kalau tapi setelah ini masuk ke rumah salah satu warga dan melihat fotonya Haji Muhammad Tahir mengantar ke sini, itu yang kali fotonya yang di sana. Diberitakan itu sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Tulisan tangannya di nota. Setelah dicocokkan dengan tulisan tangan persis sama. Semen itu dikasih turun, tapi saya dapat informasi bahwa semen itu tidak dipakai bangun masjid karena habis diambil orang. Tapi ditukar. Ada yang ngambil 1 sak, dia ganti 10 sak. Ada yang ngambil 10 sak, dia ganti 100. Masjid itu semen itu tadi. Karena mengambil barakahnya. Yang ngaji bersama di Guru Taki Haji Abdurrahman Ambo Dalle almarhum al-maghfurlah. Beliau juga adalah waliullah yang sangat masyhur. Itu pendiri Darul DI Mangkoso. Kabalangan itu tadi saya sedikit luruskan, Kabalangan itu di Pinrang. Kalau yang di Mangkoso itu Darul Dakwah Irsyad, tapi dia buka cabang itu di DDI Kabalang ya. Kalau Darul Dakwah baru di Pinrang, Kabupaten Pinrang, itu cabang yang beliau buka. Tapi beliau adalah salah satu ulama yang juga wali Allah. Dan itu ngaji sama guru ada luar biasa kan. Kalau para wali mursyid kita tama itu saya pernah tenang bagaimana cara dapat karamah supaya bisa diberi karamah. Saya diberitahu 2 hal. Yang pertama, kalau mendirikan pondok pesantren atau buka pengajian atau majelis, untuk dapat karamah salah satu jalurnya mesti ada salah satu muridmu yang jadi kiai. Kalau sudah ada muridnya jadi ulama, maka akan dihadiah. Jadi kalau belum ada, belum dia. Jadi kalau nabi disebut mukjizat, kalau wali disebut karamah, kalau orang biasa disebut maunah, kalau orang yang dibenci oleh Allah disebut istidraj, pemberian yang dihinakan oleh Allah. Makanya Dajjal itu bukan karamah, tapi itu istidraj. Jadi hati-hati kalau ada orang diberi kelebihan tapi tidak ada ahli zikir. Tapi ada kelebihannya. Itu isbarian yang diberikan oleh Allah tapi semakin jauh dari Allah, bukan dekat. Hati-hati, banyak juga rezeki yang begitu. Ketika dia kita gunakan untuk kebaikan maka disebut rezeki. Tapi ketika tidak digunakan untuk kebaikan maka itu adalah istidraj. Hati-hati. Iya. Jadi jangan sampai kita lalai karena itu. Saya pakai campur bahasa Bugis bahasa Indonesia ya. Bisa Bu ya? Atau saya bahasa Bugis saja? Kalau saya bahasa Bugis banyak yang tidak tahu ini. Iya. Kemudian saya sampaikan bahwa Gurutta ternyata saya lihat autobiografi beliau mursyid kita ini, Pak Muhammad, itu luar biasa. Karena dia menyambung sanad mursyid dan sanad ilmu yang luar biasa. Menggabungkan dari Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo sekaligus belajar. Makanya ilmu memang begitu Pak. Ada kajian Islam, ini seperti yang saya sampaikan untuk santri-santri yang ada di sini. Kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu hukum-hukum agama, disebut ilmunya fikih. Ulamanya disebut fuqaha. Mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya mazhab fikih, ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya terbagi. Ada beberapa, cuma yang masyhur itu 4. Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya pertama itu adalah Abu Hanifah di Irak. Tahun 80 Hijrah, berarti 70 tahun meninggalnya Nabi baru lahir. Kemudian setelah itu ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Yang belakangan Imam Az-Zahiri, nanti masuk ke mazhab Syiah. Nah, di sini berbicara tentang hukum. Kalau mau belajar sah tidaknya sholat, belajar sama ini 4 mazhab ini. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Tapi itu untuk tahu sholat sah atau tidak, untuk tahu wudhu sah atau tidak, tata cara sholat bagaimana, tata cara wudhu bagaimana, yang membatalkan wudhu bagaimana. Yang membahas itu adalah ilmu fikih, ulamanya disebut fuqaha. Pasti berbeda-beda pendapat.
banyak perbedaan pendapat. Bagaimana cara takbir, kapan mengangkat tangan, meletakkan tangan di mana, itu semua dibahas oleh ulama fikih yang disebut tadi fuqaha. Fikih itu paham. Makanya berbeda pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik. Saya kasih contoh sederhana. Kalau ada ayam ditabrak mobil, atau bebek ditabrak mobil, atau kambing ditabrak mobil, kemudian ayam itu sudah berguling-guling, kemudian kita ambil pisau kemudian disembelih, apakah ayamnya halal atau tidak? Halal. Berarti bukan mazhab Syafi'i, ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Binatang yang terkena musibah kemudian masih bergerak kemudian kita sembelih dan ada darah menetes di bekas sembelihan, maka itu halal dimakan menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Syafi'i itu sudah haram, bangkai. Disembelih dan tidak disembelih tetap haram. Alasannya kenapa? Itu sederhana. Imam Syafi'i itu mengatakan sebenarnya ayam yang berguling proses menuju ke kematiannya. Kau tidak sembelih pun tetap mati. Artinya kau mengakali, makanya mensabotase. Itu fikih Pak ini. Fikih. Jadi kalau ayam itu sudah pecah kepalanya, lompat-lompat, sebenarnya itu sudah menuju ke kematiannya. Cuma kau mengakali, makanya kau sembelih. Makanya kau sembelih dan tidak sembelih tetap bangkai. Karena pergerakannya hanya menuju ke kematiannya. Kalau Imam Abu Hanifah tidak. Karena yang disembelih yang masih hidup. Yang kedua, lihat darah yang menetes. Kalau setelah saya disembelih ada darah menetes, berarti itu sah untuk dimakan. Karena selama masih hidup masih boleh disembelih. Dan yang bergerak pasti masih hidup. Nah, pilih mana kira-kira Pak Bu? Mazhab Abu Hanifah atau mazhab Syafi'i? Atau dibagi? Kalau ayamnya kecil pakai Imam Syafi'i. Kalau ayamnya besar kasihan pakai mazhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi saya milih mazhab Syafi'i. Bukan karena mengatakan bahwa saya tidak. Karena yang paling hati-hati itu Syafi'i. Nanti Bapak Ibu kalau datang ke pasar beli ayam potong yang masih hidup itu, kemudian tukang penjual ini sembeli ayam potong dan masukkan ke dalam drum, kemudian ayamnya bertumpuk dan meninggal karena tertindis oleh ayam yang lain. Kalau mazhabnya Abu Hanifah itu bangkai karena dia meninggal karena tertindis, bukan karena disembelih. Tapi kalau pakai mazhabnya Syafi'i tadi yang dihitung yang pertama, karena awalnya disembeli maka tertindis pun tidak masalah. Nah, pilih mana kira-kira? Kembali lagi ke Syafi'i. Itu kuncinya. Makanya dalam agama, ukilalan agama, nareko kita mengkaji harus dipisahkan mana kajian fikih, mana kajian tauhid, dan mana kajian tasawuf. Mursyid kita ini lari ke tarekat, tapi pasti hatam di fikih karena ngaji sama guru sada, pasti ngaji fikih. Ulama tarekat itu pasti awalnya di fikih dulu, baru paham tauhid, baru masuk ke hakikat. Nah yang sekarang langsung lompat ke hakikat, nggak ngaji fikih. Makanya mengenal Allah secara hakikat tapi tidak sholat, kan banyak itu, nggak sholat tapi akidahnya kuat. Makanya kenapa itu dilarang? Apa bedanya dengan iblis? Iblis itu mengenal Allah tapi dia tidak sujud. Ini saya luruskan dulu. Ini ya, saya luruskan dulu ya Bu. Kemudian ini kan fikih. Saya ambil contoh yang kedua. Apa bedanya tarekat dengan fikih? Kalau kita singgah di WC masjid, buang air kecil atau buang air besar, dalam tarekat itu tidak boleh. Makanya pengamal-pengamal tarekat itu tidak pernah singgah di WC masjid, buang air kecil, buang air besar. Itu pantangan. Karena air yang di masjid itu disedekahkan orang. Apalagi yang fatal cuci motor di masjid. Wah itu fatal itu. Saya punya mursyid tarekat untuk akhlaki. Kalau dia dari rumahnya, itu sandal yang dia pakai dari rumahnya, ketika mau masuk ke pekarangan masjid dia buka, dia simpan di luar. Nanti dia jalan di pekarangan masjid itu ndak bawa sandalnya masuk.
Nanti keluar baru pakai lagi sandal itu di luar, baru dia pakai ke rumahnya. Saya pernah tanya, Bang, kenapa sandal yang kita pakai dari rumah itu tidak masuk ke pekarangan masjid? Apa jawaban dia? Nah, itu tanah timbunan masjid, itu sedekahnya orang. Saya takut kalau tanahnya melekat di alas sandal saya, kemudian saya bawa pulang ke rumah, itu saya tidak berani pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu saking hati-hatinya, Pak. Kalau kita atapnya masjid dibawa pulang, kadang-kadang kan gitu. Jangankan tanah timbunan yang melekat di alas sandal itu ditakuti, ya jendelanya masjid biasa dibawa pulang ke rumah. Ini jadi masalah. Tapi beliau itu memang sangat hati-hati. Makanya saya bilang mursyid-mursyid itu terjaga betul. Kemudian saya ingin sampaikan, tadi kalau singgah di WC masjid itu kalau tarekat tidak boleh. Kalau fikih, kita buka di kitabnya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, boleh singgah di WC masjid untuk buang air kecil, buang air besar, cuma hukumnya makruh. Untuk menyelamatkan diri supaya tidak melakukan yang makruh, maka sebelum tinggalkan masjid, WC masjid, berwudu dulu. Itu dalam fikih. Jadi ya kalau lepangi ke WC, buang air kecil, jenne ki dolok na pemak dek. Karena buang air kecil di WC masjid itu makruh. Ketika berwudu itu sunnah, maka tinggalkan kemakruhannya karena ibadah sunnah yang kita lakukan. Itu menyelamatkan itu. Itu kalau dalam fikih, ini dalam fikih ya. Kajian yang kedua, kalau kita masuk ke tauhid, kan ini ulamanya tadi disebut fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Kalau naik satu tingkat itu disebut kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi. Beda. Kalau tadi disebut fuqaha. Kalau yang masuk kajian tauhid disebut murabbi, ilmunya teologi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mazhabnya. Tadi mazhabnya ini Syafi'i, kalau yang mazhabnya tauhid itu Mu'tazilah. Nanti di sini kan berbeda. Nanti mengatakan Allah itu ada di atas, di aras, bersemayam di atas aras. Jadi Allah itu tempatnya di aras. Ada yang mengatakan tidak, Allah itu tidak di situ. Makanya ketika Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi naik ke Sidratil Muntaha sampai ke alam istawa, kemudian dia melihat Allah. Dari yang lain selain Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan berarti Allah ada di situ karena Nabi melihat Allah di situ. Yang kita pahami di Ahlus Sunnah tidak, bahwa Allah tidak di situ, dia masih jauh, bukan di alam istawa. Bagaimana cara memahami? Kalau saya mengatakan begini, saya naik ke lantai 2 masjid, dari lantai 2 saya naik ke loteng, dari loteng kemudian saya naik ke menara, di menara saya melihat matahari, atau di menara saya melihat bulan. Apakah bulan ada di menara? Tidak, itu masih jauh. Tapi nanti bisa melihat bulan kalau di menara. Nabi naik ke alam istawa, baru di situ dia melihat Allah. Apakah Allah di situ? Tidak, dia masih jauh dari situ. Begitu cara memahami di Ahlus Sunnah. Tapi dia mengatakan memang Allah duduk di situ. Wah, itulah yang menganggap bahwa Allah itu istiwa, itu duduk. Ini itu tauhid. Nanti baru-baru itu Pak. Di sini banyak orang campur-campur. Kajian tauhid, kajian tasawuf. Kajian tasawuf dikasih turun ke tauhid. Nanti fikih ditarik ke tauhid. Makanya banyak yang salah. Ketika kemarin ada ceramah mengatakan hormat kepada bendera merah putih, musyrik. Kenapa? Karena menyembah selain Allah. Itu karena contoh tasawuf, adab ditarik ke tauhid. Sungkaman dengan orang tua, musyrik. Karena sujud selain kepada Allah. Oh, itu fatal itu. Karena contoh adab ditarik ke tauhid. Fatal itu. Kalau itu mau dipakai Pak, semua musyrik. Bawa proposal ke Pak Bupati, musyrik juga. Karena mengharap rezeki selain daripada Allah. Nah, iya. Makan obat, itu juga musyrik. Karena dia bilang sembuh gara-gara penyakit, obat dimakan. Makan nasi kenyang, berarti musyrik juga itu. Karena dia menganggap kenyang karena gara-gara nasi, bukan karena Allah. Musyrik semua itu. Bawa ATM juga musyrik itu. Karena bisa dapat rezeki hanya memasukkan uang ke dalam ini. Itu musyrik semua itu Pak. Kalau dipahami bahwa semua yang memberi manfaat. Makanya orang tua kita dulu itu pakai cincin, pakai keris. Itu tidak pernah terpengaruh akidahnya. Karena dia mengatakan semua ini benda Allah yang mengadakan. Dan tidak mungkin ada sesuatu yang tidak punya manfaat. Tapi manfaatnya Allah yang memberikan, ini hanya pengantar. Makanya tidak berubah akidahnya. Yang sekarang berubah. Saya pakai cincin ini insya Allah tidak mati. Wah, itu jadi fatal. Nah, makanya ulama dulu karena tauhidnya sudah mantap, akidahnya sudah mantap, apapun yang dipakai tidak pernah terpengaruh.
dia pegang keris, dia pegang cincin, pegang ini, tidak terpengaruh karena tauhidnya tidak bergeser. Yang sekarang tauhidnya tidak ada, pegang benda, percayanya ke benda. Nah, ini yang perlu saya luruskan juga ini Pak, karena banyak orang keliru. Ada mengatakan yang punya cincin, agak jerna sengogi, engkau lau basina, musyrik. Itu tidak musyrik. Semua apa yang diciptakan oleh Allah itu ada manfaatnya. Cuma jangan katakan manfaatnya dari situ, tapi Allah yang memberikan. Sebagaimana Khalifah Umar ketika dia mengirim surat ke Sungai Nil. Coba, Khalifah Umar itu hebatnya kalau pemimpin hebat Bu. Pemimpin jujur itu dia kirim surat ke Sungai Nil. Jadi dia tulis surat, wahai Sungai Nil, saya dapat informasi bahwa engkau tidak mengalirkan lagi air. Airmu surut, padahal masyarakat membutuhkan airmu. Maka jika engkau mengalirkan air karena dirimu, maka aku mohon jangan kau mengalirkan air. Tapi jika engkau mengalirkan air karena izin Allah, maka kami akan memohon kepada Allah agar air itu mengalir. Maka surat itu dilemparkan ke Sungai Nil, langsung muncul airnya kembali. Itu hebatnya pemimpin Pak kalau jujur. Kalau pemimpin tidak jujur, air sumur ada hilang. Itu kalau pemimpin tidak jujur. Iya. Makanya saya wasiatkan dalam agama begitu Pak. Kemudian naik satu tingkat disebut kajian ihsan. Di sini mursyid kita berada. Ihsan itu masuk dalam tarekat. Mazhabnya ada Khalwatiyah Sammam, ada Khalwatiyah Yusufiyah, ada Saktari, ada Ahlaki, ada Kadiri. Di situ mazhab. Ulamanya disebut mursyid. Jadi bukan murabbi, tapi disebut mursyid. Dari kata irsyad. Itu tidak mudah. Kalau ulama fikih, hukum-hukum. Kalau ulama tauhid, akidah. Kalau ulama tarekat, mursyid, itu akhlak. Makanya orang tasawuf itu bilang begini, kalau wudumu pernah kau pakai berbohong, maka jangan pakai sholat. Karena itu sudah kotor. Itu tarekat. Jadi kalau kita sudah berwudu untuk sholat maghrib, kemudian nonton di TikTok, ada orang goyang-goyang begini, perempuan, itu sudah kotor wudunya. Jangan pakai lagi sholat. Wudu yang sudah dipakai berbohong tidak boleh dipakai sholat. Karena wudu itu at-tuhuru bukan an-nadhafah. Kebersihan itu kan an-nadhafah, at-tuhuru, at-tazkiyah, az-zakah. Kalau an-nadhafah sampai yang kelihatan, kotoran yang nampak. Kalau at-tuhuru hakiki, makanya wudu itu apa yang dibersihkan. Makanya wudu itu bukan membersihkan tapi mensucikan. Makanya orang yang ada wudu kena najis itu tidak batal wudunya. Kita sudah berwudu injak tai ayam, itu wudu tidak batal. Ada orang salah paham, kalau sudah berwudu injak tai ayam batal wudunya. Itu tidak. Cuma tidak boleh sholat karena kita mutanajis. Jadi kalau sudah berwudu injak tai ayam, bersihkan najisnya, tidak usah wudu kembali. Kan gitu. Banyak salah paham, kalau sudah injak tai ayam, tidak bisa lagi sholat. Ya memang tidak bisa sholat karena kita mutanajis, tapi tidak batal wudu. Yang membatalkan wudu itu menyentuh kemaluan tanpa pelapis. Itu pun dua versi. Karena Nabi ada yang tanya, ada Arab Badui, itu orang Arab dari gunung, turun ke Nabi, tanya, ya Rasul, kalau kami sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian kami ingin sholat, apakah kami harus berwudu kembali? Nabi mengatakan tidak usah. Karena yang kau sentuh itu sama dengan anggota tubuh yang lain. Inilah yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Tapi dalam ilmu mustalah al-hadis, 29 hari kemudian ada 3 anak muda mendatangi Rasulullah dengan pertanyaan yang sama. Wahai Rasulullah, kalau kami sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian kami ingin sholat, apakah kami harus berwudu? Apa kata Nabi? Berwudu kalian semua. Pertanyaannya sama, jawabannya beda. Nah disinilah dipakai kaidah hukum. Imam Syafi'i menggunakan kaidah nasi mansukh, sekaligus dia pakai tarjih. Oh, hadis pertama tadi Nabi mengatakan tidak apa-apa. 29 hari kemudian datang anak muda bertanya, mengatakan Nabi berwudu kalian semua. Berarti yang hadis lama tidak dipakai. Itu namanya dinasih mansukh. Makanya kalau sekarang amandemen undang-undang, undang-undang lama tidak dipakai, yang dipakai undang-undang baru. Itu tidak dipakai, itu di amandemen.
Kemudian yang kedua, orang tua yang bertanya sendirinya, tidak ada saksinya. Ini 3 anak muda, berarti orang tua ini tidak ada saksinya, tidak kuat hadisnya. Makanya dipakailah hadis bahwa menyentuh kemaluan tanpa pelapis batal wudhu. Tapi Imam Malik melihat dari sisi yang berbeda. Apa kata Imam Malik? Tunggu dulu. Hadis pertama tidak Nabi mengatakan batal, berarti masih dipakai. Coba lihat siapa yang bertanya. Yang bertanya pertama orang tua, yang kedua anak muda. Berarti bukan menyentuhnya yang membatalkan, tapi syahwat. Karena kalau orang tua yang sentuh kemaluan, itu mungkin gatal gitu na pegangi. Atau na garuk-garuk gitu, tidak apa-apa, tidak ada di syahwatnya. Tapi kalau anak muda yang pegang, karena pasti ada syahwat, maka itu batal. Sehingga dia mengatakan bukan menyentuhnya menyebabkan batal, tapi syahwat ketika menyentuhnya. Itu sama-sama hadisnya tapi beda pendapat. Itu fikihnya. Tapi kalau dalam tasawuf, enggak bisa. Sama Pak kalau singgah di warung. Ulama sufi itu kalau singgah di warung, pasti dia bayar dulu baru makan. Iya. Karena makanan yang kita makan tanpa dibayar, itu bisa dihukumi haram. Hati-hati Pak. Makanya di KFC itu, kalau kita masuk di KFC, bayar dulu baru makan. Yahudi pakai metode tasawuf. Kalau kita nanti kenyang tusuk gigi baru tanya, berapa mas? Bagaimana kira-kira kalau kita sementara makan kemudian kita meninggal, nah makanan itu tidak terbayarkan, maka disitulah memasukkan makanan yang tidak suci dalam diri kita. Nabi itu tidak memakan sesuatu kecuali itu sudah betul-betul menjadi miliknya. Tidak ada bedanya kita pergi ke tetangga, tak ambil mangganya, kita makan dulu, nanti sudah dimakan baru diminta. Sama kalau singgah di warung, makan dulu baru bayar, itu tidak ada bedanya. Mulai pusingin bapak-bapak ini. Hanya kalau ngaji tasawuf itu tidak mudah. Kayaknya jangan coba-coba menyalahkan ulama-ulama, terutama mursyid kita ini. Kalau ada yang diucapkan itu jauh pandangannya dia. Makanya sama dengan Gus Dur. Semua ucapannya nanti terbukti, padahal orang mengatakan dia gurau, tapi nanti terbukti setelah beliau wafat. Kenapa? Karena dunia dipendekkan oleh Allah. Iya. Tadi saya melihat ada beberapa karamah beliau, bisa mengetahui bahwa orang ini tinggal sekian hari. Itu karena koneksi ruhiyah. Beliau ini tidak wafat bagi kita, dia masih hidup. Makanya orang meninggal itu Pak, sebenarnya Nabi kan sudah sampaikan. Ini cuma kita tidak pakai aja itu. Nabi kan mengatakan an-naum ahul maut. Tidur itu saudara dengan mati. Itu aja dipakai Pak. Pelajari aja tidur. Semua pendapat-pendapat itu yang liberal terbantahkan dengan hadis ini. Yang mengatakan tidak ada azab kubur, itu terbantahkan dengan an-naumu ahul maut. Saya pernah ngaji khusus hadis ini, itu 2 hari 2 malam. An-naumu ahul maut. Saya nggak bongkar sedikit ya. An-naumu ahul maut ini, tidur itu saudara dengan mati. Cuma Nabi tidak mengatakan tidur itu sama dengan mati. Dia cuma mengatakan saudara. Kalau saudara itu artinya sama. Saya kasih tahu, kalau orang tidur kemudian bermimpi, itu bisa melihat. Kan bisa melihat. Ya kau angkat tahu matin rona katulu-tulu, dia bermimpi melihat dirinya ke sawah, bermimpi melihat dirinya ke Jakarta, bermimpi melihat dirinya ke Makassar misalnya, atau ke kebun. Itu melihat, padahal matanya tertutup. Orang tidur itu kan matanya tertutup. Nah pertanyaannya, mata apa yang dipakai melihat orang yang tidur itu ketika dia bermimpi sehingga dia bisa melihat? Coba. Kan gitu. Kita bermimpi itu melihat si anu datang, padahal matanya tertutup ketika dia tidur. Mata apa? Dia mengatakan itu mata batin, bukan. Mata batin itu berfungsi ketika orang terjaga. Tapi ketika orang tidur itu tidak. Itu yang disebut dengan ruh idafi. Ini pula lah yang terus berjalan ke kiri kemana. Kadang itu Pak Bu, saya kasih tahu supaya saya bongkar sedikit hakikat tasawuf ini, supaya nanti kita larinya ke situ. Biasa ada kampung kita masuki, apakah pergi acara pesta pernikahan atau apa, kita biasa mengatakan kayaknya saya pernah bermimpi ke sini. Ya kan biasa begitu. Atau ada sesuatu di kerjaan kagak jama maka naki semana saya biasa ketulu-tulu ya gagak. Biasa begitu. Sebenarnya itu idafi yang sudah sampai ke situ, jasad kita belakangan datang. Kalau orang bongkar itu, tembus itu Pak. Itu ilmu kasyaf menggunakan lipatan bumi. Tapi saya tidak bongkar ke situ dulu. Nanti saya kasih tahu. Nanti kan ada jalurnya. Kemudian orang tidur kalau mimpi disiksa itu merasakan sakit.
Mimpi dikejar anjing. Oh, bangun, ngos-ngosan, keringatan. Padahal dia tidak lari. Itu ibarat siksaan kubur. Yang jasadnya tidak disentuh tapi merasakan sakit. Itu yang banyak orang tidak pelajari di situ, Pak. Jadi orang mengatakan tidak ada azab kubur itu karena tidak paham ilmu itu. Kemudian, ini intinya. Orang bermimpi bolak-balik ke Jakarta. Padahal dia cuma tidur 10 menit. Perjalanan singkat dia bisa ke Jakarta, dia bisa ke Makassar, melihat dirinya di Jakarta keliling, pulang padahal dia cuma tidurnya 10 menit. Bahkan biasa bermimpi di beberapa tempat. Nah, lihat dirinya di Jakarta, kemudian bermimpi lagi, nah lihat dirinya ke Makassar, padahal tidurnya 10 menit. Kalau dia baru berjalan normal, tidak mungkin bisa sampai. Tapi karena ruhnya yang diperjalankan, maka dia bisa kemanapun. Tapi waktunya lama. Dia rasakan lama di sana, padahal dia cuma duduk atau dia cuma tidur 10 menit saja. Bagaimana? Waktu di alam mimpi yang begitu singkat, ketika ditarik ke alam lahiriah, itu begitu lama. Begitulah ulama kita. Kenapa dia bisa mengatakan seperti Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale? Apa yang dia bilang? Saya ngaji kitab Al-Um 30 tahun sama Imam Syafi'i. Padahal dia tidak ketemu. Itu kalau orang pakai rasionya, itu dia bilang orang gila. Karena dia tidak pelajari alam hakikat. Oke, saya tarik ke modern supaya kita tidak bingung. Apalagi anak santri kita supaya tidak bingung. Kalau kita mau ke Makkah sekarang, mau ke Tanah Suci sekarang, atau mau ke Madinah sekarang, bisa. Saya kasih kunci. Kita bisa membagi 2 diri dalam satu waktu. Bagaimana ilmunya? Ambil HP Android, kemudian lakukan video call. Video call, nanti suara kita ada di Mekah. Kalau ada orang di Mekah, suara kita ada di Mekah, gambar ada di Mekah, padahal kita ada di sini. Tidak ada kabel di handphone, tidak ada kabel. Kenapa bisa kita ada di dalam situ? Padahal di sini hanya perangkatnya besi dan timah. Kenapa bisa masuk ke sini? Ini alam apa? HP ini kan masih alam dunia. Tapi kenapa kita bisa masuk ke situ? Kelihatan ada di Mekah, bisa bicara, didengarkan suaranya. Itu tadi yang dilakukan oleh mursyid kita ketika dia berjalan melarang orang yang ikut dengannya itu ngomong, dan ketika dia melihat sesuatu. Itu karena yang diperjalankan bukan alam lahiriah, tapi alam metafisika. Maka disitulah yang dipakai mursyid tarekat. Dia bisa melihat sesuatu, dia bisa melintasi dengan waktu yang singkat, tapi dia bisa sampai dengan waktu yang sangat singkat. Kalau normal tidak bisa. Kalau orang naik pesawat ke Mekah mungkin butuh 9 jam. Tapi kalau video call sepersekian detik dia bisa berada di situ. Itulah yang dipakai para sufi. Karena nurnya dia miliki. Kalbunya adalah transitornya. Tapi ruh yang koneksi itu bisa berada di situ. Makanya jangan heran kalau ulama bisa tawaf di Mekah, di Ka'bah, padahal dia ada di sini. Ini saya belum bongkar, Pak Bu. Ini masih ada alamnya masuk ke dalam. Tapi kalau itu yang dibahas, bahaya juga. Saya tidak sampai ke situ, tapi saya akan kasih tahu bahwa itulah alam yang dipakai para ulama-ulama sufi. Iya. Kenapa bisa koneksi? Makanya Allah itu kan tidak jauh. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu kan dekat. Tapi kapan dia jauh? Ketika kita tidak koneksi. HP juga begitu. Kadangkala HP-nya berdekatan, tapi karena jaringan tidak konek, itu tidak bisa nyambung. Walaupun HP-nya berdekatan. Tapi kalau HP berjauhan, koneksi jaringannya kuat, itu bisa. Ulama dulu seperti itu. Tapi hati harus dijaga, tidak boleh berbohong. Sekali bohong tertutup. Maka dia itu lebih baik mati daripada bohong. Dan semua yang pengaruh ke duniawian pasti dia buang. Tapi tidak meninggalkan dunia, tidak. Pengaruh ke duniawian dia tidak masukkan ke dalam kalbunya. Sehingga ketika dia sholat tidak terganggu dengan kehidupan dunia. Kalau kita masuk semua kehidupan dunia, Allah yang keluar. Kencang-kencang Allahu Akbar, tidak bisa konek. Kenapa? Karena yang mengisi semua dunia. Nah, iya, ulama dulu dunianya, makanya ada istilahnya itu jamaah tablik. Dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Kemudian ini kan istilah-istilah, itu istilah tasawuf yang ditarik, cuma banyak yang memahami sederhana. Makanya ini masyarakat banyak, pondok pesantren kita luar biasa, santri-santri kita. Saya tadi kasih tahu Pak Kiai, sebaiknya seluruh santri itu mondok, jangan bolak-balik. Mestinya santri itu mondok, tapi pesantren itu bukan tempat untuk menjamin anak kita menjadi baik. Tidak. Jadi pesantren itu bukan tempat sulap.
Tapi pesantren itu tempat mengajarkan tata cara hidupnya Nabi, mengajarkan akhlaknya Nabi. Kalau dia tidak bisa mengambil itu jangan salahkan. Jadi fungsinya guru itu hanya mengajarkan, bukan membuat anak itu pintar. Karena yang membuat pintar itu adalah urusan Allah. Makanya guru-guru di pesantren jangan pernah berharap santrinya mau pintar, jangan. Jadi aku mah Pak Guru ki aja tamelo ko macai anak-anak tak. Jangan mau kalau anak-anak kita jadi beriman, tidak. Karena yang mengurus itu urusannya Allah. Urusan kita cuma satu, ajarkan apa yang kau telah ketahui, baru serahkan kepada Allah hidayahnya. Itu aja kuncinya. Kenapa banyak guru stres? Karena dia mau bikin pintar muridnya. Nah kalau tidak pintar nih muridnya marah-marah nih. Nah kalau marah-marah pasti tidak ikhlas. Itu aja kuncinya kan? Jadi kuncinya guru, ajarkan apa yang kau miliki dan ikhlas doakan ke anak yang telah kau ajarkan agar diberi hidayah. Jangan pernah berharap anak kita mau pintar. Jangan pernah berharap anak kita mau cerdas. Anak kita mau beriman. Tidak. Serahkan kepada Allah semua hidayahnya. Nanti dia yang ngurus. Karena yang dilihat Allah bukan hasil tapi prosesnya. Ibu-ibu juga jadi masalah, bapak-bapak. Nanti kalau ada anaknya nakal baru dikasih masuk di pesantren. Bikin ancaman lagi. Nakal kok gue bawa ke itu ke pondok. Ini jadi masalah juga. Iya, betako loh ikut lo pesantren ini. Baru anaknya dikasih masuk di pondok langsung mau jadi ulama. Wah, fatal itu. Besi taisangan apa tama memang jadi ulawang, enggak bisa. Iya. Kalau besi karat dikasih masuk palingan dipoles. Kalau mobil rusak ronsokan dikasih masuk di bengkel harus dipukul, baru diamplas, baru didiko. Itu baru bagus. Kalau mobil ronsokan dikasih masuk dan tidak mau dipukul, jangan harap jadi bagus. Karena sudah penyok baru dikasih masuk. Apa artinya Bu? Kalau anak nakal dan tidak dipukul, tidak bisa lurus. Kan gitu. Tapi saya di pondok itu Pak bikin aturan ke anak-anak. Pokoknya jangan sentuh ketika anak itu melanggar. Jangan pukul. Kasih apa? Kasih sholat sunat taubat 50 rakaat. Gurunya saja tidak pernah sholat sunat taubat 50 rakaat. Itu kalau disuruh sholat 50 rakaat, orang tuanya mau protes, tidak bisa protes. Sholat sunat taubat 50 rakaat, sholat tarawih saja 20 rakaat, orang stres, apalagi 50 rakaat. Baru diancam santrinya, kalau melanggar lagi nanti sholat taubatnya cukup 70 rakaat. Takut itu. Jadi dia dapat pahala, taubatnya juga insya Allah. Jadi tidak disentuh. Anak-anak kita kan bahaya, kena ham semua. Dulu padahal perintah agama itu meminta untuk dipukul kalau sudah 10 tahun tidak sholat dipukul. Tapi kita kan tidak sentuh anak-anak karena kena ham. Ya makanya gitu, kasih hukuman sholat sunat taubat 50 rakaat. Baru istighfar 1000 kali. Oh sudah insya Allah. Iya, orang tuanya dapat. Tapi Bu, saya kasih tirakat. Setiap malam kirimi Fatihah anak-anak kita yang di pondok. Sebut ila ruh wa nafs wa jasad. Kemudian sebut namanya. Kirimkan 11 kali. Nanti khusus malam Jumat baca 41 kali. Khususkan ke anak. Insya Allah barakahnya. Yang kedua, saya kasih amalannya Bu ya. Yang kedua, puasa Senin Kamis kalau mampu. Insya Allah itu tirakat supaya anak kita barakah ilmunya. Yang ketiga, kalau ada guru di sini yang kita senangi betul karena ilmunya, karena dia hebat, maka sedekahi dia setiap hari Jumat. Sedekah di masjid tapi niatkan pahalanya untuk gurunya itu. Maka ilmu itu, ilmu barakahnya akan pindah ke anak. Makanya Imam Syafi'i itu ketika ditanya bagaimana kau bisa menghafal semua kitab-kitab para gurumu, apa jawabannya? Karena saya mensedekahkan guruku setiap hari Jumat, yang saya kagumi itu saya sedekahkan sehingga ilmunya bisa saya ambil. Tas sumbangan ini tapi tanya untuk ini. Tanya kang pahalana lo ku guruna. Yang ada kiai di sini mengajar gurunya, itu yang kita sedekahkan. Karena masalah memang dia juga orang tuanya anak-anak banyak Pak. Kita yang didik anak-anaknya, kita yang ajar setiap malam, bikin pintar, sekalinya sedekah ke orang lain. Bukan ke gurunya. Mestinya tuh kalau datang jenguk anak, tasidak tei guruna. Doakan, minta didoakan. Gurunya itu tidak mungkin minta. Jangan kini luar sedekah. Masa tahu mewai anak tak, alena pada cengnya anak tak, bimbing anak-anak tentu menjadi orang baik. Baru orang yang disedekahi. Coba pikirkan. Sama aja pembimbing haji, dia yang selalu ajarkan doanya labbaik Allahumma labbaik. Sekalinya jemaah haji menyumbang ke orang Pakistan. Stres pembimbingnya itu. Iya kan? Kenapa begitu? Saya kasih tahu. Ini pondok pesantren
Di sini dibangun bangunan yang kokoh. Jangan sampai cahaya ini redup di tempat ini. Nurnya mursyid kita masih ada di sini. Tapi saya ingin kasih tahu, berapa harta yang kita wakafkan di pondok, Pak Bu. Yang punya kebun nanas, berapa pohon? Kalau 1000 pohon, sumbangkan 10 pohon khusus untuk pesantren. Bikin MOU dengan Allah. Ya Rob, ini kebunku, sekian ribu pohon nanas. Saya sisakan 100 pohon, saya wakafkan ke pondok. Tapi ya Rob, aku minta selamatkan tanaman ini. Insya Allah tidak setengah mati kita mengurus. Kenapa? Karena ada wakaf. Yang punya kebun sawit, ambil 1 baris, masukkan ke pondok. Ini yang banyak orang tidak gunakan, Pak. Masa kita punya tempat di sini mendidik anak-anak? Kita bilang gurunya besar pahalanya. Oh tidak. Pimpinan pesantren besar pahalanya. Tidak. Anak-anak yang belajar besar pahalanya. Tidak. Siapa yang paling besar pahalanya? Yang mewakafkan hartanya di pondok, membangun asrama, membangun kelas. Kenapa? Pahala gurunya yang mengajar, pahala santri yang belajar, pahala pembina yang mendidik, dikumpul semua, baru dikasih kepada orang yang mewakafkan hartanya untuk membangun asrama. Kenapa? Tidak mungkin ada anak belajar, tidak mungkin ada guru mengajar, tidak mungkin ada pengurus seandainya tidak ada tempat. Maka yang mewakafkan tempat belajar itu dikumpul semua pahala yang mengajar sekaligus yang belajar, baru diserahkan ke dia. Itulah kenapa orang yang bangun masjid itu dibangunkan istana di dalam surga, biar tidak sholat. Orang yang sedekah ke masjid itu kalau tidak sholat, Pak, itu tetap ada rumahnya di surga, dijanji. Tidak mungkin Allah meninggalkan janjinya. Nabi sudah bilang, "Man bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang bangun rumah Allah di muka bumi, maka dibangunkan istana di dalam surga. Pasti ada hotelnya di surga. Kalau sudah menyumbang ke masjid, biar tidak sholat, cuma tidak masuk. Iya pastilah. Makanya dikasih tahu dibangunkan istana, bukan dibilang masuk surga. Kan gitu. Sama juga orang yang sogok dengan orang menyogok, tidak berdosa itu. Coba cari. Adakah hadis yang mengatakan orang disogok dan menyogok berdosa? Tidak ada. Makanya kalau ada bupati menyogok, ada wali kota menyogok, ada camat menyogok, ada kepala desa menyogok, tidak berdosa. Yang ambil sogokan tidak berdosa juga. Hadisnya cuma bilang ar-rasi wal murtasi finnar. Yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Itu sih. Tidak berdosa. Kalau berdosa kan bisa bertaubat. Makanya disebut masuk neraka karena sudah ada kaplingnya. Ini penting ya. Makanya Bu, yang punya kebun sisakan. Kalau 1000 pohon, ambil 10 pohon. Khusus diniatkan untuk pesantren wakaf. Punya 100 pohon sawit, ambil 10 pohon atau 5 pohon, semua hasilnya kasih masuk di pondok. Pondok pesantren ini koin, kasih ke orang isi di situ 1 bulan, nanti itu menjadi wakaf dan itulah menjadi milik kita. Pesantren ini harus buka lelang wakaf di sini, Pak. Jangan mengharap bantuan pemerintah, bikin lelang wakaf. Saya bangun pondok pesantren itu tidak sama sekali tidak terima bantuan pemerintah. Kenapa? Bukan karena saya menolak, tidak, tapi saya memang tidak berharap ke situ karena masih banyak pesantren yang butuh bantuan. Bagaimana caranya? Bikin kamar wakaf. Misalnya 1 kamar 33 juta. Ada orang dermawan mau menyumbang, tulis namanya di situ. Kamar ini diwakafkan oleh haji ini. Tulis semua. Jadi yang di pondok saya itu semua kamar ada namanya. Almarhum ini, almarhum ini. Setiap anak yang tidur menghafal di dalam situ setiap malam dia dapatkan pahalanya. Ketika dia meninggal itulah harta yang dimiliki selamanya. Tidak mungkin diambil oleh orang lain. Rumah yang kita tempati ketika anak mengambil itu sudah terputus. Dijual anak-anak kita sudah terputus, tapi yang di pondok pesantren ini wakaf kita itu berjalan selamanya. Masa kita tidak bisa memasukkan uang? Dicicil saja Bu, 5 juta setiap tahun. Kasih pembina pondok, dirikan asrama, bikin di situ memang asrama wakaf. Jadi setiap 1 kamar berapa juta, kita tinggal sedekahkan setiap. Kalau tidak ada uang Ustaz, itu kebun tak itu yang saya bilang tadi, ambil 10 pohon, semua penjualannya masukkan ke pondok sebagai wakaf. Itu luar biasa Pak Bu. Kenapa? Yang di rumah itu nambil orang. Nabi bilang ada di suamiku. Nabi biar suami tak nambil orang kalau mati ki. Gimana tidak nambil? Makanya emas jangan dikumpul-kumpul banyak. Nanti istri kedua yang ngambil itu. Banyak ibu-ibu di kampung saya begitu Pak. Emasnya sampai siku. Kalau sedekah 2.000 rupiah. Nah,
Tapi tidak ada di sini, tidak ada di sini. Ibu-ibu di sini dermawan semua, insya Allah. Sabar semua kalau tidur. Ya Bu, ya, iya. Jangan meninggal kecuali tidak ada wakaf. Rugi betul kita. Apa yang kita miliki Pak? Tidak ada. Hanya wakaf yang dimiliki selamanya. Kenapa ada pesantren begini dibangun mursyid kita tercinta, almarhum Al-Maghfurlah? Itu karena ingin melihat masyarakat masuk ke dalam surga. Ingin melihat masyarakatnya selamat. Kenapa ada dipotong sekian rupiah dulu, katanya itu dipotong ketika ada penghasilan kebun, dipotong sekian rupiah diambil. Itu supaya masyarakat itu selamat. Bu, mau masuk surga? Tidak melalui jalur sirat, tidak ditimbang amalnya, mau? Ada caranya, itu sedekah. Tapi ini kurang Pak, ini jarang orang ceramahkan. Tingkatan sedekah itu ada 5. Yang pertama ada sedekah rahasia. Sedekah rahasia ini yang paling tinggi. Kalau ibu bapak punya penyakit seperti kanker, dokter sudah angkat tangan. Atau ada penyakit yang tidak bisa ditemukan oleh dokter, pakai jalur ini tadi, sedekah rahasia. Di dalam satu riwayat, Rasulullah menyampaikan bahwa ada orang nanti baru berjalan menuju kepada mahsyar, itu sudah dijemput oleh malaikat, dibawa ke ila rafiqil a'la, tidak dibawa ke mizanullah, tidak ditimbang amalnya, apalagi lewat titian siratal mustaqim, itu tidak, karena baru berjalan menuju kepada mahsyar sudah dijemput. Siapa dia? Rasulullah mengatakan orang yang bersedekah tapi dia tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Ini penting saya sampaikan. Itu tidak dibawa kepada mahsyar, baru jalan menuju kepada mahsyar itu sudah dijemput, dibawa ke ila rafiqil a'la, di tempat yang sangat tinggi. Allah nyuruh malaikatnya, hai malaikat, itu fulan bin fulan, ambilkan sebelum dia ke sana, bawa ke sini. Coba, itu hadis sahih. Bagaimana caranya? Ibu bapak tanya ke pembina di sini pondok, adakah anak yatim piatu di sini? Adakah anak fakir miskin di sini? Kalau mengatakan ada, kasih tahu nih. Nggak usah kasih tahu saya namanya, jangan perlihatkan saya fotonya, orangnya nggak usah ketemu dengan saya. Tapi anak itu juga jangan kasih tahu kalau saya yang membantunya. Itulah yang dimaksud Nabi, yang sedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, yang bersedekah pun, yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Jadi tahu mas sumbangnya dia nisangi makadani gana sumbang, tahu isumbangnya dia tahu nisangi makadani gana sumbang. Bayarkan kantingnya anak-anak kita itu tanpa memberitahunya bahwa saya yang membantu. Nanti ketika anak itu selesai sekolah di sini, kita ketemu di luar, kita tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya. Dia pun tidak pernah tahu kalau kita yang membantunya. Nanti orang seperti ini, kata Nabi, baru berjalan kepada mahsyar sudah dijemput oleh Allah, dibawa ke ila rafiqil a'la. Tapi kalau yang ngumpul anak yatim, dijejer di atas panggung, baru dikasih amplop, baru disoting, itu masih di blender. Nggak langsung itu. Saya kasih tahu memang. Itu belum langsung itu. Makanya kalau mau rahasia pakai jalur itu. Datang ke pembina, tanyakan, ada anak yatim? Ada. Nggak usah kasih tahu saya namanya, nggak usah kasih tahu orangnya. Nanti saya bantu untuk bayarkan pembayarannya sampai selesai. Nggak usah ketemu dengan siapa. Yang kedua, manfaatnya apa? Ketika ibu kena penyakit, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru minta kepada Allah, puang, talengak barakak na iya pagkasiwir ku tapalapak kapulo ko masalah, itu langsung dicabut. Itu yang disebut dengan bertawassul dengan amal soleh. Ini yang jarang orang miliki Pak. Karena sedekah itu kan tingkatannya gitu, yang rahasia. Ada juga yang kedua, kalau tidak bisa pakai bayar begitu, tidak bisa pakai yang kedua. Bagaimana? Ada orang minta sumbangan, ambil uangnya, jangan lihat uang berapa. Buka, kalau ada orang minta sumbangan, kasih kunci tempat uang. Ini kunci laci, silakan ambil uang di sana. Bisa sedekah begitu Bu? Hah? Ya kau nggak tahu milau sumbangan, talik bani kunci ngonro dita. Ini kunci tempat uang, pergi mau ambil, ada di situ di dalam. Atau kita kasih pin ATM. Bisa? Oh enggak bisa? Kalau enggak bisa, pakai yang ketiga. Bagaimana caranya? Kalau orang minta sumbangan, buka laci, jangan lihat uang berapa, tutup mata, ambil 2-3 lembar, kemudian kasih ke orang yang minta itu tadi, jangan lihat uang berapa. Itu hadis qudsi. Allah mengatakan, siapa hambaku memberikan kepadaku, dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Nah, bisa kira-kira?
Makanya kalau lewat celengan, kumpul uang di saku. Ambil 1-2 lembar, masukkan ke celengan, jangan lihat uang berapa. Kalau kita kadang bolak-balik, ditarik uang 100, didorong lagi masuk. Nah, sering salah cabut. Nah, ini kan jadi masalah. Sedekahnya 2.000 rupiah, uangnya juga uang kusut. Kesik masuk, lana tukar gitu panitia. Nah, baru mintanya besar-besar. Ini penting saya wasiatkan. Sedekah itu menolak bala. Makanya sedekah itu pancingan. Biasa memancing, Bu, toh? Biasa kita memancing. Biasa memancing orang di sini. Biasa. Kalau orang memancing itu nak kasih cacing di pancingan, itu cacing untuk ikan atau untuk kita? Untuk ikan. Kalau untuk ikan jangan pakai pancing, cacing saja dilempar. Coba pikir. Itu cacing untuk kita atau untuk ikan? Bukan untuk ikan. Kalau untuk ikan tidak usah pakai pancing. Cacing saja dilempar karena kita mau kasih makan ikan. Tapi kenapa pakai pancing? Itu namanya memancing karena tidak bisa diambil kalau tidak pakai itu. Makanya sedekah tidak pernah untuk pondok, itu selalu untuk kita. Itulah yang dilakukan mursyid kita. Kadang meninggalkan sesuatu, ambil mini, ambil mini. Itu memang untuk masyarakat. Kenapa? Karena dia hanya memancing dalam kehidupannya. Begitu. Itu yang dipakai. Kan memancing begitu. Cacing itu bukan untuk ikan, untuk kita. Cuma dipancing baru bisa diambil. Kalau tidak mengerti saya rubah lagi. Pernah lihat mobil tangki? Mobil SPBU itu yang Pertamina punya. Berapa liter solar na bawa? 5.000. 5.000 liter. Tapi kenapa singgah di Pertamina isi solar? Nah ada solar na bawa 5.000 liter. Kenapa? Kok bisa kehabisan solar? Nah ada solar na bawa? Itu karena tidak ada selang dari tangki besar turun ke mesin. Artinya apa? Biar banyak rezekimu di Lauhul Mahfuz, kalau kau tidak buatkan jalur tidak akan turun. Makanya menyumbang 2.000 rupiah itu pipet. Rezekinya nyangkut-nyangkut. Ditiup tidak bisa lancar karena pipet. Kalau mau besar kasih 100.000, itu sudah selang. Lebih besar 1 juta. Makanya rezeki begitu, dibuatkan jalur. Iya, kalau 2.000 jalurnya ya putus-putus. Apalagi kalau bikin pantangannya rezeki. Oh banyak. Apa pantangannya rezeki, Bu? Kancing baju dari atas ke bawah, itu pantangan rezeki itu. Mestinya kalau kancing baju itu dari bawah ke atas. Itu ilmu hikmah. Jangan menjadikan pakaian sebagai lap, sementara dipakai baru dijadikan lap. Biasa kacamata ditarik baru dikasih begini. HP juga kadang begitu, digosokkan begini. Itu menunda rezeki 40 hari. Itu ada di kitabnya Imam Sarnuji. Yang ketiga, menggunakan pakaian robek. Baju, celana. Nah sekarang anak-anak muda celananya robek semua padahal baru. Bagaimana tidak bisa laku? Karena itu. Anak gadis tidak laku-laku karena pakaian robek. Apalagi perempuan pakai daster, ambil cangkir ada dabunya, nah tarik lagi dasternya, nah pakai lap. Oh itu menunda rezeki 40 hari itu. Bersandar di daun pintu, itu juga fatal gitu Pak. Membiarkan jendela terbuka sampai waktu maghrib. Menyapu di malam hari di dalam rumah, itu membuat malaikat rahmat itu keluar. Itu fatal itu. Pakaian yang sudah dipakai dijadikan sebagai lap, alasan mau dicuci. Biasanya kan begitu. Ada bajunya dia kasih masuk di tempat cucian, tapi karena ada lantainya basah dia bilang itu bisa aja dulu kau pakai sebagai lap. Nah pakai sebagai lap, besoknya nak cuci baru itu nak pakai cari rezeki. Oh jangan coba-coba, tidak akan berhasil itu. Itu kuncinya. Semua itu Pak Bu. Kan banyak itu. Banyak sekali pantangan-pantangan itu Pak. Itu di kitabnya Imam Sarnuji itu. Ibu-ibu banyak pantangannya begitu. Nah kerjakan itu. Apalagi menyimpan pakaian di dalam rumah sampai 3 malam digantung. Oh itu fatal itu. Dicabut keberkahan dalam rumah itu. Tempat jin. Apalagi rumah batu yang di dalam kamar ada WC. Bolak-baliklah jinnya masuk ke dalam kamar. Oh fatal semua itu. Di situ banyak penyakit. Makanya orang dulu itu WC-nya dibawa. Karena rumah kayu. Sekarang rumah batu. Di dalam kamar ada WC. Nah itu WC tempatnya jin laki-laki sama perempuan. Makanya kalau kita mau masuk apa dibaca? Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. Yang fatalnya pintu WC-nya dibiarkan terbuka di dalam kamar. Bolak-baliklah jin ke dalam kamar. Maka dia kena penyakit yang paling parah, tidak makan bersama keluarga. Anaknya makan di depan TV, bapaknya di kursi, istrinya di kamar. Dicabut berkah. Nah Nabi mengatakan siapa yang makan berjamaah Allah akan menurunkan berkah dan mengangkat penyakit. Makanya orang tua dulu itu kalau makan panggil semua anaknya sama cucunya sehingga dijauhkan dari penyakit. Sekarang tidak. Satu makan sambil nonton karton, bapaknya makan sambil main YouTube, istrinya main Facebook.
Muncullah banyak penyakit yang dokter tidak bisa sembuhkan. Kan begitu Bu ya? Makanya kalau ada masalah Bu, jangan kasih masuk di Facebook. Bikin status, aku menyesal. Apa menyesal? Baru bikin gambar lope-lope pecah. Ternyata kau begitu, tidak seperti dulu lagi. Seandainya katanya kau tahu memang tidak bakalan, padahal 5 cucunya. Nggak ada di sini. Ada. Jangan bikin status di Facebook Bu. Tidak ada penyelesaian di Facebook. Kalau bilang ada penyelesaian Ustaz, mana? Tambah parah gitu. Bikin status, aku menyesal, langsung ada duda di bawah. Sabar saya. Begitu Bu ya? Iya. Tidak ada penyelesaian. Coba kalau kita mau buktikan, pulang nanti Bu bikin status. Mohon maaf sahabat FB, saya punya utang 300.000, mendesak mau dibayar. Adakah yang bisa bantu? Baru di share. Pasti di bawah tidak ada yang minta nomor rekening. Apa yang dia bilang? Up. Itu sih. Bilang ji up. Apa gunanya up? Tidak ada. Itu tandanya Facebook tidak menyelesaikan masalah. Nah banyak orang sekarang itu di situ. Media. Jam berapa tidur Facebook Bu? Bu, Facebook tidurnya jam berapa? Tidak ada. 24 jam terbuka. Makanya kalau kita tidak tutup, komunikasi keluarga hilang. Ini yang sering saya sampaikan ke anak-anak saya. Nah, ketika saya di rumah, tinggalkan itu. Kita bicara, kita duduk, makan bersama. Jadikan momen ini mungkin adalah momen terakhir kita bersama. Ini yang kadang orang tidak syukuri. Ketika bersama suaminya sama anak-anaknya, tidak pernah bersama. Coba kita kumpulkan anak-anak kita, duduk makan bersama. Jadikan, katakan ke anak-anak kita, mungkin ini momen terakhir kita bersama makan bersama anak-anak. Ini yang tidak kita syukuri Pak. Kenapa banyak anak-anak tidak mau dinasihati? Karena dia hidup dengan Facebook, hidup dengan game. Orang tuanya nasihati marah-marah karena merasa terganggu. Sehingga banyak anak melupakan orang tua. Iya, jangan salahkan. Karena memang tidak ada ikatan emosional. Tidak sama orang tua dulu, ngomong sama anaknya. Sekarang tidak ada yang ngomong. Bahkan suami istri. Oko ni ranjange, ma Facebook materu, gak tau di mak game. Ngantuk masing-masing tidur, tidak pernah baku ngomong. Padahal dia satu rumah. Itu yang terjadi sekarang. Apalagi kalau pejabat. Setiap hari di kantor, pulang ke rumah, makanya banyak perceraian terjadi. Hati-hati Bu, jaga suami tak baik-baik. Dulu itu orang cuma curi sandal, curi emas. Sekarang banyak pencuri suami. Iya. Hanya saya ajarkan doa itu bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca doa itu 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh. Supaya Allah yang menjaga anak-anak kita, harta kita, dan diri kita. Baca 7 kali aja itu Bu. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Kalau mau tambah bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Itu diamalkan itu. Kalau tidak hafal, baca 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Ayat Al-Husni. Itu ayat itu luar biasa. Laqad ja'akum. Siapa yang membaca 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh, itu dijaga betul itu Pak. Bahkan dijauhkan dari musibah tiba-tiba. Kalau masih tidak bisa, kalau mau tidur baca basmalah 21 kali. Setiap di jari tangan itu ditutup bismillahirrahmanirrahim. 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 Itu 10 di jari tangan, 10 di kaki, baru tekan di pusar 1 kali. Supaya kita tidak kena musibah, termasuk pencurian, kiriman santet, kemudian rumahnya juga tidak akan terbakar. Bahkan rumah itu tidak akan kena banjir, kecuali dia bikin rumah di pinggir sungai. Iya. Itu basmalah ditutup itu. Tapi kalau tidak bisa, saya ijazahkan ke santri-santri sekaligus ke pembina pondok pesantren ini. Saya kasih tahu, ada satu salawat jangan tinggalkan. Baca 1000 kali setiap hari. Setiap hari baca 1000. Itu salawat Jibril. Termasuk pondok pesantren Lirboyo itu saya dapat informasi beliau itu membangun pondok dengan salawat Jibril. Itu pula yang saya pakai. Bangun pondok pesantren tidak ada modal. Hanya pakai salawat Jibril. Tanah pun hanya ukuran 19 meter kali 8. Itu di tengah desa. Saya bangun mulai di situ. Saya bilang di sini saja bangun pondok biar ukuran ini, tapi bertambah kiri kanan. Bahkan ada tanah saya minta beli mahal, dia tidak mau jual. Saya hanya kirimi salawat Jibril, alhamdulillah 2 bulan dikasih cuma-cuma diwakafkan. Saya mengatakan di sini barakahnya. Bangunan yang di dalam pondok saya tidak pernah bangun, yang bangun itu orang lain. Itu pun saya bacakan dengan salawat Jibril. Di situ saya mengakui bahwa ada pondok pesantren 3 di Jawa itu yang punya lahan lebih 20 hektar itu hanya salawat Jibril, tidak punya modal apa-apa. Dan itulah yang saya ambil dari mursyidnya itu. Makanya saya jasahkan ke pembina, baca salawat Jibril 1000 kali setiap malam. Selain malam Jumat bisa dicicil, sholat subuh 200, sholat duhur 200, sholat asar 200, sholat maghrib 200, sholat isya 200, pas 1000. Tapi khusus malam Jumat jangan dicicil. Selesai sholat isya
sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru baca 1000 kali, baru dipakai berdoa. Jadi malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis tidak dipakai berdoa. Hanya dibaca 1000, jangan berdoa. Nanti malam Jumat baru dipakai berdoa. Jadi dikumpul 1 pekan baru dipakai berdoa. Khusus di malam Jumat. Tapi baca 1000 kali. Ada tanah mau dijual tidak mau laku, bacakan itu. Ada rumah dibangun tidak mau jadi, bacakan itu. Ada masjid dibangun dan tersendak pembangunannya, bacakan itu. Rutinkan, imamnya disuruh bacakan, insya Allah jalan itu. Kita bangun rumah tidak mau jadi-jadi, itu dipakai. Kalau pondok pesantren dirintis, pakai itu, akan bertambah terus itu. Itu aja kuncinya. Kalau ada juga janda tidak mau laku-laku, baca juga itu. Iya, itu kuncinya. Salawat Jibril. Apa itu? Sallallahu ala Muhammad. Makanya bentuknya fi'il madhi, karena itu salawat ke nurnya Muhammad. Jadi kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari, karena jasadnya sudah dibuat. Nabi itu sudah dengan jasadnya, tapi sebelum jasadnya Nabi di alam rahasia itu masih nurun Muhammad. Maka salawat ke dia itu disebut salawat Jibril. Makanya ketika orang mahlul qiyam bacanya itu sallallahu ala Muhammad. Itu penutup yang terakhir tadi saya katakan, Bapak Ibu bikin wakaf di pesantren ini. Jangan meninggal kecuali ada wakafnya. Biar disisihkan uang Bu 10.000. 1000 saja. Saya kasih tahu, saya di NU Sidrap itu punya koin NU itu gampang sekali Pak. 10.000 saja satu jamaah. Kalau 1000 kaleng kita kasih ke 1000 jamaah, 1000 kaleng 10.000 saja isinya, berarti sudah 10 juta kan per bulan. Ini yang orang tidak hitung Pak. Bayangkan, apalagi kalau 100.000, berarti sudah kena 100 juta. Coba, jadi satu orang tua santri, kalau 1000 santri atau 500 santri, kita bagikan kok kaleng satu, 10.000 saja per bulan, itu sudah 10 juta. Coba, kalau 100.000, sisa uang belanja saja Bu, dari di pasar belanja, ada sisanya 2.000, masukkan ke kaleng, jangan dibuang. Uang koin 1.000 rupiah, masukkan ke kaleng. Dalam jangka 1 bulan, kalau isinya misalnya 10.000, nah 1.000 orang kita kasih kaleng, berarti 10 juta. Itu bisa bikin asrama 1 kamar setiap. Kalau 1.000, nah 100.000 isinya berarti 100 juta. Tidak butuh bantuan dari umat ke umat. Itu barakahnya itu. Iya. Ini kan membayar anak-anak kita di sini. Tidak banyak sih bayarannya, berapa? 400.000 tadi. Iya, kantinnya. Itu 400.000 kali berapa? Bagi 90 kali makan. Kan 30 hari. Nah 3 kali makan sehari. Berarti kan 90 kali makan. Coba kalau beli nasi kuning di luar. Coba 400.000 bagi 90 berapa? Berapa? Hah? Berapa Bu? Makanya jangan ingin makanannya anaknya bagus kalau di pondok. Kalau pembayarannya cuma 400.000, dikali 90. Kan begitu. Tapi insya Allah di pondok itu semua nikmat, semua lezat. Kenapa? Karena barakahnya. Iya, kalau ibu makan di dalam pondok, anaknya juga jangan dikasih pulang ke rumah. Kalau sakit, simpan saja di pondok. Mestinya pembina bikin kamar khusus, kamar untuk anak-anak kita, supaya ketika sakit jangan keluar. Karena kapan anak demam di pondok dikasih keluar, pasti 1 minggu itu sakit. Nanti kembali. Kenapa? Di pondok itu masih dijaga oleh malaikat, sehingga barakahnya itu masih kuat. Tapi ketika keluar dari pondok, lihat. Dan anak-anak pondok tidak mungkin pintar kelihatan, tapi ketika keluar itu bisa berkompetisi. Kalau ada anak di pondok ini paling nakal, paling bodoh, coba bawa ke sekolah negeri, pasti ranking nanti itu kalau keluar. Kenapa? Karena di pondok ini 24 jam dilatih. Makanya saya tidak sepakat kalau ada santri kalong bolak-balik ke rumahnya, masuk ke pondok bikin masalah. Kenapa? Karena anak pondok itu seperti pakaian suci. Ketika ada yang lewat, pasti yang kotornya diambil, bukan yang bagusnya. Makanya begitu pengaruhnya. Makanya simpan anak-anak kita di pesantren. Jangan kasih pulang ke rumah, biarkan dia dididik di pesantren. Makanya orang maulid, ini penutupnya, orang maulid itu gantung telur, itu dikasih tahu ke orang tua. Telur itu kalau telur bebek dibawa ke ayam, ayam yang ngerami tidak berubah jadi ayam, tapi dia akan ikuti ayam walaupun dia bebek. Apa artinya? Kalau ada anak tak kasih masuk di tempatnya kiai, biarkan kiai yang merami supaya sifatnya mengikuti kiai, bukan mengikuti orang luar. Makanya dipondokkan, bukan dikasih bolak-balik. Paham Bu? Iya, simpan. Guru-guru jangan khawatir, bilang tidak banyak santri, tidak usah khawatir santrinya, jangan hitung santri, biar 3, yang penting dia mau jadi ulama. Nah, cuma tirakatnya susah Pak, pimpinan pondok itu harus terakhir tidur, karena kirimkan Fatihah semua dulu santrinya baru tidur.
Itu iya, itu tugasnya kiai. Makanya biasa ada kiai itu jarang pergi sholat berjamaah di sama santrinya karena dia tirakati dulu semua. Itu semua itu mengatakan waduh susah juga. Memang begitulah. Makanya kalau tidak mau susah santrinya cukup sedikit. Ya, makanya saya terima santri itu cuma 23 supaya tirimi Fatihah mudah. Nah, itu kalau santrinya supaya sampai kayak pondok pesantren Sidogiri itu kan 17.000 santrinya. Wah, stres itu kalau kita 17.000. Tapi kalau ditirakati semua itu luar biasa. Makanya bantu kiai, bantu pimpinan pondok, bantu pembina, anak-anak kita kirimi Fatihah, Bu, supaya anak-anak kita tenang di tempat ini. Ya, kemudian saya tadi mengatakan ini penutup. Kalau tidak ada yang bisa kita ambil ceramahku dari awal sampai akhir, satu yang saya minta, jangan terputus dengan mursyid kita. Usahakan dalam setiap malam itu ada kiriman Fatihah khusus untuk beliau supaya tetap hidup tersambung ke murid-muridnya. Yang kedua, kalau malam Jumat suruh anak-anak ziarah ke makamnya. Itu ziarah kubur itu malam Jumat, nanti jam 11 malam sampai menjelang subuh. Itu ziarah. Pernah ziarah begitu, Bu? Jam 12 malam ke kuburan sendiri? Tidak pernah? Oh, makanya tidak ziarah. Itu cuma datang aja itu. Kalau mau ziarah malam Jumat datang sendiri jam 11 malam, nanti menjelang subuh baru pulang. Bisa baring dekat kuburan itu. Kirimkan Fatihah supaya terkoneksi. Nabi itu ziarah kubur tengah malam malam Jumat. Makanya pulang baru baca implementasi lu dengan Al-Insan. Itu. Pernah ziarah sendiri ke kubur malam Jumat? Oh, enggak pernah. Makanya Nabi mengatakan ziarah kubur itu menambah iman kalau datang ke kuburan sendiri malam Jumat. Kalau rombongan baru selfie, ya enggak ada dapat itu. Itu makanya ziarah juga penting mengikuti, tapi berat ya. Berat, Pak. Karena di situ hakikatnya ziarah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan karena masih ada acara selanjutnya. Mudah-mudahan ini menjadi barakah. Tapi wasiat saya, jangan meninggal, Bu, kecuali ada wakafnya di pondok. Mulai tadi itu, bikinkan kaleng, biar kaleng-kaleng kecil. Nanti kita menyumbat, nanti datang ke pondok, serahkan ke pondok pesantren. Kemudian yang punya kebun nanas, kalau 1000 pohon, ambil 10 pohon, memang niatkan untuk pesantren. Itulah yang kita miliki selamanya. Insya Allah itu pasti berkah untuk hidup kita. Saya mengatakan begini, orang yang bersama guru mursyid kita ini belajar, dan gurunya beliau, Kiai Haji Muhammad Tahir, itu dikenal dengan Bil Masyhuri Imam Lafeo. Imam Lafeo ini sudah meninggal puluhan tahun, tapi bisa beli semen untuk membangun masjidnya. Itu karama beliau. Di suatu ketika masjidnya sudah mulai hampir runtuh karena sudah lama, tapi ada orang yang mengantar semen 1 mobil. Itu dari Bosowa. Jadi diantar ke Lapeo, tempat itu. Kemudian tidak ada orang yang mau terima karena sumbangannya itu terlalu besar dan tidak ada yang tahu siapa yang menyumbang. Dia takutnya kalau salah alamat. Tapi setelah orang yang mengantar semen ini masuk ke rumah salah satu warga dan melihat fotonya Kiai Haji Muhammad Tahir, langsung dia tunjuk bahwa yang membayar semen ini dan yang minta mengantar ke sini itu yang fotonya yang di sana. Diberitahulah bahwa orang itu sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dia mengatakan ini tulisan tangannya, ini tanda tangannya. Dia yang tanda tangani nota. Setelah dicocokkan dengan tulisan tangan beliau di kitabnya, itu persis sama. Makanya semen itu dikasih turun, tapi saya dapat informasi bahwa semen itu tidak dipakai bangun masjid karena habis diambil orang. Tapi ditukar. Ada yang ngambil 1 sak, dia ganti 10 sak. Ada yang ngambil 10 sak, dia ganti 100 sak. Sampai masjid itu jadi berkat semen itu tadi. Karena mengambil barakahnya. Yang ngaji bersama beliau di Guru Tepung Ngaji Saada, Guru Kiai Haji Abdurrahman Ambodalle almarhum al-maghfurlah. Beliau juga adalah waliullah yang sangat masyhur. Itu pendiri Darud Dakwah wal Irsyad DDI Mangkoso. Jadi yang Kabalangan itu tadi, saya sedikit luruskan, Kabalangan itu di Pinrang. Jadi kalau yang di Mangkoso itu Darud Dakwah wal Irsyad, tapi dia buka cabang itu di DDI Kabalangan Pinrang. Ya, kalau Darud Dakwah wal Irsyad itu di Mangkoso baru. Jadi Kabalangan itu di Pinrang, Kabupaten Pinrang. Itu cabang yang beliau buka. Tapi beliau adalah salah satu ulama yang juga wali Allah. Dan itu ngaji sama Guru Saada. Karamahnya beliau juga luar biasa. Makanya tidak heran kalau para wali-wali Allah termasuk mursyid kita tercinta ini punya karamah, itu hadiah. Saya pernah tanyakan, Bu, besok waktu tenang, bagaimana cara dapat karamah supaya bisa diberi karamah? Saya diberitahu 2 hal. Yang pertama, kalau mendirikan pondok pesantren
atau buka pengajian atau majelis, untuk dapat karamah salah satu jalurnya mesti ada salah satu muridmu yang jadi kiai. Kalau sudah ada muridnya jadi ulama, maka akan dihadiahkan karamah. Jadi kalau belum ada muridnya jadi ulama, itu belum bisa dikasih karamah itu. Karamah itu adalah hadiah. Jadi kalau nabi disebut mukjizat, kalau wali disebut karamah, kalau orang biasa disebut maunah, kalau orang yang dibenci oleh Allah disebut istidraj, pemberian yang dihinakan oleh Allah. Makanya Dajjal itu bukan karamah, tapi itu istidraj. Jadi hati-hati kalau ada orang diberi kelebihan tapi tidak ahli ibadah, tidak ahli zikir, melakukan maksiat terus tapi ada kelebihannya. Itu istidraj, pemberian yang diberikan oleh Allah tapi semakin jauh dari Allah, bukan dekat. Hati-hati, banyak juga rezeki yang begitu. Ketika dia kita gunakan untuk kebaikan maka disebut rezeki, tapi ketika tidak digunakan untuk kebaikan maka itu adalah istidraj. Hati-hati. Iya. Jadi jangan sampai kita lalai karena itu. Saya pakai campur bahasa Bugis bahasa Indonesia ya, bisa Bu ya? Atau saya bahasa Bugis saja? Kalau saya bahasa Bugis banyak yang tidak tahu ini. Iya. Kemudian saya sampaikan bahwa Gurutta, ternyata saya lihat autobiografi beliau, mursyid kita ini, Wa Muhammad, itu luar biasa. Karena dia menyambung sanad mursyid dan sanad ilmu yang luar biasa, menggabungkan dari Kiai Haji Muhammad Tahir Iman Lapeo sekaligus belajar. Makanya ilmu memang begitu Pak. Ada kajian Islam, ini seperti yang saya sampaikan untuk santri-santri yang ada di sini. Ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu hukum-hukum agama, disebut ilmunya fikih. Ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya mazhab fikih, ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya terbagi ada beberapa, cuma yang masyhur itu 4. Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya yang pertama itu adalah Abu Hanifah di Irak. Tahun 80 Hijrah, berarti 70 tahun meninggalnya Nabi baru lahir. Kemudian setelah itu ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Yang belakangan Imam Az-Zahiri, nanti masuk ke mazhab Syiah. Nah, di sini berbicara tentang hukum. Kalau mau belajar sah tidaknya sholat, belajar sama ini 4 mazhab ini. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Tapi itu untuk tahu sholat sah atau tidak, untuk tahu wudhu sah atau tidak, tata cara sholat bagaimana, tata cara wudhu bagaimana, yang membatalkan wudhu bagaimana. Yang membahas itu adalah ilmu fikih, ulamanya disebut fuqaha. Pasti berbeda-beda pendapat, banyak perbedaan pendapat. Bagaimana cara takbir, kapan mengangkat tangan, meletakkan tangan di mana, itu semua dibahas oleh ulama fikih yang disebut tadi fuqaha. Fikih itu paham. Makanya berbeda pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik. Saya kasih contoh sederhana. Kalau ada ayam ditabrak mobil, atau bebek ditabrak mobil, atau kambing ditabrak mobil, kemudian ayam itu sudah berguling-guling, kemudian kita ambil pisau kemudian disembelih, apakah ayamnya halal atau tidak? Halal. Berarti bukan mazhab Syafi'i. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Binatang yang terkena musibah kemudian masih bergerak kemudian kita sembelih dan ada darah menetes di bekas sembelihan, maka itu halal dimakan menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Syafi'i itu sudah haram, bangkai. Disembelih dan tidak disembelih tetap haram. Alasannya kenapa? Itu sederhana. Imam Syafi'i itu mengatakan sebenarnya ayam yang berguling-guling itu proses menuju ke kematiannya. Kau tidak sembelih pun tetap mati. Artinya kau mengakali, makanya mensabotase. Itu fikih Pak ini. Fikih. Jadi kalau ayam itu sudah pecah kepalanya, lompat-lompat, sebenarnya itu sudah menuju ke kematiannya. Cuma kau mengakali, makanya kau sembelih. Makanya kau sembelih dan tidak sembelih tetap bangkai. Karena pergerakannya hanya menuju ke kematiannya. Kalau Imam Abu Hanifah tidak. Karena yang disembelih yang masih hidup. Yang kedua, lihat darah yang menetes. Kalau setelah saya disembelih ada darah menetes, berarti itu sah untuk dimakan.
Karena selama masih hidup masih boleh disembelih, dan yang bergerak pasti masih hidup. Nah, pilih mana kira-kira Pak Bu? Mazhab Abu Hanifah atau mazhab Syafi'i? Atau dibagi, kalau ayamnya kecil pakai Imam Syafi'i, kalau ayamnya besar kasihan pakai mazhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi saya milih mazhab Syafi'i, bukan karena mengatakan bahwa saya dari NU, tidak, karena yang paling hati-hati dan paling aman itu Syafi'i. Kenapa? Nanti Bapak Ibu kalau datang ke pasar beli ayam potong yang masih hidup itu, kemudian tukang penjual ini sembeli ayam potong dan masukkan ke dalam drum, kemudian ayamnya bertumpuk dan meninggal karena tertindis oleh ayam yang lain. Kalau mazhabnya Abu Hanifah itu bangkai, karena dia meninggal karena tertindis, bukan karena disembelih. Tapi kalau pakai mazhabnya Syafi'i tadi, yang dihitung yang pertama, karena awalnya disembeli maka tertindis pun tidak masalah. Nah, pilih mana kira-kira? Kembali lagi ke Syafi'i. Itu kuncinya. Makanya dalam agama, ukilalan agama, nareko kita mengkaji harus dipisahkan mana kajian fikih, mana kajian tauhid, dan mana kajian tasawuf. Mursyid kita ini lari ke tarekat, tapi pasti hatam di fikih, karena ngaji sama guru tak sada, pasti ngaji fikih. Ulama tarekat itu pasti awalnya di fikih dulu, baru paham tauhid, baru masuk ke hakikat. Nah yang sekarang langsung lompat ke hakikat, nggak ngaji fikih. Makanya mengenal Allah secara hakikat tapi tidak sholat, kan banyak itu, nggak sholat tapi akidahnya kuat. Makanya kenapa itu dilarang? Apa bedanya dengan iblis? Iblis itu mengenal Allah tapi dia tidak sujud. Ini saya luruskan dulu. Ini ya, saya luruskan dulu ya Bu. Kemudian ini kan fikih. Saya ambil contoh yang kedua. Apa bedanya tarekat dengan fikih? Kalau kita singgah di WC masjid, buang air kecil atau buang air besar, dalam tarekat itu tidak boleh. Makanya pengamal-pengamal tarekat itu tidak pernah singgah di WC masjid, buang air kecil, buang air besar. Itu pantangan. Karena air yang di masjid itu disedekahkan orang. Apalagi yang fatal cuci motor di masjid. Wah itu fatal itu. Saya punya mursyid tarekat untuk akhlaki. Kalau dia dari rumahnya, itu sandal yang dia pakai dari rumahnya, ketika mau masuk ke pekarangan masjid dia buka, dia simpan di luar. Nanti dia jalan di pekarangan masjid itu ndak bawa sandalnya masuk. Nanti keluar baru pakai lagi sandal itu di luar, baru dia pakai ke rumahnya. Saya pernah tanya, Bang, kenapa sandal yang kita pakai dari rumah itu ndak masuk ke pekarangan masjid? Apa jawaban dia? Nah, itu tanah timbunan masjid, itu sedekahnya orang. Saya takut kalau tanahnya melekat di alas sandal saya, kemudian saya bawa pulang ke rumah, itu saya tidak berani pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu saking hati-hatinya Pak. Kalau kita atapnya masjid dibawa pulang, kadang-kadang kan gitu. Jangankan tanah timbunan yang melekat di alas sandal itu ditakuti, ya jendelanya masjid biasa dibawa pulang ke rumah. Jadi masalah. Tapi beliau itu memang sangat hati-hati. Makanya saya bilang mursyid-mursyid itu terjaga betul. Kemudian saya ingin sampaikan, tadi kalau singgah di WC masjid itu kalau tarekat tidak boleh. Kalau fikih kita buka di kitabnya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, boleh singgah di WC masjid untuk buang air kecil, buang air besar, cuma hukumnya makruh. Untuk menyelamatkan diri supaya tidak melakukan yang makruh, maka sebelum tinggalkan masjid, WC masjid, berwudu dulu. Itu dalam fikih. Jadi ya kalau pangi ke WC nama sigi buang air kecil, jenne ki dolok na pemakde. Karena buang air kecil di WC masjid itu makruh. Ketika berwudu itu sunnah, maka tinggalkan kemakruhannya karena ibadah sunnah yang kita lakukan. Itu menyelamatkan itu. Itu kalau dalam fikih, ini dalam fikih ya. Kajian yang kedua, kalau kita masuk ke tauhid, kan ini ulamanya tadi disebut fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambal. Kalau naik satu tingkat itu disebut kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi. Beda. Kalau tadi disebut fuqaha, kalau yang masuk kajian tauhid disebut murabbi, ilmunya teologi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah,
Qadariyah, Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mazhabnya. Tadi mazhabnya ini Syafi'i. Kalau yang mazhabnya tauhid itu Mu'tazilah. Nanti di sini kan berbeda. Nanti mengatakan Allah itu ada di atas, di aras, bersemayam di atas aras. Jadi Allah itu tempatnya di aras. Ada yang mengatakan tidak. Allah itu tidak di situ. Makanya ketika Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi naik ke Sidratil Muntaha sampai ke alam istawa, kemudian dia melihat Allah. Dari yang lain selain Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan berarti Allah ada di situ karena Nabi melihat Allah di situ. Yang kita pahami di Ahlus Sunnah tidak, bahwa Allah tidak di situ, dia masih jauh, bukan di alam istawa. Bagaimana cara memahami? Kalau saya mengatakan begini, saya naik ke lantai 2 masjid, dari lantai 2 saya naik ke loteng, dari loteng kemudian saya naik ke menara, di menara saya melihat matahari, atau di menara saya melihat bulan. Apakah bulan ada di menara? Tidak, itu masih jauh. Tapi nanti bisa melihat bulan kalau di menara. Nabi naik ke alam istawa, baru di situ dia melihat Allah. Apakah Allah di situ? Tidak, dia masih jauh dari situ. Begitu cara memahami di Ahlus Sunnah. Tapi dia mengatakan memang Allah duduk di situ. Wah, itulah yang menganggap bahwa Allah itu istiwa itu duduk. Ini itu tauhid. Nanti baru-baru itu Pak. Di sini banyak orang campur-campur. Kajian tauhid, kajian tasawuf. Kajian tasawuf dikasih turun ke tauhid. Nanti fikih ditarik ke tauhid. Makanya banyak yang salah. Ketika kemarin ada ceramah mengatakan hormat kepada bendera merah putih, musyrik. Kenapa? Karena menyembah selain Allah. Itu karena contoh tasawuf, adab ditarik ke tauhid. Sungkaman dengan orang tua, musyrik. Karena sujud selain kepada Allah. Oh, itu fatal itu. Karena contoh adab ditarik ke tauhid. Fatal itu. Kalau itu mau dipakai Pak, semua musyrik. Bawa proposal ke Pak Bupati, musyrik juga karena mengharap rezeki selain daripada Allah. Iya. Makan obat itu juga musyrik karena dia bilang sembuh gara-gara penyakit, obat dimakan. Makan nasi kenyang berarti musyrik juga itu. Karena dia menganggap kenyang karena gara-gara nasi, bukan karena Allah. Musyrik semua itu. Bawa ATM juga musyrik itu. Karena bisa dapat rezeki hanya memasukkan uang ke dalam ini. Itu musyrik semua itu Pak. Kalau dipahami bahwa semua yang memberi manfaat, makanya orang tua kita dulu itu pakai cincin, pakai keris, itu tidak pernah terpengaruh akidahnya, karena dia mengatakan semua ini benda Allah yang mengadakan dan tidak mungkin ada sesuatu yang tidak punya manfaat. Tapi manfaatnya Allah yang memberikan, ini hanya pengantar. Makanya tidak berubah akidahnya. Yang sekarang berubah, saya pakai cincin ini insya Allah tidak mati. Wah, itu jadi fatal. Nah, makanya ulama dulu karena tauhidnya sudah mantap, akidahnya sudah mantap, apapun yang dipakai tidak pernah terpengaruh. Dia pegang keris, dia pegang cincin, pegang ini, tidak terpengaruh karena tauhidnya tidak bergeser. Yang sekarang tauhidnya tidak ada, pegang benda, percayanya ke benda. Nah, ini yang perlu saya luruskan juga ini Pak, karena banyak orang keliru. Ada mengatakan yang punya cincin, agak jerna sangogi, engkau lau basina, musyrik. Itu tidak musyrik. Semua apa yang diciptakan oleh Allah itu ada manfaatnya. Cuma jangan katakan manfaatnya dari situ, tapi Allah yang memberikan. Sebagaimana Khalifah Umar ketika dia mengirim surat ke Sungai Nil. Coba, Khalifah Umar itu hebatnya kalau pemimpin hebat Bu. Pemimpin jujur itu dia kirim surat ke Sungai Nil. Jadi dia tulis surat, wahai Sungai Nil, saya dapat informasi bahwa engkau tidak mengalirkan lagi air. Airmu surut, padahal masyarakat membutuhkan airmu. Maka jika engkau mengalirkan air karena dirimu, maka aku mohon jangan kau mengalirkan air. Tapi jika engkau mengalirkan air karena izin Allah, maka kami akan memohon kepada Allah agar air itu mengalir. Maka surat itu dilemparkan ke Sungai Nil, langsung muncul airnya kembali. Itu hebatnya pemimpin Pak kalau jujur. Kalau pemimpin tidak jujur, air sumur ada hilang. Itu kalau pemimpin tidak jujur. Iya. Makanya saya wasiatkan dalam agama begitu Pak. Kemudian naik satu tingkat disebut kajian ihsan. Di sini nih mursyid kita berada. Ihsan itu masuk dalam tarekat. Mazhabnya ada Khalwatiyah Samam, ada Khalwatiyah Yusufiyah, ada Saktari, ada Ahlaki, ada Kadiri. Di situ mazhab. Ulamanya disebut mursyid. Jadi bukan murabbi, tapi disebut mursyid. Dari kata irsyad. Itu tidak mudah. Kalau ulama fikih, hukum-hukum. Kalau ulama tauhid, akidah.
Kalau ulama tarekat mursyid itu akhlak. Makanya orang tasawuf itu bilang begini, kalau wudumu pernah kau pakai berbohong, maka jangan pakai sholat, karena itu sudah kotor. Itu tarekat. Jadi kalau kita sudah berwudu untuk sholat maghrib, kemudian nonton di TikTok ada orang goyang-goyang begini, perempuan, itu sudah kotor wudunya, jangan pakai lagi sholat. Wudu yang sudah dipakai berbohong tidak boleh dipakai sholat, karena wudu itu at-tuhuru bukan an-nadhafah. Kebersihan itu kan an-nadhafah, at-tuhuru, at-tazkiyah, az-zakah. Kalau an-nadhafah sampai yang kelihatan, kotoran yang nampak. Kalau at-tuhuru hakiki, makanya wudu itu apa yang dibersihkan. Makanya wudu itu bukan membersihkan tapi mensucikan. Makanya orang yang ada wudu kena najis itu tidak batal wudunya. Kita sudah berwudu injak tai ayam, itu wudu tidak batal. Ada orang salah paham, kalau sudah berwudu injak tai ayam batal wudunya. Itu tidak. Cuma tidak boleh sholat karena kita mutanajis. Jadi kalau sudah berwudu injak tai ayam, bersihkan najisnya, tidak usah wudu kembali. Kan gitu. Namanya salah paham. Kalau sudah injak tai ayam, tidak bisa lagi sholat. Iya memang tidak bisa sholat karena kita mutanajis. Tapi tidak batal wudu. Nah, yang membatalkan wudu itu menyentuh kemaluan tanpa pelapis. Itu pun dua versi. Karena Nabi ada yang tanya, ada Arab Badui, itu orang Arab dari gunung, turun ke Nabi, tanya, ya Rasul, kalau kami sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian kami ingin sholat, apakah kami harus berwudu kembali? Nabi mengatakan tidak usah, karena yang kau sentuh itu sama dengan anggota tubuh yang lain. Inilah yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Tapi dalam ilmu mustalah al-hadis, 29 hari kemudian ada 3 anak muda mendatangi Rasulullah dengan pertanyaan yang sama. Wahai Rasulullah, kalau kami sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian kami ingin sholat, apakah kami harus berwudu? Apa kata Nabi? Berwudu kalian semua. Nah, pertanyaannya sama, jawabannya beda. Nah, disinilah dipakai kaidah hukum. Imam Syafi'i menggunakan kaidah nasi mansukh, sekaligus dia pakai tarjih. Oh, hadis pertama tadi Nabi mengatakan tidak apa-apa. 29 hari kemudian datang anak muda bertanya, mengatakan Nabi berwudu kalian semua. Berarti yang hadis lama tidak dipakai. Itu namanya dinasih mansukh. Makanya kalau sekarang amandemen undang-undang, undang-undang lama tidak dipakai, yang dipakai undang-undang baru. Itu tidak dipakai, itu di amandemen. Nah, kemudian yang kedua, orang tua yang bertanya sendirinya, tidak ada saksinya. Ini 3 anak muda, berarti orang tua ini tidak ada saksinya, tidak kuat hadisnya. Nah, makanya dipakailah hadis bahwa menyentuh kemaluan tanpa pelapis batal wudu. Tapi Imam Malik melihat dari sisi yang berbeda. Apa kata Imam Malik? Tunggu dulu. Hadis pertama tidak Nabi mengatakan batal, berarti masih dipakai. Coba lihat siapa yang bertanya. Yang bertanya pertama orang tua, yang kedua anak muda. Berarti bukan menyentuhnya yang membatalkan, tapi syahwat. Karena kalau orang tua yang sentuh kemaluan itu mungkin gatal gitu na pegangi, atau na garuk-garuk gitu, tidak apa-apa, tidak ada di syahwatnya. Tapi kalau anak muda yang pegang, karena pasti ada syahwat, maka itu batal. Sehingga dia mengatakan bukan menyentuhnya menyebabkan batal, tapi syahwat ketika menyentuhnya. Nah, itu sama-sama hadisnya tapi beda pendapat. Itu fikihnya. Nah, tapi kalau dalam tasawuf, oh enggak bisa. Sama Pak kalau singgah di warung. Ulama sufi itu kalau singgah di warung, pasti dia bayar dulu baru makan. Iya. Karena makanan yang kita makan tanpa dibayar, itu bisa dihukumi haram. Hati-hati Pak. Makanya di KFC itu, kalau kita masuk di KFC, bayar dulu baru makan. Yahudi pakai metode tasawuf. Kalau kita nanti kenyang tusuk gigi baru tanya, berapa Mas? Nah, bagaimana kira-kira kalau kita sementara makan kemudian kita meninggal, nah makanan itu tidak terbayarkan, maka disitulah memasukkan makanan yang tidak suci dalam diri kita. Nabi itu tidak memakan sesuatu kecuali itu sudah betul-betul menjadi miliknya. Tidak ada bedanya kita pergi ke tetangga, tak ambil mangganya, kita makan dulu, nanti sudah dimakan baru diminta. Sama kalau singgah di warung, makan dulu baru bayar, itu tidak ada bedanya. Mulai pusing bapak-bapak ini. Hanya kalau ngaji tasawuf itu tidak mudah. Kayaknya jangan coba-coba menyalahkan ulama-ulama, terutama mursyid kita ini. Kalau ada yang diucapkan itu jauh pandangannya dia. Makanya
Makanya sama dengan Gus Dur. Ucapannya nanti terbukti padahal orang mengatakan dia gurau. Tapi nanti terbukti setelah beliau wafat. Kenapa? Karena dunia dipendekkan oleh Allah. Iya. Tadi saya melihat ada beberapa karamah beliau. Bisa mengetahui bahwa orang ini tinggal sekian hari. Itu karena koneksi ruhiyah. Beliau ini tidak wafat bagi kita. Dia masih hidup. Makanya orang meninggal itu Pak sebenarnya Nabi kan sudah sampaikan. Ini cuma kita tidak pakai aja itu. Nabi kan mengatakan an-naum ahul maut. Tidur itu saudara dengan mati. Itu aja dipakai Pak. Pelajari aja tidur. Semua pendapat-pendapat itu yang liberal terbantahkan dengan hadis ini. Yang mengatakan tidak ada azab kubur itu terbantahkan dengan an-naumu ahul maut. Saya pernah ngaji khusus hadis ini itu 2 hari 2 malam. An-naumu ahul maut. Saya nggak bongkar sedikit ya. An-naumu ahul maut ini, tidur itu saudara dengan mati. Cuma Nabi tidak mengatakan tidur itu sama dengan mati. Dia cuma mengatakan saudara. Kalau saudara itu artinya sama. Saya kasih tahu, kalau orang tidur kemudian bermimpi, itu bisa melihat. Kan bisa melihat. Ya kau angkat tahu matin rona katulu-tulu, dia bermimpi melihat dirinya ke sawah, bermimpi melihat dirinya ke Jakarta, bermimpi melihat dirinya ke Makassar misalnya, atau ke kebun. Itu melihat, padahal matanya tertutup. Orang tidur itu kan matanya tertutup. Nah pertanyaannya, mata apa yang dipakai melihat orang yang tidur itu ketika dia bermimpi sehingga dia bisa melihat? Coba. Kan gitu. Kita bermimpi itu melihat si anu datang, padahal matanya tertutup ketika dia tidur. Mata apa? Dia mengatakan itu mata batin. Bukan. Mata batin itu berfungsi ketika orang terjaga. Tapi ketika orang tidur itu tidak. Itu yang disebut dengan ruh idafi. Ini pula lah yang terus berjalan ke kiri kemana. Kadang itu Pak Bu, saya kasih tahu supaya saya bongkar sedikit hakikat tasawuf ini, supaya nanti kita larinya ke situ. Biasa ada kampung kita masuki, apakah pergi acara pesta pernikahan atau apa, kita biasa mengatakan kayaknya saya pernah bermimpi ke sini. Ya kan biasa begitu. Atau ada sesuatu di kerjaan kagak jama maka daki sama nasa di biasa tulu-tulu ya kagak. Biasa begitu. Sebenarnya itu idafi yang sudah sampai ke situ, jasad kita belakangan datang. Kalau orang bongkar itu, tembus itu Pak. Itu ilmu kasyaf menggunakan lipatan bumi. Tapi saya tidak bongkar ke situ dulu. Nanti saya kasih tahu. Nanti kan ada jalurnya. Kemudian, orang tidur kalau mimpi disiksa, itu merasakan sakit. Mimpi dikejar anjing. Oh bangun, ngos-ngosan, keringatan. Padahal dia tidak lari. Itu ibarat siksaan kubur. Yang jasadnya tidak disentuh tapi merasakan sakit. Itu yang banyak orang tidak pelajari di situ Pak. Jadi orang mengatakan tidak ada azab kubur itu karena tidak paham ilmu itu. Kemudian, ini intinya. Orang bermimpi bolak-balik ke Jakarta. Padahal dia cuma tidur 10 menit. Perjalanan singkat dia bisa ke Jakarta, dia bisa ke Makassar. Melihat dirinya di Jakarta keliling, pulang padahal dia cuma tidurnya 10 menit. Bahkan biasa bermimpi di beberapa tempat. Nah lihat dirinya di Jakarta, kemudian bermimpi lagi, nah lihat dirinya ke Makassar, padahal tidurnya 10 menit. Kalau dia baru berjalan normal, tidak mungkin bisa sampai. Tapi karena ruhnya yang diperjalankan, maka dia bisa kemanapun. Tapi waktunya lama. Dia rasakan lama di sana, padahal dia cuma duduk atau dia cuma tidur 10 menit saja. Bagaimana? Waktu di alam mimpi yang begitu singkat, ketika ditarik ke alam lahiriah, itu begitu lama. Begitulah ulama kita. Kenapa dia bisa mengatakan seperti Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale? Apa yang dia bilang? Saya ngaji kitab Al-Um 30 tahun sama Imam Syafi'i. Padahal dia tidak ketemu. Itu kalau orang pakai rasionya, itu dia bilang orang gila. Karena dia tidak pelajari alam hakikat. Oke, saya tarik ke modern supaya kita tidak bingung. Apalagi anak santri kita supaya tidak bingung. Kalau kita mau ke Makkah sekarang, mau ke Tanah Suci sekarang, atau mau ke Madinah sekarang, bisa. Saya kasih kunci. Kita bisa membagi 2 diri dalam satu waktu. Bagaimana ilmunya? Ambil HP Android, kemudian lakukan video call. Video call, nanti suara kita ada di Mekah. Kalau ada orang di Mekah, suara kita ada di Mekah, gambar ada di Mekah, padahal kita ada di sini. Tidak ada kabel di handphone, tidak ada kabel. Kenapa bisa kita ada di dalam situ? Padahal di sini hanya perangkatnya besi dan timah. Kenapa bisa masuk ke sini?
Ini alam apa? HP ini kan masih alam dunia. Imam Lapeo ini sudah meninggal puluhan tahun tapi bisa beli semen untuk membangun masjidnya. Itu karama beliau. Di suatu ketika hampir runtuh karena sudah lama, tapi ada orang yang mengantar semen satu mobil. Itu dari Bosowa. Jadi diantar ke Lapeo, tempat itu. Kemudian tidak ada orang yang mau terima karena sumbangannya itu terlalu besar dan tidak ada yang tahu siapa yang menyumbang. Dia takutnya kalau salah alamat. Tapi setelah orang yang mengantar semen ini masuk ke rumah salah satu warga dan melihat fotonya Kiai Haji Muhammad Tahir, langsung dia tunjuk bahwa yang membayar semen ini dan yang minta mengantar ke sini itu yang fotonya yang di sana. Diberitahulah bahwa orang itu sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dia mengatakan ini tulisan tangannya, ini tanda tangannya. Dia yang tanda tangani nota. Setelah dicocokkan dengan tulisan tangan beliau di kitabnya, itu persis sama. Makanya semen itu dikasih turun, tapi saya dapat informasi bahwa semen itu tidak dipakai bangun masjid karena habis diambil orang. Tapi ditukar. Ada yang ngambil 1 sak, dia ganti 10 sak. Ada yang ngambil 10 sak, dia ganti 100 sak. Sampai masjid itu jadi berkat semen itu tadi. Karena mengambil barakahnya. Yang ngaji bersama beliau di Guru Tepung Ngaji Saada, Guru Kiai Haji Abdurrahman Ambodalle almarhum almarhumlah. Beliau juga adalah waliullah yang sangat masyhur. Itu pendiri Darud Dakwah wal Irsyad DDI Mangkoso. Jadi yang Kabalangan itu tadi, saya sedikit luruskan, Kabalangan itu di Pinrang. Jadi kalau yang di Mangkoso itu Darud Dakwah wal Irsyad, tapi dia buka cabang itu di DDI Kabalangan Pinrang. Ya, kalau Darud Dakwah wal Irsyad itu di Mangkoso baru. Jadi Kabalangan itu di Pinrang, Kabupaten Pinrang. Itu cabang yang beliau buka. Tapi beliau adalah salah satu ulama yang juga waliullah. Dan itu ngaji sama Guru Saada. Keramahnya beliau juga luar biasa. Makanya tidak heran kalau para wali-wali Allah termasuk mursyid kita tercinta ini punya karamah, itu hadiah. Saya pernah tanyakan, Bu, desa Waku Tenang, bagaimana cara dapat karamah supaya bisa diberi karamah? Saya diberitahu 2 hal. Yang pertama, kalau mendirikan pondok pesantren atau buka pengajian atau majelis, untuk dapat karamah salah satu jalurnya mesti ada salah satu muridmu yang jadi kiai. Kalau sudah ada muridnya jadi ulama, maka akan dihadiahkan karamah. Jadi kalau belum ada muridnya jadi ulama, itu belum bisa dikasih karamah itu. Karamah itu adalah hadiah. Jadi kalau nabi disebut mukjizat. Kalau wali disebut karamah. Kalau orang biasa disebut maunah. Kalau orang yang dibenci oleh Allah disebut istidraj. Pemberian yang dihinakan oleh Allah. Makanya Dajjal itu bukan karamah, tapi itu istidraj. Jadi hati-hati kalau ada orang diberi kelebihan tapi tidak ahli ibadah, tidak ahli zikir, melakukan maksiat terus tapi ada kelebihannya. Itu istidraj, pemberian yang diberikan oleh Allah tapi semakin jauh dari Allah, bukan dekat. Hati-hati, banyak juga rezeki yang begitu. Ketika dia kita gunakan untuk kebaikan maka disebut rezeki. Tapi ketika tidak digunakan untuk kebaikan maka itu adalah istidraj. Hati-hati. Iya. Jadi jangan sampai kita lalai karena itu. Saya pakai campur bahasa Bugis bahasa Indonesia ya. Bisa Bu ya? Atau saya bahasa Bugis saja? Kalau saya bahasa Bugis banyak yang tidak tahu ini. Iya. Kemudian saya sampaikan bahwa Gurutta ternyata saya lihat autobiografi beliau mursyid kita ini, Pak Muhammad, itu luar biasa. Karena dia menyambung sanad mursyid dan sanad ilmu yang luar biasa. Menggabungkan dari Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo sekaligus belajar. Makanya ilmu memang begitu Pak. Ada kajian Islam, ini seperti yang saya sampaikan untuk santri-santri yang ada di sini. Ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu hukum-hukum agama, disebut ilmunya fikih. Ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya mazhab fikih ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya terbagi ada beberapa, cuma yang masyhur itu 4. Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya yang pertama itu adalah Abu Hanifah di Irak.
tahun 80 Hijrah, berarti 70 tahun meninggalnya Nabi baru lahir. Kemudian setelah itu ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, yang belakangan Imam Az-Zahiri, nanti masuk ke mazhab Syiah. Nah, di sini berbicara tentang hukum. Kalau mau belajar sah tidaknya sholat, belajar sama ini 4 mazhab ini. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambal. Tapi itu untuk tahu sholat sah atau tidak. Untuk tahu wudu sah atau tidak. Tata cara sholat bagaimana, tata cara wudu bagaimana, yang membatalkan wudu bagaimana. Yang membahas itu adalah ilmu fikih. Ulamanya disebut fuqaha. Pasti berbeda-beda pendapat. Banyak perbedaan pendapat. Bagaimana cara takbir, kapan mengangkat tangan, meletakkan tangan di mana. Itu semua dibahas oleh ulama fikih yang disebut tadi fuqaha. Fikih itu paham. Makanya berbeda pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik. Saya kasih contoh sederhana. Kalau ada ayam ditabrak mobil, atau bebek ditabrak mobil, atau kambing ditabrak mobil, kemudian ayam itu sudah berguling-guling, kemudian kita ambil pisau kemudian disembelih, apakah ayamnya halal atau tidak? Halal. Berarti bukan mazhab Syafi'i. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Binatang yang terkena musibah kemudian masih bergerak, kemudian kita sembelih dan ada darah menetes di bekas sembelihan, maka itu halal dimakan menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Syafi'i itu sudah haram, bangkai. Disembelih dan tidak disembelih tetap haram. Alasannya kenapa? Itu sederhana. Imam Syafi'i itu mengatakan sebenarnya ayam yang berguling-guling itu proses menuju ke kematiannya. Kau tidak sembelih pun tetap mati. Artinya kau mengakali, makanya mensabotase. Itu fikih Pak ini. Fikih. Jadi kalau ayam itu sudah pecah kepalanya, lompat-lompat, sebenarnya itu sudah menuju ke kematiannya. Cuma kau mengakali, makanya kau sembelih. Makanya kau sembelih dan tidak sembelih tetap bangkai. Karena pergerakannya hanya menuju ke kematiannya. Kalau Imam Abu Hanifah tidak. Karena yang disembelih yang masih hidup. Yang kedua, lihat darah yang menetes. Kalau setelah saya disembelih ada darah menetes, berarti itu sah untuk dimakan. Karena selama masih hidup masih boleh disembelih. Dan yang bergerak pasti masih hidup. Pilih mana kira-kira Pak Bu? Mazhab Abu Hanifah atau mazhab Syafi'i? Atau dibagi? Kalau ayamnya kecil pakai Imam Syafi'i. Kalau ayamnya besar kasihan pakai mazhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi saya milih mazhab Syafi'i. Bukan karena mengatakan bahwa saya dari NU, tidak. Karena yang paling hati-hati dan paling aman itu Syafi'i. Kenapa? Nanti Bapak Ibu kalau datang ke pasar beli ayam potong yang masih hidup itu, kemudian tukang penjual ini sembeli ayam potong dan masukkan ke dalam drum, kemudian ayamnya bertumpuk dan meninggal karena tertindis oleh ayam yang lain. Kalau mazhabnya Abu Hanifah itu bangkai, karena dia meninggal karena tertindis, bukan karena disembelih. Tapi kalau pakai mazhabnya Syafi'i tadi, yang dihitung yang pertama, karena awalnya disembelih, maka tertindis pun tidak masalah. Nah, pilih mana kira-kira? Kembali lagi ke Syafi'i. Itu kuncinya. Makanya dalam agama, ukilalan agama, nareko kita mengkaji harus dipisahkan mana kajian fikih, mana kajian tauhid, dan mana kajian tasawuf. Mursyid kita ini lari ke tarekat, tapi pasti hatam di fikih karena ngaji sama guru tak sada, pasti ngaji fikih. Ulama tarekat itu pasti awalnya di fikih dulu, baru paham tauhid, baru masuk ke hakikat. Nah yang sekarang langsung lompat ke hakikat, nggak ngaji fikih. Makanya mengenal Allah secara hakikat tapi tidak sholat, kan banyak itu. Nggak sholat tapi akidahnya kuat. Makanya kenapa itu dilarang? Apa bedanya dengan iblis? Iblis itu mengenal Allah tapi dia tidak sujud. Ini saya luruskan dulu. Ini ya, saya luruskan dulu ya Bu. Kemudian ini kan fikih. Saya ambil contoh yang kedua. Apa bedanya tarekat dengan fikih? Kalau kita singgah di WC masjid, buang air kecil atau buang air besar, dalam tarekat itu tidak boleh.
Makanya pengamal-pengamal tarekat itu tidak pernah singgah di WC masjid, buang air kecil, buang air besar. Itu pantangan. Karena air yang di masjid itu disedekahkan orang. Apalagi yang fatal cuci motor di masjid. Wah, itu fatal itu. Ya. Saya punya mursyid tarekat untuk akhlaki. Kalau dia dari rumahnya, itu sandal yang dia pakai dari rumahnya, ketika mau masuk ke pekarangan masjid dia buka, dia simpan di luar. Nanti dia jalan di pekarangan masjid itu ndak bawa sandalnya masuk. Nanti keluar baru pakai lagi sandal itu di luar, baru dia pakai ke rumahnya. Saya pernah tanya, Bang, kenapa sandal yang kita pakai dari rumah itu ndak masuk ke pekarangan masjid? Apa jawaban dia? Nah, itu tanah timbunan masjid, itu sedekahnya orang. Saya takut kalau tanahnya melekat di alas sandal saya, kemudian saya bawa pulang ke rumah, itu saya tidak berani pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu saking hati-hatinya, Pak. Kalau kita atapnya masjid dibawa pulang, kadang-kadang kan gitu. Jangankan tanah timbunan yang melekat di alas sandal itu ditakuti, ya jendelanya masjid biasa dibawa pulang ke rumah. Ini jadi masalah. Tapi beliau itu memang sangat hati-hati. Makanya saya bilang mursyid-mursyid itu terjaga betul. Kemudian saya ingin sampaikan, tadi kalau singgah di WC masjid itu kalau tarekat tidak boleh. Kalau fikih, kita buka di kitabnya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, boleh singgah di WC masjid untuk buang air kecil, buang air besar, cuma hukumnya makruh. Untuk menyelamatkan diri supaya tidak melakukan yang makruh, maka sebelum tinggalkan masjid, WC masjid, berwudu dulu. Itu dalam fikih. Jadi ya kalau pangi ke WC na masigi buang air kecil, jenne ki dolok na pemakde. Karena buang air kecil di WC masjid itu makruh. Ketika berwudu itu sunnah, maka tinggalkan kemakruhannya karena ibadah sunnah yang kita lakukan. Itu menyelamatkan itu. Itu kalau dalam fikih, ini dalam fikih ya. Kajian yang kedua, kalau kita masuk ke tauhid, kan ini ulamanya tadi disebut fuqaha. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Kalau naik satu tingkat itu disebut kajian tauhid. Ulamanya disebut murabbi. Beda. Kalau tadi disebut fuqaha. Kalau yang masuk kajian tauhid disebut murabbi. Ilmunya teologi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mazhabnya. Tadi mazhabnya ini Syafi'i. Kalau yang mazhabnya tauhid itu Mu'tazilah. Nanti di sini kan berbeda. Nanti mengatakan Allah itu ada di atas, di aras, bersemayam di atas aras. Jadi Allah itu tempatnya di aras. Ada yang mengatakan tidak, Allah itu tidak di situ. Makanya ketika Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi naik ke Sidratil Muntaha sampai ke alam istawa, kemudian dia melihat Allah. Dari yang lain selain Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan berarti Allah ada di situ karena Nabi melihat Allah di situ. Yang kita pahami di Ahlus Sunnah tidak, bahwa Allah tidak di situ, dia masih jauh. Bukan di alam istawa. Bagaimana cara memahami? Kalau saya mengatakan begini, saya naik ke lantai 2 masjid, dari lantai 2 saya naik ke loteng, dari loteng kemudian saya naik ke menara, di menara saya melihat matahari, atau di menara saya melihat bulan. Apakah bulan ada di menara? Tidak, itu masih jauh. Tapi nanti bisa melihat bulan kalau di menara. Nabi naik ke alam istawa, baru di situ dia melihat Allah. Apakah Allah di situ? Tidak, dia masih jauh dari situ. Begitu cara memahami di Ahlus Sunnah. Tapi dia mengatakan memang Allah duduk di situ. Wah, itulah yang menganggap bahwa Allah itu istiwa itu duduk. Ini itu tauhid. Nanti baru-baru itu Pak. Di sini banyak orang campur-campur. Kajian tauhid, kajian tasawuf. Kajian tasawuf dikasih turun ke tauhid. Nanti fikih ditarik ke tauhid. Makanya banyak yang salah. Ketika kemarin ada ceramah mengatakan hormat kepada bendera merah putih, musyrik. Kenapa? Karena menyembah selain Allah. Itu karena contoh tasawuf, adab ditarik ke tauhid. Sungkaman dengan orang tua, musyrik. Karena sujud selain kepada Allah. Oh, itu fatal itu. Karena contoh adab ditarik ke tauhid. Fatal itu. Kalau itu mau dipakai Pak, semua musyrik. Bawa proposal ke Pak Bupati, musyrik juga. Karena mengharap rezeki selain daripada Allah. Iya. Makan obat, itu juga musyrik. Karena dia bilang sembuh gara-gara penyakit, obat dimakan. Makan nasi kenyang berarti musyrik juga itu. Karena dia menganggap kenyang karena gara-gara nasi, bukan karena Allah. Musyrik semua itu. Bawa ATM juga musyrik itu.
Karena bisa dapat rezeki hanya memasukkan uang ke dalam ini. Itu musyrik semua itu, Pak. Kalau dipahami bahwa semua yang memberi manfaat, makanya orang tua kita dulu itu pakai cincin, pakai keris, itu tidak pernah terpengaruh akidahnya. Karena dia mengatakan semua ini benda Allah yang mengadakan. Dan tidak mungkin ada sesuatu yang tidak punya manfaat. Tapi manfaatnya Allah yang memberikan, ini hanya pengantar. Makanya tidak berubah akidahnya. Yang sekarang berubah, saya pakai cincin ini insya Allah tidak mati. Wah, itu jadi fatal. Nah, makanya ulama dulu karena tauhidnya sudah mantap, akidahnya sudah mantap, apapun yang dipakai tidak pernah terpengaruh. Dia pegang keris, dia pegang cincin, pegang ini, tidak terpengaruh karena tauhidnya tidak bergeser. Yang sekarang tauhidnya tidak ada, pegang benda, percayanya ke benda. Nah, ini yang perlu saya luruskan juga ini, Pak. Karena banyak orang keliru. Ada mengatakan yang punya cincin, agak jernas sengogi, engkau lau basina, musyrik. Itu tidak musyrik. Semua apa yang diciptakan oleh Allah itu ada manfaatnya. Cuma jangan katakan manfaatnya dari situ, tapi Allah yang memberikan. Sebagaimana Khalifah Umar ketika dia mengirim surat ke Sungai Nil. Coba, Khalifah Umar itu hebatnya kalau pemimpin hebat, Bu. Pemimpin jujur itu dia kirim surat ke Sungai Nil. Jadi dia tulis surat, wahai Sungai Nil, saya dapat informasi bahwa engkau tidak mengalirkan lagi air. Airmu surut, padahal masyarakat membutuhkan airmu. Maka jika engkau mengalirkan air karena dirimu, maka aku mohon jangan kau mengalirkan air. Tapi jika engkau mengalirkan air karena izin Allah, maka kami akan memohon kepada Allah agar air itu mengalir. Maka surat itu dilemparkan ke Sungai Nil, langsung muncul airnya kembali. Itu hebatnya pemimpin, Pak, kalau jujur. Kalau pemimpin tidak jujur, air sumur ada, hilang. Itu kalau pemimpin tidak jujur. Iya. Makanya saya wasiatkan dalam agama begitu, Pak. Kemudian naik satu tingkat disebut kajian ihsan. Di sini mursyid kita berada. Ihsan itu masuk dalam tarekat. Mazhabnya ada Khalwatiyah Sammam, ada Khalwatiyah Yusufiyah, ada Saktari, ada Ahlaki, ada Kadiri. Di situ mazhab. Ulamanya disebut mursyid. Jadi bukan murabbi, tapi disebut mursyid. Dari kata irsyad. Itu tidak mudah. Kalau ulama fikih, hukum-hukum. Kalau ulama tauhid, akidah. Kalau ulama tarekat, mursyid, itu akhlak. Makanya orang tasawuf itu bilang begini, kalau wudumu pernah kau pakai berbohong, maka jangan pakai sholat. Karena itu sudah kotor. Itu tarekat. Jadi kalau kita sudah berwudu untuk sholat maghrib, kemudian nonton di TikTok, ada orang goyang-goyang begini, perempuan, itu sudah kotor wudunya. Jangan pakai lagi sholat. Wudu yang sudah dipakai berbohong tidak boleh dipakai sholat. Karena wudu itu at-tuhuru bukan an-nadhafah. Kebersihan itu kan an-nadhafah, at-tuhuru, at-tazkiyah, az-zakah. Kalau an-nadhafah sampai yang kelihatan, kotoran yang nampak. Kalau at-tuhuru hakiki, makanya wudu itu apa yang dibersihkan. Makanya wudu itu bukan membersihkan, tapi mensucikan. Makanya orang yang ada wudu kena najis itu tidak batal wudunya. Kita sudah berwudu injak tai ayam, itu wudu tidak batal. Ada orang salah paham, kalau sudah berwudu injak tai ayam, batal wudunya. Itu tidak. Cuma tidak boleh sholat karena kita mutanajis. Jadi kalau sudah berwudu injak tai ayam, bersihkan najisnya, tidak usah wudu kembali. Yang gitu. Namanya salah paham. Kalau sudah injak tai ayam, tidak bisa lagi sholat. Ya memang tidak bisa sholat karena kita mutanajis. Tapi tidak batal wudu. Yang membatalkan wudu itu menyentuh kemaluan tanpa pelapis. Itu pun dua versi. Karena Nabi ada yang tanya, ada Arab Badui, itu orang Arab dari gunung, turun ke Nabi, tanya, ya Rasul, kalau kami sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian kami ingin sholat, apakah kami harus berwudu kembali? Nabi mengatakan tidak usah, karena yang kau sentuh itu sama dengan anggota tubuh yang lain. Inilah yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Tapi dalam ilmu mustalah al-hadis, 29 hari kemudian ada 3 anak muda mendatangi Rasulullah dengan pertanyaan yang sama. Wahai Rasulullah, kalau kami sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis kemudian kami ingin sholat, apakah kami harus berwudu? Apa kata Nabi? Berwudu kalian semua.
Pertanyaannya sama, jawabannya beda. Nah, disinilah dipakai kaidah hukum. Imam Syafi'i menggunakan kaidah nasi mansukh, sekaligus dia pakai tarjih. Oh, hadis pertama tadi Nabi mengatakan tidak apa-apa. 29 hari kemudian datang anak muda bertanya, mengatakan Nabi berwudu kalian semua. Berarti yang hadis lama tidak dipakai. Itu namanya dinasik mansukh. Makanya kalau sekarang amandemen undang-undang. Undang-undang lama tidak dipakai, yang dipakai undang-undang baru. Itu tidak dipakai, itu di amandemen. Nah, kemudian yang kedua, orang tua yang bertanya sendirinya, tidak ada saksinya. Ini 3 anak muda, berarti orang tua ini tidak ada saksinya, tidak kuat hadisnya. Nah, makanya dipakailah hadis bahwa menyentuh kemaluan tanpa pelapis batal wudhu. Tapi Imam Malik melihat dari sisi yang berbeda. Apa kata Imam Malik? Tunggu dulu. Hadis pertama tidak Nabi mengatakan batal, berarti masih dipakai. Coba lihat siapa yang bertanya. Yang bertanya pertama orang tua, yang kedua anak muda. Berarti bukan menyentuhnya yang membatalkan, tapi syahwat. Karena kalau orang tua yang sentuh kemaluan, itu mungkin gatal gitu na pegangi. Atau na garuk-garuk gitu, tidak apa-apa, tidak ada syahwatnya. Tapi kalau anak muda yang pegang, karena pasti ada syahwat, maka itu batal. Sehingga dia mengatakan bukan menyentuhnya menyebabkan batal, tapi syahwat ketika menyentuhnya. Nah, itu sama-sama hadisnya tapi beda pendapat. Itu fikihnya. Nah, tapi kalau dalam tasawuf, oh enggak bisa. Sama Pak kalau singgah di warung. Ulama sufi itu kalau singgah di warung, pasti dia bayar dulu baru makan. Iya. Karena makanan yang kita makan tanpa dibayar, itu bisa dihukumi haram. Hati-hati Pak. Makanya di KFC itu, kalau kita masuk di KFC, bayar dulu baru makan. Yahudi pakai metode tasawuf. Kalau kita nanti kenyang tusuk gigi baru tanya, berapa mas? Nah, bagaimana kira-kira kalau kita sementara makan kemudian kita meninggal, nah makanan itu tidak terbayarkan. Maka disitulah memasukkan makanan yang tidak suci dalam diri kita. Nabi itu tidak memakan sesuatu kecuali itu sudah betul-betul menjadi miliknya. Tidak ada bedanya kita pergi ke tetangga, tak ambil mangganya, kita makan dulu, nanti sudah dimakan baru diminta. Sama kalau singgah di warung, makan dulu baru bayar, itu tidak ada bedanya. Mulai pusing bapak-bapak ini. Hanya kalau ngaji tasawuf itu tidak mudah. Kayaknya jangan coba-coba menyalahkan ulama-ulama, terutama mursyid kita ini. Kalau ada yang diucapkan itu jauh pandangannya dia. Makanya sama dengan Gus Dur. Semua ucapannya nanti terbukti, padahal orang mengatakan dia gurau, tapi nanti terbukti setelah beliau wafat. Kenapa? Karena dunia dipendekkan oleh Allah. Iya. Tadi saya melihat ada beberapa karamah beliau, bisa mengetahui bahwa orang ini tinggal sekian hari, itu karena koneksi ruhiyah. Beliau ini tidak wafat bagi kita, dia masih hidup. Makanya orang meninggal itu Pak, sebenarnya Nabi kan sudah sampaikan. Ini cuma kita tidak pakai aja itu. Nabi kan mengatakan an-naum ahul maut. Tidur itu saudara dengan mati. Itu aja dipakai Pak. Pelajari aja tidur. Semua pendapat-pendapat itu yang liberal terbantahkan dengan hadis ini. Yang mengatakan tidak ada azab kubur, itu terbantahkan dengan an-naumu ahul maut. Saya pernah ngaji khusus hadis ini, itu 2 hari 2 malam. An-naumu ahul maut. Saya bongkar sedikit ya. An-naumu ahul maut ini, tidur itu saudara dengan mati. Cuma Nabi tidak mengatakan tidur itu sama dengan mati. Dia cuma mengatakan saudara. Kalau saudara itu artinya sama. Saya kasih tahu, kalau orang tidur kemudian bermimpi, itu bisa melihat. Kan bisa melihat. Ya kau angkat tahu matin rona katulu-tulu, dia bermimpi melihat dirinya ke sawah, bermimpi melihat dirinya ke Jakarta, bermimpi melihat dirinya ke Makassar misalnya, atau ke kebun. Itu melihat, padahal matanya tertutup. Orang tidur itu kan matanya tertutup. Nah pertanyaannya, mata apa yang dipakai melihat orang yang tidur itu ketika dia bermimpi sehingga dia bisa melihat? Coba. Kan gitu. Kita bermimpi itu melihat si anu datang, padahal matanya tertutup ketika dia tidur. Mata apa? Dia mengatakan itu mata batin, bukan. Mata batin itu berfungsi ketika orang terjaga. Tapi ketika orang tidur itu tidak. Itu yang disebut dengan ruh idafi. Ini pula lah yang terus berjalan ke kiri kemana. Kadang itu Pak Bu, saya kasih tahu supaya saya bongkar sedikit hakikat tasawuf ini, supaya nanti kita larinya ke situ. Biasa ada kampung kita masuki, apakah pergi acara pesta pernikahan atau apa, kita biasa mengatakan kayaknya saya pernah bermimpi ke sini.
Ya kan biasa begitu. Atau ada sesuatu di kerjaan kagak jama maka naki semana sa di biasa kau tulu ya kagak. Biasa begitu. Sebenarnya itu idofi yang sudah sampai ke situ, jasad kita belakangan datang. Kalau orang bongkar itu, tembus itu Pak. Itu ilmu kasyaf menggunakan lipatan bumi. Tapi saya tidak bongkar ke situ dulu. Nanti saya kasih tahu. Nanti kan ada jalurnya. Kemudian, orang tidur kalau mimpi disiksa, itu merasakan sakit. Mimpi dikejar anjing. Oh bangun, ngos-ngosan, keringatan. Padahal dia tidak lari. Itu ibarat siksaan kubur yang jasadnya tidak disentuh tapi merasakan sakit. Itu yang banyak orang tidak pelajari di situ Pak. Jadi orang mengatakan tidak ada azab kubur itu karena tidak paham ilmu itu. Kemudian, ini intinya. Orang bermimpi bolak-balik ke Jakarta padahal dia cuma tidur 10 menit. Perjalanan singkat dia bisa ke Jakarta, dia bisa ke Makassar, melihat dirinya di Jakarta keliling, pulang padahal dia cuma tidurnya 10 menit. Bahkan biasa bermimpi di beberapa tempat. Nah, lihat dirinya di Jakarta, kemudian bermimpi lagi, nah lihat dirinya ke Makassar, padahal tidurnya 10 menit. Kalau dia baru berjalan normal, tidak mungkin bisa sampai. Tapi karena ruhnya yang diperjalankan, maka dia bisa kemanapun. Tapi waktunya lama. Dia rasakan lama di sana, padahal dia cuma duduk atau dia cuma tidur 10 menit saja. Bagaimana? Waktu di alam mimpi yang begitu singkat, ketika ditarik ke alam lahiriah, itu begitu lama. Begitulah ulama kita. Kenapa dia bisa mengatakan seperti Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale? Apa yang dia bilang? Saya ngaji kitab Al-Um 30 tahun sama Imam Syafi'i. Padahal dia tidak ketemu. Itu kalau orang pakai rasionya, itu dia bilang orang gila. Karena dia tidak pelajari alam hakikat. Oke, saya tarik ke modern supaya kita tidak bingung. Apalagi anak santri kita supaya tidak bingung. Kalau kita mau ke Makkah sekarang, mau ke Tanah Suci sekarang, atau mau ke Madinah sekarang, bisa. Saya kasih kunci. Kita bisa membagi 2 diri dalam satu waktu. Bagaimana ilmunya? Ambil HP Android, kemudian lakukan video call. Video call, nanti suara kita ada di Mekah. Kalau ada orang di Mekah, suara kita ada di Mekah, gambar ada di Mekah, padahal kita ada di sini. Tidak ada kabel di handphone, tidak ada kabel. Kenapa bisa kita ada di dalam situ? Padahal di sini hanya perangkatnya besi dan timah. Kenapa bisa masuk ke sini? Ini alam apa? HP ini kan masih alam dunia. Tapi kenapa kita bisa masuk ke situ? Kelihatan ada di Mekah, bisa bicara, didengarkan suaranya. Itu tadi yang dilakukan oleh mursyid kita ketika dia berjalan melarang orang yang ikut dengannya itu ngomong, dan ketika dia melihat sesuatu. Itu karena yang diperjalankan bukan alam lahiriah, tapi alam metafisika. Maka disitulah yang dipakai mursyid-mursyid tarekat. Dia bisa melihat sesuatu, dia bisa melintasi dengan waktu yang singkat, tapi dia bisa sampai dengan waktu yang sangat singkat. Kalau normal tidak bisa. Kalau orang naik pesawat ke Mekah mungkin butuh 9 jam, tapi kalau video call sepersekian detik dia bisa berada di situ. Itulah yang dipakai para sufi, karena nurnya dia miliki, kalbunya adalah transitornya, tapi ruh yang koneksi itu bisa berada di situ. Makanya jangan heran kalau ulama bisa tawaf di Mekah, di Ka'bah, padahal dia ada di sini. Ini saya belum bongkar Pak Bu. Ini masih ada alamnya masuk ke dalam. Tapi kalau itu yang dibahas, bahaya juga. Saya tidak sampai ke situ, tapi saya akan kasih tahu bahwa itulah alam yang dipakai para ulama-ulama sufi. Iya. Kenapa bisa koneksi? Makanya Allah itu kan tidak jauh. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu kan dekat. Tapi kapan dia jauh? Ketika kita tidak koneksi. HP juga begitu. Kadangkala HP-nya baku dekatan, tapi karena jaringan tidak konek, itu tidak bisa nyambung. Walaupun HP-nya berdekatan. Tapi kalau HP berjauhan, koneksi jaringannya kuat, itu bisa. Ulama dulu seperti itu. Tapi hati harus dijaga, tidak boleh berbohong. Sekali bohong tertutup. Maka dia itu lebih baik mati daripada bohong. Dan semua yang pengaruh ke duniawian pasti dia buang. Tapi tidak meninggalkan dunia, tidak. Pengaruh keduniawian dia tidak masukkan ke dalam kalbunya, sehingga ketika dia sholat tidak terganggu dengan kehidupan dunia. Kalau kita masuk semua kehidupan dunia, Allah yang keluar. Kencang-kencang Allahu Akbar, tidak bisa konek. Kenapa? Karena yang mengisi semua dunia. Nah, iya, ulama dulu dunianya, makanya ada istilahnya itu jamaah tablik. Dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Kemudian
Ini kan istilah-istilah. Itu istilah tasawuf yang ditarik. Cuma banyak yang memahami sederhana. Makanya ini masyarakat banyak, pondok pesantren kita luar biasa. Santri-santri kita, saya tadi kasih tahu Pak Kiai, sebaiknya seluruh santri itu mondok. Jangan bolak-balik. Mestinya santri itu mondok. Tapi pesantren itu bukan tempat untuk menjamin anak kita menjadi baik. Tidak. Jadi pesantren itu bukan tempat sulap. Tapi pesantren itu tempat mengajarkan tata cara hidupnya Nabi, mengajarkan akhlaknya Nabi. Kalau dia tidak bisa mengambil itu jangan salahkan. Jadi fungsinya guru itu hanya mengajarkan, bukan membuat anak itu pintar. Karena yang membuat pintar itu adalah urusan Allah. Makanya guru-guru di pesantren jangan pernah berharap santrinya mau pintar, jangan. Jadi aku mah Pak Guru ki aja tamelo ko macai anak-anak tak. Jangan mau kalau anak-anak kita jadi beriman, tidak, karena yang mengurus itu urusannya Allah. Urusan kita cuma satu, ajarkan apa yang kau telah ketahui, baru serahkan kepada Allah hidayahnya. Itu aja kuncinya. Kenapa banyak guru stres? Karena dia mau bikin pintar muridnya. Nah kalau tidak pintar nih muridnya marah-marah nih. Nah kalau marah-marah pasti tidak ikhlas. Itu aja kuncinya kan? Jadi kuncinya guru, ajarkan apa yang kau miliki dan ikhlas doakan ke anak yang telah kau ajarkan agar diberi hidayah. Jangan pernah berharap anak kita mau pintar, jangan pernah berharap anak kita mau cerdas, anak kita mau beriman. Tidak, serahkan kepada Allah semua hidayahnya, nanti dia yang ngurus. Karena yang dilihat Allah bukan hasil tapi prosesnya. Ibu-ibu juga jadi masalah, bapak-bapak. Nanti kalau ada anaknya nakal baru dikasih masuk di pesantren, bikin ancaman lagi. Nakal kok gue bawa ke pondok. Ini jadi masalah juga. Iya, betako lo ikut lo pesantren ini. Baru anaknya dikasih masuk di pondok langsung mau jadi ulama. Wah, fatal itu. Besi taisangan apa tama memang jadi ulawang, enggak bisa. Iya. Kalau besi karat dikasih masuk palingan dipoles. Kalau mobil rusak ronsokan dikasih masuk di bengkel harus dipukul, baru diamplas, baru didiko. Itu baru bagus. Kalau mobil ronsokan dikasih masuk dan tidak mau dipukul, jangan harap jadi bagus. Karena sudah penyok baru dikasih masuk. Apa artinya Bu? Kalau anak nakal dan tidak dipukul, tidak bisa lurus. Kan gitu. Tapi saya di pondok itu Pak bikin aturan ke anak-anak. Pokoknya jangan sentuh ketika anak itu melanggar. Jangan pukul. Kasih apa? Kasih sholat sunat taubat 50 rakaat. Gurunya saja tidak pernah sholat sunat taubat 50 rakaat. Itu kalau disuruh sholat 50 rakaat, orang tuanya mau protes, tidak bisa protes. Sholat sunat taubat 50 rakaat, sholat tarawih saja 20 rakaat, orang stres, apalagi 50 rakaat. Baru diancam santrinya, kalau melanggar lagi nanti sholat taubatnya cukup 70 rakaat. Takut itu. Jadi dia dapat pahala, taubatnya juga insya Allah. Jadi tidak disentuh. Anak-anak kita kan bahaya, kena ham semua. Dulu padahal perintah agama itu meminta untuk dipukul kalau sudah 10 tahun tidak sholat dipukul. Tapi kita kan tidak sentuh anak-anak karena kena ham. Ya makanya gitu, kasih hukuman sholat sunat taubat 50 rakaat. Baru istighfar 1000 kali. Oh sudah insya Allah. Iya, orang tuanya dapat. Tapi Bu, saya kasih tirakat. Setiap malam kirimi Fatihah anak-anak kita yang di pondok. Sebut ila ruh wa nafs wa jasad. Kemudian sebut namanya. Kirimkan 11 kali. Nanti khusus malam Jumat baca 41 kali. Khususkan ke anak. Insya Allah berkahnya. Yang kedua, saya kasih amalannya Bu ya. Yang kedua, puasa Senin Kamis kalau mampu. Insya Allah itu tirakat supaya anak kita barakah ilmunya. Yang ketiga, kalau ada guru di sini yang kita senangi betul karena ilmunya, karena dia hebat, maka sedekahi dia setiap hari Jumat. Sedekah di masjid tapi niatkan pahalanya untuk gurunya itu. Maka ilmu itu, ilmu barakahnya akan pindah ke anak. Makanya Imam Syafi'i itu ketika ditanya bagaimana kau bisa menghafal semua kitab-kitab para gurumu, apa jawabannya? Karena saya mensedekahkan guruku setiap hari Jumat, yang saya kagumi itu saya sedekahkan sehingga ilmunya bisa saya ambil. Tas sumbangan ini tapi tanya untuk ini, tanya kang pahalana lo ku guruna. Yang ada kiai di sini mengajar gurunya, itu yang kita sedekahkan. Karena masalah memang juga orang tuanya anak-anak banyak Pak. Kita yang didik anak-anaknya, kita yang ajar setiap malam, bikin pintar, sekalinya sedekah ke orang lain. Bukan ke gurunya. Mestinya itu kalau datang jenguk anak, tas sidak teh guruna.
Doakan, minta didoakan. Gurunya itu tidak mungkin minta. Jangan kini luar sedekah. Masa tahu mewai anak tak, alena pada cengnya anak tak, bimbing anak tak untuk menjadi orang baik. Baru orang yang disedekahi. Coba pikirkan. Sama je pembimbing haji. Dia yang selalu ajarkan doanya, labbaik Allahumma labbaik. Sekalinya jemaah haji menyumbang ke orang Pakistan. Stres pembimbingnya itu. Iya kan? Kenapa begitu? Saya kasih tahu. Ini pondok pesantren. Di sini dibangun bangunan yang kokoh. Jangan sampai cahaya ini redup di tempat ini. Nurnya mursyid kita masih ada di sini. Tapi saya ingin kasih tahu. Berapa harta yang kita wakafkan di pondok, Pak Bu? Yang punya kebun nanas, berapa pohon? Kalau 1000 pohon, sumbangkan 10 pohon khusus untuk pesantren. Bikin MOU dengan Allah. Ya Rob, ini kebunku, sekian ribu pohon nanas. Saya sisakan 100 pohon, saya wakafkan ke pondok. Tapi ya Rob, aku minta selamatkan tanaman ini. Insya Allah tidak setengah mati kita mengurus. Kenapa? Karena ada wakaf. Yang punya kebun sawit, ambil 1 baris, masukkan ke pondok. Ini yang banyak orang tidak gunakan, Pak. Masa kita punya tempat di sini mendidik anak-anak? Kita bilang gurunya besar pahalanya. Oh tidak. Pimpinan pesantren besar pahalanya. Tidak. Anak-anak yang belajar besar pahalanya. Tidak. Siapa yang paling besar pahalanya? Yang mewakafkan hartanya di pondok. Membangun asrama, membangun kelas. Kenapa? Pahala gurunya yang mengajar, pahala santri yang belajar, pahala pembina yang mendidik, dikumpul semua. Baru dikasih kepada orang yang mewakafkan hartanya untuk membangun asrama. Kenapa? Tidak mungkin ada anak belajar, tidak mungkin ada guru mengajar, tidak mungkin ada pengurus seandainya tidak ada tempat. Maka yang mewakafkan tempat belajar itu dikumpul semua pahala yang mengajar, sekaligus yang belajar, baru diserahkan ke dia. Itulah kenapa orang yang bangun masjid itu dibangunkan istana di dalam surga, biar tidak sholat. Orang yang sedekah ke masjid itu kalau tidak sholat, Pak, itu tetap ada rumahnya di surga. Dijanji. Tidak mungkin Allah meninggalkan janjinya. Nabi sudah bilang, "Man bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang bangun rumah Allah di muka bumi, maka dibangunkan istana di dalam surga. Pasti ada hotelnya di surga. Kalau sudah menyumbang ke masjid, biar tidak sholat, cuma tidak masuk. Iya pastilah. Makanya dikasih tahu dibangunkan istana, bukan dibilang masuk surga. Kan gitu. Sama juga orang yang sogok dengan orang menyogok, tidak berdosa itu. Coba cari. Adakah hadis yang mengatakan orang disogok dan menyogok berdosa? Tidak ada. Makanya kalau ada bupati menyogok, ada wali kota menyogok, ada camat menyogok, ada kepala desa menyogok, tidak berdosa. Yang ambil sogokan tidak berdosa juga. Hadisnya cuma bilang ar-rasi wal murtasi pinar. Yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Itu sih. Tidak berdosa. Kalau berdosa kan bisa bertaubat. Makanya disebut masuk neraka karena sudah ada kaplingnya. Ini penting ya. Makanya Bu, yang punya kebun sisakan. Kalau 1000 pohon, ambil 10 pohon. Khusus diniatkan untuk pesantren wakaf. Wakafkan. Punya 100 pohon sawit, ambil 10 pohon atau 5 pohon, wakafkan. Semua hasilnya dikasih masuk di pondok. Pondok pesantren ini harus siapkan kaleng koin. Bikin kaleng koin, kasih ke orang yang mau mewakaf. Nanti dia isi di situ. Setiap 1 bulan kita jemput itu. Nanti itu menjadi wakaf dan itulah menjadi milik kita. Pesantren ini harus buka lelang wakaf di sini, Pak. Jangan mengharap bantuan pemerintah. Bikin lelang wakaf. Saya bangun pondok pesantren, itu tidak sama sekali tidak terima bantuan pemerintah. Kenapa? Bukan karena saya menolak, tidak. Tapi saya memang tidak berharap ke situ. Karena masih banyak pesantren yang butuh bantuan. Bagaimana caranya? Bikin kamar wakaf. Misalnya 1 kamar 33 juta. Ada orang dermawan mau menyumbang, tulis namanya di situ. Kamar ini diwakafkan oleh haji ini. Tulis semua. Jadi yang di pondok saya itu semua kamar ada namanya. Almarhum ini, almarhum ini. Setiap anak yang tidur menghafal di dalam situ setiap malam dia dapatkan pahalanya. Ketika dia meninggal itulah harta yang dimiliki selamanya. Tidak mungkin diambil oleh orang lain. Rumah yang kita tempati ketika anak mengambil itu sudah terputus. Dijual anak-anak kita sudah terputus. Tapi yang di pondok pesantren ini wakaf kita itu berjalan selamanya. Masa kita tidak bisa memasukkan uang? Dicicil saja Bu, 5 juta setiap tahun. Kasih pembina pondok, dirikan asrama. Bikin di situ memang asrama wakaf. Jadi setiap 1 kamar berapa juta. Kita tinggal sedekahkan setiap. Kalau tidak ada uang Ustaz,
itu kebun tak itu yang saya bilang tadi, ambil 10 pohon, semua penjualannya masukkan ke pondok sebagai wakaf. Itu luar biasa Pak Bu. Kenapa? Yang di rumah itu nambil orang. Nabi bilang ada di suamiku, Nabi biar suami tak nambil orang kalau mati ki. Gimana tidak nambil? Makanya emas jangan dikumpul-kumpul banyak, nanti istri kedua yang ngambil itu. Banyak ibu-ibu di kampung saya begitu Pak, emasnya sampai siku, kalau sedekah 2.000 rupiah. Nah, tapi tidak ada di sini, tidak ada di sini. Ibu-ibu di sini dermawan semua insya Allah. Sabar semua kalau tidur. Ya Bu, ya, iya. Jangan meninggal kecuali tidak ada wakaf. Rugi betul kita. Apa yang kita miliki Pak? Tidak ada. Hanya wakaf yang dimiliki selamanya. Kenapa ada pesantren begini dibangun mursyid kita tercinta, almarhum Al-Maghfurlah? Itu karena ingin melihat masyarakat masuk ke dalam surga. Ingin melihat masyarakatnya selamat. Kenapa ada dipotong sekian rupiah dulu katanya itu dipotong ketika ada penghasilan kebun dipotong sekian rupiah diambil. Itu supaya masyarakat itu selamat. Bu, mau masuk surga? Tidak melalui jalur sirat, tidak ditimbang amalnya. Mau? Ada caranya. Itu sedekah. Tapi ini kurang Pak. Ini jarang orang ceramahkan. Tingkatan sedekah itu ada 5. Yang pertama ada sedekah rahasia. Sedekah rahasia ini yang paling tinggi. Kalau ibu bapak punya penyakit seperti kanker, dokter sudah angkat tangan. Atau ada penyakit yang tidak bisa ditemukan oleh dokter, pakai jalur ini tadi, sedekah rahasia. Di dalam satu riwayat, Rasulullah menyampaikan bahwa ada orang nanti baru berjalan menuju kepada mahsyar, itu sudah dijemput oleh malaikat, dibawa ke ila rafiqil a'la, tidak dibawa ke mizanullah, tidak ditimbang amalnya. Apalagi lewat titian siratal mustaqim itu tidak, karena baru berjalan menuju kepada mahsyar sudah dijemput. Siapa dia? Rasulullah mengatakan orang yang bersedekah tapi dia tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Ini penting saya sampaikan. Itu tidak dibawa kepada mahsyar, baru jalan menuju kepada mahsyar itu sudah dijemput, dibawa ke ila rafiqil a'la, di tempat yang sangat tinggi. Allah nyuruh malaikatnya, hai malaikat, itu fulan bin fulan, ambilkan sebelum dia ke sana, bawa ke sini. Coba, itu hadis sahih. Bagaimana caranya? Ibu bapak tanya ke pembina di sini pondok, adakah anak yatim piatu di sini? Adakah anak fakir miskin di sini? Kalau mengatakan ada, kasih tahu nih. Nggak usah kasih tahu saya namanya, jangan perlihatkan saya fotonya, orangnya nggak usah ketemu dengan saya. Tapi anak itu juga jangan kasih tahu kalau saya yang membantunya. Itulah yang dimaksud Nabi, yang sedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, yang bersedekah pun, yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Jadi tahu mas sumbangnya dia nisangi makadaniga na sumbang, tahu isumbangnya dia tahu nisangi makadaniga sumbang. Bayarkan kantingnya anak-anak kita itu tanpa memberitahunya bahwa saya yang membantu. Nanti ketika anak itu selesai sekolah di sini, kita ketemu di luar, kita tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya. Dia pun tidak pernah tahu kalau kita yang membantunya. Nanti orang seperti ini kata Nabi baru berjalan kepada mahsyar sudah dijemput oleh Allah, dibawa ke ila rafiqil a'la. Tapi kalau yang ngumpul anak yatim dijejer di atas panggung, baru dikasih amplop, baru disoting, itu masih di blender. Nggak langsung itu. Saya kasih tahu memang. Itu belum langsung itu. Makanya kalau mau rahasia pakai jalur itu. Datang ke pembina, tanyakan, ada anak yatim? Ada. Nggak usah kasih tahu saya namanya, nggak usah kasih tahu orangnya. Nanti saya bantu untuk bayarkan pembayarannya sampai selesai. Nggak usah ketemu dengan siapa. Yang kedua, manfaatnya apa? Ketika ibu kena penyakit, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru minta kepada Allah, puang, talengak barakat na iya pagkasiwir ku tapalapak ka pula ko masalah, itu langsung dicabut. Itulah yang disebut dengan bertawassul dengan amal soleh. Ini yang jarang orang miliki Pak. Karena sedekah itu kan tingkatannya gitu, yang rahasia. Ada juga yang kedua, kalau tidak bisa pakai bayar begitu, tidak bisa pakai yang kedua. Bagaimana? Ada orang minta sumbangan, ambil uangnya, jangan lihat uang berapa. Buka, kalau ada orang minta sumbangan, kasih kunci tempat uang. Ini kunci laci, silakan ambil uang di sana. Bisa sedekah begitu Bu? Hah? Ya kau nggak tahu milau sumbangan, talik bani kunci ngonro dita. Ini kunci tempat uang, pikir mau ambil, ada di situ di dalam.
Atau kita kasih pin ATM. Bisa? Oh enggak bisa? Kalau enggak bisa pakai yang ketiga. Bagaimana caranya? Kalau orang minta sumbangan, buka laci, jangan lihat uang berapa, tutup mata, ambil 2-3 lembar, kemudian kasih ke orang yang minta itu tadi. Jangan lihat uang berapa. Itu hadis qudsi. Allah mengatakan, siapa hambaku memberikan kepadaku dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Nah, bisa kira-kira? Makanya kalau lewat celengan, kumpul uang di saku. Ambil 1-2 lembar, masukkan ke celengan, jangan lihat uang berapa. Kalau kita kadang bolak-balik, ditarik uang 100, didorong lagi masuk. Nah, salah cabut. Nah, ini kan jadi masalah. Sedekahnya 2.000 rupiah, uangnya juga uang kusut. Kesik masuk, lana tukar gitu panitia. Nah, baru mintanya besar-besar. Ini penting saya wasiatkan. Sedekah itu menolak bala. Makanya sedekah itu pancingan. Biasa memancing, Bu, toh? Biasa kita memancing. Biasa memancing orang di sini. Biasa. Kalau orang memancing itu nak kasih cacing di pancingan, itu cacing untuk ikan atau untuk kita? Untuk ikan. Kalau untuk ikan jangan pakai pancing, cacing saja dilempar. Coba pikir. Itu cacing untuk kita atau untuk ikan? Bukan untuk ikan. Kalau untuk ikan enggak usah pakai pancing. Cacing saja dilempar karena kita mau kasih makan ikan. Tapi kenapa pakai pancing? Itu namanya memancing karena tidak bisa diambil kalau tidak pakai itu. Makanya sedekah tidak pernah untuk pondok, itu selalu untuk kita. Itulah yang dilakukan mursyid kita. Kadang meninggalkan sesuatu, ambil mini, ambil mini. Itu memang untuk masyarakat. Kenapa? Karena dia hanya memancing dalam kehidupannya. Begitu. Itu yang dipakai. Kan memancing begitu. Cacing itu bukan untuk ikan, untuk kita. Cuma dipancing baru bisa diambil. Kalau tidak mengerti saya rubah lagi. Pernah lihat mobil tangki? Mobil SPBU itu yang Pertamina punya. Berapa liter solar na bawa? 5.000. 5.000 liter. Tapi kenapa singgah di Pertamina isi solar? Nah ada solar na bawa 5.000 liter. Kenapa? Kok bisa kehabisan solar? Nah ada solar na bawa? Itu karena tidak ada selang dari tangki besar turun ke mesin. Artinya apa? Biar banyak rezekimu di Lauhul Mahfuz, kalau kau tidak buatkan jalur tidak akan turun. Makanya menyumbang 2.000 rupiah itu pipet. Rezekinya nyangkut-nyangkut. Ditiup tidak bisa lancar karena pipet. Kalau mau besar kasih 100.000, itu sudah selang. Lebih besar 1 juta. Makanya rezeki begitu, dibuatkan jalur. Iya, kalau 2.000 jalurnya ya putus-putus. Apalagi kalau bikin pantangannya rezeki. Oh banyak. Apa pantangannya rezeki, Bu? Kancing baju dari atas ke bawah, itu pantangan rezeki itu. Mestinya kalau kancing baju itu dari bawah ke atas. Itu ilmu hikmah. Jangan menjadikan pakaian sebagai lap, sementara dipakai baru dijadikan lap. Biasa kacamata ditarik baru dikasih begini. HP juga kadang begitu, digosokkan begini. Itu menunda rezeki 40 hari. Itu ada di kitabnya Imam Sarnuji. Yang ketiga, menggunakan pakaian robek. Baju, celana. Nah sekarang anak-anak muda celananya robek semua padahal baru. Bagaimana tidak bisa laku? Karena itu. Anak gadis tidak laku-laku karena pakaian robek. Apalagi perempuan pakai daster, ambil cangkir ada dabunya, nah tarik lagi dasternya, nah pakai lap. Oh itu menunda rezeki 40 hari itu. Bersandar di daun pintu, itu juga fatal gitu Pak. Membiarkan jendela terbuka sampai waktu maghrib. Menyapu di malam hari di dalam rumah, itu membuat malaikat rahmat itu keluar. Itu fatal itu. Pakaian yang sudah dipakai dijadikan sebagai lap, alasan mau dicuci. Biasanya kan begitu. Ada bajunya dia kasih masuk di tempat cucian, tapi karena ada lantainya basah, dia bilang itu bisa aja dulu kau pakai sebagai lap. Nah pakai sebagai lap, besoknya nak cuci, baru itu nak pakai cari rezeki. Oh jangan coba-coba, tidak akan berhasil itu. Itu kuncinya. Semua itu Pak Bu. Kan banyak itu. Banyak sekali pantangan-pantangan itu Pak. Itu di kitabnya Imam Sarnuji itu. Ibu-ibu banyak pantangannya begitu. Nah kerjakan itu. Apalagi menyimpan pakaian di dalam rumah sampai 3 malam digantung. Oh itu fatal itu. Dicabut keberkahan dalam rumah itu. Tempat jin. Apalagi rumah batu. Yang di dalam kamar ada WC. Bolak-baliklah jinnya masuk ke dalam kamar. Oh fatal semua itu. Di situ banyak penyakit. Makanya orang dulu itu WC-nya dibawa. Karena rumah kayu. Sekarang rumah batu. Di dalam kamar ada WC. Nah itu WC tempatnya jin laki-laki sama perempuan. Makanya kalau kita mau masuk apa dibaca? Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. Yang fatalnya pintu WC-nya dibiarkan terbuka di dalam kamar. Bolak-baliklah jin ke dalam kamar. Maka dia kena penyakit yang fatal.
Yang paling parah tidak makan bersama keluarga. Anaknya makan di depan TV, bapaknya di kursi, istrinya di kamar. Dicabut berkah. Nah, Nabi mengatakan siapa yang makan berjamaah, Allah akan menurunkan berkah dan mengangkat penyakit. Makanya orang tua dulu itu kalau makan panggil semua anaknya sama cucunya sehingga dijauhkan dari penyakit. Sekarang tidak. Satu makan sambil nonton karton, bapaknya makan sambil main YouTube, istrinya main Facebook. Muncullah banyak penyakit yang dokter tidak bisa sembuhkan. Kan begitu Bu ya? Makanya kalau ada masalah Bu, jangan kasih masuk di Facebook. Bikin status, aku menyesal. Apa menyesal? Baru bikin gambar lope-lope pecah. Ternyata kau begitu, tidak seperti dulu lagi. Seandainya katanya kau tahu memang tidak bakalan, padahal 5 cucunya. Nggak ada di sini. Ada. Jangan bikin status di Facebook. Tidak ada penyelesaian di Facebook. Kalau bilang ada penyelesaian Ustaz, mana? Tambah parah gitu. Bikin status, aku menyesal. Langsung ada duda di bawah. Sabar saya. Begitu Bu ya? Iya. Tidak ada penyelesaian. Coba kalau kita mau buktikan, pulang nanti Bu bikin status. Mohon maaf sahabat FB, saya punya utang 300.000, mendesak mau dibayar. Adakah yang bisa bantu? Baru di share. Pasti di bawah tidak ada yang minta nomor rekening. Apa yang dia bilang? Up. Itu sih. Bilang up. Apa gunanya up? Tidak ada. Itu tandanya Facebook tidak menyelesaikan masalah. Nah, banyak orang sekarang itu di situ. Media. Jam berapa tidur Facebook Bu? Bu, Facebook tidurnya jam berapa? Tidak ada. 24 jam terbuka. Makanya kalau kita tidak tutup, komunikasi keluarga hilang. Ini yang sering saya sampaikan ke anak-anak saya. Nah, ketika saya di rumah, tinggalkan itu. Kita bicara, kita duduk makan bersama. Jadikan momen ini mungkin adalah momen terakhir kita bersama. Ini yang kadang orang tidak syukuri. Ketika bersama suaminya sama anak-anaknya, tidak pernah bersama. Coba kita kumpulkan anak-anak kita, duduk makan bersama. Jadikan, katakan ke anak-anak kita, mungkin ini momen terakhir kita bersama makan bersama anak-anak. Ini yang tidak kita syukuri Pak. Kenapa banyak anak-anak tidak mau dinasihati? Karena dia hidup dengan Facebook, hidup dengan game. Orang tuanya nasihati marah-marah karena merasa terganggu. Sehingga banyak anak melupakan orang tua. Iya, jangan salahkan karena memang tidak ada ikatan emosional. Tidak sama orang tua dulu ngomong sama anaknya. Sekarang tidak ada yang ngomong. Bahkan suami istri. Kok ni ranjange, ma Facebook materu, enggak tahu di mak game. Ngantuk masing-masing tidur, tidak pernah baku ngomong padahal dia satu rumah. Itu yang terjadi sekarang. Apalagi kalau pejabat. Setiap hari di kantor, pulang ke rumah, makanya banyak perceraian terjadi. Hati-hati Bu, jaga suami tak baik-baik. Dulu itu orang cuma curi sandal, curi emas, sekarang banyak pencuri suami. Iya. Hanya saya ajarkan doa itu bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca doa itu 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh. Supaya Allah yang menjaga anak-anak kita, harta kita, dan diri kita. Baca 7 kali aja itu Bu. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Kalau mau tambah bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Itu diamalkan itu. Kalau tidak hafal, baca 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Ayat Al-Husni. Itu ayat itu luar biasa. Laqad ja'akum. Siapa yang membaca 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh itu dijaga betul itu Pak. Bahkan dijauhkan dari musibah tiba-tiba. Kalau masih tidak bisa, kalau mau tidur baca basmalah 21 kali. Setiap di jari tangan itu ditutup bismillahirrahmanirrahim. 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 Itu 10 di jari tangan, 10 di kaki, baru tekan di pusar 1 kali. Supaya kita tidak kena musibah, termasuk pencurian, kiriman santet, kemudian rumahnya juga tidak akan terbakar. Bahkan rumah itu tidak akan kena banjir, kecuali dia bikin rumah di pinggir sungai. Iya. Itu basmalah ditutup itu. Tapi kalau tidak bisa, saya ijazahkan ke santri-santri sekaligus ke pembina pondok pesantren ini. Saya ingin kasih tahu, ada 1 salawat jangan tinggalkan. Baca 1000 kali setiap hari. Setiap hari baca 1000. Itu salawat Jibril. Termasuk pondok pesantren Lirboyo itu saya dapat informasi beliau itu membangun pondok dengan salawat Jibril. Itu pula yang saya pakai. Bangun pondok pesantren tidak ada modal. Hanya pakai salawat Jibril. Tanah pun hanya ukuran 19 meter kali 8. Itu di tengah desa. Saya bangun mulai di situ. Saya bilang di sini saja bangun pondok biar ukuran ini, tapi bertambah kiri kanan. Bahkan ada tanah saya minta beli mahal, dia tidak mau jual. Saya hanya kirimi salawat Jibril, alhamdulillah 2 bulan dikasih cuma-cuma diwakafkan. Saya mengatakan di sini barakahnya. Bangunan yang di dalam pondok saya tidak pernah bangun, yang bangun itu orang lain. Itu pun saya bacakan dengan salawat Jibril. Di situ saya mengakui
bahwa ada pondok pesantren 3 di Jawa itu yang punya lahan lebih 20 hektar itu hanya salawat Jibril, tidak punya modal apa-apa. Dan itulah yang saya ambil dari mursyidnya itu. Makanya saya jasakan ke pembina, baca salawat Jibril 1000 kali setiap malam. Selain malam Jumat bisa dicicil, sholat subuh 200, sholat duhur 200, sholat asar 200, sholat maghrib 200, sholat isya 200, pas 1000. Tapi khusus malam Jumat jangan dicicil. Selesai sholat isya, sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru baca 1000 kali, baru dipakai berdoa. Jadi malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis tidak dipakai berdoa, hanya dibaca 1000, jangan berdoa. Nanti malam Jumat baru dipakai berdoa. Jadi dikumpul 1 pekan baru dipakai berdoa, khusus di malam Jumat. Tapi baca 1000 kali. Ada tanah mau dijual tidak mau laku, bacakan itu. Ada rumah dibangun tidak mau jadi, bacakan itu. Ada masjid dibangun dan tersendak pembangunannya, bacakan itu. Rutinkan, imamnya disuruh bacakan, insya Allah jalan itu. Kita bangun rumah tidak mau jadi-jadi, itu dipakai. Kalau pondok pesantren dirintis, pakai itu, akan bertambah terus itu. Itu aja kuncinya. Kalau ada juga janda tidak mau laku-laku, baca juga itu. Iya, itu kuncinya. Salawat Jibril. Apa itu? Sallallahu ala Muhammad. Makanya bentuknya fi'il madhi, karena itu salawat ke nurnya Muhammad. Jadi kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari, karena jasadnya sudah dibuat. Nabi itu sudah dengan jasadnya. Tapi sebelum jasadnya Nabi, di alam rahasia itu masih nurun Muhammad, maka salawat ke dia itu disebut salawat Jibril. Makanya ketika orang mahlul qiyam bacanya itu sallallahu ala Muhammad. Itu penutup yang terakhir tadi saya katakan, Bapak Ibu bikin wakaf di pesantren ini, jangan meninggal kecuali ada wakafnya. Biar disisihkan uang Bu 10.000, 1.000 saja. Saya kasih tahu, saya di NU Sidrap itu punya koin NU itu gampang sekali Pak. 10.000 saja 1 jamaah. Kalau 1.000 kaleng kita kasih ke 1.000 jamaah, 1.000 kaleng 10.000 saja isinya, berarti sudah 10 juta kan per bulan. Ini yang orang tidak hitung Pak. Bayangkan, apalagi kalau 100.000, berarti sudah kena 100 juta. Coba, jadi 1 orang tua santri, kalau 1.000 santri atau 500 santri, kita bagikan kok kaleng 10.000 saja per bulan, itu sudah 10 juta. Coba. Kalau 100.000 sisa uang belanja saja Bu, dari ke pasar belanja ada sisanya 2.000, masukkan ke kaleng, jangan dibuang. Uang koin 1.000 rupiah masukkan ke kaleng. Dalam jangka 1 bulan, kalau isinya misalnya 10.000, nah 1.000 orang kita kasih kaleng, berarti 10 juta. Itu bisa bikin asrama 1 kamar setiap. Kalau 1.000, nah 100.000 isinya, berarti 100 juta. Nggak butuh bantuan dari umat ke umat. Itu barakahnya itu. Iya. Ini kan membayar anak-anak kita di sini. Tidak banyak sih bayarannya. Berapa? 400.000 tadi. Ya, kantinnya. Itu 400.000 kali berapa? Bagi 90 kali makan. Kan 30 hari. Nah 3 kali makan sehari. Berarti kan 90 kali makan. Coba kalau beli nasi kuning di luar. Coba. 400.000 bagi 90 berapa? Berapa? Hah? Berapa Bu? Makanya jangan ingin makanannya anaknya bagus kalau di pondok. Kalau pembayarannya cuma 400.000, dikali 90. Kan begitu. Tapi insya Allah di pondok itu semua nikmat, semua lezat. Kenapa? Karena barakahnya. Iya, kalau ibu makan di dalam pondok, anaknya juga jangan dikasih pulang ke rumah. Kalau sakit, simpan saja di pondok. Mestinya pembina bikin kamar khusus, kamar untuk anak-anak kita, supaya ketika sakit jangan keluar. Karena kapan anak demam di pondok dikasih keluar, pasti 1 minggu itu sakit. Nanti kembali. Kenapa? Di pondok itu masih dijaga oleh malaikat, sehingga barakahnya itu masih kuat. Tapi ketika keluar dari pondok, lihat. Dan anak-anak pondok tidak mungkin pintar kelihatan, tapi ketika keluar itu bisa berkompetisi. Kalau ada anak di pondok ini paling nakal, paling bodoh, coba bawa ke sekolah negeri, pasti ranking nanti itu kalau keluar. Kenapa? Karena di pondok ini 24 jam dilatih. Makanya saya tidak sepakat kalau ada santri kalong bolak-balik ke rumahnya, masuk ke pondok bikin masalah. Kenapa? Karena anak pondok itu seperti pakaian suci. Ketika ada yang lewat, pasti yang kotornya diambil, bukan yang bagusnya. Makanya begitu pengaruhnya. Makanya simpan anak-anak kita di pesantren. Jangan kasih pulang ke rumah, biarkan dia dididik di pesantren. Makanya orang maulid, ini penutupnya, orang maulid itu gantung telur. Itu dikasih tahu ke orang tua. Telur itu kalau telur bebek dibawa ke ayam, ayam yang ngerami tidak berubah jadi ayam, tapi dia akan ikuti ayam walaupun dia bebek. Apa artinya? Kalau ada anak tak
kasih masuk di tempatnya kiai. Biarkan kiai yang marami supaya sifatnya mengikuti kiai, bukan mengikuti orang luar. Makanya dipondokkan, bukan dikasih bolak-balik. Paham, Bu? Iya, simpan. Guru-guru jangan khawatir. Bilang tidak banyak santri, tidak usah khawatir santrinya. Jangan hitung santri. Biar 3, yang penting dia mau jadi ulama. Nah, cuma tirakatnya susah, Pak. Pimpinan pondok itu harus terakhir tidur. Karena kirimkan Fatihah semua dulu, santrinya baru tidur. Itu iya, itu tugasnya kiai. Makanya biasa ada kiai itu jarang pergi sholat berjamaah sama santrinya karena dia tirakati dulu semua. Itu semua itu mengatakan waduh susah juga. Memang begitulah. Makanya kalau tidak mau susah santrinya cukup sedikit. Ya, makanya saya terima santri itu cuma 23 supaya tirimi Fatihah mudah. Nah, itu kalau santrinya sampai kayak pondok pesantren Sidogiri itu kan 17.000 santrinya. Wah, stres itu kalau kita 17.000. Tapi kalau ditirakati semua itu luar biasa. Makanya bantu kiai, bantu pimpinan pondok, bantu pembina, anak-anak kita kirimi Fatihah, Bu, supaya anak-anak kita tenang di tempat ini. Kemudian saya tadi mengatakan ini penutup. Kalau tidak ada yang bisa kita ambil ceramahku dari awal sampai akhir, satu yang saya minta, jangan terputus dengan mursyid kita. Usahakan dalam setiap malam itu ada kiriman Fatihah khusus untuk beliau supaya tetap hidup tersambung ke murid-muridnya. Yang kedua, kalau malam Jumat suruh anak-anak ziarah ke makamnya. Itu ziarah kubur itu malam Jumat, nanti jam 11 malam sampai menjelang subuh. Itu ziarah. Pernah ziarah begitu, Bu? Jam 12 malam ke kuburan sendiri? Tidak pernah? Oh, makanya tidak ziarah. Itu cuma datang aja itu. Kalau mau ziarah malam Jumat datang sendiri jam 11 malam, nanti menjelang subuh baru pulang. Bisa baring dekat kuburan itu. Kirimkan Fatihah supaya terkoneksi. Nabi itu ziarah kubur tengah malam Jumat. Makanya pulang baru baca implementasi lu dengan Al-Insan. Itu. Pernah ziarah sendiri ke kubur malam Jumat? Oh, enggak pernah. Makanya Nabi mengatakan ziarah kubur itu menambah iman kalau datang ke kuburan sendiri malam Jumat. Kalau rombongan baru selfie, ya enggak dapat itu. Itu makanya ziarah juga penting mengikuti, tapi berat ya, berat Pak. Karena di situ hakikatnya ziarah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan karena masih ada acara selanjutnya. Mudah-mudahan ini menjadi barakah. Tapi wasiat saya jangan meninggal, Bu, kecuali ada wakafnya di pondok. Mulai tadi itu bikinkan kaleng, biar kaleng-kaleng kecil. Nanti kita menyumbat, nanti datang ke pondok, serahkan ke pondok pesantren. Kemudian yang punya kebun nanas, kalau 1000 pohon, ambil 10 pohon, memang niatkan untuk pesantren. Itulah yang kita miliki selamanya. Insya Allah itu pasti berkah untuk hidup kita. Saya mengatakan begini, orang yang bersama guru mursyid kita ini belajar, dan gurunya beliau, Kiai Haji Muhammad Tahir, itu dikenal dengan Bil Masyhur Imam Lafeo. Imam Lafeo ini sudah meninggal puluhan tahun, tapi bisa beli semen untuk membangun masjidnya. Tukar sama beliau. Di suatu ketika masjidnya sudah mulai hampir runtuh karena sudah lama, tapi ada orang yang mengantar semen 1 mobil. Itu dari Bosowa. Jadi diantar ke Lapeo, tempat itu. Kemudian tidak ada orang yang mau terima karena sumbangannya itu terlalu besar dan tidak ada yang tahu siapa yang menyumbang. Dia takutnya kalau salah alamat. Tapi setelah orang yang mengantar semen ini masuk ke rumah salah satu warga dan melihat fotonya Kiai Haji Muhammad Tahir, langsung dia tunjuk bahwa yang membayar semen ini dan yang minta mengantar ke sini itu yang fotonya yang di sana. Diberitahulah bahwa orang itu sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dia mengatakan ini tulisan tangannya, ini tanda tangannya. Dia yang tanda tangani nota. Setelah dicocokkan dengan tulisan tangan beliau di kitabnya, itu persis sama. Makanya semen itu dikasih turun, tapi saya dapat informasi bahwa semen itu tidak dipakai bangun masjid karena habis diambil orang. Tapi ditukar. Ada yang ngambil 1 sak, dia ganti 10 sak. Ada yang ngambil 10 sak, dia ganti 100 sak. Sampai masjid itu jadi berkat semen itu tadi. Karena mengambil barakahnya. Yang ngaji bersama beliau di Guru Tepung Ngaji Saada, Guru Kiai Haji Abdurrahman Ambodalle almarhum al-maghfurlah. Beliau juga adalah waliullah yang sangat masyhur. Itu pendiri Darud Dakwah wal Irsyad DDI Mangkoso. Jadi yang Kabalangan itu tadi, saya sedikit luruskan, Kabalangan itu di Pinrang. Jadi kalau yang di Mangkoso itu Darud Dakwah wal Irsyad, tapi dia buka cabang itu di DDI Kabalangan Pinrang. Ya, kalau Darud Dakwah wal Irsyad itu di Mangkoso baru. Jadi Kabalangan itu di Pinrang, Kabupaten Pinrang. Itu cabang yang beliau buka. Tapi beliau adalah salah satu ulama yang juga wali Allah.
Dan itu ngaji sama guru teh ada. Karamahnya beliau juga luar biasa. Makanya tidak heran kalau para wali-wali Allah termasuk mursyid kita tercinta ini punya karamah, itu hadiah. Saya pernah tanyakan, Bu, desa waktu tenang, bagaimana cara dapat karamah supaya bisa diberi karamah? Saya diberitahu dua hal. Yang pertama, kalau mendirikan pondok pesantren atau buka pengajian atau majelis, untuk dapat karamah salah satu jalurnya mesti ada salah satu muridmu yang jadi kiai. Kalau sudah ada muridnya jadi ulama, maka akan dihadiahkan karamah. Jadi kalau belum ada muridnya jadi ulama, itu belum bisa dikasih karamah itu. Karamah itu adalah hadiah. Jadi kalau nabi disebut mukjizat, kalau wali disebut karamah, kalau orang biasa disebut maunah, kalau orang yang dibenci oleh Allah disebut istidraj, pemberian yang dihinakan oleh Allah. Makanya Dajjal itu bukan karamah, tapi itu istidraj. Jadi hati-hati kalau ada orang diberi kelebihan tapi tidak ahli ibadah, tidak ahli zikir, melakukan maksiat terus tapi ada kelebihannya. Itu istidraj, pemberian yang diberikan oleh Allah tapi semakin jauh dari Allah, bukan dekat. Hati-hati, banyak juga rezeki yang begitu. Ketika dia kita gunakan untuk kebaikan maka disebut rezeki. Tapi ketika tidak digunakan untuk kebaikan maka itu adalah istidraj. Hati-hati. Iya. Jadi jangan sampai kita lalai karena itu. Saya pakai campur bahasa Bugis bahasa Indonesia ya. Bisa Bu ya? Atau saya bahasa Bugis saja? Kalau saya bahasa Bugis banyak yang tidak tahu ini. Iya. Kemudian saya sampaikan bahwa Guru Ta, ternyata saya lihat autobiografi beliau mursyid kita ini, Wa Muhammad, itu luar biasa. Karena dia menyambung sanad mursyid dan sanad ilmu yang luar biasa. Menggabungkan dari Kiai Muhammad Tahir Iman Lepeo sekaligus belajar. Makanya ilmu memang begitu Pak. Ada kajian Islam, ini seperti yang saya sampaikan untuk santri-santri yang ada di sini. Ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu hukum-hukum agama, disebut ilmunya fikih. Ulamanya disebut fuqaha. Mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya mazhab fikih ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya terbagi ada beberapa, cuma yang masyhur itu 4. Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya yang pertama itu adalah Abu Hanifah di Irak. Tahun 80 Hijrah, berarti 70 tahun meninggalnya Nabi baru lahir. Kemudian setelah itu ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Yang belakangan Imam Az-Zahiri, nanti masuk ke mazhab Syiah. Nah, di sini berbicara tentang hukum. Kalau mau belajar sah tidaknya sholat, belajar sama ini 4 mazhab ini. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Tapi itu untuk tahu sholat sah atau tidak, untuk tahu wudhu sah atau tidak, tata cara sholat bagaimana, tata cara wudhu bagaimana, yang membatalkan wudhu bagaimana. Yang membahas itu adalah ilmu fikih. Ulamanya disebut fuqaha. Pasti berbeda-beda pendapat, banyak perbedaan pendapat. Bagaimana cara takbir, kapan mengangkat tangan, meletakkan tangan di mana, itu semua dibahas oleh ulama fikih yang disebut tadi fuqaha. Fikih itu paham. Makanya berbeda pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik. Saya kasih contoh sederhana. Kalau ada ayam ditabrak mobil, atau bebek ditabrak mobil, atau kambing ditabrak mobil, kemudian ayam itu sudah berguling-guling, kemudian kita ambil pisau kemudian disembelih, apakah ayamnya halal atau tidak? Halal. Berarti bukan mazhab Syafi'i. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Binatang yang terkena musibah kemudian masih bergerak, kemudian kita sembelih dan ada darah menetes di bekas sembelihan, maka itu halal dimakan menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Syafi'i itu sudah haram, bangkai. Disembelih dan tidak disembelih tetap haram. Alasannya kenapa? Itu sederhana. Imam Syafi'i itu mengatakan sebenarnya ayam yang berguling-guling itu proses menuju ke kematiannya. Kau tidak sembelih pun tetap mati. Artinya kau mengakali, makanya mensabotase. Itu fikih Pak ini. Fikih.
Jadi kalau ayam itu sudah pecah kepalanya, lompat-lompat, sebenarnya itu sudah menuju ke kematiannya. Cuma kau mengakali, makanya kau sembeli. Makanya kau sembeli dan tidak sembeli tetap bangkai. Karena pergerakannya hanya menuju ke kematiannya. Kalau Imam Abu Hanifah tidak. Karena yang disembeli yang masih hidup. Yang kedua, lihat darah yang menetes. Kalau setelah saya disembeli ada darah menetes, berarti itu sah untuk dimakan. Karena selama masih hidup masih boleh disembeli. Dan yang bergerak pasti masih hidup. Nah, pilih mana kira-kira Pak Bu? Mazhab Abu Hanifah atau mazhab Syafi'i? Atau dibagi? Kalau ayamnya kecil pakai Imam Syafi'i. Kalau ayamnya besar kasihan pakai mazhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi saya milih mazhab Syafi'i. Bukan karena mengatakan bahwa saya dari NU, tidak. Karena yang paling hati-hati dan paling aman itu Syafi'i. Kenapa? Nanti Bapak Ibu kalau datang ke pasar beli ayam potong yang masih hidup itu, kemudian tukang penjual ini sembeli ayam potong dan masukkan ke dalam drum, kemudian ayamnya bertumpuk dan meninggal karena tertindis oleh ayam yang lain. Kalau mazhabnya Abu Hanifah itu bangkai, karena dia meninggal karena tertindis, bukan karena disembelih. Tapi kalau pakai mazhabnya Syafi'i tadi, yang dihitung yang pertama, karena awalnya disembeli maka tertindis pun tidak masalah. Nah, pilih mana kira-kira? Kembali lagi ke Syafi'i. Itu kuncinya. Makanya dalam agama, ukilalanna agama, nareko kita mengkaji harus dipisahkan mana kajian fikih, mana kajian tauhid, dan mana kajian tasawuf. Mursyid kita ini lari ke tarekat, tapi pasti hatam di fikih. Karena ngaji sama guru tak sada. Pasti ngaji fikih. Ulama tarekat itu pasti awalnya di fikih dulu. Baru paham tauhid, baru masuk ke hakikat. Nah yang sekarang langsung lompat ke hakikat. Nggak ngaji fikih. Makanya mengenal Allah secara hakikat tapi tidak sholat. Kan banyak itu. Nggak sholat tapi akidahnya kuat. Makanya kenapa itu dilarang? Apa bedanya dengan iblis? Iblis itu mengenal Allah tapi dia tidak sujud. Ini saya luruskan dulu. Ini ya, saya luruskan dulu ya, Bu. Kemudian, ini kan fikih. Saya ambil contoh yang kedua. Apa bedanya tarekat dengan fikih? Kalau kita singgah di WC masjid, buang air kecil atau buang air besar, dalam tarekat itu tidak boleh. Makanya pengamal-pengamal tarekat itu tidak pernah singgah di WC masjid, buang air kecil, buang air besar. Itu pantangan. Karena air yang di masjid itu disedekahkan orang. Apalagi yang fatal cuci motor di masjid. Wah, itu fatal itu. Ya. Saya punya mursyid tarekat untuk akhlaki. Kalau dia dari rumahnya, itu sandal yang dia pakai dari rumahnya, ketika mau masuk ke pekarangan masjid dia buka, dia simpan di luar. Nanti dia jalan di pekarangan masjid itu ndak bawa sandalnya masuk. Nanti keluar baru pakai lagi sandal itu di luar, baru dia pakai ke rumahnya. Saya pernah tanya, Bang, kenapa sandal yang kita pakai dari rumah itu ndak masuk ke pekarangan masjid? Apa jawaban dia? Nah, itu tanah timbunan masjid, itu sedekahnya orang. Saya takut kalau tanahnya melekat di alas sandal saya, kemudian saya bawa pulang ke rumah, itu saya tidak berani pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu saking hati-hatinya, Pak. Kalau kita atapnya masjid dibawa pulang, kadang-kadang kan gitu. Jangankan tanah timbunan yang melekat di alas sandal itu ditakuti, ya jendelanya masjid biasa dibawa pulang ke rumah. Jadi masalah. Tapi beliau itu memang sangat hati-hati. Makanya saya bilang mursyid-mursyid itu terjaga betul. Kemudian saya ingin sampaikan, tadi kalau singgah di WC masjid, itu kalau tarekat tidak boleh. Kalau fikih, kita buka di kitabnya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, boleh singgah di WC masjid untuk buang air kecil, buang air besar, cuma hukumnya makruh. Untuk menyelamatkan diri supaya tidak melakukan yang makruh, maka sebelum tinggalkan masjid, WC masjid, berwudu dulu. Itu dalam fikih. Jadi ya kalau pangi ke WC nama sigi buang air kecil, jenne ki jolo na pemakde. Karena buang air kecil di WC masjid itu makruh. Ketika berwudu itu sunnah, maka tinggalkan kemakruhannya karena ibadah sunnah yang kita lakukan. Itu menyelamatkan itu.
Itu kalau dalam fikih, ini dalam fikih ya. Ah, kajian yang kedua, kalau kita masuk ke tauhid, kan ini ulamanya tadi disebut fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambal. Kalau naik satu tingkat itu disebut kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi. Beda. Kalau tadi disebut fuqaha, kalau yang masuk kajian tauhid disebut murabbi, ilmunya teologi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mazhabnya. Tadi mazhabnya ini Syafi'i, kalau yang mazhabnya tauhid itu Mu'tazilah. Nanti di sini kan berbeda. Nanti mengatakan Allah itu ada di atas, di aras, bersemayam di atas aras. Jadi Allah itu tempatnya di aras. Ada yang mengatakan tidak, Allah itu tidak di situ. Makanya ketika Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi naik ke Sidratil Muntaha sampai ke alam istawa, kemudian dia melihat Allah. Dari yang lain selain Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan berarti Allah ada di situ karena Nabi melihat Allah di situ. Yang kita pahami di Ahlus Sunnah tidak, bahwa Allah tidak di situ, dia masih jauh, bukan di alam istawa. Bagaimana cara memahami? Kalau saya mengatakan begini, saya naik ke lantai 2 masjid, dari lantai 2 saya naik ke loteng, dari loteng kemudian saya naik ke menara, di menara saya melihat matahari, atau di menara saya melihat bulan. Apakah bulan ada di menara? Tidak, itu masih jauh. Tapi nanti bisa melihat bulan kalau di menara. Nabi naik ke alam istawa, baru di situ dia melihat Allah. Apakah Allah di situ? Tidak, dia masih jauh dari situ. Begitu cara memahami di Ahlus Sunnah. Tapi dia mengatakan memang Allah duduk di situ. Wah, itulah yang menganggap bahwa Allah itu istiwa, itu duduk. Ini itu tauhid. Nanti baru-baru itu Pak. Di sini banyak orang campur-campur. Kajian tauhid, kajian tasawuf. Kajian tasawuf dikasih turun ke tauhid. Nanti fikih ditarik ke tauhid. Makanya banyak yang salah. Ketika kemarin ada ceramah mengatakan hormat kepada bendera merah putih, musyrik. Kenapa? Karena menyembah selain Allah. Itu karena contoh tasawuf, adab ditarik ke tauhid. Sungkaman dengan orang tua, musyrik. Karena sujud selain kepada Allah. Oh, itu fatal itu. Karena contoh adab ditarik ke tauhid. Fatal itu. Kalau itu mau dipakai Pak, semua musyrik. Bawa proposal ke Pak Bupati, musyrik juga karena mengharap rezeki selain daripada Allah. Iya. Makan obat itu juga musyrik karena dia bilang sembuh gara-gara penyakit, obat dimakan. Makan nasi kenyang berarti musyrik juga itu. Karena dia menganggap kenyang karena gara-gara nasi, bukan karena Allah. Musyrik semua itu. Bawa ATM juga musyrik itu. Karena bisa dapat rezeki hanya memasukkan uang ke dalam ini. Itu musyrik semua itu Pak. Kalau dipahami bahwa semua yang memberi manfaat, makanya orang tua kita dulu itu pakai cincin, pakai keris, itu tidak pernah terpengaruh akidahnya, karena dia mengatakan semua ini benda Allah yang mengadakan dan tidak mungkin ada sesuatu yang tidak punya manfaat. Tapi manfaatnya Allah yang memberikan, ini hanya pengantar. Makanya tidak berubah akidahnya. Yang sekarang berubah, saya pakai cincin ini insya Allah tidak mati. Wah, itu jadi fatal. Nah, makanya ulama dulu karena tauhidnya sudah mantap, akidahnya sudah mantap, apapun yang dipakai tidak pernah terpengaruh. Dia pegang keris, dia pegang cincin, pegang ini, tidak terpengaruh karena tauhidnya tidak bergeser. Yang sekarang tauhidnya tidak ada, pegang benda, percayanya ke benda. Nah, ini yang perlu saya luruskan juga ini Pak, karena banyak orang keliru. Ada mengatakan yang punya cincin, agar sangogi, engkau lau basina, musyrik. Itu tidak musyrik. Semua apa yang diciptakan oleh Allah itu ada manfaatnya. Cuma jangan katakan manfaatnya dari situ, tapi Allah yang memberikan. Sebagaimana Khalifah Umar ketika dia mengirim surat ke Sungai Nil. Coba, Khalifah Umar itu hebatnya kalau pemimpin hebat Bu. Pemimpin jujur itu dia kirim surat ke Sungai Nil. Jadi dia tulis surat, wahai Sungai Nil, saya dapat informasi bahwa engkau tidak mengalirkan lagi air. Airmu surut, padahal masyarakat membutuhkan airmu. Maka jika engkau mengalirkan air karena dirimu, maka aku mohon jangan kau mengalirkan air. Tapi jika engkau mengalirkan air karena izin Allah, maka kami akan memohon kepada Allah agar air itu mengalir. Maka surat itu dilemparkan ke Sungai Nil, langsung muncul airnya kembali. Itu hebatnya pemimpin Pak kalau jujur. Kalau pemimpin tidak jujur, air sumur ada hilang. Itu kalau pemimpin tidak jujur. Iya. Makanya saya wasiatkan dalam agama begitu Pak. Kemudian naik satu tingkat disebut kajian ihsan. Di sini nih mursyid kita berada.
Ihsan itu masuk dalam tarekat. Mazhabnya ada Khalwatiyah Samam, ada Khalwatiyah Yusufiyah, ada Saktari, ada Ahlaki, ada Kadiri. Di situ mazhab. Ulamanya disebut mursyid. Jadi bukan murabbi, tapi disebut mursyid. Dari kata irsyad. Itu tidak mudah. Kalau ulama fikih, hukum-hukum. Kalau ulama tauhid, akidah. Kalau ulama tarekat, mursyid, itu akhlak. Makanya orang tasawuf itu bilang begini, kalau wudumu pernah kau pakai berbohong, maka jangan pakai sholat. Karena itu sudah kotor. Itu tarekat. Jadi kalau kita sudah berwudu untuk sholat maghrib, kemudian nonton di TikTok, ada orang goyang-goyang begini, perempuan, itu sudah kotor wudunya. Jangan pakai lagi sholat. Wudu yang sudah dipakai berbohong tidak boleh dipakai sholat. Karena wudu itu at-tuhuru, bukan an-nadhafah. Kebersihan itu kan an-nadhafah, at-tuhuru, at-tazkiyah, az-zakah. Kalau an-nadhafah sampai yang kelihatan, kotoran yang nampak. Kalau at-tuhuru hakiki, makanya wudu itu apa yang dibersihkan? Makanya wudu itu bukan membersihkan, tapi mensucikan. Makanya orang yang ada wudu kena najis itu tidak batal wudunya. Kita sudah berwudu injak tai ayam, itu wudu tidak batal. Ada orang salah paham, kalau sudah berwudu injak tai ayam batal wudunya. Itu tidak. Cuma tidak boleh sholat karena kita mutanajis. Jadi kalau sudah berwudu injak tai ayam, bersihkan najisnya, tidak usah wudu kembali. Yang gitu. Banyak salah paham, kalau sudah injak tai ayam, tidak bisa lagi sholat. Iya memang tidak bisa sholat karena kita mutanajis, tapi tidak batal wudu. Yang membatalkan wudu itu menyentuh kemaluan tanpa pelapis. Itu pun dua versi. Karena Nabi ada yang tanya, ada Arab Badui, itu orang Arab dari gunung, turun ke Nabi, tanya, ya Rasul, kalau kami sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian kami ingin sholat, apakah kami harus berwudu kembali? Nabi mengatakan tidak usah, karena yang kau sentuh itu sama dengan anggota tubuh yang lain. Inilah yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Tapi dalam ilmu mustalah al-hadis, 29 hari kemudian ada 3 anak muda mendatangi Rasulullah dengan pertanyaan yang sama. Wahai Rasulullah, kalau kami sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian kami ingin sholat, apakah kami harus berwudu? Apa kata Nabi? Berwudu kalian semua. Pertanyaannya sama, jawabannya beda. Nah, disinilah dipakai kaidah hukum. Imam Syafi'i menggunakan kaidah nasi mansukh, sekaligus dia pakai tarjih. Oh, hadis pertama tadi Nabi mengatakan tidak apa-apa. 29 hari kemudian datang anak muda bertanya, mengatakan Nabi berwudu kalian semua. Berarti yang hadis lama tidak dipakai. Itu namanya dinasik mansukh. Makanya kalau sekarang amandemen undang-undang, undang-undang lama tidak dipakai, yang dipakai undang-undang baru. Itu tidak dipakai, itu di amandemen. Kemudian yang kedua, orang tua yang bertanya sendirinya, tidak ada saksinya. Ini 3 anak muda, berarti orang tua ini tidak ada saksinya, tidak kuat hadisnya. Makanya dipakailah hadis bahwa menyentuh kemaluan tanpa pelapis batal wudu. Tapi Imam Malik melihat dari sisi yang berbeda. Apa kata Imam Malik? Tunggu dulu. Hadis pertama tidak Nabi mengatakan batal, berarti masih dipakai. Coba lihat siapa yang bertanya. Yang bertanya pertama orang tua, yang kedua anak muda. Berarti bukan menyentuhnya yang membatalkan, tapi syahwat. Karena kalau orang tua yang sentuh kemaluan, itu mungkin gatal gitu na pegangi. Atau na garuk-garuk gitu, tidak apa-apa, tidak ada di syahwatnya. Tapi kalau anak muda yang pegang, karena pasti ada syahwat, maka itu batal. Sehingga dia mengatakan bukan menyentuhnya menyebabkan batal, tapi syahwat ketika menyentuhnya. Itu sama-sama hadisnya tapi beda pendapat. Itu fikihnya. Tapi kalau dalam tasawuf, tidak bisa. Sama Pak kalau singgah di warung. Ulama sufi itu kalau singgah di warung, pasti dia bayar dulu baru makan. Iya. Karena makanan yang kita makan tanpa dibayar, itu bisa dihukumi haram. Hati-hati Pak. Makanya di KFC itu kalau kita masuk di KFC, bayar dulu baru makan. Yahudi pakai metode tasawuf. Kalau kita nanti kenyang tusuk gigi baru tanya, berapa Mas? Nah, bagaimana kira-kira kalau kita sementara makan kemudian kita meninggal, nah makanan itu tidak terbayarkan. Maka disitulah memasukkan makanan yang tidak suci dalam diri kita.
Nabi itu tidak memakan sesuatu kecuali itu sudah betul-betul menjadi miliknya. Tidak ada bedanya kita pergi ke tetangga, tak ambil mangganya, kita makan dulu, nanti sudah dimakan baru diminta. Sama kalau singgah di warung, makan dulu baru bayar. Itu tidak ada bedanya. Mulai pusing bapak-bapak ini. Hanya kalau ngaji tasawuf itu tidak mudah. Makanya jangan coba-coba menyalahkan ulama-ulama, terutama mursyid kita ini. Kalau ada yang diucapkan itu jauh pandangannya dia. Makanya sama dengan Gus Dur. Semua ucapannya nanti terbukti, padahal orang mengatakan dia gurau, tapi nanti terbukti setelah beliau wafat. Kenapa? Karena dunia dipendekkan oleh Allah. Iya. Tadi saya melihat ada beberapa karamah beliau, bisa mengetahui bahwa orang ini tinggal sekian hari, itu karena koneksi ruhiyah. Beliau ini tidak wafat bagi kita, dia masih hidup. Makanya orang meninggal itu Pak, sebenarnya Nabi kan sudah sampaikan. Ini cuma kita tidak pakai aja itu. Nabi kan mengatakan an-naum ahul maut. Tidur itu saudara dengan mati. Itu aja dipakai Pak. Pelajari aja tidur. Semua pendapat-pendapat itu yang liberal terbantahkan dengan hadis ini. Yang mengatakan tidak ada azab kubur itu terbantahkan dengan an-naumu ahul maut. Saya pernah ngaji khusus hadis ini. Itu 2 hari 2 malam. An-naumu ahul maut. Saya nggak bongkar sedikit ya. An-naumu ahul maut ini. Tidur itu saudara dengan mati. Cuma Nabi tidak mengatakan tidur itu sama dengan mati. Dia cuma mengatakan saudara. Kalau saudara itu artinya sama. Saya kasih tahu. Kalau orang tidur kemudian bermimpi. Itu bisa melihat. Kan bisa melihat. Ya kau angkat tahu matin rona katulu-tulu. Dia bermimpi melihat dirinya ke sawah. Bermimpi melihat dirinya ke Jakarta. Bermimpi melihat dirinya ke Makassar misalnya, atau ke kebun. Itu melihat padahal matanya tertutup. Orang tidur itu kan matanya tertutup. Nah pertanyaannya, mata apa yang dipakai melihat orang yang tidur itu ketika dia bermimpi sehingga dia bisa melihat? Coba. Kan gitu. Kita bermimpi itu melihat si anu datang, padahal matanya tertutup ketika dia tidur. Mata apa? Dia mengatakan itu mata batin. Bukan. Mata batin itu berfungsi ketika orang terjaga. Tapi ketika orang tidur itu tidak. Itu yang disebut dengan ruh idafi. Ini pula lah yang terus berjalan ke kiri kemana. Kadang itu Pak Bu, saya kasih tahu supaya saya bongkar sedikit hakikat tasawuf ini. Supaya nanti kita larinya ke situ. Biasa ada kampung kita masuki. Apakah pergi acara pesta pernikahan atau apa. Kita biasa mengatakan, kayaknya saya pernah bermimpi ke sini. Ya kan biasa begitu. Atau ada sesuatu di kerjaan kagak jama maka daki. Samana sa di biasa ko tulu-tulu ya gagay. Biasa begitu. Sebenarnya itu idafi yang sudah sampai ke situ, jasad kita belakangan datang. Kalau orang bongkar itu, tembus itu Pak. Itu ilmu kasyaf menggunakan lipatan bumi. Tapi saya tidak bongkar ke situ dulu. Nanti saya kasih tahu. Nanti kan ada jalurnya. Kemudian orang tidur kalau mimpi disiksa itu merasakan sakit. Mimpi dikejar anjing. Oh bangun ngos-ngosan, keringatan. Padahal dia tidak lari. Itu ibarat siksaan kubur. Yang jasadnya tidak disentuh tapi merasakan sakit. Itu yang banyak orang tidak pelajari di situ Pak. Jadi orang mengatakan tidak ada azab kubur itu karena tidak paham ilmu itu. Kemudian, ini intinya. Orang bermimpi bolak-balik ke Jakarta, padahal dia cuma tidur 10 menit. Perjalanan singkat dia bisa ke Jakarta, dia bisa ke Makassar, melihat dirinya di Jakarta keliling, pulang padahal dia cuma tidurnya 10 menit. Bahkan biasa bermimpi di beberapa tempat. Nah lihat dirinya di Jakarta, kemudian bermimpi lagi, nah lihat dirinya ke Makassar, padahal tidurnya 10 menit. Kalau dia baru berjalan normal tidak mungkin bisa sampai. Tapi karena ruhnya yang diperjalankan, maka dia bisa kemanapun. Tapi waktunya lama. Dia rasakan lama di sana. Padahal dia cuma duduk atau dia cuma tidur 10 menit saja. Bagaimana? Waktu di alam mimpi yang begitu singkat, ketika ditarik ke alam lahiriah, itu begitu lama. Begitulah ulama kita. Kenapa dia bisa mengatakan seperti Guru Taqi Abdurrahman Ambodale? Apa yang dia bilang? Saya ngaji kitab Al-Um 30 tahun sama Imam Syafi'i. Padahal dia tidak ketemu. Itu kalau orang pakai rasionya, itu dia bilang orang gila. Karena dia tidak pelajari alam hakikat. Oke, saya tarik ke modern supaya kita tidak bingung. Apalagi anak santri kita supaya tidak bingung. Kalau kita mau ke Makkah sekarang, mau ke Tanah Suci sekarang, atau mau ke Madinah sekarang, bisa.
Saya kasih kunci. Kita bisa membagi 2 diri dalam satu waktu. Bagaimana ilmunya? Ambil HP Android, kemudian lakukan video call. Video call, nanti suara kita ada di Mekah. Kalau ada orang di Mekah, suara kita ada di Mekah, gambar ada di Mekah, padahal kita ada di sini. Tidak ada kabel di handphone, tidak ada kabel. Kenapa bisa kita ada di dalam situ? Padahal di sini hanya perangkatnya besi dan timah. Kenapa bisa masuk ke sini? Ini alam apa? HP ini kan masih alam dunia. Tapi kenapa kita bisa masuk ke situ? Kelihatan ada di Mekah, bisa bicara, didengarkan suaranya. Itu tadi yang dilakukan oleh mursyid kita ketika dia berjalan melarang orang yang ikut dengannya itu ngomong, dan ketika dia melihat sesuatu. Itu karena yang diperjalankan bukan alam lahiriah, tapi alam metafisika. Maka disitulah yang dipakai mursyid tarekat. Dia bisa melihat sesuatu, dia bisa melintasi dengan waktu yang singkat, tapi dia bisa sampai dengan waktu yang sangat singkat. Kalau normal tidak bisa. Kalau orang naik pesawat ke Mekah mungkin butuh 9 jam, tapi kalau video call sepersekian detik dia bisa berada di situ. Itulah yang dipakai para sufi, karena nurnya dia miliki, kalbunya adalah transitornya, tapi ruh yang koneksi itu bisa berada di situ. Makanya jangan heran kalau ulama bisa tawaf di Mekah, di Ka'bah, padahal dia ada di sini. Ini saya belum bongkar Pak Bu, ini masih ada alamnya masuk ke dalam. Tapi kalau itu yang dibahas bahaya juga. Saya tidak sampai ke situ, tapi saya akan kasih tahu bahwa itulah alam yang dipakai para ulama-ulama sufi. Iya. Kenapa bisa koneksi? Makanya Allah itu kan tidak jauh. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu kan dekat. Tapi kapan dia jauh? Ketika kita tidak koneksi. HP juga begitu. Kadangkala HP-nya baku dekatan, tapi karena jaringan tidak konek, itu tidak bisa nyambung. Walaupun HP-nya berdekatan. Tapi kalau HP berjauhan, koneksi jaringannya kuat, itu bisa. Ulama dulu seperti itu. Tapi hati harus dijaga, tidak boleh berbohong. Sekali bohong tertutup, maka dia itu lebih baik mati daripada bohong. Dan semua yang pengaruh keduniawian pasti dia buang, tapi tidak meninggalkan dunia, tidak. Pengaruh keduniawian dia tidak masukkan ke dalam kalbunya, sehingga ketika dia sholat tidak terganggu dengan kehidupan dunia. Kalau kita masuk semua kehidupan dunia, Allah yang keluar. Kencang-kencang Allahu Akbar, tidak bisa konek. Kenapa? Karena yang mengisi semua dunia. Nah, iya, ulama dulu dunianya, makanya ada istilahnya itu jamaah tablik. Dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Kemudian ini kan istilah-istilah, itu istilah tasawuf yang ditarik, cuma banyak yang memahami sederhana. Makanya ini masyarakat banyak, pondok pesantren kita luar biasa, santri-santri kita. Saya tadi kasih tahu Pak Kiai, sebaiknya seluruh santri itu mondok, jangan bolak-balik. Mestinya santri itu mondok, tapi pesantren itu bukan tempat untuk menjamin anak kita menjadi baik, tidak. Jadi pesantren itu bukan tempat sulap, tapi pesantren itu tempat mengajarkan tata cara hidupnya Nabi, mengajarkan akhlaknya Nabi. Kalau dia tidak bisa mengambil itu jangan salahkan. Jadi fungsinya guru itu hanya mengajarkan, bukan membuat anak itu pintar. Karena yang membuat pintar itu adalah urusan Allah. Makanya guru-guru di pesantren jangan pernah berharap santrinya mau pintar, jangan. Jadi aku mah Pak Guru ki aja tamelo ko macai anak-anak tak. Jangan mau kalau anak-anak kita jadi beriman, tidak. Karena yang mengurus itu urusannya Allah. Urusan kita cuma satu, ajarkan apa yang kau telah ketahui, baru serahkan kepada Allah hidayahnya. Itu je kuncinya. Kenapa banyak guru stres? Karena dia mau bikin pintar muridnya. Nah kalau tidak pintar nih muridnya marah-marah nih. Nah kalau marah-marah pasti tidak ikhlas. Itu aja kuncinya kan. Jadi kuncinya guru, ajarkan apa yang kau miliki dan ikhlas doakan ke anak yang telah kau ajarkan agar diberi hidayah. Jangan pernah berharap anak kita mau pintar, jangan pernah berharap anak kita mau cerdas, anak kita mau beriman. Tidak, serahkan kepada Allah semua hidayahnya, nanti dia yang ngurus. Karena yang dilihat Allah bukan hasil tapi prosesnya. Ibu-ibu juga jadi masalah, bapak-bapak. Nanti kalau ada anaknya nakal baru dikasih masuk di pesantren, bikin ancaman lagi. Nakal kok gue bawa gitu ke pondok. Ini jadi masalah juga. Iya, betako loh ikut lo pesantren ini. Baru anaknya dikasih masuk di pondok langsung mau jadi ulama. Wah fatal itu. Besi taisangan apa tama memang jadi ulama, enggak bisa. Iya.
Kalau besi karat dikasih masuk palingan dipoles. Kalau mobil rusak ronsokan dikasih masuk di bengkel harus dipukul, baru diamplas, baru didiko, itu baru bagus. Kalau mobil ronsokan dikasih masuk dan tidak mau dipukul, jangan harap jadi bagus, karena sudah penyok baru dikasih masuk. Apa artinya Bu? Kalau anak nakal dan tidak dipukul tidak bisa lurus, yang gitu. Tapi saya di pondok itu Pak bikin aturan ke anak-anak, pokoknya jangan sentuh ketika anak itu melanggar, jangan pukul. Kasih apa? Kasih sholat sunat taubat 50 rakaat. Gurunya saja tidak pernah sholat sunat taubat 50 rakaat. Itu kalau disuruh sholat 50 rakaat, orang tuanya mau protes tidak bisa protes. Sholat sunat taubat 50 rakaat, sholat tarawih saja 20 rakaat, orang stres apalagi 50 rakaat. Baru diancam santrinya, kalau melanggar lagi nanti sholat taubatnya cukup 70 rakaat. Takut itu. Jadi dia dapat pahala taubatnya juga insya Allah. Gitu. Jadi tidak disentuh. Anak-anak kita kan bahaya, kena ham semua. Dulu padahal perintah agama itu meminta untuk dipukul kalau sudah 10 tahun tidak sholat dipukul. Tapi kita kan tidak sentuh anak-anak karena kena ham. Ya makanya gitu, kasih hukuman sholat sunat taubat 50 rakaat. Baru istighfar 1000 kali. Oh sudah insya Allah. Iya, orang tuanya dapat. Tapi Bu, saya kasih tirakat. Setiap malam kirimi Fatihah anak-anak kita yang di pondok. Sebut ila ruh wa nafs wa jasad. Kemudian sebut namanya. Kirimkan 11 kali. Nanti khusus malam Jumat baca 41 kali. Khususkan ke anak. Insya Allah berkahnya. Yang kedua, saya kasih amalannya Bu ya. Yang kedua, puasa Senin Kamis kalau mampu. Insya Allah itu tirakat supaya anak kita barakah ilmunya. Yang ketiga, kalau ada guru di sini yang kita senangi betul karena ilmunya, karena dia hebat, maka sedekahi dia setiap hari Jumat. Sedekah di masjid tapi niatkan pahalanya untuk gurunya itu. Maka ilmu itu, ilmu barakahnya akan pindah ke anak. Makanya Imam Syafi'i itu ketika ditanya bagaimana kau bisa menghafal semua kitab-kitab para gurumu, apa jawabannya? Karena saya mensedekahkan guruku setiap hari Jumat, yang saya kagumi itu saya sedekahkan sehingga ilmunya bisa saya ambil. Tas sumbangan tapi tanya untuk ini, tanya kang pahalana lo ku guruna. Yang ada kiai di sini mengajar gurunya, itu yang kita sedekahkan. Karena masalahnya memang juga orang tuanya anak-anak banyak Pak. Kita yang didik anak-anaknya, kita yang ajar setiap malam, bikin pintar, sekalinya sedekah ke orang lain. Bukan ke gurunya. Mestinya itu kalau datang jenguk anak, tasidakai guruna. Doakan, minta didoakan. Gurunya itu tidak mungkin minta. Jangan kini luar sedekah. Masa tahu mewai anak tak, alena pada decenya anak tak, bimbing anak untuk menjadi orang baik. Baru orang yang disedekahi. Coba pikirkan. Sama aja pembimbing haji, dia yang selalu ajarkan doanya labbaik Allahumma labbaik. Sekalinya jemaah haji menyumbang ke orang Pakistan. Stres pembimbingnya itu. Iya kan? Kenapa begitu? Saya kasih tahu. Ini pondok pesantren, di sini dibangun bangunan yang kokoh. Jangan sampai cahaya ini redup di tempat ini. Nurnya mursyid kita masih ada di sini. Tapi saya kasih tahu, berapa harta yang kita wakafkan di pondok Pak Bu. Yang punya kebun nanas berapa pohon? Kalau 1000 pohon, sumbangkan 10 pohon khusus untuk pesantren. Bikin MOU dengan Allah. Ya Rob, ini kebunku, sekian ribu pohon nanas. Saya sisakan 100 pohon, saya wakafkan ke pondok. Tapi ya Rob, aku minta selamatkan tanaman ini. Insya Allah tidak setengah mati kita mengurus. Kenapa? Karena ada wakaf. Yang punya kebun sawit, ambil 1 baris, masukkan ke pondok. Ini yang banyak orang tidak gunakan Pak. Masa kita punya tempat di sini mendidik anak-anak? Kita bilang gurunya besar pahalanya. Oh tidak. Pimpinan pesantren besar pahalanya. Tidak. Anak-anak yang belajar besar pahalanya. Tidak. Siapa yang paling besar pahalanya? Yang mewakafkan hartanya di pondok. Membangun asrama, membangun kelas. Kenapa? Pahala gurunya yang mengajar, pahala santri yang belajar, pahala pembina yang mendidik, dikumpul semua. Baru dikasih kepada orang yang mewakafkan hartanya untuk membangun asrama. Kenapa? Tidak mungkin ada anak belajar, tidak mungkin ada guru mengajar, tidak mungkin ada pengurus seandainya tidak ada tempat. Maka yang mewakafkan tempat belajar itu dikumpul semua pahala yang mengajar sekaligus yang belajar, baru diserahkan ke dia. Itulah kenapa orang yang bangun masjid itu dibangunkan istana di dalam surga, biar tidak sholat.
Orang yang sedekah ke masjid itu kalau tidak sholat, Pak, itu tetap ada rumahnya di surga. Dijanji. Tidak mungkin Allah meninggalkan janjinya. Nabi sudah bilang, "Man bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang bangun rumah Allah di muka bumi, maka dibangunkan istana di dalam surga. Pasti ada hotelnya di surga. Kalau sudah menyumbang ke masjid, biar tidak sholat, cuma tidak masuk. Iya pastilah. Makanya dikasih tahu dibangunkan istana, bukan dibilang masuk surga. Kan gitu. Sama juga orang yang sogok dengan orang menyogok, tidak berdosa itu. Coba cari. Adakah hadis yang mengatakan orang disogok dan menyogok berdosa? Tidak ada. Makanya kalau ada bupati menyogok, ada wali kota menyogok, ada camat menyogok, ada kepala desa menyogok, tidak berdosa. Yang ambil sogokan tidak berdosa juga. Hadisnya cuma bilang ar-rasi wal murtasi pinar. Yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Itu sih. Tidak berdosa. Kalau berdosa kan bisa bertobat. Makanya disebut masuk neraka karena sudah ada kaplingnya. Ini penting ya. Makanya bu, yang punya kebun sisakan. Kalau 1000 pohon, ambil 10 pohon. Khusus diniatkan untuk pesantren wakaf. Wakafkan. Punya 100 pohon sawit, ambil 10 pohon atau 5 pohon, wakafkan. Semua hasilnya dikasih masuk di pondok. Pondok pesantren ini harus siapkan kaleng koin. Bikin kaleng koin, kasih ke orang yang mau mewakaf. Nanti dia isi di situ. Setiap 1 bulan kita jemput itu. Nanti itu menjadi wakaf dan itulah menjadi milik kita. Pesantren ini harus buka lelang wakaf di sini, Pak. Jangan mengharap bantuan pemerintah. Bikin lelang wakaf. Saya bangun pondok pesantren, itu sama sekali tidak terima bantuan pemerintah. Kenapa? Bukan karena saya menolak, tidak. Tapi saya memang tidak berharap ke situ. Karena masih banyak pesantren yang butuh bantuan. Bagaimana caranya? Bikin kamar wakaf. Misalnya 1 kamar 33 juta. Ada orang dermawan mau menyumbang, tulis namanya di situ. Kamar ini diwakafkan oleh haji ini. Tulis semua. Jadi yang di pondok saya itu semua kamar ada namanya. Almarhum ini, almarhum ini. Setiap anak yang tidur menghafal di dalam situ setiap malam dia dapatkan pahalanya. Ketika dia meninggal itulah harta yang dimiliki selamanya. Tidak mungkin diambil oleh orang lain. Rumah yang kita tempati ketika anak mengambil itu sudah terputus. Dijual anak-anak kita sudah terputus. Tapi yang di pondok pesantren ini wakaf kita itu berjalan selamanya. Masa kita tidak bisa memasukkan uang? Dicicil saja bu. 5 juta setiap tahun. Kasih pembina pondok, dirikan asrama. Bikin di situ memang asrama wakaf. Jadi setiap 1 kamar berapa juta. Kita tinggal sedekahkan setiap. Kalau tidak ada uang Ustaz, itu kebun tak itu yang saya bilang tadi, ambil 10 pohon, semua penjualannya masukkan ke pondok sebagai wakaf. Itu luar biasa Pak Bu. Kenapa? Yang di rumah itu nambil orang. Nabi bilang ada di suamiku, Nabi biar suami tak nambil orang kalau mati. Gimana tidak nambil? Makanya emas jangan dikumpul-kumpul banyak, nanti istri kedua yang ngambil itu. Banyak ibu-ibu di kampung saya begitu Pak, emasnya sampai siku, kalau sedekah 2.000 rupiah. Tapi tidak ada di sini, tidak ada di sini. Ibu-ibu di sini dermawan semua insya Allah. Sabar semua kalau tidur. Ya Bu? Ya. Iya. Jangan meninggal kecuali tidak ada wakaf. Rugi betul kita. Apa yang kita miliki Pak? Tidak ada. Hanya wakaf yang dimiliki selamanya. Kenapa ada pesantren begini dibangun mursyid kita tercinta? Almarhum al-Maghfurlah. Itu karena ingin melihat masyarakat masuk ke dalam surga. Ingin melihat masyarakatnya selamat. Kenapa ada dipotong sekian rupiah dulu katanya itu dipotong ketika ada penghasilan kebun dipotong sekian rupiah diambil. Itu supaya masyarakat itu selamat. Bu, mau masuk surga? Tidak melalui jalur sirat, tidak ditimbang amalnya. Mau? Ada caranya. Itu sedekah. Tapi ini kurang Pak. Ini jarang orang ceramahkan. Tingkatan sedekah itu ada 5. Yang pertama ada sedekah rahasia. Sedekah rahasia ini yang paling tinggi. Kalau ibu bapak punya penyakit seperti kanker, dokter sudah angkat tangan. Atau ada penyakit yang tidak bisa ditemukan oleh dokter, pakai jalur ini tadi, sedekah rahasia. Di dalam satu riwayat, Rasulullah menyampaikan bahwa ada orang nanti baru berjalan menuju kepada mahsyar, itu sudah dijemput oleh malaikat, dibawa ke ila rafiqil a'la, tidak dibawa ke mizanullah, tidak ditimbang amalnya. Apalagi lewat titian siratal mustaqim itu tidak. Karena baru berjalan menuju kepada mahsyar sudah dijemput. Siapa dia? Rasulullah mengatakan orang yang bersedekah
tapi dia tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Ini penting saya sampaikan. Itu tidak dibawa kepada masyar, baru jalan menuju kepada masyar itu sudah dijemput, dibawa ke ila rafiqil a'la, di tempat yang sangat tinggi. Allah nyuruh malaikatnya, hai malaikat, itu fulan bin fulan, ambilkan sebelum dia ke sana, bawa ke sini. Coba, itu hadis sahih. Bagaimana caranya? Ibu bapak tanya ke pembina di sini pondok, adakah anak yatim piatu di sini? Adakah anak fakir miskin di sini? Kalau mengatakan ada, kasih tahu nih. Nggak usah kasih tahu saya namanya, jangan perlihatkan saya fotonya, orangnya nggak usah ketemu dengan saya. Tapi anak itu juga jangan kasih tahu kalau saya yang membantunya. Itulah yang dimaksud Nabi, yang sedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, yang bersedekah pun, yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Jadi tahu mas sumbangnya dia nisangi makadaniga na sumbang, tahu isumbangnya dia tahu nisangi makadaniga sumbang. Bayarkan kantingnya anak-anak kita itu tanpa memberitahunya bahwa saya yang membantu. Nanti ketika anak itu selesai sekolah di sini, kita ketemu di luar, kita tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya. Dia pun tidak pernah tahu kalau kita yang membantunya. Nanti orang seperti ini, kata Nabi, baru berjalan kepada masyar, sudah dijemput oleh Allah, dibawa ke ila rafiqil a'la. Tapi kalau yang ngumpul anak yatim, dijejer di atas panggung, baru dikasih amplop, baru disoting, itu masih di blender. Nggak langsung itu. Saya kasih tahu memang. Itu belum langsung itu. Makanya kalau mau rahasia pakai jalur itu. Datang ke pembina, tanyakan, ada anak yatim? Ada. Nggak usah kasih tahu saya namanya, nggak usah kasih tahu orangnya. Nanti saya yang bantu untuk bayarkan pembayarannya sampai selesai. Nggak usah ketemu dengan siapa. Yang kedua, manfaatnya apa? Ketika ibu kena penyakit, ada masalah tidak bisa diselesaikan, sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru minta kepada Allah, puang, talengak barakak na iya pagkasiwek ku tapalapak kapolo ko masalah, itu langsung dicabut. Itulah yang disebut dengan bertawassul dengan amal soleh. Ini yang jarang orang miliki, Pak. Karena sedekah itu kan tingkatannya gitu, yang rahasia. Ada juga yang kedua, kalau tidak bisa pakai bayar begitu, tidak bisa pakai yang kedua. Bagaimana? Ada orang minta sumbangan, ambil uangnya, jangan lihat uang berapa. Buka, kalau ada orang minta sumbangan, kasih kunci tempat uang. Ini kunci laci, silakan ambil uang di sana. Bisa sedekah begitu, Bu? Hah? Ya kau tahu milau sumbangan, talek bani kunci ngonro dita. Ini kunci tempat uang, pergi mau ambil, ada di situ di dalam. Atau kita kasih pin ATM. Bisa? Oh, enggak bisa? Kalau enggak bisa, pakai yang ketiga. Bagaimana caranya? Kalau orang minta sumbangan, buka laci, jangan lihat uang berapa, tutup mata, ambil 2-3 lembar, kemudian kasih ke orang yang minta itu tadi, jangan lihat uang berapa. Itu hadis qudsi. Allah mengatakan, siapa hambaku memberikan kepadaku, dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Nah, bisa kira-kira? Makanya kalau lewat celengan, kumpul uang di saku, ambil 1-2 lembar, masukkan ke celengan, jangan lihat uang berapa. Kalau kita kadang bolak-balik, ditarik uang 100, didorong lagi masuk. Nah, salah cabut. Nah, ini kan jadi masalah. Sedekahnya 2.000 rupiah, uangnya juga uang kusut, kesip masuk lana tukar gitu panitia. Nah, baru mintanya besar-besar. Ini penting saya wasiatkan. Sedekah itu menolak bala. Makanya sedekah itu pancingan. Biasa memancing, Bu toh? Biasa kita memancing. Biasa memancing orang di sini. Biasa. Kalau orang memancing itu nak kasih cacing di pancingan, itu cacing untuk ikan atau untuk kita? Untuk ikan. Kalau untuk ikan jangan pakai pancing, cacing saja dilempar. Coba pikir, itu cacing untuk kita atau untuk ikan? Bukan untuk ikan. Kalau untuk ikan tidak usah pakai pancing, cacing saja dilempar karena kita mau kasih makan ikan. Tapi kenapa pakai pancing? Itu namanya memancing, karena tidak bisa diambil kalau tidak pakai itu. Makanya sedekah tidak pernah untuk pondok, itu selalu untuk kita. Itulah yang dilakukan mursyid kita. Kadang meninggalkan sesuatu, ambil mini. Itu memang untuk masyarakat. Kenapa? Karena dia hanya memancing dalam kehidupannya. Begitu. Itu yang dipakai. Kan memancing begitu. Cacing itu bukan untuk ikan, untuk kita. Cuma dipancing baru bisa diambil. Kalau tidak mengerti, saya rubah lagi. Pernah lihat mobil tangki? Mobil SPBU itu yang Pertamina punya. Berapa liter solar na bawa? 5.000 liter. Tapi kenapa singgah di Pertamina isi solar? Nah, ada solar na bawa 5.000 liter.
Kenapa? Kok bisa kehabisan solar? Nah ada solar na bawa? Itu karena tidak ada selang dari tangki besar turun ke mesin. Artinya apa? Biar banyak rezekimu di lauhul mahfuz, kalau kau tidak buatkan jalur tidak akan turun. Makanya menyumbang 2.000 rupiah itu pipet. Rezekinya nyangkut-nyangkut. Ditiup tidak bisa lancar karena pipet. Kalau mau besar kasih 100.000, itu sudah selang. Lebih besar 1 juta. Makanya rezeki begitu, dibuatkan jalur. Iya, kalau 2.000 jalurnya ya putus-putus. Apalagi kalau bikin pantangannya rezeki. Oh banyak. Apa pantangannya rezeki, Bu? Kancing baju dari atas ke bawah, itu pantangan rezeki itu. Mestinya kalau kancing baju itu dari bawah ke atas. Itu ilmu hikmah. Jangan menjadikan pakaian sebagai lap, sementara dipakai baru dijadikan lap. Biasa kacamata ditarik baru dikasih begini. HP juga kadang begitu, digosokkan begini. Itu menunda rezeki 40 hari. Itu ada di kitabnya Imam Sarnuji. Yang ketiga, menggunakan pakaian robek. Baju, celana. Nah sekarang anak-anak muda celananya robek semua padahal baru. Bagaimana tidak bisa laku? Karena itu anak gadis tidak laku-laku karena pakaian robek. Apalagi perempuan pakai daster, ambil cangkir ada dabunya, nah tarik lagi dasternya, nah pakai lap. Oh itu menunda rezeki 40 hari itu. Bersandar di daun pintu, itu juga fatal itu Pak. Membiarkan jendela terbuka sampai waktu maghrib. Menyapu di malam hari di dalam rumah, itu membuat malaikat rahmat itu keluar. Itu fatal itu. Pakaian yang sudah dipakai dijadikan sebagai lap, alasan mau dicuci. Biasanya kan begitu. Ada bajunya dia kasih masuk di tempat cucian, tapi karena ada lantainya basah, dia bilang itu bisa aja dulu kau pakai sebagai lap. Nah pakai sebagai lap, besoknya nak cuci, baru itu nak pakai cari rezeki. Oh jangan coba-coba, tidak akan berhasil itu. Itu kuncinya. Semua itu Pak Bu. Kan banyak itu. Banyak sekali pantangan-pantangan itu Pak. Itu di kitabnya Imam Sarnuji itu. Ibu-ibu banyak pantangannya begitu. Nah kerjakan itu. Apalagi menyimpan pakaian di dalam rumah sampai 3 malam digantung. Oh itu fatal itu. Dicabut keberkahan dalam rumah itu. Tempat jin. Apalagi rumah batu yang di dalam kamar ada WC. Bolak-baliklah jinnya masuk ke dalam kamar. Oh fatal semua itu. Di situ banyak penyakit. Makanya orang dulu itu WC-nya dibawa. Karena rumah kayu. Sekarang rumah batu. Di dalam kamar ada WC. Nah itu WC tempatnya jin laki-laki sama perempuan. Makanya kalau kita mau masuk apa dibaca? Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. Yang fatalnya pintu WC-nya dibiarkan terbuka di dalam kamar. Bolak-baliklah jin ke dalam kamar. Maka dia kena penyakit yang fatal. Yang paling parah tidak makan bersama keluarga. Anaknya makan di depan TV, bapaknya di kursi, istrinya di kamar. Dicabut berkah. Nah Nabi mengatakan siapa yang makan berjamaah, Allah akan menurunkan berkah dan mengangkat penyakit. Makanya orang tua dulu itu kalau makan panggil semua anaknya sama cucunya. Sehingga dijauhkan dari penyakit. Sekarang tidak. Satu makan sambil nonton karton, bapaknya makan sambil main YouTube, istrinya main Facebook. Muncullah banyak penyakit yang dokter tidak bisa sembuhkan. Kan begitu Bu ya? Makanya kalau ada masalah Bu jangan kasih masuk di Facebook. Bikin status, aku menyesal. Apa menyesal? Baru bikin gambar lope-lope pecah. Ternyata kau begitu tidak seperti dulu lagi. Seandainya katanya kau tahu memang tidak bakalan padahal 5 cucunya. Nggak ada di sini. Ada. Jangan bikin status di Facebook Bu. Tidak ada penyelesaian di Facebook. Kalau bilang ada penyelesaian Ustaz, mana? Tambah parah gitu. Bikin status, aku menyesal. Langsung ada duda di bawah. Sabar saya. Begitu Bu ya? Iya. Tidak ada penyelesaian. Coba kalau kita mau buktikan. Pulang nanti Bu bikin status. Mohon maaf sahabat FB, saya punya utang 300.000. Mendesak mau dibayar. Adakah yang bisa bantu? Baru di share. Pasti di bawah tidak ada yang minta nomor rekening. Apa yang dia bilang? Up. Itu sih. Bilang ji up. Apa gunanya up? Tidak ada. Itu tandanya Facebook tidak menyelesaikan masalah. Nah banyak orang sekarang itu di situ. Media. Jam berapa tidur Facebook Bu? Bu, Facebook tidurnya jam berapa? Tidak ada. 24 jam terbuka. Makanya kalau kita tidak tutup, komunikasi keluarga hilang. Ini yang sering saya sampaikan ke anak-anak saya. Nah, ketika saya di rumah, tinggalkan itu. Kita bicara, kita duduk, makan bersama. Jadikan momen ini mungkin adalah momen terakhir kita bersama. Ini yang kadang orang tidak syukuri. Ketika bersama suaminya sama anak-anaknya, tidak pernah bersama.
Coba kita kumpulkan anak-anak kita, duduk makan bersama. Jadikan, katakan ke anak-anak kita, mungkin ini momen terakhir kita bersama makan bersama anak-anak. Ini yang tidak kita syukuri, Pak. Kenapa banyak anak-anak tidak mau dinasihati? Karena dia hidup dengan Facebook, hidup dengan game. Orang tuanya nasihati marah-marah karena merasa terganggu. Sehingga banyak anak melupakan orang tua. Iya, jangan salahkan karena memang tidak ada ikatan emosional. Tidak sama orang tua dulu ngomong sama anaknya. Sekarang tidak ada yang ngomong. Bahkan suami istri. Oh, kau ni ranjange, mapes ku materu, enggak tahu di mak game. Ngantuk masing-masing tidur, tidak pernah baku ngomong padahal dia satu rumah. Itu yang terjadi sekarang. Apalagi kalau pejabat. Setiap hari di kantor, pulang ke rumah, makanya banyak perceraian terjadi. Hati-hati, Bu, jaga suami tak baik-baik. Dulu itu orang cuma curi sandal, curi emas, sekarang banyak pencuri suami. Iya. Hanya saya ajarkan doa itu bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca doa itu 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh. Supaya Allah yang menjaga anak-anak kita, harta kita, dan diri kita. Baca 7 kali aja itu, Bu. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Kalau mau tambah bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Itu diamalkan itu. Kalau tidak hafal, baca 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Ayat Al-Husni. Itu ayat itu luar biasa. Laqad ja'akum. Siapa yang membaca 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh, itu dijaga betul itu, Pak. Bahkan dijauhkan dari musibah tiba-tiba. Kalau masih tidak bisa, kalau mau tidur baca basmalah 21 kali. Setiap di jari tangan itu ditutup bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu 10 di jari tangan, 10 di kaki, baru tekan di pusar 1 kali. Supaya kita tidak kena musibah, termasuk pencurian, kiriman santet, kemudian rumahnya juga tidak akan terbakar. Bahkan rumah itu tidak akan kena banjir, kecuali dia bikin rumah di pinggir sungai. Iya. Itu basmalah ditutup itu. Tapi kalau tidak bisa, saya ijazahkan ke santri-santri sekaligus ke pembina pondok pesantren ini. Saya ingin kasih tahu, ada 1 salawat jangan tinggalkan. Baca 1000 kali setiap hari. Setiap hari baca 1000. Itu salawat Jibril. Termasuk pondok pesantren Lirboyo itu saya dapat informasi beliau itu membangun pondok dengan salawat Jibril. Itu pula yang saya pakai. Bangun pondok pesantren tidak ada modal. Hanya pakai salawat Jibril. Tanah pun hanya ukuran 19 meter kali 8. Itu di tengah di tengah desa. Saya bangun mulai di situ. Saya bilang di sini saja bangun pondok biar ukuran ini, tapi bertambah kiri kanan. Bahkan ada tanah saya minta beli mahal, dia tidak mau jual. Saya hanya kirimi salawat Jibril, alhamdulillah 2 bulan dikasih cuma-cuma diwakafkan. Saya mengatakan di sini barakahnya. Bangunan yang di dalam pondok saya tidak pernah bangun, yang bangun itu orang lain. Itu pun saya bacakan dengan salawat Jibril. Di situ saya mengakui bahwa ada pondok pesantren 3 di Jawa itu yang punya lahan lebih 20 hektar itu hanya salawat Jibril, tidak punya modal apa-apa. Dan itulah yang saya ambil dari mursyidnya itu. Makanya saya jasahkan ke pembina, baca salawat Jibril 1000 kali setiap malam. Selain malam Jumat bisa dicicil, sholat subuh 200, sholat duhur 200, sholat asar 200, sholat maghrib 200, sholat isya 200, pas 1000. Tapi khusus malam Jumat jangan dicicil. Selesai sholat isya, sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru baca 1000 kali, baru dipakai berdoa. Jadi malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis tidak dipakai berdoa. Hanya dibaca 1000, jangan berdoa. Nanti malam Jumat baru dipakai berdoa. Jadi dikumpul 1 pekan baru dipakai berdoa. Khusus di malam Jumat. Tapi baca 1000 kali. Ada tanah mau dijual tidak mau laku, bacakan itu. Ada rumah dibangun tidak mau jadi, bacakan itu. Ada masjid dibangun dan tersendak pembangunannya, bacakan itu. Rutinkan, imamnya disuruh bacakan, insya Allah jalan itu. Kita bangun rumah tidak mau jadi-jadi, itu dipakai. Kalau pondok pesantren dirintis, pakai itu, akan bertambah terus itu. Itu aja kuncinya. Kalau ada juga janda tidak mau laku-laku, baca juga itu. Iya, itu kuncinya. Salawat Jibril. Apa itu? Sallallahu ala Muhammad. Makanya bentuknya fi'il madhi, karena itu salawat ke nurnya Muhammad. Jadi kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari, karena jasadnya sudah dibuat. Nabi itu sudah dengan jasadnya, tapi sebelum jasadnya Nabi di alam rahasia itu masih nurun Muhammad. Maka salawat ke dia itu disebut salawat Jibril. Makanya ketika orang mahlul qiyam bacanya itu sallallahu ala Muhammad. Itu. Penutup yang terakhir tadi saya katakan, Bapak Ibu bikin wakaf di pesantren ini. Jangan meninggal kecuali ada wakafnya. Biar disisihkan uang, Bu, 10.000. 1000 saja. Saya kasih tahu. Saya di NU Sidrap itu punya koin. Koin NU itu gampang sekali, Pak. 10.000 saja 1 jamaah. Kalau 1000 kaleng kita kasih ke 1000 jamaah.
1000 kaleng, 10.000 saja isinya, berarti sudah 10 juta kan? Per bulan. Ini yang orang tidak hitung, Pak. Bayangkan, apalagi kalau 100.000, berarti sudah kena 100 juta. Coba, jadi satu orang tua santri, kalau 1000 santri, atau 500 santri, kita bagikan kok kaleng satu, 10.000 saja per bulan, itu sudah 10 juta. Coba, kalau 100.000, sisa uang belanja saja Bu, dari pasar belanja, ada sisanya 2.000, masukkan ke kaleng, jangan dibuang. Uang koin 1.000 rupiah, masukkan ke kaleng. Dalam jangka 1 bulan, kalau isinya misalnya 10.000, nah 1.000 orang kita kasih kaleng, berarti 10 juta. Itu bisa bikin asrama 1 kamar setiap. Kalau 1.000, nah 100.000 isinya, berarti 100 juta. Nggak butuh bantuan dari umat ke umat. Itu barakahnya itu. Iya, ini kan membayar anak-anak kita di sini. Nggak banyak sih bayarannya, berapa? 400.000 tadi, ya kantinnya. Itu 400.000 kali berapa? Bagi 90 kali makan. Kan 30 hari. Nah 3 kali makan sehari. Berarti kan 90 kali makan. Coba kalau beli nasi kuning di luar. Coba 400.000 bagi 90 berapa? Berapa? Hah? Berapa Bu? Makanya jangan ingin makanannya anaknya bagus kalau di pondok. Kalau pembayarannya cuma 400.000, ini kali 90. Akan begitu. Tapi insya Allah di pondok itu semua nikmat, semua lezat. Kenapa? Karena barakahnya. Iya, kalau ibu makan di dalam pondok, anaknya juga jangan dikasih pulang ke rumah. Kalau sakit, simpan saja di pondok. Mestinya pembina bikin kamar khusus, kamar untuk anak-anak kita, supaya ketika sakit jangan keluar. Karena kapan anak demam di pondok dikasih keluar, pasti 1 minggu itu sakit. Nanti kembali. Kenapa? Di pondok itu masih dijaga oleh malaikat, sehingga barakahnya itu masih kuat. Tapi ketika keluar dari pondok, lihat. Dan anak-anak pondok tidak mungkin pintar kelihatan. Tapi ketika keluar itu bisa berkompetisi. Kalau ada anak di pondok ini paling nakal, paling bodoh, coba bawa ke sekolah negeri, pasti ranking nanti itu kalau keluar. Kenapa? Karena di pondok ini 24 jam dilatih. Makanya saya tidak sepakat kalau ada santri kalong bolak-balik ke rumahnya, masuk ke pondok bikin masalah. Kenapa? Karena anak pondok itu seperti pakaian suci. Ketika ada yang lewat, pasti yang kotornya diambil, bukan yang bagusnya. Makanya begitu pengaruhnya. Makanya simpan anak-anak kita di pesantren, jangan kasih pulang ke rumah, biarkan dia dididik di pesantren. Makanya orang maulid, ini penutupnya, orang maulid itu gantung telur, itu dikasih tahu ke orang tua. Telur itu kalau telur bebek dibawa ke ayam, ayam yang ngerami tidak berubah jadi ayam, tapi dia akan ikuti ayam walaupun dia bebek. Apa artinya? Kalau ada anak tak kasih masuk di tempatnya kiai, biarkan kiai yang merami supaya sifatnya mengikuti kiai, bukan mengikuti orang luar. Makanya dipondokkan, bukan dikasih bolak-balik. Paham Bu? Iya, simpan. Guru-guru jangan khawatir, bilang tidak banyak santri, tidak usah khawatir santrinya, jangan hitung santri, biar 3, yang penting dia mau jadi ulama. Nah, cuma tirakatnya susah Pak, pimpinan pondok itu harus terakhir tidur, karena kirimkan Fatihah semua dulu, santrinya baru tidur. Itu tugasnya kiai. Makanya biasa ada kiai itu jarang pergi sholat berjamaah sama santrinya, karena dia tirakati dulu semua. Itu semua itu mengatakan waduh susah juga, memang begitulah. Makanya kalau tidak mau susah, santrinya cukup sedikit. Makanya saya terima santri itu cuma 23 supaya tirimi Fatihah mudah. Nah, itu kalau santrinya supaya sampai kayak pondok pesantren Sidogiri itu kan 17.000 santrinya. Wah, stres itu kalau kita 17.000, tapi kalau ditirakati semua itu luar biasa. Makanya bantu kiai, bantu pimpinan pondok, bantu pembina, anak-anak kita kirimi Fatihah Bu, supaya anak-anak kita tenang di tempat ini. Kemudian saya tadi mengatakan ini penutup, kalau tidak ada yang bisa kita ambil ceramahku dari awal sampai akhir, satu yang saya minta, jangan terputus dengan mursyid kita. Usahakan dalam setiap malam itu ada kiriman Fatihah khusus untuk beliau, supaya tetap hidup tersambung ke murid-muridnya. Yang kedua, kalau malam Jumat, suruh anak-anak ziarah ke makamnya. Itu ziarah kubur itu malam Jumat, nanti jam 11 malam sampai menjelang subuh. Itu ziarah. Pernah ziarah begitu Bu? Jam 12 malam ke kuburan sendiri? Tidak pernah? Oh, makanya tidak ziarah. Itu cuma datang aja itu. Kalau mau ziarah malam Jumat, datang sendiri jam 11 malam, nanti menjelang subuh baru pulang. Bisa baring dekat kuburan itu. Kirimkan Fatihah supaya terkoneksi. Nabi itu ziarah kubur tengah malam Jumat. Makanya pulang baru baca implementasi lu dengan Al-Insan. Itu. Pernah ziarah sendiri ke kubur malam Jumat? Oh, enggak pernah. Makanya Nabi mengatakan ziarah kubur itu menambah iman kalau datang ke kuburan sendiri malam Jumat.
Kalau rombongan baru selfie, ya enggak ada dapat itu. Itu makanya ziarah juga penting mengikuti, tapi berat ya, berat Pak, karena di situ hakikatnya ziarah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan karena masih ada acara selanjutnya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah. Tapi wasiat saya, jangan meninggal Bu, kecuali ada wakafnya di pondok. Mulai tadi itu bikinkan kaleng, biar kaleng-kaleng kecil. Nanti kita menyumbat, nanti datang ke pondok, serahkan ke pondok pesantren. Kemudian yang punya kebun nanas, kalau 1000 pohon, ambil 10 pohon, memang niatkan untuk pesantren. Itulah yang kita miliki selamanya. Insya Allah itu pasti berkah untuk hidup kita. Saya mengatakan begini, orang yang bersama guru mursyid kita ini belajar, dan gurunya beliau, Kiai Haji Muhammad Tahir, itu dikenal dengan Bil Masyhuri Imam Lafeo. Imam Lafeo ini sudah meninggal puluhan tahun, tapi bisa beli semen untuk membangun masjidnya. Itu karama beliau. Di suatu ketika masjidnya sudah mulai hampir runtuh karena sudah lama, tapi ada orang yang mengantar semen 1 mobil. Itu dari Bosowa. Jadi diantar ke Lapeo, tempat itu. Kemudian tidak ada orang yang mau terima karena sumbangannya itu terlalu besar dan tidak ada yang tahu siapa yang menyumbang. Dia takutnya kalau salah alamat. Tapi setelah orang yang mengantar semen ini masuk ke rumah salah satu warga dan melihat fotonya Kiai Haji Muhammad Tahir, langsung dia tunjuk bahwa yang membayar semen ini dan yang minta mengantar ke sini itu yang fotonya yang di sana. Diberitahulah bahwa orang itu sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dia mengatakan ini tulisan tangannya, ini tanda tangannya. Dia yang tanda tangani nota. Setelah dicocokkan dengan tulisan tangan beliau di kitabnya, itu persis sama. Makanya semen itu dikasih turun, tapi saya dapat informasi bahwa semen itu tidak dipakai bangun masjid karena habis diambil orang. Tapi ditukar. Ada yang ngambil 1 sak, dia ganti 10 sak. Ada yang ngambil 10 sak, dia ganti 100 sak. Sampai masjid itu jadi berkat semen itu tadi. Karena mengambil barakahnya. Yang ngaji bersama beliau di Guru Tepung Ngaji Saada, Guru Kiai Haji Abdurrahman Ambodalle almarhum al-maghfurlah. Beliau juga adalah waliullah yang sangat masyhur. Itu pendiri Darud Dakwah wal Irsyad DDI Mangkoso. Jadi yang Kabalangan itu tadi, saya sedikit luruskan, Kabalangan itu di Pinrang. Jadi kalau yang di Mangkoso itu Darud Dakwah wal Irsyad, tapi dia buka cabang itu di DDI Kabalangan Pinrang. Ya, kalau Darud Dakwah wal Irsyad itu di Mangkoso baru. Jadi Kabalangan itu di Pinrang, Kabupaten Pinrang. Itu cabang yang beliau buka. Tapi beliau adalah salah satu ulama yang juga wali Allah. Dan itu ngaji sama Guru Saada. Karamahnya beliau juga luar biasa. Makanya tidak heran kalau para wali-wali Allah termasuk mursyid kita tercinta ini punya karamah, itu hadiah. Saya pernah tanyakan Bu, biasa waktu tenang, bagaimana cara dapat karamah? Supaya bisa diberi karamah. Saya diberitahu 2 hal. Yang pertama, kalau mendirikan pondok pesantren atau buka pengajian atau majelis, untuk dapat karamah, salah satu jalurnya mesti ada salah satu muridmu yang jadi kiai. Kalau sudah ada muridnya jadi ulama, maka akan dihadiahkan karamah. Jadi kalau belum ada muridnya jadi ulama, itu belum bisa dikasih karamah itu. Karamah itu adalah hadiah. Jadi kalau nabi disebut mukjizat. Kalau wali disebut karamah. Kalau orang biasa disebut maunah. Kalau orang yang dibenci oleh Allah disebut istidraj. Pemberian yang dihinakan oleh Allah. Makanya Dajjal itu bukan karamah, tapi itu istidraj. Jadi hati-hati kalau ada orang diberi kelebihan tapi tidak ahli ibadah, tidak ahli zikir, melakukan maksiat terus tapi ada kelebihannya. Itu istidraj, pemberian yang diberikan oleh Allah tapi semakin jauh dari Allah, bukan dekat. Hati-hati, banyak juga rezeki yang begitu. Ketika dia kita gunakan untuk kebaikan maka disebut rezeki. Tapi ketika tidak digunakan untuk kebaikan maka itu adalah istidraj. Hati-hati. Jadi jangan sampai kita lalai karena itu. Saya pakai campur bahasa Bugis bahasa Indonesia ya. Bisa Bu ya? Atau saya bahasa Bugis saja? Kalau saya bahasa Bugis banyak yang tidak tahu ini. Iya. Kemudian saya sampaikan bahwa Gurutta ternyata saya lihat autobiografi beliau mursyid kita ini, Pak Muhammad, itu luar biasa.
Karena dia menyambung sanad mursid dan sanad ilmu yang luar biasa, menggabungkan dari Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo sekaligus belajar. Makanya ilmu memang begitu Pak. Ada kajian Islam, ini seperti yang saya sampaikan untuk santri-santri yang ada di sini. Ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu hukum-hukum agama, disebut ilmunya fikih. Ulamanya disebut fuqaha. Mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya mazhab fikih ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya terbagi ada beberapa, cuma yang masyhur itu 4. Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya yang pertama itu adalah Abu Hanifah di Irak. Tahun 80 Hijrah, berarti 70 tahun meninggalnya Nabi baru lahir. Kemudian setelah itu ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Yang belakangan Imam Az-Zahiri, nanti masuk ke mazhab Syiah. Nah, di sini berbicara tentang hukum. Kalau mau belajar sah tidaknya sholat, belajar sama ini 4 mazhab ini. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Tapi itu untuk tahu sholat sah atau tidak. Untuk tahu wudhu sah atau tidak. Tata cara sholat bagaimana, tata cara wudhu bagaimana, yang membatalkan wudhu bagaimana. Yang membahas itu adalah ilmu fikih. Ulamanya disebut fuqaha. Pasti berbeda-beda pendapat, banyak perbedaan pendapat. Bagaimana cara takbir, kapan mengangkat tangan, meletakkan tangan di mana, itu semua dibahas oleh ulama fikih yang disebut tadi fuqaha. Fikih itu paham. Makanya berbeda pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik. Saya kasih contoh sederhana. Kalau ada ayam ditabrak mobil, atau bebek ditabrak mobil, atau kambing ditabrak mobil, kemudian ayam itu sudah berguling-guling, kemudian kita ambil pisau kemudian disembelih, apakah ayamnya halal atau tidak? Halal. Berarti bukan mazhab Syafi'i. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Binatang yang terkena musibah kemudian masih bergerak, kemudian kita sembelih dan ada darah menetes di bekas sembelihan, maka itu halal dimakan menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Syafi'i itu sudah haram, bangkai. Disembelih dan tidak disembelih tetap haram. Alasannya kenapa? Itu sederhana. Imam Syafi'i itu mengatakan sebenarnya ayam yang berguling-guling itu proses menuju ke kematiannya. Kau tidak sembelih pun tetap mati. Artinya kau mengakali, makanya mensabotase. Itu fikih Pak ini. Fikih. Jadi kalau ayam itu sudah pecah kepalanya, lompat-lompat, sebenarnya itu sudah menuju ke kematiannya. Cuma kau mengakali, makanya kau sembelih. Makanya kau sembelih dan tidak sembelih tetap bangkai. Karena pergerakannya hanya menuju ke kematiannya. Kalau Imam Abu Hanifah tidak. Karena yang disembelih yang masih hidup. Yang kedua, lihat darah yang menetes. Kalau setelah saya disembelih ada darah menetes, berarti itu sah untuk dimakan. Karena selama masih hidup masih boleh disembelih. Dan yang bergerak pasti masih hidup. Nah, pilih mana kira-kira Pak Bu? Mazhab Abu Hanifah atau mazhab Syafi'i? Atau dibagi? Kalau ayamnya kecil pakai Imam Syafi'i. Kalau ayamnya besar kasihan pakai mazhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi saya milih mazhab Syafi'i. Bukan karena mengatakan bahwa saya dari NU, tidak. Karena yang paling hati-hati dan paling aman itu Syafi'i. Kenapa? Nanti Bapak Ibu kalau datang ke pasar beli ayam potong yang masih hidup itu, kemudian tukang penjual ini sembeli ayam potong dan masukkan ke dalam drum, kemudian ayamnya bertumpuk dan meninggal karena tertindis oleh ayam yang lain. Kalau mazhabnya Abu Hanifah itu bangkai, karena dia meninggal karena tertindis, bukan karena disembelih. Tapi kalau pakai mazhabnya Syafi'i tadi, yang dihitung yang pertama, karena awalnya disembelih, maka tertindis pun tidak masalah. Nah, pilih mana kira-kira? Kembali lagi ke Syafi'i. Itu kuncinya. Makanya dalam agama, ukilalana agama, nareko kita mengkaji harus dipisahkan. Mana kajian fikih, mana kajian tauhid, dan mana kajian tasawuf. Mursyid kita ini lari ke tarekat, tapi pasti hatam di fikih. Karena ngaji sama guru tak sada, pasti ngaji fikih. Ulama tarekat itu pasti awalnya di fikih dulu, baru paham tauhid, baru masuk ke hakikat.
Nah yang sekarang langsung lompat ke hakikat, nggak ngaji fikih. Makanya mengenal Allah secara hakikat tapi tidak sholat. Kan banyak itu. Nggak sholat tapi akidahnya kuat. Makanya kenapa itu dilarang? Apa bedanya dengan iblis? Iblis itu mengenal Allah tapi dia tidak sujud. Ini saya luruskan dulu. Ini ya, saya luruskan dulu ya, Bu. Kemudian, ini kan fikih. Saya ambil contoh yang kedua. Apa bedanya tarekat dengan fikih? Kalau kita singgah di WC masjid, buang air kecil atau buang air besar, dalam tarekat itu tidak boleh. Makanya pengamal-pengamal tarekat itu tidak pernah singgah di WC masjid, buang air kecil, buang air besar. Itu pantangan. Karena air yang di masjid itu disedekahkan orang. Apalagi yang fatal cuci motor di masjid. Wah, itu fatal itu. Ya. Saya punya mursyid tarekat untuk akhlaki. Kalau dia dari rumahnya, itu sandal yang dia pakai dari rumahnya, ketika mau masuk ke pekarangan masjid dia buka, dia simpan di luar. Nanti dia jalan di pekarangan masjid itu ndak bawa sandalnya masuk. Nanti keluar baru pakai lagi sandal itu di luar, baru dia pakai ke rumahnya. Saya pernah tanya, Bang, kenapa sandal yang kita pakai dari rumah itu ndak masuk ke pekarangan masjid? Apa jawaban dia? Nah, itu tanah timbunan masjid, itu sedekahnya orang. Saya takut kalau tanahnya melekat di alas sandal saya, kemudian saya bawa pulang ke rumah, itu saya tidak berani pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu saking hati-hatinya, Pak. Kalau kita atapnya masjid dibawa pulang, kadang-kadang kan gitu. Jangankan tanah timbunan yang melekat di alas sandal itu ditakuti, ya jendelanya masjid biasa dibawa pulang ke rumah. Ini jadi masalah. Tapi beliau itu memang sangat hati-hati. Makanya saya bilang mursyid-mursyid itu terjaga betul. Kemudian saya ingin sampaikan, tadi kalau singgah di WC masjid itu kalau tarekat tidak boleh. Kalau fikih kita buka di kitabnya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, boleh singgah di WC masjid untuk buang air kecil, buang air besar, cuma hukumnya makruh. Untuk menyelamatkan diri supaya tidak melakukan yang makruh, maka sebelum tinggalkan masjid, WC masjid, berwudu dulu. Itu dalam fikih. Jadi ya kalau lepangi ke WC nama sigi buang air kecil, jenne ki dolok na pemak dek. Karena buang air kecil di WC masjid itu makruh. Ketika berwudu itu sunnah, maka tinggalkan kemakruhannya karena ibadah sunnah yang kita lakukan. Itu menyelamatkan itu. Itu kalau dalam fikih, ini dalam fikih ya. Kajian yang kedua, kalau kita masuk ke tauhid, kan ini ulamanya tadi disebut fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Kalau naik satu tingkat itu disebut kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi. Beda. Kalau tadi disebut fuqaha. Kalau yang masuk kajian tauhid disebut murabbi, ilmunya teologi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mazhabnya. Tadi mazhabnya ini Syafi'i, kalau yang mazhabnya tauhid itu Mu'tazilah. Nanti di sini kan berbeda. Nanti mengatakan Allah itu ada di atas, di aras, bersemayam di atas aras. Jadi Allah itu tempatnya di aras. Ada yang mengatakan tidak, Allah itu tidak di situ. Makanya ketika Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi naik ke Sidratil Muntaha sampai ke alam istawa, kemudian dia melihat Allah. Dari yang lain selain Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan berarti Allah ada di situ karena Nabi melihat Allah di situ. Yang kita pahami di Ahlus Sunnah tidak, bahwa Allah tidak di situ, dia masih jauh, bukan di alam istawa. Bagaimana cara memahami? Kalau saya mengatakan begini, saya naik ke lantai 2 masjid, dari lantai 2 saya naik ke loteng, dari loteng kemudian saya naik ke menara, di menara saya melihat matahari, atau di menara saya melihat bulan. Apakah bulan ada di menara? Tidak, itu masih jauh. Tapi nanti bisa melihat bulan kalau di menara. Nabi naik ke alam istawa, baru di situ dia melihat Allah. Apakah Allah di situ? Tidak, dia masih jauh dari situ. Begitu cara memahami di Ahlus Sunnah. Tapi dia mengatakan memang Allah duduk di situ. Wah, itulah yang menganggap bahwa Allah itu istiwa, itu duduk. Ini itu tauhid. Nanti baru-baru itu Pak. Di sini banyak orang campur-campur. Kajian tauhid, kajian tasawuf. Kajian tasawuf dikasih turun ke tauhid. Nanti fikih ditarik ke tauhid. Makanya banyak yang salah. Ketika kemarin ada ceramah mengatakan hormat kepada bendera merah putih, musyrik. Kenapa? Karena menyembah selain Allah.
itu karena contoh tasawuf, adab ditarik ke tauhid. Sungkaman dengan orang tua musyrik karena sujud selain kepada Allah. Oh, itu fatal itu. Karena contoh adab ditarik ke tauhid. Fatal itu. Kalau itu mau dipakai, Pak, semua musyrik. Bawa proposal ke Pak Bupati, musyrik juga karena mengharap rezeki selain daripada Allah. Nah, iya. Makan obat itu juga musyrik karena dia bilang sembuh gara-gara penyakit, obat dimakan. Makan nasi kenyang berarti musyrik juga itu. Karena dia menganggap kenyang karena gara-gara nasi, bukan karena Allah. Musyrik semua itu. Bawa ATM juga musyrik itu. Karena bisa dapat rezeki hanya memasukkan uang ke dalam ini. Itu musyrik semua itu, Pak. Kalau dipahami bahwa semua yang memberi manfaat. Makanya orang tua kita dulu itu pakai cincin, pakai keris. Itu tidak pernah terpengaruh akidahnya. Karena dia mengatakan semua ini benda Allah yang mengadakan. Dan tidak mungkin ada sesuatu yang tidak punya manfaat. Tapi manfaatnya Allah yang memberikan, ini hanya pengantar. Makanya tidak berubah akidahnya. Yang sekarang berubah. Saya pakai cincin ini insya Allah tidak mati. Wah, itu jadi fatal. Nah, makanya ulama dulu karena tauhidnya sudah mantap, akidahnya sudah mantap, apapun yang dipakai tidak pernah terpengaruh. Dia pegang keris, dia pegang cincin, pegang ini, tidak terpengaruh karena tauhidnya tidak bergeser. Yang sekarang tauhidnya tidak ada, pegang benda, percayanya ke benda. Nah, ini yang perlu saya luruskan juga ini, Pak. Karena banyak orang keliru. Ada mengatakan yang punya cincin, agak jernas sengogi, engkau lau basina, musyrik. Itu tidak musyrik. Semua apa yang diciptakan oleh Allah itu ada manfaatnya. Cuma jangan katakan manfaatnya dari situ, tapi Allah yang memberikan. Sebagaimana Khalifah Umar ketika dia mengirim surat ke Sungai Nil. Coba, Khalifah Umar itu hebatnya kalau pemimpin hebat, Bu. Pemimpin jujur itu dia kirim surat ke Sungai Nil. Jadi dia tulis surat, wahai Sungai Nil, saya dapat informasi bahwa engkau tidak mengalirkan lagi air. Airmu surut, padahal masyarakat membutuhkan airmu. Maka jika engkau mengalirkan air karena dirimu, maka aku mohon jangan kau mengalirkan air. Tapi jika engkau mengalirkan air karena izin Allah, maka kami akan memohon kepada Allah agar air itu mengalir. Maka surat itu dilemparkan ke Sungai Nil, langsung muncul airnya kembali. Itu hebatnya pemimpin, Pak, kalau jujur. Kalau pemimpin tidak jujur, air sumur ada, hilang. Kalau pemimpin tidak jujur. Iya. Makanya saya wasiatkan dalam agama begitu, Pak. Kemudian naik satu tingkat disebut kajian ihsan. Di sini nih mursyid kita berada. Ihsan itu masuk dalam tarekat. Mazhabnya ada Khalwatiyah Sammam, ada Khalwatiyah Yusufiyah, ada Saktari, ada Ahlaki, ada Kadiri. Di situ mazhab. Ulamanya disebut mursyid. Jadi bukan murabbi, tapi disebut mursyid. Dari kata irsyad. Itu tidak mudah. Kalau ulama fikih, hukum-hukum. Kalau ulama tauhid, akidah. Kalau ulama tarekat, mursyid, itu akhlak. Makanya orang tasawuf itu bilang begini. Kalau wudumu pernah kau pakai berbohong, maka jangan pakai sholat. Karena itu sudah kotor. Itu tarekat. Jadi kalau kita sudah berwudu untuk sholat maghrib, kemudian nonton di TikTok, ada orang goyang-goyang begini, perempuan, itu sudah kotor wudunya. Jangan pakai lagi sholat. Wudu yang sudah dipakai berbohong tidak boleh dipakai sholat. Karena wudu itu at-tuhuru, bukan an-nadhafah. Kebersihan itu kan an-nadhafah, at-tuhuru, at-tazkiyah, az-zakah. Kalau an-nadhafah sampai yang kelihatan, kotoran yang nampak. Kalau at-tuhuru hakiki, makanya wudu itu apa yang dibersihkan? Makanya wudu itu bukan membersihkan, tapi mensucikan. Makanya orang yang ada wudu kena najis itu tidak batal wudunya. Kita sudah berwudu injak tai ayam, itu wudu tidak batal. Ada orang salah paham, kalau sudah berwudu injak tai ayam, batal wudunya. Itu tidak. Cuma tidak boleh sholat karena kita mutanajis. Jadi kalau sudah berwudu injak tai ayam, bersihkan najisnya, tidak usah wudu kembali. Kan gitu. Namanya salah paham. Kalau sudah injak tai ayam, tidak bisa lagi sholat. Ya memang tidak bisa sholat karena kita mutanajis. Tapi tidak batal wudu. Nah, yang membatalkan wudu itu menyentuh kemaluan tanpa pelapis. Itu pun dua versi. Karena Nabi ada yang tanya,
ada Arab Badui. Itu orang Arab dari gunung. Turun ke Nabi. Tanya, ya Rasul, kalau kami sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian kami ingin sholat, apakah kami harus berwudu kembali? Nabi mengatakan tidak usah. Karena yang kau sentuh itu sama dengan anggota tubuh yang lain. Inilah yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Tapi dalam ilmu mustalah al-hadis, 29 hari kemudian ada 3 anak muda mendatangi Rasulullah dengan pertanyaan yang sama. Wahai Rasulullah, kalau kami sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian kami ingin sholat, apakah kami harus berwudu? Apa kata Nabi? Berwudu kalian semua. Pertanyaannya sama, jawabannya beda. Nah, disinilah dipakai kaidah hukum. Imam Syafi'i menggunakan kaidah tarjih. Oh, hadis pertama tadi Nabi mengatakan tidak apa-apa. 29 hari kemudian datang anak muda bertanya, mengatakan Nabi berwudu kalian semua. Berarti yang hadis lama tidak dipakai. Itu namanya dinasih mansukh. Makanya kalau sekarang amandemen undang-undang. Undang-undang lama tidak dipakai, yang dipakai undang-undang baru. Itu tidak dipakai, itu di amandemen. Kemudian yang kedua, orang tua yang bertanya sendirinya, tidak ada saksinya. Ini 3 anak muda, berarti orang tua ini tidak ada saksinya, tidak kuat hadisnya. Makanya dipakailah hadis bahwa menyentuh kemaluan tanpa pelapis batal wudu. Tapi Imam Malik melihat dari sisi yang berbeda. Apa kata Imam Malik? Tunggu dulu. Hadis pertama tidak Nabi mengatakan batal. Berarti masih dipakai. Coba lihat siapa yang bertanya. Yang bertanya pertama orang tua. Yang kedua anak muda. Berarti bukan menyentuhnya yang membatalkan, tapi syahwat. Karena kalau orang tua yang sentuh kemaluan, itu mungkin gatal gitu na pegangi. Atau nagaruk-garuk gitu, tidak apa-apa, tidak ada di syahwatnya. Tapi kalau anak muda yang pegang, karena pasti ada syahwat, maka itu batal. Sehingga dia mengatakan bukan menyentuhnya menyebabkan batal, tapi syahwat ketika menyentuhnya. Itu sama-sama hadisnya tapi beda pendapat. Itu fikihnya. Tapi kalau dalam tasawuf, tidak bisa. Sama Pak kalau singgah di warung. Ulama sufi itu kalau singgah di warung, pasti dia bayar dulu baru makan. Iya. Karena makanan yang kita makan tanpa dibayar itu bisa dihukumi haram. Hati-hati Pak. Makanya di KFC itu kalau kita masuk di KFC bayar dulu baru makan. Yahudi pakai metode tasawuf. Kalau kita nanti kenyang tusuk gigi baru tanya berapa mas. Nah, bagaimana kira-kira kalau kita sementara makan kemudian kita meninggal, nah makanan itu tidak terbayarkan. Maka disitulah memasukkan makanan yang tidak suci dalam diri kita. Nabi itu tidak memakan sesuatu kecuali itu sudah betul-betul menjadi miliknya. Tidak ada bedanya kita pergi ke tetangga, tak ambil mangganya, kita makan dulu, nanti sudah dimakan baru diminta. Sama kalau singgah di warung, makan dulu baru bayar. Itu tidak ada bedanya. Mulai pusing bapak-bapak ini. Hanya kalau ngaji tasawuf itu tidak mudah. Kayaknya jangan coba-coba menyalahkan ulama-ulama, terutama mursyid kita ini. Kalau ada yang diucapkan, itu jauh pandangannya dia. Makanya sama dengan Gus Dur. Semua ucapannya nanti terbukti padahal orang mengatakan dia gurau. Tapi nanti terbukti setelah beliau wafat. Kenapa? Karena dunia dipendekkan oleh Allah. Iya. Tadi saya melihat ada beberapa karamah beliau. Bisa mengetahui bahwa orang ini tinggal sekian hari. Itu karena koneksi ruhiyah. Beliau ini tidak wafat bagi kita. Dia masih hidup. Makanya orang meninggal itu Pak sebenarnya Nabi kan sudah sampaikan. Ini cuma kita tidak pakai aja itu. Nabi kan mengatakan an-naum ahul maut. Tidur itu saudara dengan mati. Itu aja dipakai Pak. Pelajari aja tidur. Semua pendapat-pendapat itu yang liberal terbantahkan dengan hadis ini. Yang mengatakan tidak ada asap kubur itu terbantahkan dengan an-naumu ahul maut. Saya pernah ngaji khusus hadis ini. Itu 2 hari 2 malam. An-naumu ahul maut. Saya bongkar sedikit ya. An-naumu ahul maut ini, tidur itu saudara dengan mati. Cuma Nabi tidak mengatakan tidur itu sama dengan mati. Dia cuma mengatakan saudara. Kalau saudara itu artinya sama. Saya kasih tahu, kalau orang tidur kemudian bermimpi, itu bisa melihat. Kan bisa melihat. Ya kau angkat tahu matinro nakatulu-tulu, dia bermimpi melihat dirinya ke sawah, bermimpi melihat dirinya ke Jakarta, bermimpi melihat dirinya ke Makassar misalnya, atau ke kebun. Itu melihat padahal matanya tertutup. Orang tidur itu kan matanya tertutup. Nah pertanyaannya, mata apa yang dipakai melihat orang yang tidur itu ketika dia bermimpi sehingga dia bisa melihat? Coba. Kan
Kita bermimpi itu melihat si anu datang, padahal matanya tertutup ketika dia tidur. Mata apa? Dia mengatakan itu mata batin, bukan. Mata batin itu berfungsi ketika orang terjaga. Tapi ketika orang tidur itu tidak. Itu yang disebut dengan ruh idafi. Ini pula lah yang terus berjalan ke kiri kemana. Kadang itu Pak Bu, saya kasih tahu supaya saya bongkar sedikit hakikat tasawuf ini, supaya nanti kita larinya ke situ. Biasa ada kampung kita masuki, apakah pergi acara pesta pernikahan atau apa, kita biasa mengatakan, kayaknya saya pernah bermimpi ke sini. Ya kan biasa begitu. Atau ada sesuatu dikerjakan kagak jama maka daki. Sama nasa biasa kau tulu-tulu ya gagak. Biasa begitu. Sebenarnya itu idafi yang sudah sampai ke situ, jasad kita belakangan datang. Kalau orang bongkar itu, tembus itu Pak. Itu ilmu kasyaf menggunakan lipatan bumi. Tapi saya tidak bongkar ke situ dulu. Nanti saya kasih tahu. Nanti kan ada jalurnya. Kemudian orang tidur kalau mimpi disiksa itu merasakan sakit. Mimpi dikejar anjing. Oh bangun ngos-ngosan, keringatan. Padahal dia tidak lari. Itu ibarat siksaan kubur. Yang jasadnya tidak disentuh tapi merasakan sakit. Itu yang banyak orang tidak pelajari di situ Pak. Jadi orang mengatakan tidak ada azab kubur itu karena tidak paham ilmu itu. Kemudian, ini intinya. Orang bermimpi bolak-balik ke Jakarta, padahal dia cuma tidur 10 menit. Perjalanan singkat dia bisa ke Jakarta, dia bisa ke Makassar, melihat dirinya di Jakarta keliling, pulang, padahal dia cuma tidurnya 10 menit. Bahkan biasa bermimpi di beberapa tempat, lihat dirinya di Jakarta, kemudian bermimpi lagi, lihat dirinya ke Makassar, padahal tidurnya 10 menit. Kalau dia baru berjalan normal, tidak mungkin bisa sampai. Tapi karena ruhnya yang diperjalankan, maka dia bisa kemanapun. Tapi waktunya lama. Dia rasakan lama di sana, padahal dia cuma duduk atau dia cuma tidur 10 menit saja. Bagaimana? Waktu di alam mimpi yang begitu singkat, ketika ditarik ke alam lahiriah, itu begitu lama. Begitulah ulama kita. Kenapa dia bisa mengatakan seperti Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale? Apa yang dia bilang? Saya ngaji kitab Al-Um 30 tahun sama Imam Syafi'i. Padahal dia tidak ketemu. Itu kalau orang pakai rasionya, itu dia bilang orang gila. Karena dia tidak pelajari alam hakikat. Oke, saya tarik ke modern supaya kita tidak bingung. Apalagi anak santri kita supaya tidak bingung. Kalau kita mau ke Makkah sekarang, mau ke Tanah Suci sekarang, atau mau ke Madinah sekarang, bisa. Saya kasih kunci. Kita bisa membagi 2 diri dalam satu waktu. Bagaimana ilmunya? Ambil HP Android, kemudian lakukan video call. Video call, nanti suara kita ada di Mekah. Kalau ada orang di Mekah, suara kita ada di Mekah, gambar ada di Mekah, padahal kita ada di sini. Tidak ada kabel di handphone, tidak ada kabel. Kenapa bisa kita ada di dalam situ? Padahal di sini hanya perangkatnya besi dan timah. Kenapa bisa masuk ke sini? Ini alam apa? HP ini kan masih alam dunia. Tapi kenapa kita bisa masuk ke situ? Kelihatan ada di Mekah, bisa bicara, didengarkan suaranya. Itu tadi yang dilakukan oleh mursyid kita ketika dia berjalan melarang orang yang ikut dengannya itu ngomong, dan ketika dia melihat sesuatu. Itu karena yang diperjalankan bukan alam lahiriah, tapi alam metafisika. Maka disitulah yang dipakai mursyid tarekat. Dia bisa melihat sesuatu, dia bisa melintasi dengan waktu yang singkat, tapi dia bisa sampai dengan waktu yang sangat singkat. Kalau normal tidak bisa. Kalau orang naik pesawat ke Mekah mungkin butuh 9 jam, tapi kalau video call sepersekian detik dia bisa berada di situ. Itulah yang dipakai para sufi, karena nurnya dia miliki, kalbunya adalah transitornya, tapi ruh yang koneksi itu bisa berada di situ. Makanya jangan heran kalau ulama bisa tawaf di Mekah, di Ka'bah, padahal dia ada di sini. Ini saya belum bongkar Pak Bu. Ini masih ada alamnya masuk ke dalam. Tapi kalau itu yang dibahas, bahaya juga. Saya tidak sampai ke situ, tapi saya akan kasih tahu bahwa itulah alam yang dipakai para ulama-ulama sufi. Iya. Kenapa bisa koneksi? Makanya Allah itu kan tidak jauh. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu kan dekat. Tapi kapan dia jauh? Ketika kita tidak koneksi. HP juga begitu. Kadangkala HP-nya berdekatan, tapi karena jaringan tidak connect, itu tidak bisa nyambung. Walaupun HP-nya berdekatan. Tapi kalau HP berjauhan, koneksi jaringannya kuat, itu bisa. Ulama dulu seperti itu. Tapi hati harus dijaga, tidak boleh berbohong.
Sekali bohong tertutup. Maka dia itu lebih baik mati daripada bohong. Dan semua yang pengaruh keduniawian pasti dia buang. Tapi tidak meninggalkan dunia, tidak. Pengaruh keduniawian dia tidak masukkan ke dalam kalbunya. Sehingga ketika dia sholat tidak terganggu dengan kehidupan dunia. Kalau kita masuk semua kehidupan dunia, Allah yang keluar. Kencang-kencang Allahu Akbar, tidak bisa konek. Kenapa? Karena yang mengisi semua dunia. Nah, iya, ulama dulu dunianya, makanya ada istilahnya itu jamaah tablik. Dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Kemudian ini kan istilah-istilah, itu istilah tasawuf yang ditarik, cuma banyak yang memahami sederhana. Makanya ini masyarakat banyak, pondok pesantren kita luar biasa, santri-santri kita. Saya tadi kasih tahu Pak Kiai, sebaiknya seluruh santri itu mondok, jangan bolak-balik. Mestinya santri itu mondok, tapi pesantren itu bukan tempat untuk menjamin anak kita menjadi baik, tidak. Jadi pesantren itu bukan tempat sulap, tapi pesantren itu tempat mengajarkan tata cara hidupnya Nabi, mengajarkan akhlaknya Nabi. Kalau dia tidak bisa mengambil itu jangan salahkan. Jadi fungsinya guru itu hanya mengajarkan, bukan membuat anak itu pintar. Karena yang membuat pintar itu adalah urusan Allah. Makanya guru-guru di pesantren jangan pernah berharap santrinya mau pintar, jangan. Jadi aku pak guru ki aja tamelo ko macai anak-anak tak. Jangan mau kalau anak-anak kita jadi beriman, tidak. Karena yang mengurus itu urusannya Allah. Urusan kita cuma satu, ajarkan apa yang kau telah ketahui, baru serahkan kepada Allah hidayahnya. Itu aja kuncinya. Kenapa banyak guru stres? Karena dia mau bikin pintar muridnya. Nah kalau tidak pintar nih muridnya marah-marah nih. Nah kalau marah-marah pasti tidak ikhlas. Itu aja kuncinya kan. Jadi kuncinya guru, ajarkan apa yang kau miliki dan ikhlas doakan ke anak yang telah kau ajarkan agar diberi hidayah. Jangan pernah berharap anak kita mau pintar, jangan pernah berharap anak kita mau cerdas, anak kita mau beriman. Tidak, serahkan kepada Allah semua hidayahnya, nanti dia yang ngurus. Karena yang dilihat Allah bukan hasil tapi prosesnya. Ibu-ibu juga jadi masalah, bapak-bapak. Nanti kalau ada anaknya nakal baru dikasih masuk di pesantren, bikin ancaman lagi. Nakal kok gue bawa ke itu ke pondok. Ini jadi masalah juga. Iya, betako loh ikut lo pesantren ini. Baru anaknya dikasih masuk di pondok langsung mau jadi ulama. Wah, fatal itu. Besi taisangan apa tama memang jadi ulawang, enggak bisa. Iya. Kalau besi karat dikasih masuk palingan dipoles. Kalau mobil rusak ronsokan dikasih masuk di bengkel harus dipukul, baru diamplas, baru didiko. Itu baru bagus. Kalau mobil ronsokan dikasih masuk dan tidak mau dipukul, jangan harap jadi bagus. Karena sudah penyok baru dikasih masuk. Apa artinya bu? Kalau anak nakal dan tidak dipukul, tidak bisa lurus. Kan gitu. Tapi saya di pondok itu pak bikin aturan ke anak-anak. Pokoknya jangan sentuh ketika anak itu melanggar. Jangan pukul. Kasih apa? Kasih sholat sunat taubat 50 rakaat. Gurunya saja tidak pernah sholat sunat taubat 50 rakaat. Itu kalau disuruh sholat 50 rakaat, orang tuanya mau protes, tidak bisa protes. Sholat sunat taubat 50 rakaat, sholat tarawih saja 20 rakaat, orang stres, apalagi 50 rakaat. Baru diancam santrinya, kalau melanggar lagi nanti sholat taubatnya cukup 70 rakaat. Takut itu. Jadi dia dapat pahala, taubatnya juga insya Allah. Jadi tidak disentuh. Anak-anak kita kan bahaya, kena ham semua. Dulu padahal perintah agama itu meminta untuk dipukul kalau sudah 10 tahun tidak sholat dipukul. Tapi kita kan tidak sentuh anak-anak karena kena ham. Ya makanya gitu, kasih hukuman sholat sunat taubat 50 rakaat. Baru istighfar 1000 kali. Oh sudah insya Allah. Iya, orang tuanya dapat. Tapi bu, saya kasih tirakat. Setiap malam kirimi Fatihah anak-anak kita yang di pondok. Sebut ila ruh wa nafs wa jasad. Kemudian sebut namanya. Kirimkan 11 kali. Nanti khusus malam Jumat baca 41 kali. Khususkan ke anak. Insya Allah berkahnya. Yang kedua, saya kasih amalannya bu ya. Yang kedua, puasa Senin Kamis kalau mampu. Insya Allah itu tirakat supaya anak kita barakah ilmunya. Yang ketiga, kalau ada guru di sini yang kita senangi betul karena ilmunya, karena dia hebat, maka sedekahi dia setiap hari Jumat. Sedekah di masjid tapi niatkan pahalanya untuk gurunya itu. Maka ilmu itu, ilmu barakahnya akan pindah ke anak. Makanya Imam Syafi'i itu ketika ditanya bagaimana kau bisa menghafal semua kitab-kitab para gurumu, apa jawabannya?
Karena saya mensedekahkan guruku setiap hari Jumat, yang saya kagumi itu saya sedekahkan sehingga ilmunya bisa saya ambil. Tas sumbangan ini tapi tanya untuk ini. Tanya kang pahalana lo ku guruna. Yang ada kiai di sini mengajar gurunya, itu yang kita sedekahkan. Karena masalah memang juga orang tuanya anak-anak banyak Pak. Kita yang didik anak-anaknya, kita yang ajar setiap malam, bikin pintar, sekalinya sedekah ke orang lain. Bukan ke gurunya. Mestinya itu kalau datang jenguk anak, tasidakai guruna. Doakan, minta didoakan. Gurunya itu tidak mungkin minta. Jangan kini luar sedekah. Masa tahu mewai anak tak ada apa DC-nya anak tak bimbing anak tak untuk menjadi orang baik. Baru orang yang disedekahi. Coba pikirkan. Sama je pembimbing haji. Dia yang selalu ajarkan doanya labbaik Allahumma labbaik. Sekalinya jemaah haji menyumbang ke orang Pakistan. Stres pembimbingnya itu. Iya kan? Kan banyak begitu. Saya kasih tahu. Ini pondok pesantren. Di sini dibangun bangunan yang kokoh. Jangan sampai cahaya ini redup di tempat ini. Nurnya mursyid kita masih ada di sini. Tapi saya kasih tahu. Berapa harta yang kita wakafkan di pondok Pak Bu. Yang punya kebun nanas. Berapa pohon? Kalau 1000 pohon, sumbangkan 10 pohon khusus untuk pesantren. Bikin MOU dengan Allah. Ya Rob, ini kebunku. Sekian ribu pohon nanas. Saya sisakan 100 pohon, saya wakafkan ke pondok. Tapi ya Rob, aku minta selamatkan tanaman ini. Insya Allah tidak setengah mati kita mengurus. Kenapa? Karena ada wakaf. Yang punya kebun sawit, ambil 1 baris, masukkan ke pondok. Ini yang banyak orang tidak gunakan Pak. Masa kita punya tempat di sini mendidik anak-anak. Kita bilang gurunya besar pahalanya. Oh tidak. Pimpinan pesantren besar pahalanya. Tidak. Anak-anak yang belajar besar pahalanya. Tidak. Siapa yang paling besar pahalanya? Yang mewakafkan hartanya di pondok, membangun asrama, membangun kelas. Kenapa? Pahala gurunya yang mengajar, pahala santri yang belajar, pahala pembina yang mendidik, dikumpul semua, baru dikasih kepada orang yang mewakafkan hartanya untuk membangun asrama. Kenapa? Tidak mungkin ada anak belajar, tidak mungkin ada guru mengajar, tidak mungkin ada pengurus seandainya tidak ada tempat. Maka yang mewakafkan tempat belajar itu dikumpul semua pahala yang mengajar, sekaligus yang belajar baru diserahkan ke dia. Itulah kenapa orang yang bangun masjid itu dibangunkan istana di dalam surga, biar tidak sholat. Orang yang sedekah ke masjid itu kalau tidak sholat Pak, itu tetap ada rumahnya di surga, dijanji. Tidak mungkin Allah meninggalkan janjinya. Nabi sudah bilang, man bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun rumah Allah di muka bumi, maka dibangunkan istana di dalam surga. Pasti ada hotelnya di surga. Kalau sudah menyumbang ke masjid, biar tidak sholat, cuma tidak masuk. Iya pastilah. Makanya dikasih tahu dibangunkan istana, bukan dibilang masuk surga. Kan gitu. Sama juga orang yang sogok dengan orang menyogok, tidak berdosa itu. Coba cari. Adakah hadis yang mengatakan orang disogok dan menyogok berdosa? Tidak ada. Makanya kalau ada bupati menyogok, ada wali kota menyogok, ada camat menyogok, ada kepala desa menyogok, tidak berdosa. Yang ambil sogokan tidak berdosa juga. Hadisnya cuma bilang ar-rasi wal murtasi pinar. Yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Itu sih. Tidak berdosa. Kalau berdosa kan bisa bertaubat. Makanya disebut masuk neraka karena sudah ada kaplingnya. Ini penting ya. Makanya bu, yang punya kebun sisakan. Kalau 1000 pohon, ambil 10 pohon. Khusus diniatkan untuk pesantren wakaf. Wakafkan. Punya 100 pohon sawit, ambil 10 pohon atau 5 pohon, wakafkan. Semua hasilnya dikasih masuk di pondok. Pondok pesantren ini harus siapkan kaleng koin. Bikin kaleng koin, kasih ke orang yang mau mewakaf. Nanti dia isi di situ. Setiap 1 bulan kita jemput itu. Nanti itu menjadi wakaf dan itulah menjadi milik kita. Pesantren ini harus buka lelang wakaf di sini Pak. Jangan mengharap bantuan pemerintah. Bikin lelang wakaf. Saya bangun pondok pesantren itu tidak sama sekali tidak terima bantuan pemerintah. Kenapa? Bukan karena saya menolak, tidak. Tapi saya memang tidak berharap ke situ. Karena masih banyak pesantren yang butuh bantuan. Bagaimana caranya? Bikin kamar wakaf. Misalnya 1 kamar 33 juta. Ada orang dermawan mau menyumbang, tulis namanya di situ. Kamar ini diwakafkan oleh haji ini.
Tulis semua. Jadi yang di pondok saya itu semua kamar ada namanya. Almarhum ini, almarhum ini. Setiap anak yang tidur menghafal di dalam situ setiap malam dia dapatkan pahalanya. Ketika dia meninggal itulah harta yang dimiliki selamanya. Tidak mungkin diambil oleh orang lain. Rumah yang kita tempati ketika anak mengambil itu sudah terputus. Dijual anak kita sudah terputus. Tapi yang di pondok pesantren ini wakaf kita itu berjalan selamanya. Masa kita tidak bisa memasukkan uang? Dicicil saja Bu, 5 juta setiap tahun. Kasih pembina pondok, dirikan asrama, bikin di situ memang asrama wakaf. Jadi setiap satu kamar berapa juta. Kita tinggal sedekahkan setiap. Kalau tidak ada uang Ustaz, itu kebun tak itu yang saya bilang tadi, ambil 10 pohon, semua penjualannya masukkan ke pondok sebagai wakaf. Itu luar biasa Pak Bu. Kenapa? Yang di rumah itu nambil orang. Nabi bilang ada di suamiku, Nabi biar suami tak nambil orang kalau mati. Gimana tidak nambil? Makanya emas jangan dikumpul-kumpul banyak, nanti istri kedua yang ngambil itu. Banyak ibu-ibu di kampung saya begitu Pak, emasnya sampai siku, kalau sedekah 2.000 rupiah. Tapi tidak ada di sini, tidak ada di sini. Ibu-ibu di sini dermawan semua insya Allah. Sabar semua kalau tidur. Ya Bu? Ya. Iya. Jangan meninggal kecuali tidak ada wakaf. Rugi betul kita. Apa yang kita miliki Pak? Tidak ada. Hanya wakaf yang dimiliki selamanya. Kenapa ada pesantren begini dibangun mursyid kita tercinta almarhum al-maghfurlah? Itu karena ingin melihat masyarakat masuk ke dalam surga. Ingin melihat masyarakatnya selamat. Kenapa ada dipotong sekian rupiah dulu katanya itu dipotong ketika ada penghasilan kebun dipotong sekian rupiah diambil. Itu supaya masyarakat itu selamat. Bu, mau masuk surga? Tidak melalui jalur sirat, tidak ditimbang amalnya. Mau? Ada caranya. Itu sedekah. Tapi ini kurang Pak. Ini jarang orang ceramahkan. Tingkatan sedekah itu ada 5. Yang pertama ada sedekah rahasia. Sedekah rahasia ini yang paling tinggi. Kalau ibu bapak punya penyakit seperti kanker, dokter sudah angkat tangan. Atau ada penyakit yang tidak bisa ditemukan oleh dokter, pakai jalur ini tadi, sedekah rahasia. Di dalam satu riwayat, Rasulullah menyampaikan bahwa ada orang nanti baru berjalan menuju kepada mahsyar, itu sudah dijemput oleh malaikat, dibawa ke ila rafiqil a'la, tidak dibawa ke mizanullah, tidak ditimbang amalnya. Apalagi lewat titian siratal mustaqim itu tidak. Karena baru berjalan menuju kepada mahsyar sudah dijemput. Siapa dia? Rasulullah mengatakan orang yang bersedekah tapi dia tidak tahu siapa yang disedekahi dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Ini penting saya sampaikan. Itu tidak dibawa kepada mahsyar, baru jalan menuju kepada mahsyar itu sudah dijemput, dibawa ke ila rafiqil a'la, di tempat yang sangat tinggi. Allah nyuruh malaikatnya, hai malaikat itu fulan bin fulan, ambilkan sebelum dia ke sana, bawa ke sini. Coba, itu hadis sahih. Bagaimana caranya? Ibu bapak tanya ke pembina di sini pondok, adakah anak yatim piatu di sini? Adakah anak fakir miskin di sini? Kalau mengatakan ada, kasih tahu nih. Nggak usah kasih tahu saya namanya, jangan perlihatkan saya fotonya, orangnya nggak usah ketemu dengan saya. Tapi anak itu juga jangan kasih tahu kalau saya yang membantunya. Itulah yang dimaksud Nabi, yang sedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, yang bersedekah pun, yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Jadi tahu mas sumbangnya dia nisangi makadaniga na sumbang, tahu isumbangnya dia tahu nisangi makadaniga sumbang. Bayarkan kantingnya anak-anak kita itu tanpa memberitahunya bahwa saya yang membantu. Nanti ketika anak itu selesai sekolah di sini, kita ketemu di luar, kita tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya. Dia pun tidak pernah tahu kalau kita yang membantunya. Nanti orang seperti ini kata Nabi baru berjalan kepada mahsyar sudah dijemput oleh Allah, dibawa ke ila rafiqil a'la. Tapi kalau yang ngumpul anak yatim dijejer di atas panggung, baru dikasih amplop, baru disorting, itu masih di blender. Nggak langsung itu. Saya kasih tahu memang. Itu belum langsung itu. Makanya kalau mau rahasia pakai jalur itu. Datang ke pembina, tanyakan, ada anak yatim? Ada. Nggak usah kasih tahu saya namanya, nggak usah kasih tahu orangnya. Nanti saya bantu untuk bayarkan pembayarannya sampai selesai. Nggak usah ketemu dengan siapa. Yang kedua manfaatnya apa? Ketika ibu kena penyakit, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru minta kepada Allah, puang,
talengak barakak na iya pagkasiwe ku tapalapak kapula ko masalah, itu langsung dicabut. Itulah yang disebut dengan bertawassul dengan amal soleh. Ini yang jarang orang miliki, Pak. Karena sedekah itu kan tingkatannya gitu, yang rahasia. Ada juga yang kedua, kalau tidak bisa pakai bayar begitu, tidak bisa pakai yang kedua. Bagaimana? Ada orang minta sumbangan, ambil uangnya, jangan lihat uang berapa. Buka, kalau ada orang minta sumbangan, kasih kunci tempat uang. Ini kunci laci, silakan ambil uang di sana. Bisa sedekah begitu, Bu? Hah? Ya kau kata milau sumbangan, talik bani kunci ngonro adita. Ini kunci tempat uang, pergi mau ambil, ada di situ di dalam. Atau kita kasih pin ATM. Bisa? Oh, enggak bisa. Kalau enggak bisa, pakai yang ketiga. Bagaimana caranya? Kalau orang minta sumbangan, buka laci, jangan lihat uang berapa, tutup mata, ambil 2-3 lembar, kemudian kasih ke orang yang minta itu tadi, jangan lihat uang berapa. Itu hadis qudsi. Allah mengatakan, siapa hambaku memberikan kepadaku, dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Nah, bisa kira-kira? Makanya kalau lewat celengan, kumpul uang di saku, ambil 1-2 lembar, masukkan ke celengan, jangan lihat uang berapa. Kalau kita kadang bolak-balik, ditarik uang 100, didorong lagi masuk. Nah, salah cabut. Nah, ini kan jadi masalah. Sedekahnya 2.000 rupiah, uangnya juga uang kusut, kesik masuk lana tukar gitu panitia. Nah, baru mintanya besar-besar. Ini penting saya wasiatkan. Sedekah itu menolak bala. Makanya sedekah itu pancingan. Biasa memancing, Bu toh? Biasa kita memancing. Biasa memancing orang di sini. Biasa. Kalau orang memancing itu nak kasih cacing di pancingan, itu cacing untuk ikan atau untuk kita? Untuk ikan. Kalau untuk ikan jangan pakai pancing, cacing saja dilempar. Coba pikir, itu cacing untuk kita atau untuk ikan? Bukan untuk ikan. Kalau untuk ikan tidak usah pakai pancing, cacing saja dilempar karena kita mau kasih makan ikan. Tapi kenapa pakai pancing? Itu namanya memancing, karena tidak bisa diambil kalau tidak pakai itu. Makanya sedekah tidak pernah untuk pondok, itu selalu untuk kita. Itulah yang dilakukan mursyid kita. Kadang meninggalkan sesuatu, ambil mini, itu memang untuk masyarakat. Kenapa? Karena dia hanya memancing dalam kehidupannya. Begitu, itu yang dipakai. Kan memancing begitu, toh. Cacing itu bukan untuk ikan, untuk kita. Cuma dipancing baru bisa diambil. Kalau tidak mengerti, saya rubah lagi. Pernah lihat mobil tangki? Mobil SPBU itu yang Pertamina punya. Berapa liter solar na bawa? 5.000 liter. Tapi kenapa singgah di Pertamina isi solar? Nah, ada solar na bawa 5.000 liter. Kenapa? Kok bisa kehabisan solar? Nah, ada solar na bawa? Itu karena tidak ada selang dari tangki besar turun ke mesin. Artinya apa? Biar banyak rezekimu di lauhul mahfuz, kalau kau tidak buatkan jalur, tidak akan turun. Makanya menyumbang 2.000 rupiah itu pipet. Rezekinya nyangkut-nyangkut. Ditiup tidak bisa lancar karena pipet. Kalau mau besar kasih 100.000, itu sudah selang. Lebih besar 1 juta. Makanya rezeki begitu, dibuatkan jalur. Iya, kalau 2.000 jalurnya ya putus-putus. Apalagi kalau bikin pantangannya rezeki. Oh, banyak. Apa pantangannya rezeki, Bu? Kancing baju dari atas ke bawah, itu pantangan rezeki itu. Mestinya kalau kancing baju itu dari bawah ke atas. Itu ilmu hikmah. Jangan menjadikan pakaian sebagai lap, sementara dipakai baru dijadikan lap. Biasa kacamata ditarik baru dikasih begini. HP juga kadang begitu, digosokkan begini. Itu menunda rezeki 40 hari. Itu ada di kitabnya Imam Sarnuji. Yang ketiga, menggunakan pakaian robek. Baju, celana. Nah, sekarang anak-anak muda celananya robek semua padahal baru. Bagaimana tidak bisa laku? Karena itu. Anak gadis tidak laku-laku karena pakaian robek. Apalagi perempuan pakai daster, ambil cangkir ada dabunya, nah tarik lagi dasternya, nah pakai lap. Oh, itu menunda rezeki 40 hari itu. Bersandar di daun pintu, itu juga fatal gitu, Pak. Membiarkan jendela terbuka sampai waktu maghrib. Menyapu di malam hari di dalam rumah, itu membuat malaikat rahmat itu keluar. Itu fatal itu. Pakaian yang sudah dipakai dijadikan sebagai lap, alasan mau dicuci. Biasanya kan begitu. Ada bajunya dia kasih masuk di tempat cucian, tapi karena ada lantainya basah, dia bilang itu bisa aja dulu kau pakai sebagai lap. Nah, pakai sebagai lap, besoknya nak cuci, baru itu nak pakai cari rezeki. Oh, jangan coba-coba, tidak akan berhasil itu. Itu kuncinya. Semua itu, Pak Bu. Kan banyak itu.
Banyak sekali pantangan-pantangan itu, Pak. Itu di kitabnya Imam Sarnuji itu. Ibu-ibu banyak pantangannya begitu. Nah, kerjakan itu. Apalagi menyimpan pakaian di dalam rumah sampai 3 malam digantung. Oh, itu fatal itu. Dicabut keberkahan dalam rumah itu. Tempat jin. Apalagi rumah batu yang di dalam kamar ada WC. Bolak-baliklah jinnya masuk ke dalam kamar. Oh, fatal semua itu. Di situ banyak penyakit. Makanya orang dulu itu WC-nya dibawa. Karena rumah kayu. Sekarang rumah batu. Di dalam kamar ada WC. Nah, itu WC tempatnya jin laki-laki sama perempuan. Makanya kalau kita mau masuk apa dibaca? Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. Yang fatalnya pintu WC-nya dibiarkan terbuka di dalam kamar. Bolak-baliklah jin ke dalam kamar. Maka dia kena penyakit yang fatal. Yang paling parah tidak makan bersama keluarga. Anaknya makan di depan TV, bapaknya di kursi, istrinya di kamar. Dicabut berkah. Nah, Nabi mengatakan siapa yang makan berjamaah, Allah akan menurunkan berkah dan mengangkat penyakit. Makanya orang tua dulu itu kalau makan panggil semua anaknya sama cucunya sehingga dijauhkan dari penyakit. Sekarang tidak. Satu makan sambil nonton karton, bapaknya makan sambil main YouTube, istrinya main Facebook. Muncullah banyak penyakit yang dokter tidak bisa sembuhkan. Kan begitu, Bu, ya? Makanya kalau ada masalah, Bu, jangan kasih masuk di Facebook. Bikin status, aku menyesal. Apa menyesal? Baru bikin gambar lope-lope pecah. Ternyata kau begitu, tidak seperti dulu lagi. Seandainya katanya kau tahu memang tidak bakalan, padahal 5 cucunya. Nggak ada di sini. Ada. Jangan bikin status di Facebook, Bu. Tidak ada penyelesaian di Facebook. Kalau bilang ada penyelesaian, Ustaz, mana? Tambah parah gitu. Bikin status, aku menyesal, langsung ada duda di bawah. Sabar saya. Begitu, Bu, ya? Iya. Tidak ada penyelesaian. Coba kalau kita mau buktikan, pulang nanti, Bu, bikin status. Mohon maaf sahabat FB, saya punya utang 300.000, mendesak mau dibayar. Adakah yang bisa bantu? Baru di-share. Pasti di bawah tidak ada yang minta nomor rekening. Apa yang dia bilang? Up. Itu sih. Bilang ji up. Apa gunanya up? Tidak ada. Itu tandanya Facebook tidak menyelesaikan masalah. Nah, banyak orang sekarang itu di situ. Media. Jam berapa tidur Facebook, Bu? Bu, Facebook tidurnya jam berapa? Tidak ada. 24 jam terbuka. Makanya kalau kita tidak tutup, komunikasi keluarga hilang. Ini yang sering saya sampaikan ke anak-anak saya. Nah, ketika saya di rumah, tinggalkan itu. Kita bicara, kita duduk, makan bersama. Jadikan momen ini mungkin adalah momen terakhir kita bersama. Ini yang kadang orang tidak syukuri. Ketika bersama suaminya sama anak-anaknya, tidak pernah bersama. Coba kita kumpulkan anak-anak kita, duduk makan bersama. Jadikan, katakan ke anak-anak kita, mungkin ini momen terakhir kita bersama makan bersama anak-anak. Ini yang tidak kita syukuri, Pak. Kenapa banyak anak-anak tidak mau dinasihati? Karena dia hidup dengan Facebook, hidup dengan game. Orang tuanya nasihati marah-marah karena merasa terganggu. Sehingga banyak anak melupakan orang tua. Iya, jangan salahkan. Karena memang tidak ada ikatan emosional. Tidak sama orang tua dulu, ngomong sama anaknya. Sekarang tidak ada yang ngomong. Bahkan suami istri. Oko ni ranjange, ma Facebook materu, tidak tahu di mak game. Ngantuk, masing-masing tidur. Tidak pernah baku ngomong, padahal dia satu rumah. Itu yang terjadi sekarang. Apalagi kalau pejabat. Setiap hari di kantor, pulang ke rumah, makanya banyak perceraian terjadi. Hati-hati, Bu, jaga suami tak baik-baik. Dulu itu orang cuma curi sandal, curi emas. Sekarang banyak pencuri suami. Iya. Hanya saya ajarkan doa itu bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca doa itu 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh. Supaya Allah yang menjaga anak-anak kita, harta kita, dan diri kita. Baca 7 kali aja itu, Bu. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Kalau mau tambah bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Itu diamalkan itu. Kalau tidak hafal, baca 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Ayat Al-Husni. Itu ayat itu luar biasa. Laqad ja'akum. Siapa yang membaca 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh, itu dijaga betul itu, Pak. Bahkan dijauhkan dari musibah tiba-tiba. Kalau masih tidak bisa, kalau mau tidur baca basmalah 21 kali. Setiap di jari tangan itu ditutup bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu 10 di jari tangan, 10 di kaki, baru tekan di pusar 1 kali. Supaya kita tidak kena musibah, termasuk pencurian, kiriman santet, kemudian rumahnya juga tidak akan terbakar. Bahkan rumah itu tidak akan kena banjir, kecuali dia bikin rumah di pinggir sungai. Iya. Itu basmalah ditutup itu. Tapi kalau tidak bisa, saya ijazahkan ke santri-santri sekaligus ke pembina pondok pesantren ini. Saya ingin kasih tahu, ada 1 salawat jangan tinggalkan. Baca 1000 kali setiap hari.
Setiap hari baca 1000, itu salawat Jibril. Termasuk pondok pesantren Lirboyo itu saya dapat informasi beliau itu membangun pondok dengan salawat Jibril. Itu pula yang saya pakai. Bangun pondok pesantren tidak ada modal. Hanya pakai salawat Jibril. Tanah pun hanya ukuran 19 meter kali 8. Itu di tengah desa. Saya bangun mulai di situ. Saya bilang di sini saja bangun pondok biar ukuran ini, tapi bertambah kiri kanan. Bahkan ada tanah saya minta beli mahal, dia tidak mau jual. Saya hanya kirimi salawat Jibril, alhamdulillah 2 bulan dikasih cuma-cuma diwakafkan. Saya mengatakan di sini barakahnya. Bangunan yang di dalam pondok saya tidak pernah bangun, yang bangun itu orang lain. Itu pun saya bacakan dengan salawat Jibril. Di situ saya mengakui bahwa ada pondok pesantren 3 di Jawa itu yang punya lahan lebih 20 hektar itu hanya salawat Jibril, tidak punya modal apa-apa. Dan itulah yang saya ambil dari mursyidnya itu. Makanya saya jasakan ke pembina, baca salawat Jibril 1000 kali setiap malam. Selain malam Jumat bisa dicicil. Sholat subuh 200, sholat duhur 200, sholat asar 200, sholat maghrib 200, sholat isya 200, pas 1000. Tapi khusus malam Jumat jangan dicicil. Selesai sholat isya, sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru baca 1000 kali, baru dipakai berdoa. Jadi malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis tidak dipakai berdoa. Hanya dibaca 1000, jangan berdoa. Nanti malam Jumat baru dipakai berdoa. Jadi dikumpul 1 pekan baru dipakai berdoa. Khusus di malam Jumat. Tapi baca 1000 kali. Ada tanah mau dijual tidak mau laku, bacakan itu. Ada rumah dibangun tidak mau jadi, bacakan itu. Ada masjid dibangun dan tersendak pembangunannya, bacakan itu. Rutinkan, imamnya disuruh bacakan, insya Allah jalan itu. Kita bangun rumah tidak mau jadi-jadi, itu dipakai. Kalau pondok pesantren dirintis, pakai itu, akan bertambah terus itu. Itu aja kuncinya. Kalau ada juga janda tidak mau laku-laku, baca juga itu. Iya, itu kuncinya. Salawat Jibril. Apa itu? Sallallahu ala Muhammad. Makanya bentuknya fi'il madhi, karena itu salawat ke nurnya Muhammad. Jadi kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari, karena jasadnya sudah dibuat. Nabi itu sudah dengan jasadnya. Tapi sebelum jasadnya Nabi, di alam rahasia itu masih nurun Muhammad. Maka salawat ke dia itu disebut salawat Jibril. Makanya ketika orang mahlul qiyam bacanya itu sallallahu ala Muhammad. Itu penutup yang terakhir tadi saya katakan, Bapak Ibu bikin wakaf di pesantren ini, jangan meninggal kecuali ada wakafnya. Biar disisihkan uang Bu 10.000, 1000 saja. Saya kasih tahu, saya di NU Sidrap itu punya koin NU itu gampang sekali Pak. 10.000 saja satu jamaah. Kalau 1000 kaleng kita kasih ke 1000 jamaah, 1000 kaleng 10.000 saja isinya, berarti sudah 10 juta kan per bulan. Ini yang orang tidak hitung Pak. Bayangkan, apalagi kalau 100.000, berarti sudah kena 100 juta. Coba, jadi satu orang tua santri, kalau 1000 santri atau 500 santri, kita bagikan kok kaleng satu, 10.000 saja per bulan, itu sudah 10 juta. Coba, kalau 100.000 sisa uang belanja saja Bu, dari di pasar belanja ada sisanya 2.000, masukkan ke kaleng, jangan dibuang. Uang koin 1.000 rupiah masukkan ke kaleng. Dalam jangka 1 bulan, kalau isinya misalnya 10.000, nah 1.000 orang kita kasih kaleng, berarti 10 juta. Itu bisa bikin asrama 1 kamar setiap. Kalau 1.000, nah 100.000 isinya, berarti 100 juta. Nggak butuh bantuan dari umat ke umat. Itu barakahnya itu. Iya. Ini kan membayar anak-anak kita di sini. Tidak banyak bayarannya, berapa? 400.000 tadi. Ya, kantinnya. Itu 400.000 kali berapa? Bagi 90 kali makan. Kan 30 hari. Nah 3 kali makan sehari. Berarti kan 90 kali makan. Coba kalau beli nasi kuning di luar. Coba. 400.000 bagi 90 berapa? Berapa? Hah? Berapa Bu? Makanya jangan ingin makanannya anaknya bagus kalau di pondok. Kalau pembayarannya cuma 400.000, dikali 90. Kan begitu. Tapi insya Allah di pondok itu semua nikmat, semua lezat. Kenapa? Karena barakahnya. Iya, kalau ibu makan di dalam pondok, anaknya juga jangan dikasih pulang ke rumah. Kalau sakit, simpan saja di pondok. Mestinya pembina bikin kamar khusus, kamar untuk anak-anak kita, supaya ketika sakit jangan keluar. Karena kapan anak demam di pondok dikasih keluar, pasti 1 minggu itu sakit. Nanti kembali, kenapa? Di pondok itu masih dijaga oleh malaikat, sehingga barakahnya itu masih kuat. Tapi ketika keluar dari pondok, lihat. Dan anak-anak pondok tidak mungkin pintar kelihatan.
tapi ketika keluar itu bisa berkompetisi. Kalau ada anak di pondok ini paling nakal, paling bodoh, coba bawa ke sekolah negeri, pasti ranking nanti itu kalau keluar. Kenapa? Karena di pondok ini 24 jam dilatih. Makanya saya tidak sepakat kalau ada santri kalong bolak-balik ke rumahnya, masuk ke pondok bikin masalah. Kenapa? Karena anak pondok itu seperti pakaian suci. Ketika ada yang lewat, pasti yang kotornya diambil, bukan yang bagusnya. Makanya begitu pengaruhnya. Makanya simpan anak-anak kita di pesantren. Jangan kasih pulang ke rumah, biarkan dia dididik di pesantren. Makanya orang maulid, ini penutupnya, orang maulid itu gantung telur, itu dikasih tahu ke orang tua. Telur itu kalau telur bebek dibawa ke ayam, ayam yang ngerami tidak berubah jadi ayam, tapi dia akan ikuti ayam walaupun dia bebek. Apa artinya? Kalau ada anak tak kasih masuk di tempatnya kiai, biarkan kiai yang merami supaya sifatnya mengikuti kiai, bukan mengikuti orang luar. Makanya dipondokkan, bukan dikasih bolak-balik. Paham Bu? Iya, simpan. Guru-guru jangan khawatir, bilang tidak banyak santri, tidak usah khawatir santrinya, jangan hitung santri, biar 3 yang penting dia mau jadi ulama. Nah, cuma tirakatnya susah Pak, pimpinan pondok itu harus terakhir tidur, karena kirimkan Fatihah semua dulu santrinya baru tidur. Itu tugasnya kiai. Makanya biasa ada kiai itu jarang pergi sholat berjamaah di sama santrinya, karena dia tirakati dulu semua. Itu semua itu mengatakan waduh susah juga, memang begitulah. Makanya kalau tidak mau susah santrinya cukup sedikit. Makanya saya terima santri itu cuma 23 supaya tirimi Fatihah mudah. Nah, itu kalau santrinya supaya sampai kayak pondok pesantren Sidogiri itu kan 17.000 santrinya. Wah, stres itu kalau kita 17.000, tapi kalau ditirakati semua itu luar biasa. Makanya bantu kiai, bantu pimpinan pondok, bantu pembina, anak-anak kita kirimi Fatihah Bu, supaya anak-anak kita tenang di tempat ini. Kemudian saya tadi mengatakan ini penutup, kalau tidak ada yang bisa kita ambil ceramahku dari awal sampai akhir, satu yang saya minta, jangan terputus dengan mursyid kita. Usahakan dalam setiap malam itu ada kiriman Fatihah khusus untuk beliau, supaya tetap hidup tersambung ke murid-muridnya. Yang kedua, kalau malam Jumat, suruh anak-anak ziarah ke makamnya. Itu ziarah kubur itu malam Jumat, nanti jam 11 malam sampai menjelang subuh. Itu ziarah, pernah ziarah begitu Bu? Jam 12 malam ke kuburan sendiri? Tidak pernah? Oh, makanya tidak ziarah. Itu cuma datang aja itu. Kalau mau ziarah malam Jumat datang sendiri jam 11 malam, nanti menjelang subuh baru pulang. Bisa baring dekat kuburan itu. Kirimkan Fatihah supaya terkoneksi. Nabi itu ziarah kubur tengah malam malam Jumat. Makanya pulang baru baca implementasi lu dengan Al-Insan. Itu. Pernah ziarah sendiri ke kubur malam Jumat? Oh, enggak pernah. Makanya Nabi mengatakan ziarah kubur itu menambah iman kalau datang ke kuburan sendiri malam Jumat. Kalau rombongan baru selfie, enggak ada dapat itu. Itu makanya ziarah juga penting mengikuti, tapi berat ya. Berat Pak, karena di situ hakikatnya ziarah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan, karena masih ada acara selanjutnya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah. Tapi wasiat saya, jangan meninggal Bu, kecuali ada wakafnya di pondok. Mulai tadi itu bikinkan kaleng, biar kaleng-kaleng kecil, nanti kita menyumbat, nanti datang ke pondok, serahkan ke pondok pesantren. Kemudian yang punya kebun nanas, kalau 1000 pohon, ambil 10 pohon, memang niatkan untuk pesantren. Itulah yang kita miliki selamanya. Insya Allah itu pasti berkah untuk hidup kita. Saya mengatakan begini, orang yang bersama guru mursyid kita ini belajar, dan gurunya beliau Kiai Haji Muhammad Tahir, itu dikenal dengan bil masyhuri Imam Lafeo. Imam Lafeo ini sudah meninggal puluhan tahun, tapi bisa beli semen untuk membangun masjidnya. Tukar sama beliau. Di suatu ketika masjidnya sudah mulai hampir runtuh karena sudah lama, tapi ada orang yang mengantar semen 1 mobil. Itu dari Bosowa. Jadi diantar ke Lapeo, tempat itu. Kemudian tidak ada orang yang mau terima karena sumbangannya itu terlalu besar dan tidak ada yang tahu siapa yang menyumbang. Dia takutnya kalau salah alamat. Tapi setelah orang yang mengantar semen ini masuk ke rumah salah satu warga dan melihat fotonya Kiai Haji Muhammad Tahir, langsung dia tunjuk bahwa yang membayar semen ini dan yang minta mengantar ke sini itu yang fotonya yang di sana. Diberitahulah bahwa orang itu sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dia mengatakan ini tulisan tangannya, ini tanda tangannya. Dia yang tanda tangani nota. Setelah dicocokkan dengan tulisan tangan beliau di kitabnya, itu persis sama. Makanya semen itu dikasih turun, tapi saya dapat informasi bahwa semen itu tidak dipakai bangun masjid karena habis diambil orang. Tapi ditukar.
Ada yang ngambil 1 sa, dia ganti 10 sa. Ada yang ngambil 10 sa, dia ganti 100 sa. Sampai masjid itu jadi berkat semen itu tadi. Karena mengambil barakahnya. Yang ngaji bersama beliau di Guru Tepu Ngaji Saada, Guru Taki Haji Abdurrahman Ambodalle almarhum al-maghfurlah. Beliau juga adalah waliullah yang sangat masyhur. Itu pendiri Darud Dakwah wal Irsyad DDI Mangkoso. Jadi yang Kabalangan itu tadi, saya sedikit luruskan, Kabalangan itu di Pinrang. Jadi kalau yang di Mangkoso itu Darud Dakwah wal Irsyad, tapi dia buka cabang itu di DDI Kabalangan Pinrang. Ya, kalau Darud Dakwah wal Irsyad itu di Mangkoso baru. Jadi Kabalangan itu di Pinrang, Kabupaten Pinrang. Itu cabang yang beliau buka. Tapi beliau adalah salah satu ulama yang juga waliullah. Dan itu ngaji sama Guru Saada. Keramahnya beliau juga luar biasa. Makanya tidak heran kalau para wali-wali Allah termasuk mursyid kita tercinta ini punya karamah, itu hadiah. Saya pernah tanyakan, Bu, desa waktu tenang, bagaimana cara dapat karamah supaya bisa diberi karamah? Saya diberitahu 2 hal. Yang pertama, kalau mendirikan pondok pesantren atau buka pengajian atau majelis, untuk dapat karamah salah satu jalurnya mesti ada salah satu muridmu yang jadi kiai. Kalau sudah ada muridnya jadi ulama, maka akan dihadiahkan karamah. Jadi kalau belum ada muridnya jadi ulama, itu belum bisa dikasih karamah itu. Karamah itu adalah hadiah. Jadi kalau nabi disebut mukjizat. Kalau wali disebut karamah. Kalau orang biasa disebut maunah. Kalau orang yang dibenci oleh Allah disebut istidraj. Pemberian yang dihinakan oleh Allah. Makanya Dajjal itu bukan karamah, tapi itu istidraj. Jadi hati-hati kalau ada orang diberi kelebihan tapi tidak ahli ibadah, tidak ahli zikir, melakukan maksiat terus tapi ada kelebihannya, itu istidraj, pemberian yang diberikan oleh Allah tapi semakin jauh dari Allah, bukan dekat. Hati-hati, banyak juga rezeki yang begitu. Ketika dia kita gunakan untuk kebaikan maka disebut rezeki, tapi ketika tidak digunakan untuk kebaikan maka itu adalah istidraj. Hati-hati. Jadi jangan sampai kita lalai karena itu. Saya pakai campur bahasa Bugis bahasa Indonesia ya, bisa Bu ya? Atau saya bahasa Bugis saja? Kalau saya bahasa Bugis banyak yang tidak tahu ini. Iya. Kemudian saya sampaikan bahwa Gurutta, ternyata saya lihat autobiografi beliau mursyid kita ini, Pak Muhammad, itu luar biasa. Karena dia menyambung sanad mursyid dan sanad ilmu yang luar biasa. Menggabungkan dari Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo sekaligus belajar. Makanya ilmu memang begitu Pak. Ada kajian Islam, ini seperti yang saya sampaikan untuk santri-santri yang ada di sini. Ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu hukum-hukum agama, disebut ilmunya fikih. Ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya mazhab fikih, ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya terbagi, ada beberapa, cuma yang masyhur itu 4. Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya yang pertama itu adalah Abu Hanifah di Irak. Tahun 80 Hijrah, berarti 70 tahun meninggalnya Nabi baru lahir. Kemudian setelah itu ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Yang belakangan Imam Az-Zahiri, nanti masuk ke mazhab Syiah. Nah, di sini berbicara tentang hukum. Kalau mau belajar sah tidaknya sholat, belajar sama ini 4 mazhab ini. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Tapi itu untuk tahu sholat sah atau tidak, untuk tahu wudhu sah atau tidak, tata cara sholat bagaimana, tata cara wudhu bagaimana, yang membatalkan wudhu bagaimana. Yang membahas itu adalah ilmu fikih, ulamanya disebut fuqaha. Pasti berbeda-beda pendapat, banyak perbedaan pendapat. Bagaimana cara takbir, kapan mengangkat tangan, meletakkan tangan di mana, itu semua dibahas oleh ulama fikih yang disebut tadi fuqaha. Fikih itu paham. Makanya berbeda pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik. Saya kasih contoh sederhana. Kalau ada ayam ditabrak mobil, atau bebek ditabrak mobil, atau kambing ditabrak mobil, kemudian ayam itu sudah berguling-guling, kemudian kita ambil pisau kemudian disembelih, apakah ayamnya halal atau tidak? Halal. Berarti bukan mazhab Syafi'i.
Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Binatang yang terkena musibah, kemudian masih bergerak, kemudian kita sembelih, dan ada darah menetes di bekas sembelihan, maka itu halal dimakan menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Syafi'i itu sudah haram, bangkai. Disembelih dan tidak disembelih tetap haram. Alasannya kenapa? Itu sederhana. Imam Syafi'i itu mengatakan sebenarnya ayam yang berguling-guling itu proses menuju ke kematiannya. Kau tidak sembelih pun tetap mati. Artinya kau mengakali, makanya mensabotase. Itu fikih Pak ini. Fikih. Jadi kalau ayam itu sudah pecah kepalanya, lompat-lompat, sebenarnya itu sudah menuju ke kematiannya. Cuma kau mengakali, makanya kau sembelih. Makanya kau sembelih dan tidak sembelih tetap bangkai. Karena pergerakannya hanya menuju ke kematiannya. Kalau Imam Abu Hanifah tidak. Karena yang disembelih yang masih hidup. Yang kedua, lihat darah yang menetes. Kalau selesai disembelih ada darah menetes, berarti itu sah untuk dimakan. Karena selama masih hidup masih boleh disembelih. Dan yang bergerak pasti masih hidup. Pilih mana kira-kira Pak Bu? Mazhab Abu Hanifah atau mazhab Syafi'i? Atau dibagi? Kalau ayamnya kecil pakai Imam Syafi'i. Kalau ayamnya besar kasihan pakai mazhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi saya milih mazhab Syafi'i. Bukan karena mengatakan bahwa saya dari NU, tidak. Karena yang paling hati-hati dan paling aman itu Syafi'i. Kenapa? Nanti Bapak Ibu kalau datang ke pasar beli ayam potong yang masih hidup itu, kemudian tukang penjual ini sembeli ayam potong dan masukkan ke dalam drum, kemudian ayamnya bertumpuk dan meninggal karena tertindis oleh ayam yang lain. Kalau mazhabnya Abu Hanifah itu bangkai, karena dia meninggal karena tertindis, bukan karena disembelih. Tapi kalau pakai mazhabnya Syafi'i tadi, yang dihitung yang pertama, karena awalnya disembelih, maka tertindis pun tidak masalah. Nah, pilih mana kira-kira? Kembali lagi ke Syafi'i. Itu kuncinya. Makanya dalam agama, ukilalana agama, nareko kita mengkaji harus dipisahkan mana kajian fikih, mana kajian tauhid, dan mana kajian tasawuf. Mursyid kita ini lari ke tarekat, tapi pasti hatam di fikih, karena ngaji sama guru tak sada, pasti ngaji fikih. Ulama tarekat itu pasti awalnya di fikih dulu, baru paham tauhid, baru masuk ke hakikat. Nah yang sekarang langsung lompat ke hakikat, nggak ngaji fikih. Makanya mengenal Allah secara hakikat tapi tidak sholat, kan banyak itu. Nggak sholat tapi akidahnya kuat. Makanya kenapa itu dilarang? Apa bedanya dengan iblis? Iblis itu mengenal Allah tapi dia tidak sujud. Ini saya luruskan dulu. Ini ya, saya luruskan dulu ya Bu. Kemudian ini kan fikih. Saya ambil contoh yang kedua. Apa bedanya tarekat dengan fikih? Kalau kita singgah di WC masjid, buang air kecil atau buang air besar, dalam tarekat itu tidak boleh. Makanya pengamal-pengamal tarekat itu tidak pernah singgah di WC masjid, buang air kecil, buang air besar. Itu pantangan. Karena air yang di masjid itu disedekahkan orang. Apalagi yang fatal cuci motor di masjid. Wah, itu fatal itu. Ya. Saya punya mursyid tarekat untuk akhlaki. Kalau dia dari rumahnya, itu sandal yang dia pakai dari rumahnya, ketika mau masuk ke pekarangan masjid dia buka, dia simpan di luar. Nanti dia jalan di pekarangan masjid itu ndak bawa sandalnya masuk. Nanti keluar baru pakai lagi sandal itu di luar, baru dia pakai ke rumahnya. Saya pernah tanya, Bang, kenapa sandal yang kita pakai dari rumah itu ndak masuk ke pekarangan masjid? Apa jawaban dia? Nah, itu tanah timbunan masjid, itu sedekahnya orang. Saya takut kalau tanahnya melekat di alas sandal saya, kemudian saya bawa pulang ke rumah, itu saya tidak berani pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu saking hati-hatinya Pak. Kalau kita atapnya masjid dibawa pulang, kadang-kadang kan gitu. Jangankan tanah timbunan yang melekat di alas sandal itu ditakuti, ya jendelanya masjid biasa dibawa pulang ke rumah. Ini jadi masalah.
Tapi beliau itu memang sangat hati-hati. Makanya saya bilang mursyid-mursyid itu terjaga betul. Kemudian saya ingin sampaikan, tadi kalau singgah di WC masjid itu kalau tarekat tidak boleh. Kalau fikih kita buka di kitabnya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, boleh singgah di WC masjid untuk buang air kecil, buang air besar, cuma hukumnya makruh. Untuk menyelamatkan diri supaya tidak melakukan yang makruh, maka sebelum tinggalkan masjid, WC masjid, berwudu dulu. Itu dalam fikih. Jadi ya kalau lepangi ke WC nama sigi buang air kecil, jenne ki dolok na pemak dek. Karena buang air kecil di WC masjid itu makruh. Ketika berwudu itu sunnah, maka tinggalkan kemakruhannya karena ibadah sunnah yang kita lakukan. Itu menyelamatkan itu. Itu kalau dalam fikih, ini dalam fikih ya. Kajian yang kedua, kalau kita masuk ke tauhid, kan ini ulamanya tadi disebut fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambal. Kalau naik satu tingkat itu disebut kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi. Beda. Kalau tadi disebut fuqaha, kalau yang masuk kajian tauhid disebut murabbi, ilmunya teologi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mazhabnya. Tadi mazhabnya ini Syafi'i, kalau yang mazhabnya tauhid itu Mu'tazilah. Nanti di sini kan berbeda. Nanti mengatakan Allah itu ada di atas, di aras, bersemayam di atas aras. Jadi Allah itu tempatnya di aras. Ada yang mengatakan tidak, Allah itu tidak di situ. Makanya ketika Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi naik ke Sidratil Muntaha sampai ke alam istawa, kemudian dia melihat Allah. Dari yang lain selain Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan berarti Allah ada di situ karena Nabi melihat Allah di situ. Yang kita pahami di Ahlus Sunnah tidak, bahwa Allah tidak di situ, dia masih jauh, bukan di alam istawa. Bagaimana cara memahami? Kalau saya mengatakan begini, saya naik ke lantai 2 masjid, dari lantai 2 saya naik ke loteng, dari loteng kemudian saya naik ke menara, di menara saya melihat matahari, atau di menara saya melihat bulan. Apakah bulan ada di menara? Tidak, itu masih jauh. Tapi nanti bisa melihat bulan kalau di menara. Nabi naik ke alam istawa, baru di situ dia melihat Allah. Apakah Allah di situ? Tidak, dia masih jauh dari situ. Begitu cara memahami di Ahlus Sunnah. Tapi dia mengatakan memang Allah duduk di situ. Wah, itulah yang menganggap bahwa Allah itu istiwa, itu duduk. Ini itu tauhid. Nanti baru-baru itu Pak. Di sini banyak orang campur-campur. Kajian tauhid, kajian tasawuf. Kajian tasawuf dikasih turun ke tauhid. Nanti fikih ditarik ke tauhid. Makanya banyak yang salah. Ketika kemarin ada ceramah mengatakan hormat kepada bendera merah putih, musyrik. Kenapa? Karena menyembah selain Allah. Itu karena contoh tasawuf, adab ditarik ke tauhid. Sungkaman dengan orang tua, musyrik. Karena sujud selain kepada Allah. Oh, itu fatal itu. Karena contoh adab ditarik ke tauhid. Fatal itu. Kalau itu mau dipakai Pak, semua musyrik. Bawa proposal ke Pak Bupati, musyrik juga karena mengharap rezeki selain daripada Allah. Iya. Makan obat itu juga musyrik karena dia bilang sembuh gara-gara penyakit, obat dimakan. Makan nasi kenyang berarti musyrik juga itu. Karena dia menganggap kenyang karena gara-gara nasi, bukan karena Allah. Musyrik semua itu. Bawa ATM juga musyrik itu. Karena bisa dapat rezeki hanya memasukkan uang ke dalam ini. Itu musyrik semua itu Pak. Kalau dipahami bahwa semua yang memberi manfaat, makanya orang tua kita dulu itu pakai cincin, pakai keris, itu tidak pernah terpengaruh akidahnya. Karena dia mengatakan semua ini benda Allah yang mengadakan. Dan tidak mungkin ada sesuatu yang tidak punya manfaat. Tapi manfaatnya Allah yang memberikan, ini hanya pengantar. Makanya tidak berubah akidahnya. Yang sekarang berubah, saya pakai cincin ini insya Allah tidak mati. Wah, itu jadi fatal. Nah, makanya ulama dulu karena tauhidnya sudah mantap, akidahnya sudah mantap, apapun yang dipakai tidak pernah terpengaruh. Dia pegang keris, dia pegang cincin, pegang ini, tidak terpengaruh karena tauhidnya tidak bergeser. Yang sekarang tauhidnya tidak ada, pegang benda, percayanya ke benda. Nah, ini yang perlu saya luruskan juga ini Pak. Karena banyak orang keliru. Ada mengatakan yang punya cincin, agak jernas sengogi, engkau lau basina, musyrik. Itu tidak musyrik. Semua apa yang diciptakan oleh Allah itu ada manfaatnya. Cuma jangan katakan manfaatnya dari situ, tapi Allah yang memberikan. Sebagaimana Khalifah Umar ketika dia mengirim surat ke Sungai Nil. Coba, Khalifah Umar itu hebatnya kalau pemimpin hebat Bu. Pemimpin jujur itu dia kirim surat ke Sungai Nil. Jadi dia tulis surat, wahai Sungai Nil,
saya dapat informasi bahwa engkau tidak mengalirkan lagi air, airmu surut, padahal masyarakat membutuhkan airmu. Maka jika engkau mengalirkan air karena dirimu, maka aku mohon jangan kau mengalirkan air. Tapi jika engkau mengalirkan air karena izin Allah, maka kami akan memohon kepada Allah agar air itu mengalir. Maka surat itu dilemparkan ke sungai Nil, langsung muncul airnya kembali. Itu hebatnya pemimpin, Pak, kalau jujur. Kalau pemimpin tidak jujur, air sumur ada, hilang. Kalau pemimpin tidak jujur. Iya. Makanya saya wasiatkan dalam agama begitu, Pak. Kemudian naik satu tingkat, disebut kajian ihsan. Di sini nih mursyid kita berada. Ihsan itu masuk dalam tarekat. Mazhabnya ada Khalwatiyah Sammam, ada Khalwatiyah Yusufiyah, ada Saktari, ada Ahlaki, ada Kadiri. Di situ mazhab. Ulamanya disebut mursyid. Jadi bukan murabbi, tapi disebut mursyid. Dari kata irsyad. Itu tidak mudah. Kalau ulama fikih, hukum-hukum. Kalau ulama tauhid, akidah. Kalau ulama tarekat, mursyid, itu akhlak. Makanya orang tasawuf itu bilang begini, kalau wudumu pernah kau pakai berbohong, maka jangan pakai sholat. Karena itu sudah kotor. Itu tarekat. Jadi kalau kita sudah berwudu untuk sholat maghrib, kemudian nonton di TikTok, ada orang goyang-goyang begini, perempuan, itu sudah kotor wudunya. Jangan pakai lagi sholat. Wudu yang sudah dipakai berbohong tidak boleh dipakai sholat. Karena wudu itu at-tuhuru, bukan an-nadhafah. Kebersihan itu kan an-nadhafah, at-tuhuru, at-tazkiyah, az-zakah. Kalau an-nadhafah sampai yang kelihatan, kotoran yang nampak. Kalau at-tuhuru hakiki, makanya wudu itu apa yang dibersihkan. Makanya wudu itu bukan membersihkan, tapi mensucikan. Makanya orang yang ada wudu kena najis itu tidak batal wudunya. Kita sudah berwudu injak tai ayam, itu wudu tidak batal. Ada orang salah paham, kalau sudah berwudu injak tai ayam batal wudunya. Itu tidak. Cuma tidak boleh sholat karena kita mutanajis. Jadi kalau sudah berwudu injak tai ayam, bersihkan najisnya, tidak usah wudu kembali. Kan gitu. Banyak salah paham, kalau sudah injak tai ayam, tidak bisa lagi sholat. Iya memang tidak bisa sholat karena kita mutanajis, tapi tidak batal wudu. Yang membatalkan wudu itu menyentuh kemaluan tanpa pelapis. Itu pun dua versi. Karena Nabi ada yang tanya, ada Arab Badui, itu orang Arab dari gunung, turun ke Nabi, tanya, ya Rasul, kalau kami sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian kami ingin sholat, apakah kami harus berwudu kembali? Nabi mengatakan tidak usah. Karena yang kau sentuh itu sama dengan anggota tubuh yang lain. Inilah yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Tapi dalam ilmu mustalah al-hadis, 29 hari kemudian ada 3 anak muda mendatangi Rasulullah dengan pertanyaan yang sama. Wahai Rasulullah, kalau kami sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian kami ingin sholat, apakah kami harus berwudu? Apa kata Nabi? Berwudu kalian semua. Pertanyaannya sama, jawabannya beda. Nah, disinilah dipakai kaidah hukum. Imam Syafi'i menggunakan kaidah nasi mansukh, sekaligus dia pakai tarjih. Oh, hadis pertama tadi Nabi mengatakan tidak apa-apa. 29 hari kemudian datang anak muda bertanya, mengatakan Nabi berwudu kalian semua. Berarti yang hadis lama tidak dipakai. Itu namanya dinasih mansukh. Makanya kalau sekarang amandemen undang-undang, undang-undang lama tidak dipakai, yang dipakai undang-undang baru. Itu tidak dipakai, itu di amandemen. Kemudian yang kedua, orang tua yang bertanya sendirinya, tidak ada saksinya. Ini 3 anak muda, berarti orang tua ini tidak ada saksinya, tidak kuat hadisnya. Makanya dipakailah hadis bahwa menyentuh kemaluan tanpa pelapis batal wudu. Tapi Imam Malik melihat dari sisi yang berbeda. Apa kata Imam Malik? Tunggu dulu. Hadis pertama tidak Nabi mengatakan batal, berarti masih dipakai. Coba lihat siapa yang bertanya. Yang bertanya pertama orang tua, yang kedua anak muda. Berarti bukan menyentuhnya yang membatalkan, tapi syahwat. Karena kalau orang tua yang sentuh kemaluan, itu mungkin gatal gitu na pegangi. Atau na garuk-garuk gitu, tidak apa-apa, tidak ada di syahwatnya. Tapi kalau anak muda yang pegang, karena pasti ada syahwat, maka itu batal. Sehingga dia mengatakan bukan menyentuhnya menyebabkan batal, tapi syahwat ketika menyentuhnya.
Itu sama-sama hadisnya tapi beda pendapat. Itu fikihnya. Nah, tapi kalau dalam tasawuf, oh enggak bisa. Sama Pak kalau singgah di warung. Ulama sufi itu kalau singgah di warung, pasti dia bayar dulu baru makan. Iya. Karena makanan yang kita makan tanpa dibayar, itu bisa dihukumi haram. Hati-hati Pak. Makanya di KFC itu, kalau kita masuk di KFC, bayar dulu baru makan. Yahudi pakai metode tasawuf. Kalau kita nanti kenyang tusuk gigi baru tanya, berapa Mas? Nah, bagaimana kira-kira kalau kita sementara makan kemudian kita meninggal, nah makanan itu tidak terbayarkan, maka disitulah memasukkan makanan yang tidak suci dalam diri kita. Nabi itu tidak memakan sesuatu kecuali itu sudah betul-betul menjadi miliknya. Tidak ada bedanya kita pergi ke tetangga, tak ambil mangganya, kita makan dulu, nanti sudah dimakan baru diminta. Sama kalau singgah di warung, makan dulu baru bayar, itu tidak ada bedanya. Mulai pusingin bapak-bapak ini. Hanya kalau ngaji tasawuf itu tidak mudah. Kayaknya jangan coba-coba menyalahkan ulama-ulama, terutama mursyid kita ini. Kalau ada yang diucapkan itu jauh pandangannya dia. Makanya sama dengan Gus Dur. Semua ucapannya nanti terbukti padahal orang mengatakan dia gurau. Tapi nanti terbukti setelah beliau wafat. Kenapa? Karena dunia dipendekkan oleh Allah. Iya. Tadi saya melihat ada beberapa karamah beliau. Bisa mengetahui bahwa orang ini tinggal sekian hari. Itu karena koneksi ruhiyah. Beliau ini tidak wafat bagi kita. Dia masih hidup. Makanya orang meninggal itu Pak, sebenarnya Nabi kan sudah sampaikan. Ini cuma kita tidak pakai aja itu. Nabi kan mengatakan an-naum ahul maut. Tidur itu saudara dengan mati. Itu aja dipakai Pak. Pelajari aja tidur. Semua pendapat-pendapat itu yang liberal terbantahkan dengan hadis ini. Yang mengatakan tidak ada azab kubur itu terbantahkan dengan an-naumu ahul maut. Saya pernah ngaji khusus hadis ini, itu 2 hari 2 malam. An-naumu ahul maut. Saya nggak bongkar sedikit ya. An-naumu ahul maut ini, tidur itu saudara dengan mati. Cuma Nabi tidak mengatakan tidur itu sama dengan mati. Dia cuma mengatakan saudara. Kalau saudara itu artinya sama. Saya kasih tahu, kalau orang tidur kemudian bermimpi, itu bisa melihat. Kan bisa melihat. Ya kau angkat tahu matin rona katulu-tulu, dia bermimpi melihat dirinya ke sawah, bermimpi melihat dirinya ke Jakarta, bermimpi melihat dirinya ke Makassar misalnya, atau ke kebun. Itu melihat padahal matanya tertutup. Orang tidur itu kan matanya tertutup. Nah pertanyaannya, mata apa yang dipakai melihat orang yang tidur itu ketika dia bermimpi sehingga dia bisa melihat? Coba. Kan gitu. Kita bermimpi itu melihat si anu datang, padahal matanya tertutup ketika dia tidur. Mata apa? Dia mengatakan itu mata batin, bukan. Mata batin itu berfungsi ketika orang terjaga. Tapi ketika orang tidur itu tidak. Itu yang disebut dengan ruh idafi. Ini pula lah yang terus berjalan ke kiri kemana. Kadang itu Pak Bu, saya kasih tahu supaya saya bongkar sedikit hakikat tasawuf ini, supaya nanti kita larinya ke situ. Biasa ada kampung kita masuki, apakah pergi acara pesta pernikahan atau apa, kita biasa mengatakan kayaknya saya pernah bermimpi ke sini. Ya kan biasa begitu. Atau ada sesuatu dikerjakan kagak jama maka naki sama nasa di biasa ketulu-tulu ya gagak. Biasa begitu. Sebenarnya itu idafi yang sudah sampai ke situ, jasad kita belakangan datang. Kalau orang bungkar itu tembus itu Pak. Itu ilmu kasyaf menggunakan lipatan bumi. Tapi saya tidak bongkar ke situ dulu. Nanti saya kasih tahu. Nanti kan ada jalurnya. Kemudian orang tidur kalau mimpi disiksa itu merasakan sakit. Mimpi dikejar anjing. Oh bangun ngos-ngosan, keringatan. Padahal dia tidak lari. Itu ibarat siksaan kubur. Yang jasadnya tidak disentuh tapi merasakan sakit. Itu yang banyak orang tidak pelajari di situ Pak. Jadi orang mengatakan tidak ada azab kubur itu karena tidak paham ilmu itu. Kemudian, ini intinya. Orang bermimpi bolak-balik ke Jakarta, padahal dia cuma tidur 10 menit. Perjalanan singkat dia bisa ke Jakarta, dia bisa ke Makassar, melihat dirinya di Jakarta keliling, pulang, padahal dia cuma tidurnya 10 menit. Bahkan biasa bermimpi di beberapa tempat. Nah, lihat dirinya di Jakarta, kemudian bermimpi lagi, nah lihat dirinya ke Makassar, padahal tidurnya 10 menit. Kalau dia baru berjalan normal, tidak mungkin bisa sampai. Tapi karena ruhnya yang diperjalankan, maka dia bisa kemanapun
tapi waktunya lama. Dia rasakan lama di sana, padahal dia cuma duduk atau dia cuma tidur 10 menit saja. Bagaimana? Waktu di alam mimpi yang begitu singkat, ketika ditarik ke alam lahiriah itu begitu lama. Begitulah ulama kita. Kenapa dia bisa mengatakan seperti Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale? Apa yang dia bilang? Saya ngaji kitab Al-Um 30 tahun sama Imam Syafi'i. Padahal dia tidak ketemu. Itu kalau orang pakai rasionya, itu dia bilang orang gila. Karena dia tidak pelajari alam hakikat. Oke, saya tarik ke modern supaya kita tidak bingung. Apalagi anak santri kita supaya tidak bingung. Kalau kita mau ke Makkah sekarang, mau ke Tanah Suci sekarang, atau mau ke Madinah sekarang, bisa. Saya kasih kunci. Kita bisa membagi 2 diri dalam satu waktu. Bagaimana ilmunya? Ambil HP Android, kemudian lakukan video call. Video call, nanti suara kita ada di Mekah. Kalau ada orang di Mekah, suara kita ada di Mekah, gambar ada di Mekah, padahal kita ada di sini. Tidak ada kabel di handphone, tidak ada kabel. Kenapa bisa kita ada di dalam situ? Padahal di sini hanya perangkatnya besi dan timah. Kenapa bisa masuk ke sini? Ini alam apa? HP ini kan masih alam dunia. Tapi kenapa kita bisa masuk ke situ? Kelihatan ada di Mekah, bisa bicara, didengarkan suaranya. Itu tadi yang dilakukan oleh mursyid kita ketika dia berjalan melarang orang yang ikut dengannya itu ngomong, dan ketika dia melihat sesuatu. Itu karena yang diperjalankan bukan alam lahiriah, tapi alam metafisika. Maka disitulah yang dipakai mursyid-mursyid tarekat. Dia bisa melihat sesuatu, dia bisa melintasi dengan waktu yang singkat, tapi dia bisa sampai dengan waktu yang sangat singkat. Kalau normal tidak bisa. Kalau orang naik pesawat ke Mekah mungkin butuh 9 jam. Tapi kalau video call sepersekian detik dia bisa berada di situ. Itulah yang dipakai para sufi. Karena nurnya dia miliki. Kalbunya adalah transitornya. Tapi ruh yang koneksi itu bisa berada di situ. Makanya jangan heran kalau ulama bisa tawaf di Mekah, di Ka'bah, padahal dia ada di sini. Ini saya belum bongkar Pak Bu. Ini masih ada alamnya masuk ke dalam. Tapi kalau itu yang dibahas, bahaya juga. Saya tidak sampai ke situ, tapi saya akan kasih tahu bahwa itulah alam yang dipakai para ulama-ulama sufi. Iya. Kenapa bisa koneksi? Makanya Allah itu kan tidak jauh. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu kan dekat. Tapi kapan dia jauh? Ketika kita tidak koneksi. HP juga begitu. Kadangkala HP-nya berdekatan, tapi karena jaringan tidak konek, itu tidak bisa nyambung. Walaupun HP-nya berdekatan. Tapi kalau HP berjauhan, koneksi jaringannya kuat, itu bisa. Ulama dulu seperti itu. Tapi hati harus dijaga, tidak boleh berbohong. Sekali bohong tertutup. Maka dia itu lebih baik mati daripada bohong. Dan semua yang pengaruh ke duniawian pasti dia buang. Tapi tidak meninggalkan dunia, tidak. Pengaruh ke duniawian dia tidak masukkan ke dalam kalbunya. Sehingga ketika dia sholat tidak terganggu dengan kehidupan dunia. Kalau kita masuk semua kehidupan dunia, Allah yang keluar. Kencang-kencang Allahu Akbar, tidak bisa konek. Kenapa? Karena yang mengisi semua dunia. Nah, iya, ulama dulu dunianya, makanya ada istilahnya itu jamaah tablik. Dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Kemudian ini kan istilah-istilah, itu istilah tasawuf yang ditarik, cuma banyak yang memahami sederhana. Makanya ini masyarakat banyak, pondok pesantren kita luar biasa, santri-santri kita. Saya tadi kasih tahu Pak Kiai, sebaiknya seluruh santri itu mondok, jangan bolak-balik. Mestinya santri itu mondok, tapi pesantren itu bukan tempat untuk menjamin anak kita menjadi baik. Tidak. Jadi pesantren itu bukan tempat sulap, tapi pesantren itu tempat mengajarkan tata cara hidupnya Nabi, mengajarkan akhlaknya Nabi. Kalau dia tidak bisa mengambil itu jangan salahkan. Jadi fungsinya guru itu hanya mengajarkan, bukan membuat anak itu pintar. Karena yang membuat pintar itu adalah urusan Allah. Makanya guru-guru di pesantren jangan pernah berharap santrinya mau pintar, jangan. Jadi aku mah Pak Guru ki aja tamelo ko macai anak-anak tak. Jangan mau kalau anak-anak kita jadi beriman, tidak. Karena yang mengurus itu urusannya Allah. Urusan kita cuma satu, ajarkan apa yang kau telah ketahui, baru serahkan kepada Allah hidayahnya. Itu aja kuncinya. Kenapa banyak guru stres? Karena dia mau bikin pintar muridnya. Nah kalau tidak pintar nih muridnya marah-marah nih. Nah kalau marah-marah pasti tidak ikhlas. Itu aja kuncinya kan. Jadi kuncinya guru, ajarkan apa yang kau miliki,
dan ikhlas doakan ke anak yang telah kau ajarkan agar diberi hidayah. Jangan pernah berharap anak kita mau pintar, jangan pernah berharap anak kita mau cerdas, anak kita mau beriman. Tidak, serahkan kepada Allah semua hidayahnya, nanti dia yang ngurus. Karena yang dilihat Allah bukan hasil tapi prosesnya. Ibu-ibu juga jadi masalah, bapak-bapak. Nanti kalau ada anaknya nakal baru dikasih masuk di pesantren, bikin ancaman lagi. Nakal kok gue bawa ke itu ke pondok. Ini jadi masalah juga. Iya, betako lo ikut lo pesantren ini. Baru anaknya dikasih masuk di pondok langsung mau jadi ulama. Wah, fatal itu. Besi taisangan apa tama memang jadi ulawang, enggak bisa. Iya, kalau besi karat dikasih masuk palingan dipoles. Kalau mobil rusak ronsokan dikasih masuk di bengkel harus dipukul, baru diamplas, baru didiko. Itu baru bagus. Kalau mobil ronsokan dikasih masuk dan tidak mau dipukul, jangan harap jadi bagus. Karena sudah penyok baru dikasih masuk. Apa artinya, Bu? Kalau anak nakal dan tidak dipukul, tidak bisa lurus. Kan gitu. Tapi saya di pondok itu, Pak, bikin aturan ke anak-anak. Pokoknya jangan sentuh ketika anak itu melanggar. Jangan pukul. Kasih apa? Kasih sholat sunat taubat 50 rakaat. Gurunya saja tidak pernah sholat sunat taubat 50 rakaat. Itu kalau disuruh sholat 50 rakaat, orang tuanya mau protes, tidak bisa protes. Sholat sunat taubat 50 rakaat, sholat tarawih saja 20 rakaat, orang stres apalagi 50 rakaat. Baru diancam santrinya, kalau melanggar lagi nanti sholat taubatnya cukup 70 rakaat. Takut itu. Jadi dia dapat pahala taubatnya juga insya Allah. Jadi tidak disentuh. Anak-anak kita kan bahaya, kena ham semua. Dulu padahal perintah agama itu meminta untuk dipukul kalau sudah 10 tahun tidak sholat dipukul. Tapi kita kan tidak sentuh anak-anak karena kena ham. Ya makanya gitu, kasih hukuman sholat sunat taubat 50 rakaat. Baru istighfar 1000 kali. Oh sudah insya Allah. Iya, orang tuanya dapat. Tapi bu, saya kasih tirakat. Setiap malam kirimi Fatihah anak-anak kita yang di pondok. Sebut ila ruh wa nafs wa jasad. Kemudian sebut namanya. Kirimkan 11 kali. Nanti khusus malam Jumat baca 41 kali. Khususkan ke anak. Insya Allah berkahnya. Yang kedua, saya kasih amalannya, Bu ya. Yang kedua, puasa Senin Kamis kalau mampu. Insya Allah itu tirakat supaya anak kita barakah ilmunya. Yang ketiga, kalau ada guru di sini yang kita senangi betul karena ilmunya, karena dia hebat, maka sedekahi dia setiap hari Jumat. Sedekah di masjid tapi niatkan pahalanya untuk gurunya itu. Maka ilmu itu, ilmu barakahnya akan pindah ke anak. Makanya Imam Syafi'i itu ketika ditanya bagaimana kau bisa menghafal semua kitab-kitab para gurumu, apa jawabannya? Karena saya mensedekahkan guruku setiap hari Jumat, yang saya kagumi itu saya sedekahkan sehingga ilmunya bisa saya ambil. Tas sumbangan ini tapi tanya untuk ini. Tanya akan pahalana lo ku guruna. Yang ada kiai di sini mengajar gurunya, itu yang kita sedekahkan. Karena masalah memang juga orang tuanya anak-anak banyak, Pak. Kita yang didik anak-anaknya, kita yang ajar setiap malam, bikin pintar, sekalinya sedekah ke orang lain. Bukan ke gurunya. Mestinya tuh kalau datang jenguk anak, tasidakai guruna. Doakan, minta didoakan. Gurunya itu tidak mungkin minta. Jangan kini luar sedekah. Masa tahu mewai anak tak, alena pada cengnya anak tak, bimbing anak-anak tak untuk menjadi orang baik. Baru orang yang disedekahi. Coba pikirkan. Sama jika bimbing haji, dia yang selalu ajarkan doanya labbaik Allahumma labbaik. Sekalinya jemaah haji menyumbang ke orang Pakistan. Stres pembimbingnya itu. Iya kan? Kenapa begitu? Saya kasih tahu. Ini pondok pesantren, di sini dibangun bangunan yang kokoh. Jangan sampai cahaya ini redup di tempat ini. Nurnya mursyid kita masih ada di sini. Tapi saya kasih tahu, berapa harta yang kita wakafkan di pondok, Pak Bu. Yang punya kebun nanas, berapa pohon? Kalau 1000 pohon, sumbangkan 10 pohon khusus untuk pesantren. Bikin MOU dengan Allah. Ya Rob, ini kebunku, sekian ribu pohon nanas. Saya sisakan 100 pohon, saya wakafkan ke pondok. Tapi ya Rob, aku minta selamatkan tanaman ini. Insya Allah tidak setengah mati kita mengurus. Kenapa? Karena ada wakaf. Yang punya kebun sawit, ambil 1 baris, masukkan ke pondok. Ini yang banyak orang tidak gunakan, Pak. Masa kita punya tempat di sini mendidik anak-anak? Kita bilang gurunya besar pahalanya. Oh tidak. Pimpinan pesantren besar pahalanya. Tidak.
Anak-anak yang belajar besar pahalanya? Tidak. Siapa yang paling besar pahalanya? Yang mewakafkan hartanya di pondok, membangun asrama, membangun kelas. Kenapa? Pahala gurunya yang mengajar, pahala santri yang belajar, pahala pembina yang mendidik, dikumpul semua, baru dikasih kepada orang yang mewakafkan hartanya untuk membangun asrama. Kenapa? Tidak mungkin ada anak belajar, tidak mungkin ada guru mengajar, tidak mungkin ada pengurus seandainya tidak ada tempat. Maka yang mewakafkan tempat belajar itu dikumpul semua pahala yang mengajar sekaligus yang belajar, baru diserahkan ke dia. Itulah kenapa orang yang bangun masjid itu dibangunkan istana di dalam surga, biar tidak sholat. Orang yang sedekah ke masjid itu kalau tidak sholat, Pak, itu tetap ada rumahnya di surga, dijanji. Tidak mungkin Allah meninggalkan janjinya. Nabi sudah bilang, "Man bana masjidan fid dunya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang bangun rumah Allah di muka bumi, maka dibangunkan istana di dalam surga. Pasti ada hotelnya di surga. Kalau sudah menyumbang ke masjid, biar tidak sholat, cuma tidak masuk. Iya pastilah. Makanya dikasih tahu dibangunkan istana, bukan dibilang masuk surga. Kan gitu. Sama juga orang yang sogok dengan orang menyogok, tidak berdosa itu. Coba cari. Adakah hadis yang mengatakan orang disogok dan menyogok berdosa? Tidak ada. Makanya kalau ada bupati menyogok, ada wali kota menyogok, ada camat menyogok, ada kepala desa menyogok, tidak berdosa. Yang ambil sogokan tidak berdosa juga. Hadisnya cuma bilang ar-rasi wal murtasi pinar. Yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Itu sih. Tidak berdosa. Kalau berdosa kan bisa bertaubat. Makanya disebut masuk neraka karena sudah ada kaplingnya. Ini penting ya. Makanya bu, yang punya kebun sisakan. Kalau 1000 pohon, ambil 10 pohon. Khusus diniatkan untuk pesantren wakaf. Wakafkan. Punya 100 pohon sawit, ambil 10 pohon atau 5 pohon, wakafkan. Semua hasilnya dikasih masuk di pondok. Pondok pesantren ini harus siapkan kaleng koin. Bikin kaleng koin, kasih ke orang yang mau mewakaf. Nanti dia isi di situ. Setiap 1 bulan kita jemput itu. Nanti itu menjadi wakaf dan itulah menjadi milik kita. Pesantren ini harus buka lelang wakaf di sini, Pak. Jangan mengharap bantuan pemerintah. Bikin lelang wakaf. Saya bangun pondok pesantren itu sama sekali tidak terima bantuan pemerintah. Kenapa? Bukan karena saya menolak, tidak. Tapi saya memang tidak berharap ke situ. Karena masih banyak pesantren yang butuh bantuan. Bagaimana caranya? Bikin kamar wakaf. Misalnya 1 kamar 33 juta. Ada orang dermawan mau menyumbang, tulis namanya di situ. Kamar ini diwakafkan oleh haji ini. Tulis semua. Jadi yang di pondok saya itu semua kamar ada namanya. Almarhum ini, almarhum ini. Setiap anak yang tidur menghafal di dalam situ setiap malam dia dapatkan pahalanya. Ketika dia meninggal itulah harta yang dimiliki selamanya. Tidak mungkin diambil oleh orang lain. Rumah yang kita tempati ketika anak mengambil itu sudah terputus. Dijual anak-anak kita sudah terputus. Tapi yang di pondok pesantren ini wakaf kita itu berjalan selamanya. Masa kita tidak bisa memasukkan uang? Dicicil saja, Bu. 5 juta setiap tahun. Kasih pembina pondok, dirikan asrama. Bikin di situ memang asrama wakaf. Jadi setiap 1 kamar berapa juta. Kita tinggal sedekahkan setiap. Kalau tidak ada uang Ustaz, itu kebun tak itu yang saya bilang tadi. Ambil 10 pohon, semua penjualannya masukkan ke pondok sebagai wakaf. Itu luar biasa Pak Bu. Kenapa? Yang di rumah itu nambil orang. Nabi bilang ada di suamiku. Nabi biar suami tak nambil orang kalau mati. Gimana tidak nambil? Makanya emas jangan dikumpul-kumpul banyak. Nanti istri kedua yang ngambil itu. Banyak ibu-ibu di kampung saya begitu Pak. Emasnya sampai siku. Kalau sedekah 2.000 rupiah. Nah, tapi tidak ada di sini, tidak ada di sini. Ibu-ibu di sini dermawan semua insya Allah. Sabar semua kalau tidur. Ya Bu? Ya. Iya. Jangan meninggal kecuali tidak ada wakaf. Rugi betul kita. Apa yang kita miliki Pak? Tidak ada. Hanya wakaf yang dimiliki selamanya. Kenapa ada pesantren begini dibangun mursyid kita tercinta? Almarhum al-Maghfurlah. Itu karena ingin melihat masyarakat masuk ke dalam surga. Ingin melihat masyarakatnya selamat. Kenapa ada dipotong sekian rupiah dulu katanya itu dipotong ketika ada penghasilan kebun dipotong sekian rupiah diambil. Itu supaya masyarakat itu selamat. Bu, mau masuk surga? Tidak melalui jalur sirat, tidak ditimbang amalnya. Mau? Ada caranya. Itu sedekah. Tapi ini kurang Pak. Ini jarang orang ceramahkan. Tingkatan sedekah itu ada 5.
Yang pertama ada sedekah rahasia. Sedekah rahasia ini yang paling tinggi. Kalau ibu bapak punya penyakit seperti kanker, dokter sudah angkat tangan. Atau ada penyakit yang tidak bisa ditemukan oleh dokter, pakai jalur ini tadi, sedekah rahasia. Di dalam satu riwayat, Rasulullah menyampaikan bahwa ada orang nanti baru berjalan menuju kepada mahsyar, itu sudah dijemput oleh malaikat, dibawa ke ila rafiqil a'la, tidak dibawa ke mizanullah, tidak ditimbang amalnya. Apalagi lewat titian siratal mustaqim, itu tidak. Karena baru berjalan menuju kepada mahsyar, sudah dijemput. Siapa dia? Rasulullah mengatakan, orang yang bersedekah tapi dia tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Ini penting saya sampaikan. Itu tidak dibawa kepada mahsyar, baru jalan menuju kepada mahsyar, itu sudah dijemput, dibawa ke ila rafiqil a'la, di tempat yang sangat tinggi. Allah nyuruh malaikatnya, hai malaikat, itu fulan bin fulan, ambilkan sebelum dia ke sana, bawa ke sini. Coba, itu hadis sahih. Bagaimana caranya? Ibu bapak tanya ke pembina di sini, pondok, adakah anak yatim piatu di sini? Adakah anak fakir miskin di sini? Kalau mengatakan ada, kasih tahu nih. Nggak usah kasih tahu saya namanya, jangan perlihatkan saya fotonya, orangnya nggak usah ketemu dengan saya. Tapi anak itu juga jangan kasih tahu kalau saya yang membantunya. Itulah yang dimaksud Nabi, yang sedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, yang bersedekah pun, yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Jadi tahu mas sumbangnya dia nisangi makadaniga na sumbang, tahu isumbangnya dia tahu nisangi makadaniga sumbang. Bayarkan kantingnya anak-anak kita itu tanpa memberitahunya bahwa saya yang membantu. Nanti ketika anak itu selesai sekolah di sini, kita ketemu di luar, kita tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya. Dia pun tidak pernah tahu kalau kita yang membantunya. Nanti orang seperti ini, kata Nabi, baru berjalan kepada mahsyar, sudah dijemput oleh Allah, dibawa ke ila rafiqil a'la. Tapi kalau yang ngumpul anak yatim, dijejer di atas panggung, baru dikasih amplop, baru disoting, itu masih di blender. Nggak langsung itu. Saya kasih tahu memang. Itu belum langsung itu. Makanya kalau mau rahasia pakai jalur itu. Datang ke pembina, tanyakan, ada anak yatim? Ada. Nggak usah kasih tahu saya namanya, nggak usah kasih tahu orangnya. Nanti saya bantu untuk bayarkan pembayarannya sampai selesai. Nggak usah ketemu dengan siapa. Yang kedua, manfaatnya apa? Ketika ibu kena penyakit, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru minta kepada Allah, puang, talengak barakat na iya pakasiwe ku tapalapak kak polo ko masalah, itu langsung dicabut. Itulah yang disebut dengan bertawassul dengan amal soleh. Ini yang jarang orang miliki, Pak. Karena sedekah itu kan tingkatannya gitu. Yang rahasia. Ada juga yang kedua. Kalau tidak bisa pakai bayar begitu, tidak bisa pakai yang kedua. Bagaimana? Ada orang minta sumbangan, ambil uangnya, jangan lihat uang berapa. Buka. Kalau ada orang minta sumbangan, kasih kunci tempat uang. Ini kunci laci, silakan ambil uang di sana. Bisa sedekah begitu, Bu? Hah? Ya kau nggak tahu milau sumbangan, talik bani kunci ngonro adita. Ini kunci tempat uang, pikir mau ambil, ada di situ di dalam. Atau kita kasih pin ATM. Bisa? Oh, enggak bisa. Kalau enggak bisa, pakai yang ketiga. Bagaimana caranya? Kalau ada orang minta sumbangan, buka laci, jangan lihat uang berapa, tutup mata, ambil 2-3 lembar, kemudian kasih ke orang yang minta itu tadi, jangan lihat uang berapa. Itu hadis qudsi. Allah mengatakan, siapa hambaku memberikan kepadaku, dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Nah, bisa kira-kira? Makanya kalau lewat celengan, kumpul uang di saku. Ambil 1-2 lembar, masukkan ke celengan, jangan lihat uang berapa. Kalau kita kadang bolak-balik, ditarik uang 100, didorong lagi masuk. Nah, salah cabut. Nah, ini kan jadi masalah. Sedekahnya 2.000 rupiah, uangnya juga uang kusut, kasih masuk lana tukar gitu panitia. Nah, baru mintanya besar-besar. Ini penting saya wasiatkan. Sedekah itu menolak bala. Makanya sedekah itu pancingan. Biasa memancing, Bu toh? Biasa kita memancing. Biasa memancing orang di sini. Biasa. Kalau orang memancing itu nak kasih cacing di pancingan, itu cacing untuk ikan atau untuk kita? Untuk ikan. Kalau untuk ikan jangan pakai pancing, cacing saja dilempar. Coba pikir, itu cacing untuk kita atau untuk ikan? Bukan untuk ikan. Kalau untuk ikan tidak usah pakai pancing, cacing saja dilempar karena kita mau kasih makan ikan.
Tapi kenapa pakai pancing? Itu namanya memancing, karena tidak bisa diambil kalau tidak pakai itu. Makanya sedekah tidak pernah untuk pondok, itu selalu untuk kita. Itulah yang dilakukan mursyid kita. Kadang meninggalkan sesuatu, ambil mini, ambil mini. Itu memang untuk masyarakat. Kenapa? Karena dia hanya memancing dalam kehidupannya. Begitu. Itu yang dipakai. Kan memancing begitu. Cacing itu bukan untuk ikan, untuk kita. Cuma dipancing baru bisa diambil. Kalau tidak mengerti saya rubah lagi. Pernah lihat mobil tangki? Mobil SPBU itu yang Pertamina punya. Berapa liter solar na bawa? 5.000 liter. Tapi kenapa sehingga di Pertamina isi solar? Nah ada solar na bawa 5.000 liter. Kenapa? Kok bisa kehabisan solar? Nah ada solar na bawa? Itu karena tidak ada selang dari tangki besar turun ke mesin. Artinya apa? Biar banyak rezekimu di lauhul mahfuz, kalau kau tidak buatkan jalur tidak akan turun. Makanya menyumbang 2.000 rupiah itu pipet. Rezekinya nyangkut-nyangkut. Ditiup tidak bisa lancar karena pipet. Kalau mau besar kasih 100.000, itu sudah selang. Lebih besar 1 juta. Makanya rezeki begitu, dibuatkan jalur. Iya, kalau 2.000 jalurnya ya putus-putus. Apalagi kalau bikin pantangannya rezeki. Oh banyak. Apa pantangannya rezeki, Bu? Kancing baju dari atas ke bawah, itu pantangan rezeki itu. Mestinya kalau kancing baju itu dari bawah ke atas. Itu ilmu hikmah. Jangan menjadikan pakaian sebagai lap. Sementara dipakai baru dijadikan lap. Biasa kacamata ditarik baru dikasih begini. HP juga kadang begitu, digosokkan begini. Itu menunda rezeki 40 hari. Itu ada di kitabnya Imam Sarnuji. Yang ketiga, menggunakan pakaian robek. Baju, celana. Nah sekarang anak-anak muda celananya robek semua padahal baru. Bagaimana tidak bisa laku? Karena itu. Anak gadis tidak laku-laku karena pakaian robek. Apalagi perempuan pakai daster, ambil cangkir ada dabunya, nah tarik lagi dasternya, nah pakai lap. Oh itu menunda rezeki 40 hari itu. Bersandar di daun pintu, itu juga fatal itu Pak. Membiarkan jendela terbuka sampai waktu maghrib. Menyapu di malam hari di dalam rumah, itu membuat malaikat rahmat itu keluar. Itu fatal itu. Pakaian yang sudah dipakai dijadikan sebagai lap, alasan mau dicuci. Biasanya kan begitu. Ada bajunya dia kasih masuk di tempat cucian, tapi karena ada lantainya basah dia bilang itu bisa aja dulu kau pakai sebagai lap. Nah pakai sebagai lap, besoknya nak cuci baru itu nak pakai cari rezeki. Oh jangan coba-coba, tidak akan berhasil itu. Itu kuncinya. Semua itu Pak Bu. Kan banyak itu, banyak sekali pantangan-pantangan itu Pak. Itu di kitabnya Imam Sarnuji itu. Ibu-ibu banyak pantangannya begitu. Nah kerjakan itu, apalagi menyimpan pakaian di dalam rumah sampai 3 malam digantung. Oh itu fatal itu. Dicabut keberkahan dalam rumah itu. Tempat jin, apalagi rumah batu yang di dalam kamar ada WC, bolak-baliklah jinnya masuk ke dalam kamar. Oh fatal semua itu. Di situ banyak penyakit. Makanya orang dulu itu WC-nya dibawa karena rumah kayu. Sekarang rumah batu, di dalam kamar ada WC. Nah itu WC tempatnya jin laki-laki sama perempuan. Makanya kalau kita mau masuk apa dibaca? Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. Yang fatalnya pintu WC-nya dibiarkan terbuka di dalam kamar, bolak-baliklah jin ke dalam kamar, maka dia kena penyakit yang fatal. Yang paling parah tidak makan bersama keluarga, anaknya makan di depan TV, bapaknya di kursi, istrinya di kamar. Dicabut berkah. Nah Nabi mengatakan siapa yang makan berjamaah Allah akan menurunkan berkah dan mengangkat penyakit. Makanya orang tua dulu itu kalau makan panggil semua anaknya sama cucunya sehingga dijauhkan dari penyakit. Sekarang tidak. Satu makan sambil nonton karton, bapaknya makan sambil main YouTube, istrinya main Facebook. Muncullah banyak penyakit yang dokter tidak bisa sembuhkan. Kan begitu Bu ya? Makanya kalau ada masalah Bu jangan kasih masuk di Facebook. Bikin status, aku menyesal. Apa menyesal? Baru bikin gambar lope-lope pecah. Ternyata kau begitu, tidak seperti dulu lagi. Seandainya katanya kau tahu memang tidak bakalan, padahal 5 cucunya. Nggak ada di sini. Ada. Jangan bikin status di Facebook Bu. Tidak ada penyelesaian di Facebook. Kalau bilang ada penyelesaian Ustaz, mana? Tambah parah gitu. Bikin status, aku menyesal, langsung ada duda di bawah. Sabar saya. Begitu Bu ya? Iya. Tidak ada penyelesaian. Coba kalau kita mau buktikan, pulang nanti Bu bikin status. Mohon maaf sahabat FB, saya punya utang 300.000, mendesak mau dibayar. Adakah yang bisa bantu? Baru di share. Pasti di bawah tidak ada yang minta nomor rekening. Apa yang dia bilang? Up.
Itu sih. Bilang ji up, apa gunanya up? Tidak ada. Itu tandanya Facebook tidak menyelesaikan masalah. Nah, banyak orang sekarang itu di situ. Media, jam berapa tidur Facebook, Bu? Bu, Facebook tidurnya jam berapa? Tidak ada. 24 jam terbuka. Makanya kalau kita tidak tutup, komunikasi keluarga hilang. Ini yang sering saya sampaikan ke anak-anak saya. Nah, ketika saya di rumah, tinggalkan itu. Kita bicara, kita duduk makan bersama. Jadikan momen ini mungkin adalah momen terakhir kita bersama. Ini yang kadang orang tidak syukuri. Ketika bersama suaminya sama anak-anaknya, tidak pernah bersama. Coba kita kumpulkan anak-anak kita, duduk makan bersama. Jadikan, katakan ke anak-anak kita, mungkin ini momen terakhir kita bersama makan bersama anak-anak. Ini yang tidak kita syukuri, Pak. Kenapa banyak anak-anak tidak mau dinasihati? Karena dia hidup dengan Facebook, hidup dengan game. Orang tuanya nasihati marah-marah karena merasa terganggu. Sehingga banyak anak melupakan orang tua. Iya, jangan salahkan karena memang tidak ada ikatan emosional. Tidak sama orang tua dulu ngomong sama anaknya. Sekarang tidak ada yang ngomong. Bahkan suami istri. Oh, kau ni ranjange, ma Facebook materu, tidak tahu di mak game. Ngantuk masing-masing tidur, tidak pernah baku ngomong padahal dia satu rumah. Itu yang terjadi sekarang. Apalagi kalau pejabat. Setiap hari di kantor, pulang ke rumah, makanya banyak perceraian terjadi. Hati-hati, Bu, jaga suami tak baik-baik. Dulu itu orang cuma curi sandal, curi emas. Sekarang banyak pencuri suami. Iya. Hanya saya ajarkan doa itu bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca doa itu 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh. Supaya Allah yang menjaga anak-anak kita, harta kita, dan diri kita. Baca 7 kali aja itu, Bu. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Kalau mau tambah bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Itu diamalkan itu. Kalau tidak hafal, baca 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Ayat Al-Husni. Itu ayat itu luar biasa. Laqad ja'akum. Siapa yang membaca 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh, itu dijaga betul itu, Pak. Bahkan dijauhkan dari musibah tiba-tiba. Kalau masih tidak bisa, kalau mau tidur baca basmalah 21 kali. Setiap di jari tangan itu ditutup bismillahirrahmanirrahim. 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 Itu 10 di jari tangan, 10 di kaki, baru tekan di pusar 1 kali. Supaya kita tidak kena musibah, termasuk pencurian, kiriman santet, kemudian rumahnya juga tidak akan terbakar. Bahkan rumah itu tidak akan kena banjir kecuali dia bikin rumah di pinggir sungai. Iya. Itu basmalah ditutup itu. Tapi kalau tidak bisa, saya ijazahkan ke santri-santri sekaligus ke pembina pondok pesantren ini, saya kasih tahu, ada 1 salawat jangan tinggalkan. Baca 1000 kali setiap hari. Setiap hari baca 1000, itu salawat Jibril. Termasuk pondok pesantren Lirboyo itu saya dapat informasi beliau itu membangun pondok dengan salawat Jibril. Itu pula yang saya pakai. Bangun pondok pesantren tidak ada modal. Hanya pakai salawat Jibril. Tanah pun hanya ukuran 19 meter kali 8. Itu di tengah di tengah desa. Saya bangun mulai di situ. Saya bilang di sini saja bangun pondok biar ukuran ini, tapi bertambah kiri kanan. Bahkan ada tanah saya minta beli mahal, dia tidak mau jual. Saya hanya kirimi salawat Jibril, alhamdulillah 2 bulan dikasih cuma-cuma diwakafkan. Saya mengatakan di sini barakahnya. Bangunan yang di dalam pondok saya tidak pernah bangun. Yang bangun itu orang lain. Itu pun saya bacakan dengan salawat Jibril. Di situ saya mengakui bahwa ada pondok pesantren 3 di Jawa itu yang punya lahan lebih 20 hektar itu hanya salawat Jibril. Tidak punya modal apa-apa. Dan itulah yang saya ambil dari mursyidnya itu. Makanya saya jasahkan ke pembina, baca salawat Jibril 1000 kali setiap malam. Selain malam Jumat bisa dicicil. Sholat subuh 200, sholat duhur 200, sholat asar 200, sholat maghrib 200, sholat isya 200. Pas 1000. Tapi khusus malam Jumat jangan dicicil. Selesai sholat isya, sholat sunnah hajat 2 rakaat. Baru baca 1000 kali, baru dipakai berdoa. Jadi malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis tidak dipakai berdoa. Hanya dibaca 1000. Jangan berdoa. Nanti malam Jumat baru dipakai berdoa. Jadi dikumpul 1 pekan baru dipakai berdoa. Khusus di malam Jumat. Tapi baca 1000 kali. Ada tanah mau dijual tidak mau laku, bacakan itu. Ada rumah dibangun tidak mau jadi, bacakan itu. Ada masjid dibangun dan tersendak pembangunannya, bacakan itu. Rutinkan, imamnya disuruh bacakan. Insya Allah jalan itu. Kita bangun rumah tidak mau jadi-jadi, itu dipakai. Kalau pondok pesantren dirintis, pakai itu. Akan bertambah terus itu. Itu aja kuncinya. Kalau ada juga janda tidak mau laku-laku, baca juga itu. Iya, itu kuncinya. Salawat Jibril. Apa itu? Sallallahu ala Muhammad. Makanya bentuknya fi'il madhi. Karena itu salawat ke nurnya Muhammad.
Jadi kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari karena jasadnya sudah dibuat. Nabi itu sudah dengan jasadnya, tapi sebelum jasadnya Nabi di alam rahasia itu masih nurun Muhammad, maka sholawat ke dia itu disebut sholawat Jibril. Makanya ketika orang mahlul qiyam bacanya itu sallallahu ala Muhammad. Itu penutup yang terakhir tadi saya katakan, Bapak Ibu bikin wakaf di pesantren ini, jangan meninggal kecuali ada wakafnya. Biar disisihkan uang Bu 10.000, 1.000 saja. Saya kasih tahu, saya di NU Sidrap itu punya koin NU itu gampang sekali Pak. 10.000 saja satu jamaah. Kalau 1.000 kaleng kita kasih ke 1.000 jamaah, 1.000 kaleng 10.000 saja isinya, berarti sudah 10 juta kan per bulan. Ini yang orang tidak hitung Pak. Bayangkan, apalagi kalau 100.000, berarti sudah kena 100 juta. Coba, jadi satu orang tua santri, kalau 1.000 santri atau 500 santri, kita bagikan kok kaleng satu, 10.000 saja per bulan, itu sudah 10 juta. Coba, kalau 100.000 sisa uang belanja saja Bu, dari di pasar belanja ada sisanya 2.000, masukkan ke kaleng, jangan dibuang. Uang koin 1.000 rupiah masukkan ke kaleng. Dalam jangka 1 bulan, kalau isinya misalnya 10.000, nah 1.000 orang kita kasih kaleng, berarti 10 juta. Itu bisa bikin asrama 1 kamar setiap. Kalau 1.000, nah 100.000 isinya, berarti 100 juta. Nggak butuh bantuan dari umat ke umat. Itu barakahnya itu. Iya. Ini kan membayar anak-anak kita di sini. Nggak banyak sih bayarannya. Berapa? 400.000 tadi. Ya, kantinnya. Itu 400.000 kali berapa? Bagi 90 kali makan. Kan 30 hari. Nah 3 kali makan sehari. Berarti kan 90 kali makan. Coba kalau beli nasi kuning di luar. Coba. 400.000 bagi 90 berapa? Berapa? Hah? Berapa Bu? Makanya jangan ingin makanannya anaknya bagus kalau di pondok. Kalau pembayarannya cuma 400.000, dikali 90. Kan begitu. Tapi insya Allah di pondok itu semua nikmat, semua lezat. Kenapa? Karena barakahnya. Iya, kalau ibu makan di dalam pondok, anaknya juga jangan dikasih pulang ke rumah. Kalau sakit, simpan saja di pondok. Mestinya pembina bikin kamar khusus, kamar untuk anak-anak kita, supaya ketika sakit jangan keluar. Karena kapan anak demam di pondok dikasih keluar, pasti 1 minggu itu sakit. Nanti kembali. Kenapa? Di pondok itu masih dijaga oleh malaikat, sehingga barakahnya itu masih kuat. Tapi ketika keluar dari pondok, lihat. Dan anak-anak pondok tidak mungkin pintar kelihatan, tapi ketika keluar itu bisa berkompetisi. Kalau ada anak di pondok ini paling nakal, paling bodoh, coba bawa ke sekolah negeri, pasti ranking nanti itu kalau keluar. Kenapa? Karena di pondok ini 24 jam dilatih. Makanya saya tidak sepakat kalau ada santri kalong bolak-balik ke rumahnya, masuk ke pondok bikin masalah. Kenapa? Karena anak pondok itu seperti pakaian suci. Ketika ada yang lewat, pasti yang kotornya diambil, bukan yang bagusnya. Makanya begitu pengaruhnya. Makanya simpan anak-anak kita di pesantren. Jangan kasih pulang ke rumah, biarkan dia dididik di pesantren. Makanya orang maulid, ini penutupnya, orang maulid itu gantung telur. Itu dikasih tahu ke orang tua. Telur itu kalau telur bebek dibawa ke ayam, ayam yang ngerami tidak berubah jadi ayam, tapi dia akan ikuti ayam walaupun dia bebek. Apa artinya? Kalau ada anak tak kasih masuk di tempatnya kiai, biarkan kiai yang merami supaya sifatnya mengikuti kiai, bukan mengikuti orang luar. Makanya dipondokkan, bukan dikasih bolak-balik. Paham Bu? Iya, simpan. Guru-guru jangan khawatir, bilang tidak banyak santri, tidak usah khawatir santrinya, jangan hitung santri, biar 3, yang penting dia mau jadi ulama. Nah, cuma tirakatnya susah Pak, pimpinan pondok itu harus terakhir tidur, karena kirimkan Fatihah semua dulu, santrinya baru tidur. Itu iya, itu tugasnya kiai. Makanya biasa ada kiai itu jarang pergi sholat berjamaah di sama santrinya, karena dia tirakati dulu semua. Itu semua itu mengatakan waduh susah juga, memang begitulah. Makanya kalau tidak mau susah, santrinya cukup sedikit. Ya, makanya saya terima santri itu cuma 23 supaya tirimi Fatihah mudah. Nah, itu kalau santrinya sampai kayak pondok pesantren Sidogiri itu kan 17.000 santrinya. Wah, stres itu kalau kita 17.000, tapi kalau ditirakati semua itu luar biasa. Makanya bantu kiai, bantu pimpinan pondok, bantu pembina, anak-anak kita kirimi Fatihah Bu, supaya anak-anak kita tenang di tempat ini. Ya, kemudian saya tadi mengatakan ini penutup, kalau tidak ada yang bisa kita ambil ceramahku dari awal sampai akhir, satu yang saya minta, jangan terputus dengan mursyid kita. Usahakan dalam setiap malam itu ada kiriman Fatihah khusus untuk beliau, supaya tetap hidup tersambung ke murid-muridnya. Yang kedua,
kalau malam Jumat suruh anak-anak ziarah ke makamnya. Itu ziarah kubur itu malam Jumat, nanti jam 11 malam sampai menjelang subuh. Itu ziarah. Pernah ziarah begitu, Bu? Jam 12 malam ke kuburan sendiri? Nggak pernah? Oh, makanya nggak ziarah. Itu cuma datang aja itu. Kalau mau ziarah malam Jumat datang sendiri jam 11 malam, nanti menjelang subuh baru pulang. Bisa baring dekat kuburan itu. Kirimkan Fatihah supaya terkoneksi. Nabi itu ziarah kubur tengah malam malam Jumat. Makanya pulang baru baca implementasi lu dengan Al-Insan. Itu. Pernah ziarah sendiri ke kubur malam Jumat? Oh, enggak pernah. Makanya Nabi mengatakan ziarah kubur itu menambah iman kalau datang ke kuburan sendiri malam Jumat. Kalau rombongan baru selfie, enggak dapat itu. Itu makanya ziarah juga penting mengikuti, tapi berat ya. Berat, Pak. Karena di situ hakikatnya ziarah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan karena masih ada acara selanjutnya. Mudah-mudahan ini menjadi barakah. Tapi wasiat saya, jangan meninggal, Bu, kecuali ada wakafnya di pondok. Mulai tadi itu bikinkan kaleng, biar kaleng-kaleng kecil, nanti kita menyumbat, nanti datang ke pondok, serahkan ke pondok pesantren. Kemudian yang punya kebun nanas, kalau 1000 pohon, ambil 10 pohon, memang niatkan untuk pesantren. Itulah yang kita miliki selamanya. Insya Allah itu pasti berkah untuk hidup kita. Saya mengatakan begini, orang yang bersama guru mursyid kita ini belajar, dan gurunya beliau Kiai Haji Muhammad Tahir, itu dikenal dengan Bil Masyhur Imam Lafeo. Imam Lafeo ini sudah meninggal puluhan tahun tapi bisa beli semen untuk membangun masjidnya. Itu karama beliau. Di suatu ketika masjidnya sudah mulai hampir runtuh karena sudah lama, tapi ada orang yang mengantar semen 1 mobil. Itu dari Bosowa. Jadi diantar ke Lapeo, tempat itu. Kemudian tidak ada orang yang mau terima karena sumbangannya itu terlalu besar dan tidak ada yang tahu siapa yang menyumbang. Dia takutnya kalau salah alamat. Tapi setelah orang yang mengantar semen ini masuk ke rumah salah satu warga dan melihat fotonya Kiai Haji Muhammad Tahir, langsung dia tunjuk bahwa yang membayar semen ini dan yang minta mengantar ke sini itu yang fotonya yang di sana. Diberitahulah bahwa orang itu sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dia mengatakan ini tulisan tangannya, ini tanda tangannya. Dia yang tanda tangani nota. Setelah dicocokkan dengan tulisan tangan beliau di kitabnya, itu persis sama. Makanya semen itu dikasih turun, tapi saya dapat informasi bahwa semen itu tidak dipakai bangun masjid karena habis diambil orang. Tapi ditukar. Ada yang ngambil 1 sak, dia ganti 10 sak. Ada yang ngambil 10 sak, dia ganti 100 sak. Sampai masjid itu jadi berkat semen itu tadi. Karena mengambil barakahnya. Yang ngaji bersama beliau di Guru Tepuang Ngaji Saada, Guru Kiai Haji Abdurrahman Ambodalle almarhum al-maghfurlah. Beliau juga adalah waliullah yang sangat masyhur. Itu pendiri Darut Dakwah wal Irsyad DDI Mangkoso. Jadi yang Kabalangan itu tadi, saya sedikit luruskan, Kabalangan itu di Pinrang. Jadi kalau yang di Mangkoso itu Darut Dakwah wal Irsyad, tapi dia buka cabang itu di DDI Kabalangan Pinrang. Ya, kalau Darut Dakwah wal Irsyad itu di Mangkoso baru. Jadi Kabalangan itu di Pinrang, Kabupaten Pinrang. Itu cabang yang beliau buka. Tapi beliau adalah salah satu ulama yang juga waliullah. Dan itu ngaji sama Guru Saada. Keramahnya beliau juga luar biasa. Makanya tidak heran kalau para wali-wali Allah termasuk mursyid kita tercinta ini punya karamah, itu hadiah. Saya pernah tanyakan, Bu, biasa waktu tenang, bagaimana cara dapat karamah? Supaya bisa diberi karamah. Saya diberitahu 2 hal. Yang pertama, kalau mendirikan pondok pesantren atau buka pengajian atau majelis, untuk dapat karamah, salah satu jalurnya mesti ada salah satu muridmu yang jadi kiai. Kalau sudah ada muridnya jadi ulama, maka akan dihadiahkan karamah. Jadi kalau belum ada muridnya jadi ulama, itu belum bisa dikasih karamah itu. Karamah itu adalah hadiah. Jadi kalau nabi disebut mukjizat. Kalau wali disebut karamah. Kalau orang biasa disebut maunah. Kalau orang yang dibenci oleh Allah disebut istidraj. Pemberian yang dihinakan oleh Allah. Makanya Dajjal itu bukan karamah, tapi itu istidraj. Jadi hati-hati kalau ada orang diberi kelebihan tapi tidak ahli ibadah, tidak ahli zikir, melakukan maksiat terus tapi ada kelebihannya. Itu istidraj, pemberian yang diberikan oleh Allah
tapi semakin jauh dari Allah, bukan dekat. Hati-hati, banyak juga rezeki yang begitu. Ketika dia kita gunakan untuk kebaikan maka disebut rezeki. Tapi ketika tidak digunakan untuk kebaikan maka itu adalah istidraj. Hati-hati. Iya. Jadi jangan sampai kita lalai karena itu. Saya pakai campur bahasa Bugis bahasa Indonesia ya. Bisa Bu ya? Atau saya bahasa Bugis saja? Kalau saya bahasa Bugis banyak yang tidak tahu ini. Iya. Kemudian saya sampaikan bahwa Gurutta ternyata saya lihat autobiografi beliau mursyid kita ini, Wa Muhammad, itu luar biasa. Karena dia menyambung sanad mursyid dan sanad ilmu yang luar biasa. Menggabungkan dari Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo sekaligus belajar. Makanya ilmu memang begitu Pak. Ada kajian Islam, ini seperti yang saya sampaikan untuk santri-santri yang ada di sini. Ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu hukum-hukum agama, disebut ilmunya fikih. Ulamanya disebut fuqaha. Mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya mazhab fikih, ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya terbagi. Ada beberapa, cuma yang masyhur itu 4. Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya yang pertama itu adalah Abu Hanifah di Irak. Tahun 80 Hijrah, berarti 70 tahun meninggalnya Nabi baru lahir. Kemudian setelah itu ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Yang belakangan Imam Az-Zahiri, nanti masuk ke mazhab Syiah. Nah, di sini berbicara tentang hukum. Kalau mau belajar sah tidaknya sholat, belajar sama ini 4 mazhab ini. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Tapi itu untuk tahu sholat sah atau tidak, untuk tahu wudhu sah atau tidak, tata cara sholat bagaimana, tata cara wudhu bagaimana, yang membatalkan wudhu bagaimana. Yang membahas itu adalah ilmu fikih. Ulamanya disebut fuqaha. Pasti berbeda-beda pendapat, banyak perbedaan pendapat. Bagaimana cara takbir, kapan mengangkat tangan, meletakkan tangan di mana, itu semua dibahas oleh ulama fikih yang disebut tadi fuqaha. Fikih itu paham. Makanya berbeda pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik. Saya kasih contoh sederhana. Kalau ada ayam ditabrak mobil, atau bebek ditabrak mobil, atau kambing ditabrak mobil, kemudian ayam itu sudah berguling-guling, kemudian kita ambil pisau kemudian disembelih, apakah ayamnya halal atau tidak? Halal. Berarti bukan mazhab Syafi'i. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Binatang yang terkena musibah kemudian masih bergerak kemudian kita sembelih dan ada darah menetes di bekas sembelihan, maka itu halal dimakan menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Syafi'i itu sudah haram, bangkai. Disembelih dan tidak disembelih tetap haram. Alasannya kenapa? Itu sederhana. Imam Syafi'i itu mengatakan sebenarnya ayam yang berguling-guling itu proses menuju ke kematiannya. Kau tidak sembelih pun tetap mati. Artinya kau mengakali, makanya mensabotase. Itu fikih Pak ini. Fikih. Jadi kalau ayam itu sudah pecah kepalanya, lompat-lompat, sebenarnya itu sudah menuju ke kematiannya. Cuma kau mengakali, makanya kau sembelih. Makanya kau sembelih dan tidak sembelih tetap bangkai. Karena pergerakannya hanya menuju ke kematiannya. Kalau Imam Abu Hanifah tidak. Karena yang disembelih yang masih hidup. Yang kedua, lihat darah yang menetes. Kalau setelah saya disembelih ada darah menetes, berarti itu sah untuk dimakan. Karena selama masih hidup masih boleh disembelih. Dan yang bergerak pasti masih hidup. Pilih mana kira-kira Pak Bu? Mazhab Abu Hanifah atau mazhab Syafi'i? Atau dibagi? Kalau ayamnya kecil pakai Imam Syafi'i. Kalau ayamnya besar kasihan pakai mazhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi saya milih mazhab Syafi'i. Bukan karena mengatakan bahwa saya dari NU, tidak. Karena yang paling hati-hati dan paling aman itu Syafi'i. Kenapa? Nanti Bapak Ibu kalau datang ke pasar beli ayam potong yang masih hidup itu, kemudian tukang penjual ini sembeli ayam potong dan masukkan ke dalam drum, kemudian ayamnya bertumpuk dan meninggal karena tertindis oleh ayam yang lain. Kalau mazhabnya Abu Hanifah itu bangkai, karena dia meninggal karena tertindis, bukan karena disembelih. Tapi kalau pakai mazhabnya Syafi'i tadi, yang dihitung yang pertama,
Karena awalnya disembeli, maka tertindis pun tidak masalah. Nah, pilih mana kira-kira? Kembali lagi ke Syafi'i. Itu kuncinya. Makanya dalam agama, ukilalan agama, nareko kita mengkaji harus dipisahkan mana kajian fikih, mana kajian tauhid, dan mana kajian tasawuf. Mursyid kita ini lari ke tarekat, tapi pasti hatam di fikih karena ngaji sama guru tak sada, pasti ngaji fikih. Ulama tarekat itu pasti awalnya di fikih dulu, baru paham tauhid, baru masuk ke hakikat. Nah yang sekarang langsung lompat ke hakikat, nggak ngaji fikih. Makanya mengenal Allah secara hakikat tapi tidak sholat, kan banyak itu. Nggak sholat tapi akidahnya kuat. Makanya kenapa itu dilarang? Apa bedanya dengan iblis? Iblis itu mengenal Allah tapi dia tidak sujud. Ini saya luruskan dulu. Ini ya, saya luruskan dulu ya, Bu. Kemudian ini kan fikih. Saya ambil contoh yang kedua. Apa bedanya tarekat dengan fikih? Kalau kita singgah di WC masjid, buang air kecil atau buang air besar, dalam tarekat itu tidak boleh. Makanya pengamal-pengamal tarekat itu tidak pernah singgah di WC masjid, buang air kecil, buang air besar. Itu pantangan. Karena air yang di masjid itu disedekahkan orang. Apalagi yang fatal cuci motor di masjid. Wah, itu fatal itu. Ya. Saya punya mursyid tarekat untuk akhlaki. Kalau dia dari rumahnya, itu sandal yang dia pakai dari rumahnya, ketika mau masuk ke pekarangan masjid dia buka, dia simpan di luar. Nanti dia jalan di pekarangan masjid itu ndak bawa sandalnya masuk. Nanti keluar baru pakai lagi sandal itu di luar, baru dia pakai ke rumahnya. Saya pernah tanya, Bang, kenapa sandal yang kita pakai dari rumah itu ndak masuk ke pekarangan masjid? Apa jawaban dia? Nah, itu tanah timbunan masjid, itu sedekahnya orang. Saya takut kalau tanahnya melekat di alas sandal saya, kemudian saya bawa pulang ke rumah, itu saya tidak berani pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu saking hati-hatinya, Pak. Kalau kita atapnya masjid dibawa pulang, kadang-kadang kan gitu. Jangankan tanah timbunan yang melekat di alas sandal itu ditakuti, ya jendelanya masjid biasa dibawa pulang ke rumah. Jadi masalah. Tapi beliau itu memang sangat hati-hati. Makanya saya bilang mursyid-mursyid itu terjaga betul. Kemudian saya ingin sampaikan, tadi kalau singgah di WC masjid itu kalau tarekat tidak boleh. Kalau fikih, kita buka di kitabnya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, boleh singgah di WC masjid untuk buang air kecil, buang air besar, cuma hukumnya makruh. Untuk menyelamatkan diri supaya tidak melakukan yang makruh, maka sebelum tinggalkan masjid, WC masjid, berwudu dulu. Itu dalam fikih. Jadi ya kalau pangi ke WC nama sigi buang air kecil, jenne ki jolo na pemakde. Karena buang air kecil di WC masjid itu makruh. Ketika berwudu itu sunnah, maka tinggalkan kemakruhannya karena ibadah sunnah yang kita lakukan. Itu menyelamatkan itu. Itu kalau dalam fikih. Ini dalam fikih ya. Kajian yang kedua, kalau kita masuk ke tauhid, kan ini ulamanya tadi disebut fuqaha. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Kalau naik satu tingkat itu disebut kajian tauhid. Ulamanya disebut murabbi. Beda. Kalau tadi di fuqaha, kalau yang masuk kajian tauhid disebut murabbi. Ilmunya teologi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mazhabnya. Tadi mazhabnya ini Syafi'i. Kalau yang mazhabnya tauhid itu Mu'tazilah. Nanti di sini kan berbeda. Nanti mengatakan Allah itu ada di atas, di aras, bersemayam di atas aras. Jadi Allah itu tempatnya di aras. Ada yang mengatakan tidak, Allah itu tidak di situ. Makanya ketika Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi naik ke Sidratil Muntaha sampai ke alam istawa, kemudian dia melihat Allah. Dari yang lain selain Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan berarti Allah ada di situ karena Nabi melihat Allah di situ. Yang kita pahami di Ahlus Sunnah tidak, bahwa Allah tidak di situ, dia masih jauh. Bukan di alam istawa. Bagaimana cara memahami? Kalau saya mengatakan begini, saya naik ke lantai 2 masjid, dari lantai 2 saya naik ke loteng, dari loteng kemudian saya naik ke menara, di menara saya melihat matahari, atau di menara saya melihat bulan. Apakah bulan ada di menara?
Tidak, itu masih jauh. Tapi nanti bisa melihat bulan kalau di menara. Nabi naik ke alam istawa, baru di situ dia melihat Allah. Apakah Allah di situ? Tidak, dia masih jauh dari situ. Begitu cara memahami di ahlu sunnah. Tapi dia mengatakan memang Allah duduk di situ. Wah, itulah yang menganggap bahwa Allah itu istiwa itu duduk. Ini itu tauhid. Nanti baru-baru itu Pak. Di sini banyak orang campur-campur. Kajian tauhid, kajian tasawuf. Kajian tasawuf dikasih turun ke tauhid. Nanti fikih ditarik ke tauhid. Makanya banyak yang salah. Ketika kemarin ada ceramah mengatakan hormat kepada bendera merah putih, musyrik. Kenapa? Karena menyembah selain Allah. Itu karena contoh tasawuf, adab ditarik ke tauhid. Sungkaman dengan orang tua, musyrik. Karena sujud selain kepada Allah. Oh, itu fatal itu. Karena contoh adab ditarik ke tauhid. Fatal itu. Kalau itu mau dipakai Pak, semua musyrik. Bawa proposal ke Pak Bupati, musyrik juga karena mengharap rezeki selain daripada Allah. Iya. Makan obat itu juga musyrik karena dia bilang sembuh gara-gara penyakit, obat dimakan. Makan nasi kenyang berarti musyrik juga itu. Karena dia menganggap kenyang karena gara-gara nasi, bukan karena Allah. Musyrik semua itu. Bawa ATM juga musyrik itu. Karena bisa dapat rezeki hanya memasukkan uang ke dalam ini. Itu musyrik semua itu Pak. Kalau dipahami bahwa semua yang memberi manfaat. Makanya orang tua kita dulu itu pakai cincin, pakai keris. Itu tidak pernah terpengaruh akidahnya. Karena dia mengatakan semua ini benda Allah yang mengadakan. Dan tidak mungkin ada sesuatu yang tidak punya manfaat. Tapi manfaatnya Allah yang memberikan, ini hanya pengantar. Makanya tidak berubah akidahnya. Yang sekarang berubah. Saya pakai cincin ini insya Allah tidak mati. Wah, itu jadi fatal. Nah, makanya ulama dulu karena tauhidnya sudah mantap, akidahnya sudah mantap, apapun yang dipakai tidak pernah terpengaruh. Dia pegang keris, dia pegang cincin, pegang ini, tidak terpengaruh karena tauhidnya tidak bergeser. Yang sekarang tauhidnya tidak ada, pegang benda, percayanya ke benda. Nah, ini yang perlu saya luruskan juga ini Pak. Karena banyak orang keliru. Ada mengatakan yang punya cincin, agak jernas sengogi, engkau lau basina, musyrik. Itu tidak musyrik. Semua apa yang diciptakan oleh Allah itu ada manfaatnya. Cuma jangan katakan manfaatnya dari situ, tapi Allah yang memberikan. Sebagaimana Khalifah Umar ketika dia mengirim surat ke Sungai Nil. Coba, Khalifah Umar itu hebatnya kalau pemimpin hebat Bu. Pemimpin jujur itu dia kirim surat ke Sungai Nil. Jadi dia tulis surat, wahai Sungai Nil, saya dapat informasi bahwa engkau tidak mengalirkan lagi air. Airmu surut, padahal masyarakat membutuhkan airmu. Maka jika engkau mengalirkan air karena dirimu, maka aku mohon jangan kau mengalirkan air. Tapi jika engkau mengalirkan air karena izin Allah, maka kami akan memohon kepada Allah agar air itu mengalir. Maka surat itu dilemparkan ke Sungai Nil, langsung muncul airnya kembali. Itu hebatnya pemimpin Pak kalau jujur. Kalau pemimpin tidak jujur, air sumur ada hilang. Kalau pemimpin tidak jujur. Iya. Makanya saya wasiatkan dalam agama begitu Pak. Kemudian naik satu tingkat disebut kajian ihsan. Di sini mursyid kita berada. Ihsan itu masuk dalam tarekat. Mazhabnya ada Khalwatiyah Sammam, ada Khalwatiyah Yusufiyah, ada Saktari, ada Ahlaki, ada Kadiri. Di situ mazhab. Ulamanya disebut mursyid. Jadi bukan murabbi, tapi disebut mursyid. Dari kata irsyad. Itu tidak mudah. Kalau ulama fikih, hukum-hukum. Kalau ulama tauhid, akidah. Kalau ulama tarekat, mursyid, itu akhlak. Makanya orang tasawuf itu bilang begini. Kalau wudumu pernah kau pakai berbohong, maka jangan pakai sholat. Karena itu sudah kotor. Itu tarekat. Jadi kalau kita sudah berwudu untuk sholat maghrib, kemudian nonton di TikTok, ada orang goyang-goyang begini, perempuan, itu sudah kotor wudunya. Jangan pakai lagi sholat. Wudu yang sudah dipakai berbohong tidak boleh dipakai sholat. Karena wudu itu at-tuhuru bukan an-nadhafah. Kebersihan itu kan an-nadhafah, at-tuhuru, at-tazkiyah, az-zakah. Kalau an-nadhafah sampai yang kelihatan, kotoran yang nampak. Kalau at-tuhuru hakiki, makanya wudu itu apa yang dibersihkan? Makanya wudu itu bukan membersihkan, tapi mensucikan. Makanya orang yang ada wudu kena najis itu tidak batal wudunya.
Kita sudah berwudu, injak tai ayam, itu wudu tidak batal. Ada orang salah paham, kalau sudah berwudu, injak tai ayam, batal wudunya. Itu tidak. Cuma tidak boleh sholat karena kita mutanajis. Jadi kalau sudah berwudu, injak tai ayam, bersihkan najisnya, tidak usah wudu kembali. Kan gitu. Namanya salah paham. Kalau sudah injak tai ayam, tidak bisa lagi sholat. Ya memang tidak bisa sholat karena kita mutanajis. Tapi tidak batal wudu. Nah, yang membatalkan wudu itu menyentuh kemaluan tanpa pelapis. Itu pun dua versi. Karena Nabi ada yang tanya. Ada Arab Badui. Itu orang Arab dari gunung, turun ke Nabi, tanya, ya Rasul, kalau kami sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian kami ingin sholat, apakah kami harus berwudu kembali? Nabi mengatakan tidak usah, karena yang kau sentuh itu sama dengan anggota tubuh yang lain. Inilah yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Tapi dalam ilmu mustalah al-hadis, 29 hari kemudian ada 3 anak muda mendatangi Rasulullah dengan pertanyaan yang sama. Wahai Rasulullah, kalau kami sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian kami ingin sholat, apakah kami harus berwudu? Apa kata Nabi? Berwudu kalian semua. Pertanyaannya sama, jawabannya beda. Nah, disinilah dipakai kaidah hukum. Imam Syafi'i menggunakan kaidah nasi mansukh, sekaligus dia pakai tarjih. Oh, hadis pertama tadi Nabi mengatakan tidak apa-apa. 29 hari kemudian datang anak muda bertanya, mengatakan Nabi berwudu kalian semua. Berarti yang hadis lama tidak dipakai. Itu namanya dinasih mansukh. Makanya kalau sekarang amandemen undang-undang, undang-undang lama tidak dipakai, yang dipakai undang-undang baru. Itu tidak dipakai, itu di amandemen. Kemudian yang kedua, orang tua yang bertanya sendirinya, tidak ada saksinya. Ini 3 anak muda, berarti orang tua ini tidak ada saksinya, tidak kuat hadisnya. Makanya dipakailah hadis bahwa menyentuh kemaluan tanpa pelapis batal wudu. Tapi Imam Malik melihat dari sisi yang berbeda. Apa kata Imam Malik? Tunggu dulu. Hadis pertama tidak Nabi mengatakan batal, berarti masih dipakai. Coba lihat siapa yang bertanya. Yang bertanya pertama orang tua, yang kedua anak muda. Berarti bukan menyentuhnya yang membatalkan, tapi syahwat. Karena kalau orang tua yang sentuh kemaluan, itu mungkin gatal gitu na pegangi, atau garuk-garuk gitu, tidak apa-apa, tidak ada di syahwatnya. Tapi kalau anak muda yang pegang, karena pasti ada syahwat, maka itu batal. Sehingga dia mengatakan bukan menyentuhnya menyebabkan batal, tapi syahwat ketika menyentuhnya. Itu sama-sama hadisnya tapi beda pendapat. Itu fikihnya. Tapi kalau dalam tasawuf, tidak bisa. Sama Pak kalau singgah di warung. Ulama sufi itu kalau singgah di warung, pasti dia bayar dulu baru makan. Iya. Karena makanan yang kita makan tanpa dibayar itu bisa dihukumi haram. Hati-hati Pak. Makanya di KFC itu kalau kita masuk di KFC, bayar dulu baru makan. Yahudi pakai metode tasawuf. Kalau kita nanti kenyang tusuk gigi baru tanya, berapa Mas? Nah, bagaimana kira-kira kalau kita sementara makan kemudian kita meninggal, nah makanan itu tidak terbayarkan. Maka disitulah memasukkan makanan yang tidak suci dalam diri kita. Nabi itu tidak memakan sesuatu kecuali itu sudah betul-betul menjadi miliknya. Tidak ada bedanya kita pergi ke tetangga, tak ambil mangganya, kita makan dulu, nanti sudah dimakan baru diminta. Sama kalau singgah di warung, makan dulu baru bayar, itu tidak ada bedanya. Mulai pusing bapak-bapak ini. Hanya kalau ngaji tasawuf itu tidak mudah. Kayaknya jangan coba-coba menyalahkan ulama-ulama, terutama mursyid kita ini. Kalau ada yang diucapkan, itu jauh pandangannya dia. Makanya sama dengan Gus Dur. Semua ucapannya nanti terbukti, padahal orang mengatakan dia gurau. Tapi nanti terbukti setelah beliau wafat. Kenapa? Karena dunia dipendekkan oleh Allah. Iya. Tadi saya melihat ada beberapa karamah beliau. Bisa mengetahui bahwa orang ini tinggal sekian hari. Itu karena koneksi ruhiyah. Beliau ini tidak wafat bagi kita. Dia masih hidup. Makanya orang meninggal itu Pak, sebenarnya Nabi kan sudah sampaikan. Ini cuma kita tidak pakai aja itu. Nabi kan mengatakan an-naum ahul maut. Tidur itu saudara dengan mati. Itu aja dipakai Pak. Pelajari aja tidur. Semua pendapat-pendapat itu yang liberal terbantahkan dengan hadis ini. Yang mengatakan tidak ada azab kubur itu terbantahkan dengan an-naumu ahul maut. Saya pernah ngaji khusus hadis ini. Itu 2 hari 2 malam. An-naumu ahul maut. Saya bongkar sedikit ya.
An-naumu ahul maut ini. Tidur itu saudara dengan mati. Cuma Nabi tidak mengatakan tidur itu sama dengan mati. Dia cuma mengatakan saudara. Kalau saudara itu artinya sama. Saya kasih tahu. Kalau orang tidur kemudian bermimpi, itu bisa melihat. Kan bisa melihat. Ya kau angkat tahu matinro nak tulu-tulu. Dia bermimpi melihat dirinya ke sawah. Bermimpi melihat dirinya ke Jakarta. Bermimpi melihat dirinya ke Makassar misalnya. Atau ke kebun. Itu melihat padahal matanya tertutup. Orang tidur itu kan matanya tertutup. Nah pertanyaannya, mata apa yang dipakai melihat orang yang tidur itu ketika dia bermimpi sehingga dia bisa melihat? Coba. Kan gitu. Kita bermimpi itu melihat si anu datang, padahal matanya tertutup ketika dia tidur. Mata apa? Dia mengatakan itu mata batin, bukan. Mata batin itu berfungsi ketika orang terjaga. Tapi ketika orang tidur itu tidak. Itu yang disebut dengan ruh idafi. Ini pula lah yang terus berjalan ke kiri kemana. Kadang itu Pak Bu, saya kasih tahu supaya saya bongkar sedikit hakikat tasawuf ini supaya nanti kita larinya ke situ. Biasa ada kampung kita masuki, apakah pergi acara pesta pernikahan atau apa, kita biasa mengatakan kayaknya saya pernah bermimpi ke sini. Ya kan biasa begitu. Atau ada sesuatu dikerjakan kagak jama makan lagi. Semana saya biasa ketulu-tulu ya gagak. Biasa begitu. Sebenarnya itu idafi yang sudah sampai ke situ, jasad kita belakangan datang. Kalau orang bongkar itu, tembus itu Pak. Itu ilmu kasyaf menggunakan lipatan bumi. Tapi saya tidak bongkar ke situ dulu. Nanti saya kasih tahu. Nanti kan ada jalurnya. Kemudian, orang tidur kalau mimpi disiksa, itu merasakan sakit. Mimpi dikejar anjing. Oh bangun, ngos-ngosan, keringatan. Padahal dia tidak lari. Itu ibarat siksaan kubur yang jasadnya tidak disentuh tapi merasakan sakit. Itu yang banyak orang tidak pelajari di situ Pak. Jadi orang mengatakan tidak ada azab kubur itu karena tidak paham ilmu itu. Kemudian, ini intinya. Orang bermimpi bolak-balik ke Jakarta padahal dia cuma tidur 10 menit. Perjalanan singkat dia bisa ke Jakarta, dia bisa ke Makassar, melihat dirinya di Jakarta keliling, pulang padahal dia cuma tidurnya 10 menit. Bahkan biasa bermimpi di beberapa tempat. Nah lihat dirinya di Jakarta, kemudian bermimpi lagi, nah lihat dirinya ke Makassar, padahal tidurnya 10 menit. Kalau dia baru berjalan normal tidak mungkin bisa sampai. Tapi karena ruhnya yang diperjalankan, maka dia bisa kemanapun. Tapi waktunya lama. Dia rasakan lama di sana, padahal dia cuma duduk atau dia cuma tidur 10 menit saja. Bagaimana? Waktu di alam mimpi yang begitu singkat, ketika ditarik ke alam lahiriah itu begitu lama. Begitulah ulama kita. Kenapa dia bisa mengatakan seperti Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale? Apa yang dia bilang? Saya ngaji kitab Al-Um 30 tahun sama Imam Syafi'i. Padahal dia tidak ketemu. Itu kalau orang pakai rasionya, itu dia bilang orang gila. Karena dia tidak pelajari alam hakikat. Oke, saya tarik ke modern supaya kita tidak bingung. Apalagi anak santri kita supaya tidak bingung. Kalau kita mau ke Makkah sekarang, mau ke Tanah Suci sekarang, atau mau ke Madinah sekarang, bisa. Saya kasih kunci. Kita bisa membagi 2 diri dalam satu waktu. Bagaimana ilmunya? Ambil HP Android, kemudian lakukan video call. Video call, nanti suara kita ada di Mekah. Kalau ada orang di Mekah, suara kita ada di Mekah, gambar ada di Mekah, padahal kita ada di sini. Tidak ada kabel di handphone, tidak ada kabel. Kenapa bisa kita ada di dalam situ? Padahal di sini hanya perangkatnya besi dan timah. Kenapa bisa masuk ke sini? Ini alam apa? HP ini kan masih alam dunia. Tapi kenapa kita bisa masuk ke situ? Kelihatan ada di Mekah, bisa bicara, didengarkan suaranya. Itu tadi yang dilakukan oleh mursyid kita ketika dia berjalan melarang orang yang ikut dengannya itu ngomong, dan ketika dia melihat sesuatu. Itu karena yang diperjalankan bukan alam lahiriah, tapi alam metafisika. Maka disitulah yang dipakai mursyid tarekat. Dia bisa melihat sesuatu, dia bisa melintasi dengan waktu yang singkat, tapi dia bisa sampai dengan waktu yang sangat singkat. Kalau normal tidak bisa. Kalau orang naik pesawat ke Mekah mungkin butuh 9 jam. Tapi kalau video call sepersekian detik dia bisa berada di situ. Itulah yang dipakai para sufi. Karena nurnya dia miliki. Kalbunya adalah transitornya. Tapi ruh yang koneksi itu bisa berada di situ. Makanya jangan heran kalau ulama bisa tawaf di Mekah, di Ka'bah, padahal dia ada di sini.
Ini saya belum bongkar Pak Bu. Ini masih ada alamnya masuk ke dalam. Tapi kalau itu yang dibahas bahaya juga. Saya tidak sampai ke situ, tapi saya akan kasih tahu bahwa itulah alam yang dipakai para ulama-ulama sufi. Iya. Kenapa bisa koneksi? Makanya Allah itu kan tidak jauh. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu kan dekat. Tapi kapan dia jauh? Ketika kita tidak koneksi. HP juga begitu. Kadangkala HP-nya berdekatan, tapi karena jaringan tidak konek, itu tidak bisa nyambung. Walaupun HP-nya berdekatan. Tapi kalau HP berjauhan, koneksi jaringannya kuat, itu bisa. Ulama dulu seperti itu. Tapi hati harus dijaga, tidak boleh berbohong. Sekali bohong tertutup, maka dia itu lebih baik mati daripada bohong. Dan semua yang pengaruh ke duniawian pasti dia buang, tapi tidak meninggalkan dunia, tidak. Pengaruh ke duniawian dia tidak masukkan ke dalam kalbunya, sehingga ketika dia sholat tidak terganggu dengan kehidupan dunia. Kalau kita masuk semua kehidupan dunia, Allah yang keluar. Kencang-kencang Allahu Akbar, tidak bisa konek. Kenapa? Karena yang mengisi semua dunia. Nah, iya, ulama dulu dunianya, makanya ada istilahnya itu jamaah tablik. Dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Kemudian ini kan istilah-istilah, itu istilah tasawuf yang ditarik, cuma banyak yang memahami sederhana. Makanya ini masyarakat banyak, pondok pesantren kita luar biasa, santri-santri kita. Saya tadi kasih tahu Pak Kiai, sebaiknya seluruh santri itu mondok, jangan bolak-balik. Mestinya santri itu mondok, tapi pesantren itu bukan tempat untuk menjamin anak kita menjadi baik, tidak. Jadi pesantren itu bukan tempat sulap, tapi pesantren itu tempat mengajarkan tata cara hidupnya Nabi, mengajarkan akhlaknya Nabi. Kalau dia tidak bisa mengambil itu jangan salahkan. Jadi fungsinya guru itu hanya mengajarkan, bukan membuat anak itu pintar. Karena yang membuat pintar itu adalah urusan Allah. Makanya guru-guru di pesantren jangan pernah berharap santrinya mau pintar, jangan. Jadi aku mah Pak Guru ki aja tamelo ko macai anak-anak tak. Jangan mau kalau anak-anak kita jadi beriman, tidak. Karena yang mengurus itu urusannya Allah. Urusan kita cuma satu, ajarkan apa yang kau telah ketahui, baru serahkan kepada Allah hidayahnya. Itu je kuncinya. Kenapa banyak guru stres? Karena dia mau bikin pintar muridnya. Nah kalau tidak pintar nih muridnya marah-marah nih. Nah kalau marah-marah pasti tidak ikhlas. Itu aja kuncinya kan. Jadi kuncinya guru, ajarkan apa yang kau miliki dan ikhlas doakan ke anak yang telah kau ajarkan agar diberi hidayah. Jangan pernah berharap anak kita mau pintar, jangan pernah berharap anak kita mau cerdas, anak kita mau beriman. Tidak, serahkan kepada Allah semua hidayahnya, nanti dia yang ngurus. Karena yang dilihat Allah bukan hasil tapi prosesnya. Ibu-ibu juga jadi masalah, bapak-bapak. Nanti kalau ada anaknya nakal baru dikasih masuk di pesantren, bikin ancaman lagi. Nakal kok gue bawa ke itu ke pondok. Ini jadi masalah juga. Iya, betako loh ikut lo pesantren ini. Baru anaknya dikasih masuk di pondok langsung mau jadi ulama. Wah, apa itu? Besi taisangan apa tama memang jadi ulawang, enggak bisa. Iya. Kalau besi karat dikasih masuk palingan dipoles. Kalau mobil rusak ronsokan dikasih masuk di bengkel harus dipukul, baru diamplas, baru didiko. Itu baru bagus. Kalau mobil ronsokan dikasih masuk dan tidak mau dipukul, jangan harap jadi bagus. Karena sudah penyok baru dikasih masuk. Apa artinya Bu? Kalau anak nakal dan tidak dipukul, tidak bisa lurus. Kan gitu. Tapi saya di pondok itu Pak bikin aturan ke anak-anak. Pokoknya jangan sentuh ketika anak itu melanggar. Jangan pukul. Kasih apa? Kasih sholat sunat taubat 50 rakaat. Gurunya saja tidak pernah sholat sunat taubat 50 rakaat. Itu kalau disuruh sholat 50 rakaat, orang tuanya mau protes, tidak bisa protes. Sholat sunat taubat 50 rakaat, sholat tarawih saja 20 rakaat, orang stres, apalagi 50 rakaat. Baru diancam santrinya, kalau melanggar lagi nanti sholat taubatnya cukup 70 rakaat. Takut itu. Jadi dia dapat pahala taubatnya juga insya Allah. Jadi tidak disentuh. Anak-anak kita kan bahaya, kena ham semua. Dulu padahal perintah agama itu meminta untuk dipukul kalau sudah 10 tahun tidak sholat dipukul. Tapi kita kan tidak sentuh anak-anak karena kena ham. Ya makanya gitu, kasih hukuman sholat sunat taubat 50 rakaat. Baru istighfar 1000 kali. Oh sudah insya Allah. Iya, orang tuanya dapat. Tapi bu, saya kasih tirakat. Setiap malam kirimi Fatihah anak-anak kita yang di pondok. Sebut ila ruh wa nafs wa jasad.
kemudian sebut namanya, kirimkan 11 kali. Nanti khusus malam Jumat baca 41 kali, khususkan ke anak, insya Allah berkahnya. Yang kedua, saya kasih amalannya Bu ya. Yang kedua, puasa Senin Kamis kalau mampu, insya Allah itu tirakat supaya anak kita barakah ilmunya. Yang ketiga, kalau ada guru di sini yang kita senangi betul karena ilmunya, karena dia hebat, maka sedekahi dia setiap hari Jumat. Sedekah di masjid tapi niatkan pahalanya untuk gurunya itu. Maka ilmu itu, ilmu barakahnya akan pindah ke anak. Makanya Imam Syafi'i itu ketika ditanya bagaimana kau bisa menghafal semua kitab-kitab para gurumu, apa jawabannya? Karena saya mensedekahkan guruku setiap hari Jumat, yang saya kagumi itu saya sedekahkan sehingga ilmunya bisa saya ambil. Tas sumbangan ini tapi tanya untuk ini. Tanya kang pahalana lo ku guruna. Yang ada kiai di sini mengajar gurunya, itu yang kita sedekahkan. Karena masalah memang juga orang tuanya anak-anak banyak Pak. Kita yang didik anak-anaknya, kita yang ajar setiap malam, bikin pintar, sekalinya sedekah ke orang lain. Bukan ke gurunya. Mestinya tuh kalau datang jenguk anak, tasidak tei guruna. Doakan, minta didoakan. Gurunya itu tidak mungkin minta. Jangan kini luar sedekah, masa tahu mewai anak tak ada apa DC-nya anak tak bimbing anak-anak tentu menjadi orang baik, baru orang yang disedekahi. Coba pikirkan. Sama je pembimbing haji, dia yang selalu ajarkan doanya labbaik Allahumma labbaik. Sekalinya jemaah haji menyumbang ke orang Pakistan. Stres pembimbingnya itu. Iya kan? Kan banyak begitu. Saya kasih tahu. Ini pondok pesantren, di sini dibangun bangunan yang kokoh. Jangan sampai cahaya ini redup di tempat ini. Nurnya mursyid kita masih ada di sini. Tapi saya ingin kasih tahu berapa harta yang kita wakafkan di pondok Pak Bu. Yang punya kebun nanas berapa pohon? Kalau 1000 pohon, sumbangkan 10 pohon khusus untuk pesantren. Bikin MOU dengan Allah. Ya Rob, ini kebunku, sekian ribu pohon nanas. Saya sisakan 100 pohon, saya wakafkan ke pondok. Tapi ya Rob, aku minta selamatkan tanaman ini. Insya Allah tidak setengah mati kita mengurus. Kenapa? Karena ada wakaf. Yang punya kebun sawit, ambil 1 baris, masukkan ke pondok. Ini yang banyak orang tidak gunakan Pak. Masa kita punya tempat di sini mendidik anak-anak? Kita bilang gurunya besar pahalanya. Oh tidak. Pimpinan pesantren besar pahalanya. Tidak. Anak-anak yang belajar besar pahalanya. Tidak. Siapa yang paling besar pahalanya? Yang mewakafkan hartanya di pondok, membangun asrama, membangun kelas. Kenapa? Pahala gurunya yang mengajar, pahala santri yang belajar, pahala pembina yang mendidik, dikumpul semua, baru dikasih kepada orang yang mewakafkan hartanya untuk membangun asrama. Kenapa? Tidak mungkin ada anak belajar, tidak mungkin ada guru mengajar, tidak mungkin ada pengurus seandainya tidak ada tempat. Maka yang mewakafkan tempat belajar itu dikumpul semua pahala yang mengajar sekaligus yang belajar, baru diserahkan ke dia. Itulah kenapa orang yang bangun masjid itu dibangunkan istana di dalam surga, biar tidak sholat. Orang yang sedekah ke masjid itu kalau tidak sholat Pak, itu tetap ada rumahnya di surga, dijanji. Tidak mungkin Allah meninggalkan janjinya. Nabi sudah bilang, man bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun rumah Allah di muka bumi, maka dibangunkan istana di dalam surga. Pasti ada hotelnya di surga. Kalau sudah menyumbang ke masjid, biar tidak sholat, cuma tidak masuk. Iya pastilah. Makanya dikasih tahu dibangunkan istana, bukan dibilang masuk surga. Kan gitu. Sama juga orang yang sogok dengan orang menyogok, tidak berdosa itu. Coba cari. Adakah hadis yang mengatakan orang disogok dan menyogok berdosa? Tidak ada. Makanya kalau ada bupati menyogok, ada wali kota menyogok, ada camat menyogok, ada kepala desa menyogok, tidak berdosa. Yang ambil sogokan tidak berdosa juga. Hadisnya cuma bilang ar-rasi wal murtasi pinar, yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Itu sih. Tidak berdosa. Kalau berdosa kan bisa bertaubat. Makanya disebut masuk neraka karena sudah ada kaplingnya. Ini penting ya. Makanya Bu, yang punya kebun sisakan. Kalau 1000 pohon, ambil 10 pohon. Khusus diniatkan untuk pesantren wakaf. Wakafkan. Punya 100 pohon sawit, ambil 10 pohon atau 5 pohon, wakafkan. Semua hasilnya dikasih masuk di pondok.
pondok pesantren ini harus siapkan kaleng koin. Bikin kaleng koin, kasih ke orang yang mau mewakaf. Nanti dia isi di situ. Setiap satu bulan kita jemput itu. Nanti itu menjadi wakaf dan itulah menjadi milik kita. Pesantren ini harus buka lelang wakaf di sini, Pak. Jangan mengharap bantuan pemerintah. Bikin lelang wakaf. Saya bangun pondok pesantren itu tidak sama sekali tidak terima bantuan pemerintah. Kenapa? Bukan karena saya menolak, tidak. Tapi saya memang tidak berharap ke situ. Karena masih banyak pesantren yang butuh bantuan. Bagaimana caranya? Bikin kamar wakaf. Misalnya satu kamar 33 juta. Ada orang dermawan mau menyumbang, tulis namanya di situ. Kamar ini diwakafkan oleh haji ini. Tulis semua. Jadi yang di pondok saya itu semua kamar ada namanya. Almarhum ini, almarhum ini. Setiap anak yang tidur menghafal di dalam situ setiap malam dia dapatkan pahalanya. Ketika dia meninggal itulah harta yang dimiliki selamanya. Tidak mungkin diambil oleh orang lain. Rumah yang kita tempati ketika anak mengambil itu sudah terputus. Dijual anak-anak kita sudah terputus. Tapi yang di pondok pesantren ini wakaf kita itu berjalan selamanya. Masa kita tidak bisa memasukkan uang? Dicicil saja, Bu. 5 juta setiap tahun. Kasih pembina pondok, dirikan asrama. Bikin di situ memang asrama wakaf. Jadi setiap satu kamar berapa juta. Kita tinggal sedekahkan setiap. Kalau tidak ada uang Ustaz, itu kebun tak itu yang saya bilang tadi. Ambil 10 pohon, semua penjualannya masukkan ke pondok sebagai wakaf. Itu luar biasa, Pak Bu. Kenapa? Yang di rumah itu nambil orang. Nabi bilang ada di suamiku. Nabi biar suami tak nambil orang kalau mati. Gimana tidak nambil? Makanya emas jangan dikumpul-kumpul banyak. Nanti istri kedua yang ngambil itu. Banyak ibu-ibu di kampung saya begitu, Pak. Emasnya sampai siku. Kalau sedekah 2.000 rupiah. Nah, tapi tidak ada di sini, tidak ada di sini. Ibu-ibu di sini dermawan semua, insya Allah. Sabar semua kalau tidur. Ya Bu, ya, iya. Jangan meninggal kecuali tidak ada wakaf. Rugi betul kita. Apa yang kita miliki, Pak? Tidak ada. Hanya wakaf yang dimiliki selamanya. Kenapa ada pesantren begini dibangun mursyid kita tercinta, almarhum al-Maghfurlah? Itu karena ingin melihat masyarakat masuk ke dalam surga. Ingin melihat masyarakatnya selamat. Kenapa ada dipotong sekian rupiah dulu katanya itu dipotong ketika ada penghasilan kebun dipotong sekian rupiah diambil. Itu supaya masyarakat itu selamat. Bu, mau masuk surga? Tidak melalui jalur sirat, tidak ditimbang amalnya. Mau? Ada caranya. Itu sedekah. Tapi ini kurang, Pak. Ini jarang orang ceramahkan. Tingkatan sedekah itu ada 5. Yang pertama ada sedekah rahasia. Sedekah rahasia ini yang paling tinggi. Kalau ibu bapak punya penyakit seperti kanker, dokter sudah angkat tangan. Atau ada penyakit yang tidak bisa ditemukan oleh dokter, pakai jalur ini tadi, sedekah rahasia. Di dalam satu riwayat, Rasulullah menyampaikan bahwa ada orang nanti baru berjalan menuju kepada mahsyar, itu sudah dijemput oleh malaikat, dibawa ke ila rafiqil a'la, tidak dibawa ke mizanullah, tidak ditimbang amalnya. Apalagi lewat titian siratal mustaqim itu tidak. Karena baru berjalan menuju kepada mahsyar sudah dijemput. Siapa dia? Rasulullah mengatakan orang yang bersedekah tapi dia tidak tahu siapa yang disedekahi dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Ini penting saya sampaikan. Itu tidak dibawa kepada mahsyar, baru jalan menuju kepada mahsyar itu sudah dijemput, dibawa ke ila rafiqil a'la, di tempat yang sangat tinggi. Allah nyuruh malaikatnya, hai malaikat, itu fulan bin fulan, ambilkan sebelum dia ke sana, bawa ke sini. Coba, itu hadis sahih. Bagaimana caranya? Ibu bapak tanya ke pembina di sini pondok, adakah anak yatim piatu di sini? Adakah anak fakir miskin di sini? Kalau mengatakan ada, kasih tahu nih. Nggak usah kasih tahu saya namanya, jangan perlihatkan saya fotonya, orangnya nggak usah ketemu dengan saya. Tapi anak itu juga jangan kasih tahu kalau saya yang membantunya. Itulah yang dimaksud Nabi, yang sedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, yang bersedekah pun, yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Jadi tahu mas sumbangnya dia nisangi makadaniga na sumbang, tahu isumbangnya dia tahu nisangi makadaniga sumbang. Bayarkan kantingnya anak-anak kita itu tanpa memberitahunya bahwa saya yang membantu. Nanti ketika anak itu selesai sekolah di sini, kita ketemu di luar, kita tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya. Dia pun tidak pernah tahu kalau kita yang membantunya. Nanti orang seperti ini kata Nabi baru berjalan kepada mahsyar sudah dijemput oleh Allah, dibawa ke ila rafiqil a'la.
Tapi kalau yang ngumpul anak yatim, dijejer di atas panggung, baru dikasih amplop, baru disorting, itu masih di blender. Nggak langsung itu. Saya kasih tahu memang. Itu belum langsung itu. Makanya kalau mau rahasia pakai jalur itu. Datang ke pembina, tanyakan, ada anak yatim? Ada. Nggak usah kasih tahu saya namanya, nggak usah kasih tahu orangnya. Nanti saya bantu untuk bayarkan pembayarannya sampai selesai. Nggak usah ketemu dengan siapa. Yang kedua, manfaatnya apa? Ketika ibu kena penyakit, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru minta kepada Allah, puang, talengak barakat na iya pak kasiwir ku tapalapak kak pula ko masalah, itu langsung dicabut. Itulah yang disebut dengan bertawassul dengan amal soleh. Ini yang jarang orang miliki, Pak. Karena sedekah itu kan tingkatannya gitu. Yang rahasia. Ada juga yang kedua. Kalau tidak bisa pakai bayar begitu, tidak bisa pakai yang kedua. Bagaimana? Ada orang minta sumbangan, ambil uangnya, jangan lihat uang berapa. Buka. Kalau ada orang minta sumbangan, kasih kunci tempat uang. Ini kunci laci, silakan ambil uang di sana. Bisa sedekah begitu, Bu? Hah? Ya kau nggak tahu milau sumbangan, talik bani kunci ngonro adita. Ini kunci tempat uang, pikir mau ambil, ada di situ di dalam. Atau kita kasih pin ATM. Bisa? Oh enggak bisa? Kalau enggak bisa, pakai yang ketiga. Bagaimana caranya? Kalau ada orang minta sumbangan, buka laci, jangan lihat uang berapa, tutup mata, ambil 2-3 lembar, kemudian kasih ke orang yang minta itu tadi, jangan lihat uang berapa. Itu hadis qudsi. Allah mengatakan, siapa hambaku memberikan kepadaku, dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Nah, bisa kira-kira? Makanya kalau lewat celengan, kumpul uang di saku, ambil 1-2 lembar, masukkan ke celengan, jangan lihat uang berapa. Kalau kita kadang bolak-balik, ditarik uang 100, didorong lagi masuk. Nah, salah cabut. Nah, ini kan jadi masalah. Sedekahnya 2.000 rupiah, uangnya juga uang kusut, kasih masuk lana tukar gitu panitia. Nah, baru mintanya besar-besar. Ini penting saya wasiatkan. Sedekah itu menolak bala. Makanya sedekah itu pancingan. Biasa memancing, Bu toh? Biasa kita memancing. Biasa memancing orang di sini. Biasa. Kalau orang memancing itu nak kasih cacing di pancingan, itu cacing untuk ikan atau untuk kita? Untuk ikan. Kalau untuk ikan jangan pakai pancing, cacing saja dilempar. Coba pikir, itu cacing untuk kita atau untuk ikan? Bukan untuk ikan. Kalau untuk ikan, tidak usah pakai pancing. Cacing saja dilempar, karena kita mau kasih makan ikan. Tapi kenapa pakai pancing? Itu namanya memancing, karena tidak bisa diambil kalau tidak pakai itu. Makanya sedekah tidak pernah untuk pondok, itu selalu untuk kita. Itulah yang dilakukan mursyid kita. Kadang meninggalkan sesuatu, ambil mini. Itu memang untuk masyarakat. Kenapa? Karena dia hanya memancing dalam kehidupannya. Begitu. Itu yang dipakai. Kan memancing begitu, cacing itu bukan untuk ikan, untuk kita. Cuma dipancing baru bisa diambil. Kalau tidak mengerti, saya rubah lagi. Pernah lihat mobil tangki, mobil SPBU itu yang Pertamina punya, berapa liter solar na bawa? 5.000 liter. Tapi kenapa sehingga di Pertamina isi solar? Nah, ada solar na bawa 5.000 liter. Kenapa? Kok bisa kehabisan solar? Nah, ada solar na bawa. Itu karena tidak ada selang dari tangki besar turun ke mesin. Artinya apa? Biar banyak rezekimu di lauhul mahfuz, kalau kau tidak buatkan jalur, tidak akan turun. Makanya menyumbang 2.000 rupiah itu pipet. Rezekinya nyangkut-nyangkut. Ditiup tidak bisa lancar, karena pipet. Kalau mau besar, kasih 100.000, itu sudah selang. Lebih besar, 1 juta. Makanya rezeki begitu, dibuatkan jalur. Iya, kalau 2.000 jalurnya ya putus-putus. Apalagi kalau bikin pantangannya rezeki. Oh banyak. Apa pantangannya rezeki, Bu? Kancing baju dari atas ke bawah. Itu pantangan rezeki itu. Mestinya kalau kancing baju itu dari bawah ke atas. Itu ilmu hikmah. Jangan menjadikan pakaian sebagai lap. Sementara dipakai baru dijadikan lap. Biasa kacamata ditarik baru dikasih begini. HP juga kadang begitu. Digosokkan begini. Itu menunda rezeki 40 hari. Itu ada di kitabnya Imam Sarnuji. Yang ketiga, menggunakan pakaian robek. Baju, celana. Nah sekarang anak-anak muda celananya robek semua padahal baru. Bagaimana tidak bisa laku? Karena itu. Anak gadis tidak laku-laku karena pakaian robek. Apalagi perempuan pakai daster, ambil cangkir ada dabunya, nah tarik lagi dasternya, nah pakai lap. Oh itu menunda rezeki 40 hari itu. Bersandar di daun pintu, itu juga fatal gitu Pak.
Membiarkan jendela terbuka sampai waktu maghrib. Menyapu di malam hari di dalam rumah. Itu membuat malaikat rahmat itu keluar. Itu fatal itu. Pakaian yang sudah dipakai dijadikan sebagai lap, alasan mau dicuci. Biasanya kan begitu. Ada bajunya dia kasih masuk di tempat cucian. Tapi karena ada lantainya basah, dia bilang itu bisa aja dulu kau pakai sebagai lap. Nah pakai sebagai lap, besoknya nak cuci, baru itu nak pakai cari rezeki. Oh jangan coba-coba. Tidak akan berhasil itu. Itu kuncinya. Semua itu Pak Bu. Kan banyak itu. Banyak sekali pantangan-pantangan itu Pak. Itu di kitabnya Imam Sarnuji itu. Ibu-ibu banyak pantangannya begitu. Nah kerjakan itu. Apalagi menyimpan pakaian di dalam rumah sampai 3 malam digantung. Oh itu fatal itu. Dicabut keberkahan dalam rumah itu. Tempat jin. Apalagi rumah batu. Yang di dalam kamar ada WC. Bolak-baliklah jinnya masuk ke dalam kamar. Oh fatal semua itu. Di situ banyak penyakit. Makanya orang dulu itu WC-nya dibawa. Karena rumah kayu. Sekarang rumah batu. Di dalam kamar ada WC. Nah itu WC tempatnya jin laki-laki sama perempuan. Makanya kalau kita mau masuk apa dibaca? Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. Yang fatalnya pintu WC-nya dibiarkan terbuka di dalam kamar. Bolak-baliklah jin ke dalam kamar. Maka dia kena penyakit yang fatal. Yang paling parah tidak makan bersama keluarga. Anaknya makan di depan TV, bapaknya di kursi, istrinya di kamar. Dicabut berkah. Nah Nabi mengatakan siapa yang makan berjamaah Allah akan menurunkan berkah dan mengangkat penyakit. Makanya orang tua dulu itu kalau makan panggil semua anaknya sama cucunya sehingga dijauhkan dari penyakit. Sekarang tidak. Satu makan sambil nonton karton, bapaknya makan sambil main YouTube, istrinya main Facebook. Muncullah banyak penyakit yang dokter tidak bisa sembuhkan. Kan begitu Bu ya? Makanya kalau ada masalah Bu jangan kasih masuk di Facebook. Bikin status, aku menyesal. Apa menyesal? Baru bikin gambar lope-lope pecah. Ternyata kau begitu tidak seperti dulu lagi. Seandainya katanya kau tahu memang tidak bakalan padahal 5 cucunya. Nggak ada di sini. Ada. Jangan bikin status di Facebook. Tidak ada penyelesaian di Facebook. Kalau bilang ada penyelesaian Ustaz, mana? Tambah parah gitu. Bikin status, aku menyesal. Langsung ada duda di bawah. Sabar saya. Begitu Bu ya? Iya. Tidak ada penyelesaian. Coba kalau kita mau buktikan. Pulang nanti Bu bikin status. Mohon maaf sahabat FB. Saya punya utang 300.000. Mendesak mau dibayar. Adakah yang bisa bantu? Baru di share. Pasti dibawa tidak ada yang minta nomor rekening. Apa yang dia bilang? Up. Itu sih. Bilang ji up. Apa gunanya up? Tidak ada. Itu tandanya Facebook tidak menyelesaikan masalah. Nah banyak orang sekarang itu di situ. Media. Jam berapa tidur Facebook Bu? Bu, Facebook tidurnya jam berapa? Tidak ada. 24 jam terbuka. Makanya kalau kita tidak tutup, komunikasi keluarga hilang. Ini yang sering saya sampaikan ke anak-anak saya. Nah, ketika saya di rumah, tinggalkan itu. Kita bicara, kita duduk, makan bersama. Jadikan momen ini mungkin adalah momen terakhir kita bersama. Ini yang kadang orang tidak syukuri. Ketika bersama suaminya sama anak-anaknya, tidak pernah bersama. Coba kita kumpulkan anak-anak kita, duduk makan bersama. Jadikan katakan ke anak-anak kita, mungkin ini momen terakhir kita bersama makan bersama anak-anak. Ini yang tidak kita syukuri Pak. Kenapa banyak anak-anak tidak mau dinasihati? Karena dia hidup dengan Facebook, hidup dengan game. Orang tuanya nasihati marah-marah karena merasa terganggu. Sehingga banyak anak melupakan orang tua. Iya, jangan salahkan karena memang tidak ada ikatan emosional. Tidak sama orang tua dulu ngomong sama anaknya. Sekarang tidak ada yang ngomong. Bahkan suami istri. Kok ni ranjange, ma Facebook materu, enggak tahu di mak game. Ngantuk masing-masing tidur, tidak pernah baku ngomong padahal dia satu rumah. Itu yang terjadi sekarang. Apalagi kalau pejabat. Setiap hari di kantor, pulang ke rumah, makanya banyak perceraian terjadi. Hati-hati Bu, jaga suami tak baik-baik. Dulu itu orang cuma curi sandal, curi emas, sekarang banyak pencuri suami. Iya. Hanya saya ajarkan doa itu bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca doa itu 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh. Supaya Allah yang menjaga anak-anak kita, harta kita, dan diri kita. Baca 7 kali aja itu Bu. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Kalau mau tambah bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Itu diamalkan itu. Kalau tidak hafal, baca 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Ayat Al-Husni. Itu ayat itu luar biasa. Laqad ja'akum. Siapa yang membaca 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh itu dijaga betul itu Pak. Bahkan dijauhkan dari musibah tiba-tiba. Kalau masih tidak bisa, kalau mau tidur baca basmalah.
21 kali. Setiap di jari tangan itu ditutup bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu 10 di jari tangan, 10 di kaki, baru tekan di pusar 1 kali supaya kita tidak kena musibah, termasuk pencurian, kiriman santet, kemudian rumahnya juga tidak akan terbakar. Bahkan rumah itu tidak akan kena banjir kecuali dia bikin rumah di pinggir sungai. Iya. Itu basmalah ditutup itu. Tapi kalau tidak bisa, saya ijazahkan ke santri-santri sekaligus ke pembina pondok pesantren ini, saya ingin kasih tahu, ada satu salawat jangan tinggalkan, baca 1000 kali setiap hari. Setiap hari baca 1000, itu salawat Jibril. Termasuk pondok pesantren Lirboyo itu saya dapat informasi beliau itu membangun pondok dengan salawat Jibril. Itu pula yang saya pakai. Bangun pondok pesantren tidak ada modal, hanya pakai salawat Jibril. Tanah pun hanya ukuran 19 meter kali 8. Itu di tengah di tengah desa. Saya bangun mulai di situ. Saya bilang di sini saja bangun pondok biar ukuran ini, tapi bertambah kiri kanan. Bahkan ada tanah saya minta beli mahal, dia tidak mau jual. Saya hanya kirimi salawat Jibril, alhamdulillah 2 bulan dikasih cuma-cuma diwakafkan. Saya mengatakan di sini barakahnya. Bangunan yang di dalam pondok saya tidak pernah bangun, yang bangun itu orang lain. Itu pun saya bacakan dengan salawat Jibril. Di situ saya mengakui bahwa ada pondok pesantren 3 di Jawa itu yang punya lahan lebih 20 hektar, itu hanya salawat Jibril, tidak punya modal apa-apa. Dan itulah yang saya ambil dari mursyidnya itu. Makanya saya jasakan ke pembina, baca salawat Jibril 1000 kali setiap malam. Selain malam Jumat bisa dicicil, sholat subuh 200, sholat duhur 200, sholat asar 200, sholat maghrib 200, sholat isya 200, pas 1000. Tapi khusus malam Jumat jangan dicicil. Selesai sholat isya, sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru baca 1000 kali, baru dipakai berdoa. Jadi malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis tidak dipakai berdoa, hanya dibaca 1000, jangan berdoa. Nanti malam Jumat baru dipakai berdoa. Jadi dikumpul 1 pekan baru dipakai berdoa, khusus di malam Jumat. Tapi baca 1000 kali. Ada tanah mau dijual tidak mau laku, bacakan itu. Ada rumah dibangun tidak mau jadi, bacakan itu. Ada masjid dibangun dan tersendak pembangunannya, bacakan itu. Rutinkan, imamnya disuruh bacakan, insya Allah jalan itu. Kita bangun rumah tidak mau jadi-jadi, itu dipakai. Kalau pondok pesantren dirintis, pakai itu, akan bertambah terus itu. Itu aja kuncinya. Kalau ada juga janda tidak mau laku-laku, baca juga itu. Iya, itu kuncinya, salawat Jibril. Apa itu? Sallallahu ala Muhammad. Makanya bentuknya fi'il madhi, karena itu salawat ke nurnya Muhammad. Jadi kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari, karena jasadnya sudah dibuat. Nabi itu sudah dengan jasadnya, tapi sebelum jasadnya Nabi di alam rahasia itu masih nurun Muhammad. Maka salawat ke dia itu disebut salawat Jibril. Makanya ketika orang mahlul qiyam bacanya itu sallallahu ala Muhammad. Itu. Penutup yang terakhir tadi saya katakan, Bapak Ibu bikin wakaf di pesantren ini. Jangan meninggal kecuali ada wakafnya. Biar disisihkan uang Bu 10.000, 1000 saja. Saya kasih tahu, saya di NU Sidrap itu punya koin. Koin NU itu gampang sekali Pak. 10.000 saja satu jamaah. Kalau 1000 kaleng kita kasih ke 1000 jamaah, 1000 kaleng 10.000 saja isinya, berarti sudah 10 juta kan per bulan. Ini yang orang tidak hitung Pak. Bayangkan, apalagi kalau 100.000, berarti sudah kena 100 juta. Coba, jadi satu orang tua santri, kalau 1000 santri atau 500 santri, kita bagikan kok kaleng satu, 10.000 saja per bulan, itu sudah 10 juta. Coba, kalau 100.000, sisa uang belanja saja Bu, dari ke pasar belanja, ada sisanya 2.000, masukkan ke kaleng, jangan dibuang. Uang koin 1.000 rupiah, masukkan ke kaleng. Dalam jangka 1 bulan, kalau isinya misalnya 10.000, nah 1.000 orang kita kasih kaleng, berarti 10 juta. Itu bisa bikin asrama 1 kamar setiap. Kalau 1.000, nah 100.000 isinya, berarti 100 juta. Tidak butuh bantuan dari umat ke umat. Itu barakahnya itu. Iya. Ini kan membayar anak-anak kita di sini. Tidak banyak sih bayarannya. Berapa? 400.000 tadi. Ya, kantinnya. Itu 400.000 kali berapa? Bagi 90 kali makan. Kan 30 hari. Nah 3 kali makan sehari. Berarti kan 90 kali makan. Coba kalau beli nasi kuning di luar. Coba 400.000 bagi 90 berapa? Berapa? Berapa Bu?
Makanya jangan ingin makanannya anaknya bagus kalau di pondok. Kalau pembayarannya cuma 400.000, dikali 90. Akan begitu. Tapi insya Allah di pondok itu semua nikmat, semua lezat. Kenapa? Karena barakahnya. Iya, kalau ibu makan di dalam pondok, anaknya juga jangan dikasih pulang ke rumah. Kalau sakit, simpan saja di pondok. Mestinya pembina bikin kamar khusus, kamar untuk anak-anak kita. Supaya ketika sakit jangan keluar. Karena kapan anak demam di pondok dikasih keluar, pasti 1 minggu itu sakit. Nanti kembali. Kenapa? Di pondok itu masih dijaga oleh malaikat, sehingga barakahnya itu masih kuat. Tapi ketika keluar dari pondok, lihat. Dan anak-anak pondok tidak mungkin pintar kelihatan, tapi ketika keluar itu bisa berkompetisi. Kalau ada anak di pondok ini paling nakal, paling bodoh, coba bawa ke sekolah negeri, pasti ranking nanti itu kalau keluar. Kenapa? Karena di pondok ini 24 jam dilatih. Makanya saya tidak sepakat kalau ada santri kalong bolak-balik ke rumahnya, masuk ke pondok bikin masalah. Kenapa? Karena anak pondok itu seperti pakaian suci. Ketika ada yang lewat, pasti yang kotornya diambil, bukan yang bagusnya. Makanya begitu pengaruhnya. Makanya simpan anak-anak kita di pesantren. Jangan kasih pulang ke rumah, biarkan dia dididik di pesantren. Makanya orang maulid, ini penutupnya. Orang maulid itu gantung telur. Itu dikasih tahu ke orang tua. Telur itu kalau telur bebek dibawa ke ayam, ayam yang ngerami tidak berubah jadi ayam, tapi dia akan ikuti ayam walaupun dia bebek. Apa artinya? Kalau ada anak tak kasih masuk di tempatnya kiai, biarkan kiai yang merami supaya sifatnya mengikuti kiai, bukan mengikuti orang luar. Makanya dipondokkan, bukan dikasih bolak-balik. Paham Bu? Iya, simpan. Guru-guru jangan khawatir, bilang enggak banyak santri, enggak usah khawatir santrinya, jangan hitung santri, biar 3 yang penting dia mau jadi ulama. Nah, cuma tirakatnya susah Pak, pimpinan pondok itu harus terakhir tidur, karena kirimkan Fatihah semua dulu santrinya baru tidur. Itu tugasnya kiai. Makanya biasa ada kiai itu jarang pergi sholat berjamaah sama santrinya, karena dia tirakati dulu semua. Itu semua itu mengatakan waduh susah juga, memang begitulah. Makanya kalau tidak mau susah santrinya cukup sedikit. Makanya saya terima santri itu cuma 23 supaya tirimi Fatihah mudah. Nah, itu kalau santrinya supaya sampai kayak pondok pesantren Sidogiri itu kan 17.000 santrinya. Wah, stres itu kalau kita 17.000, tapi kalau ditirakati semua itu luar biasa. Makanya bantu kiai, bantu pimpinan pondok, bantu pembina, anak-anak kita kirimi Fatihah Bu, supaya anak-anak kita tenang di tempat ini. Kemudian saya tadi mengatakan ini penutup, kalau tidak ada yang bisa kita ambil ceramahku dari awal sampai akhir, satu yang saya minta, jangan terputus dengan mursyid kita. Usahakan dalam setiap malam itu ada kiriman Fatihah khusus untuk beliau, supaya tetap hidup tersambung ke murid-muridnya. Yang kedua, kalau malam Jumat, suruh anak-anak ziarah ke makamnya. Itu ziarah kubur itu malam Jumat, nanti jam 11 malam sampai menjelang subuh. Itu ziarah. Pernah ziarah begitu Bu? Jam 12 malam ke kuburan sendiri? Nggak pernah? Oh, makanya nggak ziarah. Itu cuma datang aja itu. Kalau mau ziarah malam Jumat, datang sendiri jam 11 malam, nanti menjelang subuh baru pulang. Bisa baring dekat kuburan itu. Kirimkan Fatihah supaya terkoneksi. Nabi itu ziarah kubur tengah malam malam Jumat. Makanya pulang baru baca implementasi lu dengan Al-Insan. Itu. Pernah ziarah sendiri ke kubur malam Jumat? Oh, enggak pernah. Makanya Nabi mengatakan ziarah kubur itu menambah iman kalau datang ke kuburan sendiri malam Jumat. Kalau rombongan baru selfie, enggak ada dapat itu. Itu makanya ziarah juga penting mengikuti, tapi berat ya. Berat Pak, karena di situ hakikatnya ziarah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan, karena masih ada acara selanjutnya. Mudah-mudahan ini menjadi barakah. Tapi wasiat saya, jangan meninggal Bu, kecuali ada wakafnya di pondok. Mulai tadi itu bikinkan kaleng, biar kaleng-kaleng kecil, nanti kita menyumbat, nanti datang ke pondok, serahkan ke pondok pesantren. Kemudian yang punya kebun nanas, kalau 1000 pohon, ambil 10 pohon, memang niatkan untuk pesantren. Itulah yang kita miliki selamanya. Insya Allah itu pasti berkah untuk hidup kita. Saya mengatakan begini, orang yang bersama guru mursyid kita ini belajar, dan gurunya beliau Kiai Haji Muhammad Tahir, itu dikenal dengan Bil Masyhur Imam Lafeo. Imam Lafeo ini sudah meninggal puluhan tahun, tapi bisa beli semen untuk membangun masjidnya. Itu karama beliau. Di suatu ketika masjidnya sudah mulai hampir runtuh karena sudah lama, tapi ada orang yang mengantar semen 1 mobil. Itu dari Bosowa. Jadi diantar ke Lapeo, tempat itu. Kemudian tidak ada orang yang mau terima karena sumbangannya itu terlalu besar dan tidak ada yang tahu siapa yang menyumbang. Dia takutnya kalau salah alamat. Tapi setelah orang yang mengantar semen ini masuk ke rumah salah satu warga dan melihat fotonya Kiai Haji Muhammad Tahir,
langsung dia tunjuk bahwa yang membayar semen ini dan yang minta mengantar ke sini itu yang fotonya yang di sana. Diberitahulah bahwa orang itu sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dia mengatakan ini tulisan tangannya, ini tanda tangannya. Dia yang tanda tangani nota. Setelah dicocokkan dengan tulisan tangan beliau di kitabnya, itu persis sama. Makanya semen itu dikasih turun, tapi saya dapat informasi bahwa semen itu tidak dipakai bangun masjid karena habis diambil orang. Tapi ditukar. Ada yang ngambil 1 sak, dia ganti 10 sak. Ada yang ngambil 10 sak, dia ganti 100 sak. Sampai masjid itu jadi berkat semen itu tadi. Karena mengambil barakahnya. Yang ngaji bersama beliau di Guru Tepuh Ngaji Saada, Guru Ki Haji Abdurrahman Ambodalle almarhum al-maghfurlah. Beliau juga adalah waliullah yang sangat masyhur. Itu pendiri Darud Dakwah wal Irsyad DDI Mangkoso. Jadi yang Kabalangan itu tadi, saya sedikit luruskan, Kabalangan itu di Pinrang. Jadi kalau yang di Mangkoso itu Darud Dakwah wal Irsyad, tapi dia buka cabang itu di DDI Kabalangan Pinrang. Ya, kalau Darud Dakwah wal Irsyad itu di Mangkoso baru. Jadi Kabalangan itu di Pinrang, Kabupaten Pinrang. Itu cabang yang beliau buka. Tapi beliau adalah salah satu ulama yang juga waliullah. Dan itu ngaji sama Guru Saada. Karamahnya beliau juga luar biasa. Makanya tidak heran kalau para wali-wali Allah termasuk mursyid kita tercinta ini punya karamah, itu hadiah. Saya pernah tanyakan, Bu, besok waktu tenang, bagaimana cara dapat karamah? Supaya bisa diberi karamah. Saya diberitahu 2 hal. Yang pertama, kalau mendirikan pondok pesantren atau buka pengajian atau majelis, untuk dapat karamah, salah satu jalurnya mesti ada salah satu muridmu yang jadi kiai. Kalau sudah ada muridnya jadi ulama, maka akan dihadiahkan karamah. Jadi kalau belum ada muridnya jadi ulama, itu belum bisa dikasih karamah itu. Karamah itu adalah hadiah. Jadi kalau nabi disebut mukjizat. Kalau wali disebut karamah. Kalau orang biasa disebut maunah. Kalau orang yang dibenci oleh Allah disebut istidraj. Pemberian yang dihinakan oleh Allah. Makanya Dajjal itu bukan karamah, tapi itu istidraj. Jadi hati-hati kalau ada orang diberi kelebihan tapi tidak ahli ibadah, tidak ahli zikir, melakukan maksiat terus tapi ada kelebihannya. Itu istidraj, pemberian yang diberikan oleh Allah tapi semakin jauh dari Allah, bukan dekat. Hati-hati, banyak juga rezeki yang begitu. Ketika dia kita gunakan untuk kebaikan maka disebut rezeki. Tapi ketika tidak digunakan untuk kebaikan maka itu adalah istidraj. Hati-hati. Jadi jangan sampai kita lalai karena itu. Saya pakai campur bahasa Bugis bahasa Indonesia ya. Bisa, Bu ya? Atau saya bahasa Bugis saja? Kalau saya bahasa Bugis banyak yang tidak tahu ini. Iya. Kemudian saya sampaikan bahwa Gurutta ternyata saya lihat autobiografi beliau mursyid kita ini, Wa Muhammad, itu luar biasa. Karena dia menyambung sanad mursyid dan sanad ilmu yang luar biasa. Menggabungkan dari Kiai Haji Muhammad Tahir Iman Lepeo sekaligus belajar. Makanya ilmu memang begitu, Pak. Ada kajian Islam, ini seperti yang saya sampaikan untuk santri-santri yang ada di sini. Ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu hukum-hukum agama, disebut ilmunya fikih. Ulamanya disebut fuqaha. Mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya mazhab fikih ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya terbagi ada beberapa, cuma yang masyhur itu 4. Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya yang pertama itu adalah Abu Hanifah di Irak. Tahun 80 Hijrah, berarti 70 tahun meninggalnya Nabi baru lahir. Kemudian setelah itu ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Yang belakangan Imam Az-Zahiri, nanti masuk ke mazhab Syiah. Nah, di sini berbicara tentang hukum. Kalau mau belajar sah tidaknya sholat, belajar sama ini 4 mazhab ini. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Tapi itu untuk tahu sholat sah atau tidak. Untuk tahu wudu sah atau tidak. Tata cara sholat bagaimana, tata cara wudu bagaimana, yang membatalkan wudu bagaimana. Yang membahas itu adalah ilmu fikih. Ulamanya disebut fuqaha.
pasti berbeda-beda pendapat. Banyak perbedaan pendapat. Bagaimana cara takbir, kapan mengangkat tangan, meletakkan tangan di mana. Itu semua dibahas oleh ulama fikih yang disebut tadi fuqaha. Fikih itu paham. Nah, makanya berbeda pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik. Saya kasih contoh sederhana. Kalau ada ayam ditabrak mobil, atau bebek ditabrak mobil, atau kambing ditabrak mobil, kemudian ayam itu sudah berguling-guling, kemudian kita ambil pisau kemudian disembelih, apakah ayamnya halal atau tidak? Halal. Berarti bukan mazhab Syafi'i. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Binatang yang terkena musibah kemudian masih bergerak, kemudian kita sembelih dan ada darah menetes di bekas sembelihan, maka itu halal dimakan menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Syafi'i itu sudah haram, bangkai. Disembelih dan tidak disembelih tetap haram. Alasannya kenapa? Itu sederhana. Imam Syafi'i itu mengatakan sebenarnya ayam yang berguling-guling itu proses menuju ke kematiannya. Kau tidak sembelih pun tetap mati. Artinya kau mengakali, makanya mensabotase. Itu fikih Pak ini. Fikih. Jadi kalau ayam itu sudah pecah kepalanya, lompat-lompat, sebenarnya itu sudah menuju ke kematiannya. Cuma kau mengakali, makanya kau sembelih. Makanya kau sembelih dan tidak sembelih tetap bangkai. Karena pergerakannya hanya menuju ke kematiannya. Kalau Imam Abu Hanifah tidak. Karena yang disembelih yang masih hidup. Yang kedua, lihat darah yang menetes. Kalau setelah saya disembelih ada darah menetes, berarti itu sah untuk dimakan. Karena selama masih hidup masih boleh disembelih. Dan yang bergerak pasti masih hidup. Nah, pilih mana kira-kira Pak Bu? Mazhab Abu Hanifah atau mazhab Syafi'i? Atau dibagi? Kalau ayamnya kecil pakai Imam Syafi'i. Kalau ayamnya besar kasihan pakai mazhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi saya milih mazhab Syafi'i. Bukan karena mengatakan bahwa saya dari NU, tidak. Karena yang paling hati-hati dan paling aman itu Syafi'i. Kenapa? Nanti Bapak Ibu kalau datang ke pasar beli ayam potong yang masih hidup itu, kemudian tukang penjual ini sembeli ayam potong dan masukkan ke dalam drum, kemudian ayamnya bertumpuk dan meninggal karena tertindis oleh ayam yang lain. Kalau mazhabnya Abu Hanifah itu bangkai, karena dia meninggal karena tertindis, bukan karena disembelih. Tapi kalau pakai mazhabnya Syafi'i tadi, yang dihitung yang pertama, karena awalnya disembelih, maka tertindis pun tidak masalah. Nah, pilih mana kira-kira? Kembali lagi ke Syafi'i. Itu kuncinya. Makanya dalam agama, ukilalan agama, nareko kita mengkaji harus dipisahkan. Mana kajian fikih, mana kajian tauhid, dan mana kajian tasawuf. Mursyid kita ini lari ke tarekat, tapi pasti hatam di fikih. Karena ngaji sama guru sada, pasti ngaji fikih. Ulama tarekat itu pasti awalnya di fikih dulu, baru paham tauhid, baru masuk ke hakikat. Nah yang sekarang langsung lompat ke hakikat, nggak ngaji fikih. Makanya mengenal Allah secara hakikat tapi tidak sholat. Kan banyak itu, nggak sholat tapi akidahnya kuat. Makanya kenapa itu dilarang? Apa bedanya dengan iblis? Iblis itu mengenal Allah tapi dia tidak sujud. Ini saya luruskan dulu. Ini ya, saya luruskan dulu ya Bu. Kemudian ini kan fikih. Saya ambil contoh yang kedua. Apa bedanya tarekat dengan fikih? Kalau kita singgah di WC masjid, buang air kecil atau buang air besar, dalam tarekat itu tidak boleh. Makanya pengamal-pengamal tarekat itu tidak pernah singgah di WC masjid, buang air kecil, buang air besar. Itu pantangan. Karena air yang di masjid itu disedekahkan orang. Apalagi yang fatal cuci motor di masjid. Wah itu fatal itu. Ya. Saya punya mursyid tarekat untuk akhlaki. Kalau dia dari rumahnya, itu sandal yang dia pakai dari rumahnya, ketika mau masuk ke pekarangan masjid dia buka, dia simpan di luar. Nanti dia jalan di pekarangan masjid itu ndak bawa sandalnya masuk.
Nanti keluar baru pakai lagi sandal itu di luar, baru dia pakai ke rumahnya. Saya pernah tanya, Bang, kenapa sandal yang kita pakai dari rumah itu tidak masuk ke pekarangan masjid? Apa jawaban dia? Nah, itu tanah timbunan masjid, itu sedekahnya orang. Saya takut kalau tanahnya melekat di alas sandal saya, kemudian saya bawa pulang ke rumah, itu saya tidak berani pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu saking hati-hatinya, Pak. Kalau kita atapnya masjid dibawa pulang, kadang-kadang kan gitu. Jangankan tanah timbunan yang melekat di alas sandal itu ditakuti, ya jendelanya masjid biasa dibawa pulang ke rumah. Ini jadi masalah. Tapi beliau itu memang sangat hati-hati. Makanya saya bilang mursyid-mursyid itu terjaga betul. Kemudian saya ingin sampaikan, tadi kalau singgah di WC masjid itu kalau tarekat tidak boleh. Kalau fikih kita buka di kitabnya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, boleh singgah di WC masjid untuk buang air kecil, buang air besar, cuma hukumnya makruh. Untuk menyelamatkan diri supaya tidak melakukan yang makruh, maka sebelum tinggalkan masjid, WC masjid, berwudu dulu. Itu dalam fikih. Jadi ya kalau pangi ke WC nama sigi buang air kecil, jenne ki dolok na pemak dek. Karena buang air kecil di WC masjid itu makruh. Ketika berwudu itu sunnah, maka tinggalkan kemakruhannya karena ibadah sunnah yang kita lakukan. Itu menyelamatkan itu. Itu kalau dalam fikih, ini dalam fikih ya. Kajian yang kedua, kalau kita masuk ke tauhid, kan ini ulamanya tadi disebut fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambal. Kalau naik satu tingkat itu disebut kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi. Beda. Kalau tadi disebut fuqaha. Kalau yang masuk kajian tauhid disebut murabbi, ilmunya teologi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mazhabnya. Tadi mazhabnya ini Syafi'i, kalau yang mazhabnya tauhid itu Mu'tazilah. Nanti di sini kan berbeda. Nanti mengatakan Allah itu ada di atas, di aras, bersemayam di atas aras. Jadi Allah itu tempatnya di aras. Ada yang mengatakan tidak, Allah itu tidak di situ. Makanya ketika Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi naik ke Sidratil Muntaha sampai ke alam istawa, kemudian dia melihat Allah. Dari yang lain selain Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan berarti Allah ada di situ karena Nabi melihat Allah di situ. Yang kita pahami di Ahlus Sunnah tidak, bahwa Allah tidak di situ, dia masih jauh, bukan di alam istawa. Bagaimana cara memahami? Kalau saya mengatakan begini, saya naik ke lantai 2 masjid, dari lantai 2 saya naik ke loteng, dari loteng kemudian saya naik ke menara, di menara saya melihat matahari, atau di menara saya melihat bulan. Apakah bulan ada di menara? Tidak, itu masih jauh. Tapi nanti bisa melihat bulan kalau di menara. Nabi naik ke alam istawa, baru di situ dia melihat Allah. Apakah Allah di situ? Tidak, dia masih jauh dari situ. Begitu cara memahami di Ahlus Sunnah. Tapi dia mengatakan memang Allah duduk di situ. Wah, itulah yang menganggap bahwa Allah itu istiwa, itu duduk. Ini itu tauhid. Nanti baru-baru itu Pak. Di sini banyak orang campur-campur. Kajian tauhid, kajian tasawuf. Kajian tasawuf dikasih turun ke tauhid. Nanti fikih ditarik ke tauhid. Makanya banyak yang salah. Ketika kemarin ada ceramah mengatakan hormat kepada bendera merah putih, musyrik. Kenapa? Karena menyembah selain Allah. Itu karena contoh tasawuf, adab ditarik ke tauhid. Sungkaman dengan orang tua, musyrik. Karena sujud selain kepada Allah. Oh, itu fatal itu. Karena contoh adab ditarik ke tauhid. Fatal itu. Kalau itu mau dipakai Pak, semua musyrik. Bawa proposal ke Pak Bupati, musyrik juga. Karena mengharap rezeki selain daripada Allah. Nah, iya. Makan obat, itu juga musyrik. Karena dia bilang sembuh gara-gara penyakit, obat dimakan. Makan nasi kenyang, berarti musyrik juga itu. Karena dia menganggap kenyang karena gara-gara nasi, bukan karena Allah. Musyrik semua itu. Bawa ATM juga musyrik itu. Karena bisa dapat rezeki hanya memasukkan uang ke dalam ini. Itu musyrik semua itu Pak. Kalau dipahami bahwa semua yang memberi manfaat. Makanya orang tua kita dulu itu pakai cincin, pakai keris. Itu tidak pernah terpengaruh akidahnya. Karena dia mengatakan semua ini benda Allah yang mengadakan. Dan tidak mungkin ada sesuatu yang tidak punya manfaat. Tapi manfaatnya Allah yang memberikan, ini hanya pengantar. Makanya tidak berubah akidahnya. Yang sekarang berubah. Saya pakai cincin ini insya Allah tidak mati. Wah, itu jadi fatal. Nah, makanya ulama dulu karena tauhidnya sudah mantap,
akidahnya sudah mantap, apapun yang dipakai tidak pernah terpengaruh. Dia pegang keris, dia pegang cincin, pegang ini, tidak terpengaruh karena tauhidnya tidak bergeser. Yang sekarang tauhidnya tidak ada, pegang benda, percayanya ke benda. Nah, ini yang perlu saya luruskan juga ini Pak. Karena banyak orang keliru. Ada mengatakan yang punya cincin, agak jernas ngogi, engkau lau basina, musyrik. Itu tidak musyrik. Semua apa yang diciptakan oleh Allah itu ada manfaatnya. Cuma jangan katakan manfaatnya dari situ, tapi Allah yang memberikan. Sebagaimana Khalifah Umar ketika dia mengirim surat ke Sungai Nil. Coba, Khalifah Umar itu hebatnya kalau pemimpin hebat Bu. Pemimpin jujur itu dia kirim surat ke Sungai Nil. Jadi dia tulis surat, wahai Sungai Nil, saya dapat informasi bahwa engkau tidak mengalirkan lagi air. Airmu surut, padahal masyarakat membutuhkan airmu. Maka jika engkau mengalirkan air karena dirimu, maka aku mohon jangan kau mengalirkan air. Tapi jika engkau mengalirkan air karena izin Allah, maka kami akan memohon kepada Allah agar air itu mengalir. Maka surat itu dilemparkan ke Sungai Nil, langsung muncul airnya kembali. Itu hebatnya pemimpin Pak kalau jujur. Kalau pemimpin tidak jujur, air sumur ada hilang. Kalau pemimpin tidak jujur. Iya. Makanya saya wasiatkan dalam agama begitu Pak. Kemudian naik satu tingkat disebut kajian ihsan. Di sini nih mursyid kita berada. Ihsan itu masuk dalam tarekat. Mazhabnya ada Khalwatiyah Sammam, ada Khalwatiyah Yusufiyah, ada Saktari, ada Ahlaki, ada Kadiri. Di situ mazhab. Ulamanya disebut mursyid. Jadi bukan murabbi, tapi disebut mursyid. Dari kata irsyad. Itu tidak mudah. Kalau ulama fikih, hukum-hukum. Kalau ulama tauhid, akidah. Kalau ulama tarekat, mursyid, itu akhlak. Makanya orang tasawuf itu bilang begini, kalau wudumu pernah kau pakai berbohong, maka jangan pakai sholat. Karena itu sudah kotor. Itu tarekat. Jadi kalau kita sudah berwudu untuk sholat maghrib, kemudian nonton di TikTok, ada orang goyang-goyang begini, perempuan, itu sudah kotor wudunya. Jangan pakai lagi sholat. Wudu yang sudah dipakai berbohong tidak boleh dipakai sholat. Karena wudu itu at-tuhuru bukan an-nadhafah. Kebersihan itu kan an-nadhafah, at-tuhuru, at-tazkiyah, az-zakah. Kalau an-nadhafah sampai yang kelihatan, kotoran yang nampak. Kalau at-tuhuru hakiki, makanya wudu itu apa yang dibersihkan. Makanya wudu itu bukan membersihkan tapi mensucikan. Makanya orang yang ada wudu kena najis itu tidak batal wudunya. Kita sudah berwudu injak tai ayam, itu wudu tidak batal. Ada orang salah paham, kalau sudah berwudu injak tai ayam, batal wudunya. Itu tidak. Cuma tidak boleh sholat karena kita mutanajis. Jadi kalau sudah berwudu injak tai ayam, bersihkan najisnya, tidak usah wudu kembali. Kan gitu. Namanya salah paham. Kalau sudah injak tai ayam, tidak bisa lagi sholat. Ya memang tidak bisa sholat karena kita mutanajis. Tapi tidak batal wudu. Nah, yang membatalkan wudu itu menyentuh kemaluan tanpa pelapis. Itu pun dua versi. Karena Nabi ada yang tanya. Ada Arab Badui. Itu orang Arab dari gunung. Turun ke Nabi. Tanya, ya Rasul, kalau kami sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian kami ingin sholat, apakah kami harus berwudu kembali? Nabi mengatakan tidak usah. Karena yang kau sentuh itu sama dengan anggota tubuh yang lain. Inilah yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Tapi dalam ilmu mustalah al-hadis, 29 hari kemudian ada 3 anak muda mendatangi Rasulullah dengan pertanyaan yang sama. Wahai Rasulullah, kalau kami sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian kami ingin sholat, apakah kami harus berwudu? Apa kata Nabi? Berwudu kalian semua. Pertanyaannya sama, jawabannya beda. Nah disinilah dipakai kaidah hukum. Imam Syafi'i menggunakan kaidah nasi mansukh, sekaligus dia pakai tarjih. Oh, hadis pertama tadi Nabi mengatakan tidak apa-apa. 29 hari kemudian datang anak muda bertanya, mengatakan Nabi berwudu kalian semua. Berarti yang hadis lama tidak dipakai. Itu namanya dinasih mansukh. Makanya kalau sekarang amandemen undang-undang, undang-undang lama tidak dipakai, yang dipakai undang-undang baru. Itu tidak dipakai, itu di amandemen.
Kemudian yang kedua, orang tua yang bertanya sendirinya, tidak ada saksinya. Ini 3 anak muda, berarti orang tua ini tidak ada saksinya, tidak kuat hadisnya. Makanya dipakailah hadis bahwa menyentuh kemaluan tanpa pelapis batal wudhu. Tapi Imam Malik melihat dari sisi yang berbeda. Apa kata Imam Malik? Tunggu dulu. Hadis pertama tidak Nabi mengatakan batal, berarti masih dipakai. Coba lihat siapa yang bertanya. Yang bertanya pertama orang tua, yang kedua anak muda. Berarti bukan menyentuhnya yang membatalkan, tapi syahwat. Karena kalau orang tua yang sentuh kemaluan, itu mungkin gatal gitu na pegangi. Atau garuk-garuk gitu, tidak apa-apa, tidak ada di syahwatnya. Tapi kalau anak muda yang pegang, karena pasti ada syahwat, maka itu batal. Sehingga dia mengatakan bukan menyentuhnya menyebabkan batal, tapi syahwat ketika menyentuhnya. Itu sama-sama hadisnya, tapi beda pendapat. Itu fikihnya. Tapi kalau dalam tasawuf, tidak bisa. Sama Pak kalau singgah di warung. Ulama sufi itu kalau singgah di warung, pasti dia bayar dulu baru makan. Iya. Karena makanan yang kita makan tanpa dibayar, itu bisa dihukumi haram. Hati-hati Pak. Makanya di KFC itu, kalau kita masuk di KFC, bayar dulu baru makan. Yahudi pakai metode tasawuf. Kalau kita nanti kenyang tusuk gigi baru tanya, berapa Mas? Bagaimana kira-kira kalau kita sementara makan kemudian kita meninggal, makanan itu tidak terbayarkan, maka disitulah memasukkan makanan yang tidak suci dalam diri kita. Nabi itu tidak memakan sesuatu kecuali itu sudah betul-betul menjadi miliknya. Tidak ada bedanya kita pergi ke tetangga, tak ambil mangganya, kita makan dulu, nanti sudah dimakan baru diminta. Sama kalau singgah di warung, makan dulu baru bayar, itu tidak ada bedanya. Mulai pusing bapak-bapak ini. Hanya kalau ngaji tasawuf itu tidak mudah. Kayaknya jangan coba-coba menyalahkan ulama-ulama, terutama mursyid kita ini. Kalau ada yang diucapkan itu jauh pandangannya dia. Makanya sama dengan Gus Dur. Semua ucapannya nanti terbukti, padahal orang mengatakan dia gurau, tapi nanti terbukti setelah beliau wafat. Kenapa? Karena dunia dipendekkan oleh Allah. Iya. Tadi saya melihat ada beberapa karamah beliau, bisa mengetahui bahwa orang ini tinggal sekian hari. Itu karena koneksi ruhiyah. Beliau ini tidak wafat bagi kita, dia masih hidup. Makanya orang meninggal itu Pak, sebenarnya Nabi kan sudah sampaikan. Ini cuma kita tidak pakai aja itu. Nabi kan mengatakan an-naum ahul maut. Tidur itu saudara dengan mati. Itu aja dipakai Pak. Pelajari aja tidur. Semua pendapat-pendapat itu yang liberal terbantahkan dengan hadis ini. Yang mengatakan tidak ada asap kubur, itu terbantahkan dengan an-naumu ahul maut. Saya pernah ngaji khusus hadis ini, itu 2 hari 2 malam. An-naumu ahul maut. Saya nggak bongkar sedikit ya. An-naumu ahul maut ini, tidur itu saudara dengan mati. Cuma Nabi tidak mengatakan tidur itu sama dengan mati. Dia cuma mengatakan saudara. Kalau saudara itu artinya sama. Saya kasih tahu, kalau orang tidur kemudian bermimpi, itu bisa melihat. Kan bisa melihat. Ya kau angkat tahu matinro nakatulu-tulu, dia bermimpi melihat dirinya ke sawah, bermimpi melihat dirinya ke Jakarta, bermimpi melihat dirinya ke Makassar misalnya, atau ke kebun. Itu melihat, padahal matanya tertutup. Orang tidur itu kan matanya tertutup. Nah pertanyaannya, mata apa yang dipakai melihat orang yang tidur itu ketika dia bermimpi sehingga dia bisa melihat? Coba. Kan gitu. Kita bermimpi itu melihat si anu datang, padahal matanya tertutup ketika dia tidur. Mata apa? Dia mengatakan itu mata batin. Bukan. Mata batin itu berfungsi ketika orang terjaga. Tapi ketika orang tidur itu tidak. Itu yang disebut dengan ruh idhafi. Ini pula lah yang terus berjalan ke kiri kemana. Kadang itu Pak Bu, saya kasih tahu supaya saya bongkar sedikit hakikat tasawuf ini, supaya nanti kita larinya ke situ. Biasa ada kampung kita masuki, apakah pergi acara pesta pernikahan atau apa, kita biasa mengatakan kayaknya saya pernah bermimpi ke sini. Ya kan biasa begitu. Atau ada sesuatu di kerjaan kagak jama maka daki samana sa di biasa ko tulu-tulu ya gagay. Biasa begitu. Sebenarnya itu idhafi yang sudah sampai ke situ, jasad kita belakangan datang. Kalau orang bongkar itu, tembus itu Pak. Itu ilmu kasyaf menggunakan lipatan bumi. Tapi saya tidak bongkar ke situ dulu. Nanti saya kasih tahu. Nanti kan ada jalurnya. Kemudian, orang tidur kalau mimpi disiksa, itu merasakan sakit.
mimpi dikejar anjing, oh bangun ngos-ngosan, keringatan, padahal dia tidak lari. Itu ibarat siksaan kubur yang jasadnya tidak disentuh tapi merasakan sakit. Itu yang banyak orang tidak pelajari di situ, Pak. Jadi orang mengatakan tidak ada azab kubur itu karena tidak paham ilmu itu. Kemudian, ini intinya. Orang bermimpi bolak-balik ke Jakarta, padahal dia cuma tidur 10 menit. Perjalanan singkat dia bisa ke Jakarta, dia bisa ke Makassar, melihat dirinya di Jakarta keliling, pulang, padahal dia cuma tidurnya 10 menit. Bahkan biasa bermimpi di beberapa tempat, nah lihat dirinya di Jakarta, kemudian bermimpi lagi, nah lihat dirinya ke Makassar, padahal tidurnya 10 menit. Kalau dia baru berjalan normal, tidak mungkin bisa sampai. Tapi karena ruhnya yang diperjalankan, maka dia bisa kemanapun, tapi waktunya lama. Dia rasakan lama di sana, padahal dia cuma duduk atau dia cuma tidur 10 menit saja. Bagaimana? Waktu di alam mimpi yang begitu singkat, ketika ditarik ke alam lahiriah, itu begitu lama. Begitulah ulama kita. Kenapa dia bisa mengatakan seperti Guru Kiai Abdurrahman Ambodale? Apa yang dia bilang? Saya ngaji kitab Al-Um 30 tahun sama Imam Syafi'i. Padahal dia tidak ketemu. Itu kalau orang pakai rasionya, itu dia bilang orang gila. Karena dia tidak pelajari alam hakikat. Oke, saya tarik ke modern supaya kita tidak bingung. Apalagi anak santri kita supaya tidak bingung. Kalau kita mau ke Makkah sekarang, mau ke Tanah Suci sekarang, atau mau ke Madinah sekarang, bisa. Saya kasih kunci. Kita bisa membagi 2 diri dalam satu waktu. Bagaimana ilmunya? Ambil HP Android, kemudian lakukan video call. Video call, nanti suara kita ada di Mekah. Kalau ada orang di Mekah, suara kita ada di Mekah, gambar ada di Mekah, padahal kita ada di sini. Tidak ada kabel di handphone, tidak ada kabel. Kenapa bisa kita ada di dalam situ? Padahal di sini hanya perangkatnya besi dan timah. Kenapa bisa masuk ke sini? Ini alam apa? HP ini kan masih alam dunia. Tapi kenapa kita bisa masuk ke situ? Kelihatan ada di Mekah, bisa bicara, didengarkan suaranya. Itu tadi yang dilakukan oleh mursyid kita ketika dia berjalan melarang orang yang ikut dengannya itu ngomong, dan ketika dia melihat sesuatu. Itu karena yang diperjalankan bukan alam lahiriah, tapi alam metafisika. Maka disitulah yang dipakai mursyid tarekat. Dia bisa melihat sesuatu, dia bisa melintasi dengan waktu yang singkat, tapi dia bisa sampai dengan waktu yang sangat singkat. Kalau normal tidak bisa. Kalau orang naik pesawat ke Mekah mungkin butuh 9 jam. Tapi kalau video call sepersekian detik dia bisa berada di situ. Itulah yang dipakai para sufi. Karena nurnya dia miliki. Kalbunya adalah transitornya. Tapi ruh yang koneksi itu bisa berada di situ. Makanya jangan heran kalau ulama bisa tawaf di Mekah, di Ka'bah, padahal dia ada di sini. Ini saya belum bongkar, Pak Bu. Ini masih ada alamnya masuk ke dalam. Tapi kalau itu yang dibahas, bahaya juga. Saya tidak sampai ke situ, tapi saya akan kasih tahu bahwa itulah alam yang dipakai para ulama-ulama sufi. Iya. Kenapa bisa koneksi? Makanya Allah itu kan tidak jauh. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu kan dekat. Tapi kapan dia jauh? Ketika kita tidak koneksi. HP juga begitu. Kadangkala HP-nya berdekatan, tapi karena jaringan tidak connect, itu tidak bisa nyambung. Walaupun HP-nya berdekatan. Tapi kalau HP berjauhan, koneksi jaringannya kuat, itu bisa. Ulama dulu seperti itu. Tapi hati harus dijaga, tidak boleh berbohong. Sekali bohong tertutup. Maka dia itu lebih baik mati daripada bohong. Dan semua yang pengaruh ke duniawian pasti dia buang. Tapi tidak meninggalkan dunia, tidak. Pengaruh ke duniawian dia tidak masukkan ke dalam kalbunya. Sehingga ketika dia sholat tidak terganggu dengan kehidupan dunia. Kalau kita masuk semua kehidupan dunia, Allah yang keluar. Kencang-kencang Allahu Akbar, tidak bisa connect. Kenapa? Karena yang mengisi semua dunia. Nah, iya, ulama dulu dunianya, makanya ada istilahnya itu jamaah tablik. Dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Kemudian ini kan istilah-istilah, itu istilah tasawuf yang ditarik, cuma banyak yang memahami sederhana. Makanya ini masyarakat banyak, pondok pesantren kita luar biasa, santri-santri kita. Saya tadi kasih tahu Pak Kiai, sebaiknya seluruh santri itu mondok, jangan bolak-balik. Mestinya santri itu mondok, tapi pesantren itu bukan tempat untuk menjamin anak kita menjadi baik. Tidak. Jadi pesantren itu bukan tempat sulap.
Tapi pesantren itu tempat mengajarkan tata cara hidupnya Nabi, mengajarkan akhlaknya Nabi. Kalau dia tidak bisa mengambil itu jangan salahkan. Jadi fungsinya guru itu hanya mengajarkan, bukan membuat anak itu pintar. Karena yang membuat pintar itu adalah urusan Allah. Makanya guru-guru di pesantren jangan pernah berharap santrinya mau pintar, jangan. Jadi aku mah Pak Guru ki aja tamelo ko macai anak-anak tak. Jangan mau kalau anak-anak kita jadi beriman, tidak. Karena yang mengurus itu urusannya Allah. Urusan kita cuma satu, ajarkan apa yang kau telah ketahui, baru serahkan kepada Allah hidayahnya. Itu aja kuncinya. Kenapa banyak guru stres? Karena dia mau bikin pintar muridnya. Nah kalau tidak pintar nih muridnya marah-marah nih. Nah kalau marah-marah pasti tidak ikhlas. Itu aja kuncinya kan? Jadi kuncinya guru, ajarkan apa yang kau miliki dan ikhlas doakan ke anak yang telah kau ajarkan agar diberi hidayah. Jangan pernah berharap anak kita mau pintar. Jangan pernah berharap anak kita mau cerdas. Anak kita mau beriman. Tidak. Serahkan kepada Allah semua hidayahnya. Nanti dia yang ngurus. Karena yang dilihat Allah bukan hasil tapi prosesnya. Ibu-ibu juga jadi masalah, bapak-bapak. Nanti kalau ada anaknya nakal baru dikasih masuk di pesantren. Bikin ancaman lagi. Nakal kok gue bawa ke itu ke pondok. Ini jadi masalah juga. Iya, betako loh ikut lo pesantren ini. Baru anaknya dikasih masuk di pondok langsung mau jadi ulama. Wah, fatal itu. Besi taisangan apa tama memang jadi ulawang, enggak bisa. Iya. Kalau besi karat dikasih masuk palingan dipoles. Kalau mobil rusak ronsokan dikasih masuk di bengkel harus dipukul, baru diamplas, baru didiko. Itu baru bagus. Kalau mobil ronsokan dikasih masuk dan tidak mau dipukul, jangan harap jadi bagus. Karena sudah penyok baru dikasih masuk. Apa artinya Bu? Kalau anak nakal dan tidak dipukul, tidak bisa lurus. Kan gitu. Tapi saya di pondok itu Pak bikin aturan ke anak-anak. Pokoknya jangan sentuh ketika anak itu melanggar. Jangan pukul. Kasih apa? Kasih sholat sunat taubat 50 rakaat. Gurunya saja tidak pernah sholat sunat taubat 50 rakaat. Itu kalau disuruh sholat 50 rakaat, orang tuanya mau protes, tidak bisa protes. Sholat sunat taubat 50 rakaat, sholat tarawih saja 20 rakaat, orang stres apalagi 50 rakaat. Baru diancam santrinya, kalau melanggar lagi nanti sholat taubatnya cukup 70 rakaat. Takut itu. Jadi dia dapat pahala taubatnya juga insya Allah. Jadi tidak disentuh. Anak-anak kita kan bahaya, kena ham semua. Dulu padahal perintah agama itu meminta untuk dipukul kalau sudah 10 tahun tidak sholat dipukul. Tapi kita kan tidak sentuh anak-anak karena kena ham. Ya makanya gitu, kasih hukuman sholat sunat taubat 50 rakaat. Baru istighfar 1000 kali. Oh sudah insya Allah. Iya, orang tuanya dapat. Tapi Bu, saya kasih tirakat. Setiap malam kirimi Fatihah anak-anak kita yang di pondok. Sebut ila ruh wa nafs wa jasad. Kemudian sebut namanya. Kirimkan 11 kali. Nanti khusus malam Jumat baca 41 kali. Khususkan ke anak. Insya Allah barakahnya. Yang kedua, saya kasih amalannya Bu ya. Yang kedua, puasa Senin Kamis kalau mampu. Insya Allah itu tirakat supaya anak kita barakah ilmunya. Yang ketiga, kalau ada guru di sini yang kita senangi betul karena ilmunya, karena dia hebat, maka sedekahi dia setiap hari Jumat. Sedekah di masjid tapi niatkan pahalanya untuk gurunya itu. Maka ilmu itu, ilmu barakahnya akan pindah ke anak. Makanya Imam Syafi'i itu ketika ditanya bagaimana kau bisa menghafal semua kitab-kitab para gurumu, apa jawabannya? Karena saya mensedekahkan guruku setiap hari Jumat, yang saya kagumi itu saya sedekahkan sehingga ilmunya bisa saya ambil. Tas sumbangan tapi tanya untuk ini. Tanya kang pahalana lo ku guruna. Yang ada kiai di sini mengajar gurunya, itu yang kita sedekahkan. Karena masalah memang juga orang tuanya anak-anak banyak Pak. Kita yang didik anak-anaknya, kita yang ajar setiap malam, bikin pintar, sekalinya sedekah ke orang lain. Bukan ke gurunya. Mestinya itu kalau datang jenguk anak, tasidaktai guruna. Doakan, minta didoakan. Gurunya itu tidak mungkin minta. Jangan kini luar sedekah. Masa tahu mewai anak tak, alena pada decenya anak tak, bimbing anak-anak untuk menjadi orang baik. Baru orang yang disedekahi. Coba pikirkan. Sama jika pembimbing haji, dia yang selalu ajarkan doanya labbaik Allahumma labbaik. Sekalinya jemaah haji menyumbang ke orang Pakistan. Stres pembimbingnya itu. Iya kan? Kan banyak begitu. Saya kasih tahu. Ini pondok pesantren
Di sini dibangun bangunan yang kokoh. Jangan sampai cahaya ini redup di tempat ini. Nurnya mursyid kita masih ada di sini. Tapi saya ingin kasih tahu, berapa harta yang kita wakafkan di pondok, Pak Bu. Yang punya kebun nanas, berapa pohon? Kalau 1000 pohon, sumbangkan 10 pohon khusus untuk pesantren. Bikin MOU dengan Allah. Ya Rob, ini kebunku, sekian ribu pohon nanas. Saya sisakan 100 pohon, saya wakafkan ke pondok. Tapi ya Rob, aku minta selamatkan membangun asrama, membangun kelas. Kenapa? Pahala gurunya yang mengajar, pahala santri yang belajar, pahala pembina yang mendidik, dikumpul semua. Baru dikasih kepada orang yang mewakafkan hartanya untuk membangun asrama. Kenapa? Tidak mungkin ada anak belajar, tidak mungkin ada guru mengajar, tidak mungkin ada pengurus seandainya tidak ada tempat. Maka yang mewakafkan tempat belajar itu dikumpul semua pahala yang mengajar, sekaligus yang belajar, baru diserahkan ke dia. Itulah kenapa orang yang bangun masjid itu dibangunkan istana di dalam surga, biar tidak sholat. Orang yang sedekah ke masjid itu kalau tidak sholat, Pak, itu tetap ada rumahnya di surga, dijanji. Tidak mungkin Allah meninggalkan janjinya. Nabi sudah bilang, man bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun rumah Allah di muka bumi, maka dibangunkan istana di dalam surga. Pasti ada hotelnya di surga. Kalau sudah menyumbang ke masjid, biar tidak sholat, cuma tidak masuk. Iya pastilah. Makanya dikasih tahu dibangunkan istana, bukan dibilang masuk surga. Kan gitu. Sama juga orang yang sogok dengan orang menyogok, tidak berdosa itu. Coba cari. Adakah hadis yang mengatakan orang disogok dan menyogok berdosa? Tidak ada. Makanya kalau ada bupati menyogok, ada wali kota menyogok, ada camat menyogok, ada kepala desa menyogok, tidak berdosa. Yang ambil sogokan tidak berdosa juga. Hadisnya cuma bilang ar-rasi wal murtasi pinar. Yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Itu sih. Tidak berdosa. Kalau berdosa kan bisa bertaubat. Makanya disebut masuk neraka karena sudah ada kaplingnya. Ini penting ya. Makanya Bu, yang punya kebun sisakan. Kalau 1000 pohon, ambil 10 pohon. Khusus diniatkan untuk pesantren wakaf. Wakafkan. Punya 100 pohon sawit, ambil 10 pohon atau 5 pohon, wakafkan. Semua hasilnya dikasih masuk di pondok. Pondok pesantren ini harus siapkan kaleng koin. Bikin kaleng koin, kasih ke orang yang mau mewakaf. Nanti dia isi di situ. Setiap 1 bulan kita jemput itu. Nanti itu menjadi wakaf dan itulah menjadi milik kita. Pesantren ini harus buka lelang wakaf di sini, Pak. Jangan mengharap bantuan pemerintah. Bikin lelang wakaf. Saya bangun pondok pesantren itu tidak sama sekali tidak terima bantuan pemerintah. Kenapa? Bukan karena saya menolak, tidak. Tapi saya memang tidak berharap ke situ. Karena masih banyak pesantren yang butuh bantuan. Bagaimana caranya? Bikin kamar wakaf. Misalnya 1 kamar 33 juta. Ada orang dermawan mau menyumbang, tulis namanya di situ. Kamar ini diwakafkan oleh haji ini. Tulis semua. Jadi yang di pondok saya itu semua kamar ada namanya. Almarhum ini, almarhum ini. Setiap anak yang tidur menghafal di dalam situ setiap malam dia dapatkan pahalanya. Ketika dia meninggal itulah harta yang dimiliki selamanya. Tidak mungkin diambil oleh orang lain. Rumah yang kita tempati ketika anak mengambil itu sudah terputus. Dijual anak-anak kita sudah terputus. Tapi yang di pondok pesantren ini wakaf kita itu berjalan selamanya. Masa kita tidak bisa memasukkan uang? Dicicil saja Bu, 5 juta setiap tahun. Kasih pembina pondok, dirikan asrama. Bikin di situ memang asrama wakaf. Jadi setiap 1 kamar berapa juta. Kita tinggal sedekahkan setiap. Kalau tidak ada uang Ustaz, itu kebun tak itu yang saya bilang tadi. Ambil 10 pohon, semua penjualannya masukkan ke pondok sebagai wakaf. Itu luar biasa Pak Bu. Kenapa? Yang di rumah itu nambil orang. Nabi bilang ada di suamiku, Nabi biar suami tak nambil orang kalau mati. Di mana tidak nambil. Makanya emas jangan dikumpul-kumpul banyak. Nanti istri kedua yang ngambil itu. Banyak ibu-ibu di kampung saya begitu Pak. Emasnya sampai siku. Kalau sedekah 2.000 rupiah. Nah, tapi tidak ada di sini, tidak ada di sini. Ibu-ibu di sini dermawan semua insya Allah. Sabar semua kalau tidur. Ya Bu? Ya. Iya. Jangan meninggal kecuali tidak ada wakaf. Rugi betul kita. Apa yang kita miliki Pak? Tidak ada. Hanya wakaf yang dimiliki selamanya. Kenapa ada pesantren begini dibangun mursyid kita tercinta? Almarhum al-Maghfurlah. Itu karena ingin melihat masyarakat masuk ke dalam surga. Ingin melihat masyarakatnya selamat.
Kenapa ada dipotong sekian rupiah dulu, katanya itu dipotong ketika ada penghasilan kebun, dipotong sekian rupiah diambil. Itu supaya masyarakat itu selamat. Bu, bu, mau masuk surga? Tidak melalui jalur sirat, tidak ditimbang amalnya, mau? Ada caranya. Itu sedekah. Tapi ini kurang, Pak. Ini jarang orang ceramahkan. Tingkatan sedekah itu ada 5. Yang pertama ada sedekah rahasia. Sedekah rahasia ini yang paling tinggi. Kalau ibu bapak punya penyakit seperti kanker, dokter sudah angkat tangan. Atau ada penyakit yang tidak bisa ditemukan oleh dokter, pakai jalur ini tadi, sedekah rahasia. Di dalam satu riwayat, Rasulullah menyampaikan bahwa ada orang nanti baru berjalan menuju kepada mahsyar, itu sudah dijemput oleh malaikat, dibawa ke ila rafiqil a'la, tidak dibawa ke mizanullah, tidak ditimbang amalnya. Apalagi lewat titian siratal mustaqim, itu tidak. Karena baru berjalan menuju kepada mahsyar sudah dijemput. Siapa dia? Rasulullah mengatakan orang yang bersedekah tapi dia tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Ini penting saya sampaikan. Itu tidak dibawa kepada mahsyar, baru jalan menuju kepada mahsyar itu sudah dijemput, dibawa ke ila rafiqil a'la, di tempat yang sangat tinggi. Allah nyuruh malaikatnya, hai malaikat, itu fulan bin fulan, ambilkan sebelum dia ke sana, bawa ke sini. Coba, itu hadis sahih. Bagaimana caranya? Ibu bapak tanya ke pembina di sini pondok, adakah anak yatim piatu di sini? Adakah anak fakir miskin di sini? Kalau mengatakan ada, kasih tahu nih. Nggak usah kasih tahu saya namanya, jangan perlihatkan saya fotonya, orangnya nggak usah ketemu dengan saya. Tapi anak itu juga jangan kasih tahu kalau saya yang membantunya. Itulah yang dimaksud Nabi, yang sedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, yang bersedekah pun, yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Jadi tahu mas sumbangnya dia nisangi makadaniga na sumbang, tahu isumbangnya dia tahu nisangi makadaniga sumbang. Bayarkan kantingnya anak-anak kita itu tanpa memberitahunya bahwa saya yang membantu. Nanti ketika anak itu selesai sekolah di sini, kita ketemu di luar, kita tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya. Dia pun tidak pernah tahu kalau kita yang membantunya. Nanti orang seperti ini, kata Nabi, baru berjalan kepada mahsyar sudah dijemput oleh Allah, dibawa ke ila rafiqil a'la. Tapi kalau yang ngumpul anak yatim, dijejer di atas panggung, baru dikasih amplop, baru disorting, itu masih di blender. Nggak langsung itu. Saya kasih tahu memang. Itu belum langsung itu. Makanya kalau mau rahasia pakai jalur itu. Datang ke pembina, tanyakan, ada anak yatim? Ada. Nggak usah kasih tahu saya namanya, nggak usah kasih tahu orangnya. Nanti saya bantu untuk bayarkan pembayarannya sampai selesai. Nggak usah ketemu dengan siapa. Yang kedua, manfaatnya apa? Ketika ibu kena penyakit, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru minta kepada Allah, puang, talengak barakat na iya pagkasiwir ku tapalapak kapula ko masalah, itu langsung dicabut. Itulah yang disebut dengan bertawassul dengan amal soleh. Ini yang jarang orang miliki, Pak. Karena sedekah itu kan tingkatannya gitu, yang rahasia. Ada juga yang kedua, kalau tidak bisa pakai bayar begitu, tidak bisa pakai yang kedua. Bagaimana? Ada orang minta sumbangan, ambil uangnya, jangan lihat uang berapa. Buka, kalau ada orang minta sumbangan, kasih kunci tempat uang. Ini kunci laci, silakan ambil uang di sana. Bisa sedekah begitu, Bu? Hah? Ya kau tahu milau sumbangan, talik bani kunci ngonro adita. Ini kunci tempat uang, pergi mau ambil, ada di situ di dalam. Atau kita kasih pin ATM. Bisa? Oh, enggak bisa? Kalau enggak bisa, pakai yang ketiga. Bagaimana caranya? Kalau ada orang minta sumbangan, buka laci, jangan lihat uang berapa, tutup mata, ambil 2-3 lembar, kemudian kasih ke orang yang minta itu tadi, jangan lihat uang berapa. Itu hadis qudsi. Allah mengatakan, siapa hambaku memberikan kepadaku, dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Nah, bisa kira-kira? Makanya kalau lewat celengan, kumpul uang di saku, ambil 1-2 lembar, masukkan ke celengan, jangan lihat uang berapa. Kalau kita kadang bolak-balik, ditarik uang 100, didorong lagi masuk. Nah, salah cabut. Nah, ini kan jadi masalah. Sedekahnya 2.000 rupiah, uangnya juga uang kusut, kesik masuk lana tukar gitu penitia. Nah, baru mintanya besar-besar. Ini penting saya wasiatkan. Sedekah itu menolak bala. Makanya sedekah itu pancingan. Biasa memancing, Bu toh? Biasa kita memancing. Biasa memancing orang di sini. Biasa.
Kalau orang memancing itu nak kasih cacing di pancingan, itu cacing untuk ikan atau untuk kita? Untuk ikan. Kalau untuk ikan jangan pakai pancing, cacing saja dilempar. Coba pikir, itu cacing untuk kita atau untuk ikan? Bukan untuk ikan. Kalau untuk ikan tidak usah pakai pancing, cacing saja dilempar karena kita mau kasih makan ikan. Tapi kenapa pakai pancing? Itu namanya memancing karena tidak bisa diambil kalau tidak pakai itu. Makanya sedekah tidak pernah untuk pondok, itu selalu untuk kita. Itulah yang dilakukan mursyid kita. Kadang meninggalkan sesuatu, ambil mini. Itu memang untuk masyarakat. Kenapa? Karena dia hanya memancing dalam kehidupannya. Begitu. Itu yang dipakai. Kan memancing begitu. Cacing itu bukan untuk ikan, untuk kita. Cuma dipancing baru bisa diambil. Kalau tidak mengerti saya rubah lagi. Pernah lihat mobil tangki? Mobil SPBU itu yang Pertamina punya. Berapa liter solar na bawa? 5.000 liter. Tapi kenapa singgah di Pertamina isi solar? Nah ada solar na bawa 5.000 liter. Kenapa? Kok bisa kehabisan solar? Nah ada solar na bawa? Itu karena tidak ada salang dari tangki besar turun ke mesin. Artinya apa? Biar banyak rezekimu di Lauhul Mahfuz, kalau kau tidak buatkan jalur tidak akan turun. Makanya menyumbang 2.000 rupiah itu pipet. Rezekinya nyangkut-nyangkut. Ditiup tidak bisa lancar karena pipet. Kalau mau besar kasih 100.000, itu sudah selang. Lebih besar 1 juta. Makanya rezeki begitu, dibuatkan jalur. Iya, kalau 2.000 jalurnya ya putus-putus. Apalagi kalau bikin pantangannya rezeki. Oh banyak. Apa pantangannya rezeki, Bu? Kancing baju dari atas ke bawah, itu pantangan rezeki itu. Mestinya kalau kancing baju itu dari bawah ke atas. Itu ilmu hikmah. Jangan menjadikan pakaian sebagai lap, sementara dipakai baru dijadikan lap. Biasa kacamata ditarik baru dikasih begini. HP juga kadang begitu, digosokkan begini. Itu menunda rezeki 40 hari. Itu ada di kitabnya Imam Sarnuji. Yang ketiga, menggunakan pakaian robek. Baju, celana. Nah sekarang anak-anak muda celananya robek semua padahal baru. Bagaimana tidak bisa laku? Karena itu. Anak gadis tidak laku-laku karena pakaian robek. Apalagi perempuan pakai daster, ambil cangkir ada dabunya, nah tarik lagi dasternya, nah pakai lap. Oh itu menunda rezeki 40 hari itu. Bersandar di daun pintu, itu juga fatal itu Pak. Membiarkan jendela terbuka sampai waktu maghrib. Menyapu di malam hari di dalam rumah, itu membuat malaikat rahmat itu keluar. Itu fatal itu. Pakaian yang sudah dipakai dijadikan sebagai lap, alasan mau dicuci. Biasanya kan begitu. Ada bajunya dia kasih masuk di tempat cucian, tapi karena ada lantainya basah, dia bilang itu bisa aja dulu kau pakai sebagai lap. Nah pakai sebagai lap, besoknya nak cuci, baru itu nak pakai cari rezeki. Oh jangan coba-coba, tidak akan berhasil itu. Itu kuncinya. Semua itu Pak Bu. Kan banyak itu. Banyak sekali pantangan-pantangan itu Pak. Itu di kitabnya Imam Sarnuji itu. Ibu-ibu banyak pantangannya begitu. Nah kerjakan itu. Apalagi menyimpan pakaian di dalam rumah sampai 3 malam digantung. Oh itu fatal itu. Dicabut keberkahan dalam rumah itu. Tempat jin. Apalagi rumah batu yang di dalam kamar ada WC. Bolak-baliklah jinnya masuk ke dalam kamar. Oh fatal semua itu. Di situ banyak penyakit. Makanya orang dulu itu WC-nya dibawa. Karena rumah kayu. Sekarang rumah batu. Di dalam kamar ada WC. Nah itu WC tempatnya jin laki-laki sama perempuan. Makanya kalau kita mau masuk apa dibaca? Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. Yang fatalnya pintu WC-nya dibiarkan terbuka di dalam kamar. Bolak-baliklah jin ke dalam kamar. Maka dia kena penyakit yang fatal. Yang paling parah tidak makan bersama keluarga. Anaknya makan di depan TV, bapaknya di kursi, istrinya di kamar. Dicabut berkah. Nah Nabi mengatakan siapa yang makan berjamaah, Allah akan menurunkan berkah dan mengangkat penyakit. Makanya orang tua dulu itu kalau makan panggil semua anaknya sama cucunya. Sehingga dijauhkan dari penyakit. Sekarang tidak. Satu makan sambil nonton karton, bapaknya makan sambil main YouTube, istrinya main Facebook. Muncullah banyak penyakit yang dokter tidak bisa sembuhkan. Kan begitu Bu ya? Makanya kalau ada masalah Bu jangan kasih masuk di Facebook. Bikin status, aku menyesal. Apa menyesal? Baru bikin gambar lope-lope pecah. Ternyata kau begitu, tidak seperti dulu lagi. Seandainya katanya kau tahu memang tidak bakalan, padahal 5 cucunya. Nggak ada di sini. Ada. Jangan bikin status di Facebook. Tidak ada penyelesaian di Facebook.
Kalau bilang ada penyelesaian Ustaz, mana? Tambah parah gitu. Bikin status, aku menyesal, langsung ada duda di bawah. Sabar saya. Begitu Bu ya? Iya. Tidak ada penyelesaian. Coba kalau kita mau buktikan, pulang nanti Bu bikin status. Mohon maaf sahabat FB, saya punya utang 300.000, mendesak mau dibayar. Adakah yang bisa bantu? Baru di share. Pasti di bawah tidak ada yang minta nomor rekening. Apa yang dia bilang? Up. Itu sih. Bilang ji up. Apa gunanya up? Tidak ada. Itu tandanya Facebook tidak menyelesaikan masalah. Nah, banyak orang sekarang itu di situ. Media, jam berapa tidur Facebook, Bu? Bu, Facebook tidurnya jam berapa? Tidak ada. 24 jam terbuka. Makanya kalau kita tidak tutup, komunikasi keluarga hilang. Ini yang sering saya sampaikan ke anak-anak saya. Nah, ketika saya di rumah, tinggalkan itu. Kita bicara, kita duduk makan bersama. Jadikan momen ini mungkin adalah momen terakhir kita bersama. Ini yang kadang orang tidak syukuri. Ketika bersama suaminya sama anak-anaknya, tidak pernah bersama. Coba kita kumpulkan anak-anak kita, duduk makan bersama. Jadikan, katakan ke anak-anak kita, mungkin ini momen terakhir kita bersama makan bersama anak-anak. Ini yang tidak kita syukuri, Pak. Kenapa banyak anak-anak tidak mau dinasihati? Karena dia hidup dengan Facebook, hidup dengan game. Orang tuanya nasihati marah-marah karena merasa terganggu. Sehingga banyak anak melupakan orang tua. Iya, jangan salahkan karena memang tidak ada ikatan emosional. Tidak sama orang tua dulu ngomong sama anaknya. Sekarang tidak ada yang ngomong. Bahkan suami istri. Kok ni ranjange, ma Facebook materu, enggak tahu di mak game. Ngantuk masing-masing tidur, tidak pernah baku ngomong padahal dia satu rumah. Itu yang terjadi sekarang. Apalagi kalau pejabat. Setiap hari di kantor, pulang ke rumah, makanya banyak perceraian terjadi. Hati-hati Bu, jaga suami tak baik-baik. Dulu itu orang cuma curi sandal, curi emas, sekarang banyak pencuri suami. Iya. Hanya saya ajarkan doa itu bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca doa itu 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh. Supaya Allah yang menjaga anak-anak kita, harta kita, dan diri kita. Baca 7 kali aja itu Bu. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Kalau mau tambah bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Itu diamalkan itu. Kalau tidak hafal, baca 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Ayat Al-Husni. Itu ayat itu luar biasa. Laqad ja'akum. Siapa yang membaca 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh itu dijaga betul itu Pak. Bahkan dijauhkan dari musibah tiba-tiba. Kalau masih tidak bisa, kalau mau tidur baca basmalah 21 kali. Setiap di jari tangan itu ditutup bismillahirrahmanirrahim. 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 Itu 10 di jari tangan, 10 di kaki, baru tekan di pusar 1 kali. Supaya kita tidak kena musibah, termasuk pencurian, kiriman santet, kemudian rumahnya juga tidak akan terbakar. Bahkan rumah itu tidak akan kena banjir, kecuali dia bikin rumah di pinggir sungai. Iya. Itu basmalah ditutup itu. Tapi kalau tidak bisa, saya ijazahkan ke santri-santri sekaligus ke pembina pondok pesantren ini. Saya ingin kasih tahu, ada 1 salawat jangan tinggalkan. Baca 1000 kali setiap hari. Setiap hari baca 1000. Itu salawat Jibril. Termasuk pondok pesantren Lirboyo itu saya dapat informasi beliau itu membangun pondok dengan salawat Jibril. Itu pula yang saya pakai. Bangun pondok pesantren tidak ada modal. Hanya pakai salawat Jibril. Tanah pun hanya ukuran 19 meter kali 8. Itu di tengah desa. Saya bangun mulai di situ. Saya bilang di sini saja bangun pondok biar ukuran ini, tapi bertambah kiri kanan. Bahkan ada tanah saya minta beli mahal, dia tidak mau jual. Saya hanya kirimi salawat Jibril, alhamdulillah 2 bulan dikasih cuma-cuma diwakafkan. Saya mengatakan di sini barakahnya. Bangunan yang di dalam pondok saya tidak pernah bangun, yang bangun itu orang lain. Itu pun saya bacakan dengan salawat Jibril. Di situ saya mengakui bahwa ada pondok pesantren 3 di Jawa itu yang punya lahan lebih 20 hektar itu hanya salawat Jibril, tidak punya modal apa-apa. Dan itulah yang saya ambil dari mursyidnya itu. Makanya saya jasahkan ke pembina, baca salawat Jibril 1000 kali setiap malam. Selain malam Jumat bisa dicicil, sholat subuh 200, sholat duhur 200, sholat asar 200, sholat maghrib 200, sholat isya 200, pas 1000. Tapi khusus malam Jumat jangan dicicil. Selesai sholat isya, sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru baca 1000 kali, baru dipakai berdoa. Jadi malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis tidak dipakai berdoa. Hanya dibaca 1000, jangan berdoa. Nanti malam Jumat baru dipakai berdoa. Jadi dikumpul 1 pekan baru dipakai berdoa. Khusus di malam Jumat. Tapi baca 1000 kali. Ada tanah mau dijual tidak mau laku, bacakan itu.
Ada rumah dibangun tidak mau jadi, bacakan itu. Ada masjid dibangun dan tersendak pembangunannya, bacakan itu. Rutinkan, imamnya disuruh bacakan, insya Allah jalan itu. Kita bangun rumah tidak mau jadi-jadi, itu dipakai. Kalau pondok pesantren dirintis, pakai itu, akan bertambah terus itu. Itu aja kuncinya. Kalau ada juga janda tidak mau laku-laku, baca juga itu. Iya, itu kuncinya. Salawat Jibril. Apa itu? Sallallahu ala Muhammad. Makanya bentuknya fi'il madhi, karena itu salawat ke nurnya Muhammad. Jadi kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari, karena jasadnya sudah dibuat. Nabi itu sudah dengan jasadnya, tapi sebelum jasadnya Nabi di alam rahasia itu masih nurun Muhammad. Maka salawat ke dia itu disebut salawat Jibril. Makanya ketika orang mahlul qiyam bacanya itu sallallahu ala Muhammad. Itu. Penutup yang terakhir tadi saya katakan, Bapak Ibu bikin wakaf di pesantren ini. Jangan meninggal kecuali ada wakafnya. Biar disisihkan uang Bu 10.000, 1.000 saja. Saya kasih tahu, saya di NU Sidrap itu punya koin. Koin NU itu gampang sekali Pak. 10.000 saja satu jamaah. Kalau 1.000 kaleng kita kasih ke 1.000 jamaah, 1.000 kaleng 10.000 saja isinya, berarti sudah 10 juta kan per bulan. Ini yang orang tidak hitung Pak. Bayangkan, apalagi kalau 100.000, berarti sudah kena 100 juta. Coba, jadi satu orang tua santri, kalau 1.000 santri atau 500 santri, kita bagikan kok kaleng satu, 10.000 saja per bulan, itu sudah 10 juta. Coba, kalau 100.000, sisa uang belanja saja Bu, dari pasar belanja, ada sisanya 2.000, masukkan ke kaleng, jangan dibuang. Uang koin 1.000 rupiah, masukkan ke kaleng. Dalam jangka 1 bulan, kalau isinya misalnya 10.000, nah 1.000 orang kita kasih kaleng, berarti 10 juta. Itu bisa bikin asrama 1 kamar setiap. Kalau 1.000, nah 100.000 isinya, berarti 100 juta. Nggak butuh bantuan dari umat ke umat. Itu barakahnya itu. Iya, ini kan membayar anak-anak kita di sini. Nggak banyak sih bayarannya, berapa? 400.000 tadi. Iya, kantinnya. Itu 400.000 kali berapa? Bagi 90 kali makan. Kan 30 hari. Nah 3 kali makan sehari, berarti kan 90 kali makan. Coba kalau beli nasi kuning di luar, coba 400.000 bagi 90 berapa? Berapa? Hah? Berapa Bu? Makanya jangan ingin makanannya anaknya bagus kalau di pondok, kalau pembayarannya cuma 400.000, ini kali 90. Akan begitu. Tapi insya Allah di pondok itu semua nikmat, semua lezat. Kenapa? Karena barakahnya. Iya, kalau ibu makan di dalam pondok, anaknya juga jangan dikasih pulang ke rumah. Kalau sakit, simpan saja di pondok. Mestinya pembina bikin kamar khusus, kamar untuk anak-anak kita, supaya ketika sakit jangan keluar. Karena kapan anak demam di pondok dikasih keluar, pasti 1 minggu itu sakit. Nanti kembali, kenapa? Di pondok itu masih dijaga oleh malaikat, sehingga barakahnya itu masih kuat. Tapi ketika keluar dari pondok, lihat. Dan anak-anak pondok tidak mungkin pintar kelihatan. Tapi ketika keluar, itu bisa berkompetisi. Kalau ada anak di pondok ini paling nakal, paling bodoh, coba bawa ke sekolah negeri, pasti ranking nanti itu kalau keluar. Kenapa? Karena di pondok ini 24 jam dilatih. Makanya saya tidak sepakat kalau ada santri kalong bolak-balik ke rumahnya, masuk ke pondok bikin masalah. Kenapa? Karena anak pondok itu seperti pakaian suci. Ketika ada yang lewat, pasti yang kotornya diambil, bukan yang bagusnya. Makanya begitu pengaruhnya. Makanya simpan anak-anak kita di pesantren, jangan kasih pulang ke rumah, biarkan dia dididik di pesantren. Makanya orang maulid, ini penutupnya, orang maulid itu gantung telur, itu dikasih tahu ke orang tua. Telur itu kalau telur bebek dibawa ke ayam, ayam yang ngerami tidak berubah jadi ayam, tapi dia akan ikuti ayam walaupun dia bebek. Apa artinya? Kalau ada anak tak kasih masuk di tempatnya kiai, biarkan kiai yang merami supaya sifatnya mengikuti kiai, bukan mengikuti orang luar. Makanya dipondokkan, bukan dikasih bolak-balik. Paham Bu? Iya, simpan. Guru-guru jangan khawatir, bilang tidak banyak santri, tidak usah khawatir santrinya, jangan hitung santri, biar 3, yang penting dia mau jadi ulama. Nah, cuma tirakatnya susah Pak, pimpinan pondok itu harus terakhir tidur, karena kirimkan Fatihah semua dulu, santrinya baru tidur. Itu tugasnya kiai. Makanya biasa ada kiai itu jarang pergi sholat berjamaah sama santrinya, karena dia tirakati dulu semua. Itu semua, itu mengatakan waduh susah juga, memang begitulah. Makanya kalau tidak mau susah, santrinya cukup sedikit. Makanya saya terima santri itu cuma 23 supaya tirimi Fatihah mudah. Nah,
itu kalau santrinya sampai kayak pondok pesantren Sidogiri itu kan 17.000 santrinya. Wah, stres itu kalau kita 17.000. Tapi kalau ditirakati semua itu luar biasa. Makanya bantu kiai, bantu pimpinan pondok, bantu pembina, anak-anak kita kirimi Fatihah, Bu, supaya anak-anak kita tenang di tempat ini. Kemudian saya tadi mengatakan ini penutup, kalau tidak ada yang bisa kita ambil ceramahku dari awal sampai akhir, satu yang saya minta, jangan terputus dengan mursyid kita. Usahakan dalam setiap malam itu ada kiriman Fatihah khusus untuk beliau, supaya tetap hidup tersambung ke murid-muridnya. Yang kedua, kalau malam Jumat, suruh anak-anak ziarah ke makamnya. Itu ziarah kubur itu malam Jumat, nanti jam 11 malam sampai menjelang subuh. Itu ziarah. Pernah ziarah begitu, Bu? Jam 12 malam ke kuburan sendiri? Nggak pernah? Oh, makanya nggak ziarah. Itu cuma datang aja itu. Kalau mau ziarah malam Jumat, datang sendiri jam 11 malam, nanti menjelang subuh baru pulang. Bisa baring dekat kuburan itu. Kirimkan Fatihah supaya terkoneksi. Nabi itu ziarah kubur tengah malam malam Jumat. Makanya pulang baru baca implementasi lu dengan Al-Insan. Itu. Pernah ziarah sendiri ke kubur malam Jumat? Oh, enggak pernah. Makanya Nabi mengatakan ziarah kubur itu menambah iman kalau datang ke kuburan sendiri malam Jumat. Kalau rombongan baru selfie, enggak ada dapat itu. Itu makanya ziarah juga penting mengikuti, tapi berat ya. Berat, Pak. Karena di situ hakikatnya ziarah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan karena masih ada acara selanjutnya. Mudah-mudahan ini menjadi barakah. Tapi wasiat saya, jangan meninggal, Bu, kecuali ada wakafnya di pondok. Mulai tadi itu bikinkan kaleng, biar kaleng-kaleng kecil, nanti kita menyumbat, nanti datang ke pondok, serahkan ke pondok pesantren. Kemudian yang punya kebun nanas, kalau 1000 pohon, ambil 10 pohon, memang niatkan untuk pesantren. Itulah yang kita miliki selamanya. Insya Allah itu pasti berkah untuk hidup kita. Saya mengatakan begini, orang yang bersama guru mursyid kita ini belajar, dan gurunya beliau Kiai Haji Muhammad Tahir, itu dikenal dengan Bil Masyhur Imam Lafeo. Imam Lafeo ini sudah meninggal puluhan tahun, tapi bisa beli semen untuk membangun masjidnya. Itu karama beliau. Di suatu ketika masjidnya sudah mulai hampir runtuh karena sudah lama, tapi ada orang yang mengantar semen 1 mobil. Itu dari Bosowa. Jadi diantar ke Lapeo, tempat itu. Kemudian tidak ada orang yang mau terima karena sumbangannya itu terlalu besar dan tidak ada yang tahu siapa yang menyumbang. Dia takutnya kalau salah alamat. Tapi setelah orang yang mengantar semen ini masuk ke rumah salah satu warga dan melihat fotonya Kiai Haji Muhammad Tahir, langsung dia tunjuk bahwa yang membayar semen ini dan yang minta mengantar ke sini itu yang fotonya yang di sana. Diberitahulah bahwa orang itu sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dia mengatakan ini tulisan tangannya, ini tanda tangannya. Dia yang tanda tangani nota. Setelah dicocokkan dengan tulisan tangan beliau di kitabnya, itu persis sama. Makanya semen itu dikasih turun, tapi saya dapat informasi bahwa semen itu tidak dipakai bangun masjid karena habis diambil orang. Tapi ditukar. Ada yang ngambil 1 sak, dia ganti 10 sak. Ada yang ngambil 10 sak, dia ganti 100 sak. Sampai masjid itu jadi berkat semen itu tadi. Karena mengambil barakahnya. Yang ngaji bersama beliau di Guru Tepung Ngaji Saada, Guru Kiai Haji Abdurrahman Ambodalle almarhum al-maghfurlah. Beliau juga adalah waliullah yang sangat masyhur. Itu pendiri Darud Dakwah wal Irsyad DDI Mangkoso. Jadi yang Kabalangan itu tadi, saya sedikit luruskan, Kabalangan itu di Pinrang. Jadi kalau yang di Mangkoso itu Darud Dakwah wal Irsyad, tapi dia buka cabang itu di DDI Kabalangan Pinrang. Ya, kalau Darud Dakwah wal Irsyad itu di Mangkoso baru. Jadi Kabalangan itu di Pinrang, Kabupaten Pinrang. Itu cabang yang beliau buka. Tapi beliau adalah salah satu ulama yang juga waliullah. Dan itu ngaji sama Guru Saada. Karamahnya beliau juga luar biasa. Makanya tidak heran kalau para wali-wali Allah termasuk mursyid kita tercinta ini punya karamah, itu hadiah. Saya pernah tanyakan, Bu, biasa waktu tenang, bagaimana cara? Yang pertama, kalau mendirikan pondok pesantren atau buka pengajian atau majelis, untuk dapat karamah, salah satu jalurnya mesti ada salah satu muridmu yang jadi kiai. Kalau sudah ada muridnya jadi ulama, maka akan dihadiahkan karamah. Jadi kalau belum ada muridnya jadi ulama, itu belum bisa dikasih karamah itu. Karamah itu adalah hadiah. Jadi kalau Nabi disebut mukjizat.
Kalau wali disebut karamah. Kalau orang biasa disebut maunah. Kalau orang yang dibenci oleh Allah disebut istidraj. Pemberian yang dihinakan oleh Allah. Makanya Dajjal itu bukan karamah, tapi itu istidraj. Jadi hati-hati kalau ada orang diberi kelebihan tapi tidak ahli ibadah, tidak ahli zikir, melakukan maksiat terus tapi ada kelebihannya. Itu istidraj. Pemberian yang diberikan oleh Allah tapi semakin jauh dari Allah, bukan dekat. Hati-hati, banyak juga rezeki yang begitu. Ketika dia kita gunakan untuk kebaikan maka disebut rezeki. Tapi ketika tidak digunakan untuk kebaikan maka itu adalah istidraj. Hati-hati. Iya. Jadi jangan sampai kita lalai karena itu. Saya pakai campur bahasa Bugis bahasa Indonesia ya. Bisa Bu ya? Atau saya bahasa Bugis saja? Kalau saya bahasa Bugis banyak yang tidak tahu ini. Iya. Kemudian saya sampaikan bahwa Gorotta ternyata saya lihat autobiografi beliau mursyid kita ini, Wa Muhammad, itu luar biasa. Karena dia menyambung sanad mursyid dan sanad ilmu yang luar biasa. Menggabungkan dari Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo sekaligus belajar. Makanya ilmu memang begitu Pak. Ada kajian Islam, ini seperti yang saya sampaikan untuk santri-santri yang ada di sini. Ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu hukum-hukum agama, disebut ilmunya fikih. Ulamanya disebut fuqaha. Mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya mazhab fikih ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya terbagi ada beberapa, cuma yang masyhur itu 4. Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya yang pertama itu adalah Abu Hanifah di Irak. Tahun 80 Hijrah, berarti 70 tahun meninggalnya Nabi baru lahir. Kemudian setelah itu ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Yang belakangan Imam Az-Zahiri, nanti masuk ke mazhab Syiah. Nah, di sini berbicara tentang hukum. Kalau mau belajar sah tidaknya sholat, belajar sama ini 4 mazhab ini. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Tapi itu untuk tahu sholat sah atau tidak, untuk tahu wudhu sah atau tidak, tata cara sholat bagaimana, tata cara wudhu bagaimana, yang membatalkan wudhu bagaimana. Yang membahas itu adalah ilmu fikih. Ulamanya disebut fuqaha. Pasti berbeda-beda pendapat, banyak perbedaan pendapat. Bagaimana cara takbir, kapan mengangkat tangan, meletakkan tangan di mana, itu semua dibahas oleh ulama fikih yang disebut tadi fuqaha. Fikih itu paham. Makanya berbeda pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik. Saya kasih contoh sederhana. Kalau ada ayam ditabrak mobil, atau bebek ditabrak mobil, atau kambing ditabrak mobil, kemudian ayam itu sudah berguling-guling, kemudian kita ambil pisau kemudian disembelih, apakah ayamnya halal atau tidak? Halal. Berarti bukan mazhab Syafi'i. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Binatang yang terkena musibah kemudian masih bergerak kemudian kita sembelih dan ada darah menetes di bekas sembelihan, maka itu halal dimakan menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Syafi'i itu sudah haram, bangkai. Disembelih dan tidak disembelih tetap haram. Alasannya kenapa? Itu sederhana. Imam Syafi'i itu mengatakan sebenarnya ayam yang berguling-guling itu proses menuju ke kematiannya. Kau tidak sembelih pun tetap mati. Artinya kau mengakali, makanya mensabotase. Itu fikih Pak ini. Fikih. Jadi kalau ayam itu sudah pecah kepalanya, lompat-lompat, sebenarnya itu sudah menuju ke kematiannya. Cuma kau mengakali, makanya kau sembelih. Makanya kau sembelih dan tidak sembelih tetap bangkai. Karena pergerakannya hanya menuju ke kematiannya. Kalau Imam Abu Hanifah tidak. Karena yang disembelih yang masih hidup. Yang kedua, lihat darah yang menetes. Kalau selesai disembelih ada darah menetes, berarti itu sah untuk dimakan. Karena selama masih hidup masih boleh disembelih. Dan yang bergerak pasti masih hidup. Pilih mana kira-kira Pak Bu? Mazhab Abu Hanifah atau mazhab Syafi'i? Atau dibagi? Kalau ayamnya kecil pakai Imam Syafi'i. Kalau ayamnya besar kasihan pakai mazhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi saya milih mazhab Syafi'i. Bukan karena mengatakan bahwa saya dari NU, tidak.
Karena yang paling hati-hati dan paling aman itu Syafi'i. Kenapa? Nanti bapak ibu kalau datang ke pasar beli ayam potong yang masih hidup itu, kemudian tukang penjual ini sembeli ayam potong dan masukkan ke dalam drum, kemudian ayamnya bertumpuk dan meninggal karena tertindis oleh ayam yang lain. Kalau mazhabnya Abu Hanifah itu bangkai, karena dia meninggal karena tertindis, bukan karena disembelih. Tapi kalau pakai mazhabnya Syafi'i tadi, yang dihitung yang pertama, karena awalnya disembelih, maka tertindis pun tidak masalah. Nah, pilih mana kira-kira? Kembali lagi ke Syafi'i. Itu kuncinya. Makanya dalam agama, ukilalana agama, nareko kita mengkaji harus dipisahkan mana kajian fikih, mana kajian tauhid, dan mana kajian tasawuf. Mursyid kita ini lari ke tarekat, tapi pasti hatam di fikih, karena ngaji sama guru tak sada, pasti ngaji fikih. Ulama tarekat itu pasti awalnya di fikih dulu, baru paham tauhid, baru masuk ke hakikat. Nah yang sekarang langsung lompat ke hakikat, nggak ngaji fikih. Makanya mengenal Allah secara hakikat tapi tidak sholat, kan banyak itu. Nggak sholat tapi akidahnya kuat. Makanya kenapa itu dilarang? Apa bedanya dengan iblis? Iblis itu mengenal Allah tapi dia tidak sujud. Ini saya luruskan dulu. Ini ya, saya luruskan dulu ya Bu. Kemudian ini kan fikih. Saya ambil contoh yang kedua. Apa bedanya tarekat dengan fikih? Kalau kita singgah di WC masjid, buang air kecil atau buang air besar, dalam tarekat itu tidak boleh. Makanya pengamal-pengamal tarekat itu tidak pernah singgah di WC masjid, buang air kecil, buang air besar. Itu pantangan. Karena air yang di masjid itu disedekahkan orang. Apalagi yang fatal cuci motor di masjid. Wah, itu fatal itu. Ya. Saya punya mursyid tarekat untuk akhlaki. Kalau dia dari rumahnya, itu sandal yang dia pakai dari rumahnya, ketika mau masuk ke pekarangan masjid dia buka, dia simpan di luar. Nanti dia jalan di pekarangan masjid itu ndak bawa sandalnya masuk. Nanti keluar baru pakai lagi sandal itu di luar, baru dia pakai ke rumahnya. Saya pernah tanya, Bang, kenapa sandal yang kita pakai dari rumah itu ndak masuk ke pekarangan masjid? Apa jawaban dia? Nah, itu tanah timbunan masjid, itu sedekahnya orang. Saya takut kalau tanahnya melekat di alas sandal saya, kemudian saya bawa pulang ke rumah, itu saya tidak berani pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu saking hati-hatinya Pak. Kalau kita atapnya masjid dibawa pulang, kadang-kadang kan gitu. Jangankan tanah timbunan yang melekat di alas sandal itu ditakuti, ya jendelanya masjid biasa dibawa pulang ke rumah. Ini jadi masalah. Tapi beliau itu memang sangat hati-hati. Makanya saya bilang mursyid-mursyid itu terjaga betul. Kemudian saya ingin sampaikan, tadi kalau singgah di WC masjid itu kalau tarekat tidak boleh. Kalau fikih kita buka di kitabnya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, boleh singgah di WC masjid untuk buang air kecil, buang air besar, cuma hukumnya makruh. Untuk menyelamatkan diri supaya tidak melakukan yang makruh, maka sebelum tinggalkan masjid, WC masjid, berwudu dulu. Itu dalam fikih. Jadi ya kalau pangi ke WC na masigi buang air kecil, jenne ki jolo na pemakde. Karena buang air kecil di WC masjid itu makruh. Ketika berwudu itu sunnah, maka tinggalkan kemakruhannya karena ibadah sunnah yang kita lakukan. Itu menyelamatkan itu. Itu kalau dalam fikih, ini dalam fikih ya. Kajian yang kedua, kalau kita masuk ke tauhid, kan ini ulamanya tadi disebut fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Kalau naik satu tingkat itu disebut kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi. Beda. Kalau tadi disebut fuqaha, kalau yang masuk kajian tauhid disebut murabbi, ilmunya teologi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mazhabnya. Tadi mazhabnya ini Syafi'i, kalau yang mazhabnya tauhid itu Mu'tazilah. Nanti di sini kan berbeda. Nanti mengatakan Allah itu ada di atas, di aras, bersemayam di atas aras. Jadi Allah itu tempatnya di aras. Ada yang mengatakan tidak, Allah itu tidak di situ. Makanya ketika Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi naik ke Sidratil Muntaha sampai ke alam istawa,
kemudian dia melihat Allah. Dari yang lain selain ahlu sunnah wal jamaah mengatakan berarti Allah ada di situ karena Nabi melihat Allah di situ. Yang kita pahami di ahlu sunnah tidak, bahwa Allah tidak di situ, dia masih jauh, bukan di alam mustawa. Bagaimana cara memahami? Kalau saya mengatakan begini, saya naik ke lantai 2 masjid, dari lantai 2 saya naik ke loteng, dari loteng kemudian saya naik ke menara, di menara saya melihat matahari, atau di menara saya melihat bulan. Apakah bulan ada di menara? Tidak, itu masih jauh. Tapi nanti bisa melihat bulan kalau di menara. Nabi naik ke alam mustawa, baru di situ dia melihat Allah. Apakah Allah di situ? Tidak, dia masih jauh dari situ. Begitu cara memahami di ahlu sunnah. Tapi dia mengatakan memang Allah duduk di situ. Wah, itulah yang menganggap bahwa Allah itu istiwa, itu duduk. Ini itu tauhid. Nanti baru-baru itu Pak. Di sini banyak orang campur-campur. Kajian tauhid, kajian tasawuf. Kajian tasawuf dikasih turun ke tauhid. Nanti fikih ditarik ke tauhid. Makanya banyak yang salah. Ketika kemarin ada ceramah mengatakan hormat kepada bendera merah putih, musyrik. Kenapa? Karena menyembah selain Allah. Itu karena contoh tasawuf, adab ditarik ke tauhid. Sungkaman dengan orang tua, musyrik. Karena sujud selain kepada Allah. Oh, itu fatal itu. Karena contoh adab ditarik ke tauhid. Fatal itu. Kalau itu mau dipakai Pak, semua musyrik. Bawa proposal ke Pak Bupati, musyrik juga karena mengharap rezeki selain daripada Allah. Iya. Makan obat itu juga musyrik karena dia bilang sembuh gara-gara penyakit, obat dimakan. Makan nasi kenyang berarti musyrik juga itu. Karena dia menganggap kenyang karena gara-gara nasi, bukan karena Allah. Musyrik semua itu. Bawa ATM juga musyrik itu. Karena bisa dapat rezeki hanya memasukkan uang ke dalam ini. Itu musyrik semua itu Pak. Kalau dipahami bahwa semua yang memberi manfaat, makanya orang tua kita dulu itu pakai cincin, pakai keris, itu tidak pernah terpengaruh akidahnya. Karena dia mengatakan semua ini benda Allah yang mengadakan. Dan tidak mungkin ada sesuatu yang tidak punya manfaat. Tapi manfaatnya Allah yang memberikan, ini hanya pengantar. Makanya tidak berubah akidahnya. Yang sekarang berubah, saya pakai cincin ini insya Allah tidak mati. Wah, itu jadi fatal. Nah, makanya ulama dulu karena tauhidnya sudah mantap, akidahnya sudah mantap, apapun yang dipakai tidak pernah terpengaruh. Dia pegang keris, dia pegang cincin, pegang ini, tidak terpengaruh karena tauhidnya tidak bergeser. Yang sekarang tauhidnya tidak ada, pegang benda, percayanya ke benda. Nah, ini yang perlu saya luruskan juga ini Pak. Karena banyak orang keliru. Ada mengatakan yang punya cincin, agak jernas sengogi, engkau lau basina, musyrik. Itu tidak musyrik. Semua apa yang diciptakan oleh Allah itu ada manfaatnya. Cuma jangan katakan manfaatnya dari situ, tapi Allah yang memberikan. Sebagaimana Khalifah Umar ketika dia mengirim surat ke Sungai Nil. Coba, Khalifah Umar itu hebatnya kalau pemimpin hebat Bu. Pemimpin jujur itu dia kirim surat ke Sungai Nil. Jadi dia tulis surat, wahai Sungai Nil, saya dapat informasi bahwa engkau tidak mengalirkan lagi air. Airmu surut, padahal masyarakat membutuhkan airmu. Maka jika engkau mengalirkan air karena dirimu, maka aku mohon jangan kau mengalirkan air. Tapi jika engkau mengalirkan air karena izin Allah, maka kami akan memohon kepada Allah agar air itu mengalir. Maka surat itu dilemparkan ke Sungai Nil, langsung muncul airnya kembali. Itu hebatnya pemimpin Pak kalau jujur. Kalau pemimpin tidak jujur, air sumur ada hilang. Itu kalau pemimpin tidak jujur. Iya. Makanya saya wasiatkan dalam agama begitu Pak. Kemudian naik satu tingkat disebut kajian ihsan. Di sini mursyid kita berada. Ihsan itu masuk dalam tarekat. Mazhabnya ada Khalwatiyah Sammam, ada Khalwatiyah Yusufiyah, ada Saktari, ada Ahlaki, ada Kadiri. Di situ mazhab. Ulamanya disebut mursyid. Jadi bukan murabbi, tapi disebut mursyid. Dari kata irsyad. Itu tidak mudah. Kalau ulama fikih, hukum-hukum. Kalau ulama tauhid, akidah. Kalau ulama tarekat, mursyid, itu akhlak. Makanya orang tasawuf itu bilang begini, kalau wudumu pernah kau pakai berbohong, maka jangan pakai sholat. Karena itu sudah kotor. Itu tarekat. Jadi kalau kita sudah berwudu untuk sholat maghrib, kemudian nonton di TikTok, ada orang goyang-goyang begini, perempuan,
itu sudah kotor wudunya, jangan pakai lagi sholat. Wudu yang sudah dipakai berbohong tidak boleh dipakai sholat. Karena wudu itu at-tuhuru bukan an-nadhafah. Kebersihan itu kan an-nadhafah, at-tuhuru, at-tazkiyah, az-zakah. Kalau an-nadhafah sampai yang kelihatan, kotoran yang nampak. Kalau at-tuhuru hakiki, makanya wudu itu apa yang dibersihkan? Makanya wudu itu bukan membersihkan tapi mensucikan. Makanya orang yang ada wudu kena najis itu tidak batal wudunya. Kita sudah berwudu injak tai ayam, itu wudu tidak batal. Ada orang salah paham, kalau sudah berwudu injak tai ayam batal wudunya. Itu tidak. Cuma tidak boleh sholat karena kita mutanajis. Jadi kalau sudah berwudu injak tai ayam, bersihkan najisnya, tidak usah wudu kembali. Kan gitu. Namanya salah paham. Kalau sudah injak tai ayam, tidak bisa lagi sholat. Ya memang tidak bisa sholat karena kita mutanajis. Tapi tidak batal wudu. Nah, yang membatalkan wudu itu menyentuh kemaluan tanpa pelapis. Itu pun dua versi. Karena Nabi ada yang tanya, ada Arab Badui, itu orang Arab dari gunung, turun ke Nabi, tanya, ya Rasul, kalau kami sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian kami ingin sholat, apakah kami harus berwudu kembali? Nabi mengatakan tidak usah, karena yang kau sentuh itu sama dengan anggota tubuh yang lain. Inilah yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Tapi dalam ilmu mustalah al-hadis, 29 hari kemudian ada 3 anak muda mendatangi Rasulullah dengan pertanyaan yang sama. Wahai Rasulullah, kalau kami sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian kami ingin sholat, apakah kami harus berwudu? Apa kata Nabi? Berwudu kalian semua. Pertanyaannya sama, jawabannya beda. Nah, disinilah dipakai kaidah hukum. Imam Syafi'i menggunakan kaidah nasi mansukh, sekaligus dia pakai tarjih. Oh, hadis pertama tadi Nabi mengatakan tidak apa-apa. 29 hari kemudian datang anak muda bertanya, mengatakan Nabi berwudu kalian semua. Berarti yang hadis lama tidak dipakai. Itu namanya dinasih mansukh. Makanya kalau sekarang amandemen undang-undang, undang-undang lama tidak dipakai, yang dipakai undang-undang baru. Itu tidak dipakai, itu di amandemen. Kemudian yang kedua, orang tua yang bertanya sendirinya, tidak ada saksinya. Ini 3 anak muda, berarti orang tua ini tidak ada saksinya, tidak kuat hadisnya. Makanya dipakailah hadis bahwa menyentuh kemaluan tanpa pelapis batal wudu. Tapi Imam Malik melihat dari sisi yang berbeda. Apa kata Imam Malik? Tunggu dulu. Hadis pertama tidak Nabi mengatakan batal, berarti masih dipakai. Coba lihat siapa yang bertanya. Yang bertanya pertama orang tua, yang kedua anak muda. Berarti bukan menyentuhnya yang membatalkan, tapi syahwat. Karena kalau orang tua yang sentuh kemaluan itu mungkin gatal gitu na pegangi, atau na garuk-garuk gitu, tidak apa-apa, tidak ada di syahwatnya. Tapi kalau anak muda yang pegang, karena pasti ada syahwat, maka itu batal. Sehingga dia mengatakan bukan menyentuhnya menyebabkan batal, tapi syahwat ketika menyentuhnya. Itu sama-sama hadisnya tapi beda pendapat. Itu fikihnya. Tapi kalau dalam tasawuf, enggak bisa. Sama Pak kalau singgah di warung. Ulama sufi itu kalau singgah di warung, pasti dia bayar dulu baru makan. Iya. Karena makanan yang kita makan tanpa dibayar, itu bisa dihukumi haram. Hati-hati Pak. Makanya di KFC itu, kalau kita masuk di KFC, bayar dulu baru makan. Yahudi pakai metode tasawuf. Kalau kita nanti kenyang tusuk gigi baru tanya, berapa Mas? Nah, bagaimana kira-kira kalau kita sementara makan kemudian kita meninggal, nah makanan itu tidak terbayarkan, maka disitulah memasukkan makanan yang tidak suci dalam diri kita. Nabi itu tidak memakan sesuatu kecuali itu sudah betul-betul menjadi miliknya. Tidak ada bedanya kita pergi ke tetangga, tak ambil mangganya, kita makan dulu, nanti sudah dimakan baru diminta. Sama kalau singgah di warung, makan dulu baru bayar, itu tidak ada bedanya. Mulai pusing bapak-bapak ini. Hanya kalau ngaji tasawuf itu tidak mudah. Kayaknya jangan coba-coba menyalahkan ulama-ulama, terutama mursyid kita ini. Kalau ada yang diucapkan itu jauh pandangannya dia. Makanya sama dengan Gus Dur. Semua ucapannya nanti terbukti, padahal orang mengatakan dia gurau, tapi nanti terbukti setelah beliau wafat. Kenapa? Karena dunia dipendekkan oleh Allah. Iya. Tadi saya melihat ada beberapa karamah beliau, bisa mengetahui bahwa orang ini tinggal sekian hari. Itu karena koneksi ruhiyah. Beliau ini tidak wafat bagi kita, dia masih hidup.
Makanya orang meninggal itu Pak sebenarnya Nabi kan sudah sampaikan. Ini cuma kita tidak pakai aja itu. Nabi kan mengatakan an-naum ahul maut. Tidur itu saudara dengan mati. Itu aja dipakai Pak. Pelajari aja tidur. Semua pendapat-pendapat itu yang liberal terbantahkan dengan hadis ini. Yang mengatakan tidak ada azab kubur itu terbantahkan dengan an-naumu ahul maut. Saya pernah ngaji khusus hadis ini itu 2 hari 2 malam. An-naumu ahul maut. Saya nggak bongkar sedikit ya. An-naumu ahul maut ini, tidur itu saudara dengan mati. Cuma Nabi tidak mengatakan tidur itu sama dengan mati. Dia cuma mengatakan saudara. Kalau saudara itu artinya sama. Saya kasih tahu, kalau orang tidur kemudian bermimpi, itu bisa melihat. Kan bisa melihat. Ya kau angkat tahu matinro nakatulu-tulu, dia bermimpi melihat dirinya ke sawah, bermimpi melihat dirinya ke Jakarta, bermimpi melihat dirinya ke Makassar misalnya, atau ke kebun. Itu melihat, padahal matanya tertutup. Orang tidur itu kan matanya tertutup. Nah pertanyaannya, mata apa yang dipakai melihat orang yang tidur itu ketika dia bermimpi sehingga dia bisa melihat? Coba. Kan gitu. Kita bermimpi itu melihat si anu datang, padahal matanya tertutup ketika dia tidur. Mata apa? Dia mengatakan itu mata batin. Bukan. Mata batin itu berfungsi ketika orang terjaga. Tapi ketika orang tidur itu tidak. Itu yang disebut dengan ruh idafi. Ini pula lah yang terus berjalan ke kiri kemana. Kadang itu Pak Bu, saya kasih tahu supaya saya bongkar sedikit hakikat tasawuf ini supaya nanti kita larinya ke situ. Biasa ada kampung kita masuki, apakah pergi acara pesta pernikahan atau apa, kita biasa mengatakan kayaknya saya pernah bermimpi ke sini. Ya kan biasa begitu. Atau ada sesuatu dikerjakan kagak jama maka daki. Semana saja biasa ketulu-tulu ya gagak. Biasa begitu. Sebenarnya itu idafi yang sudah sampai ke situ, jasad kita belakangan datang. Kalau orang bongkar itu, tembus itu Pak. Itu ilmu kasyaf menggunakan lipatan bumi. Tapi saya tidak bongkar ke situ dulu. Nanti saya kasih tahu. Nanti kan ada jalurnya. Kemudian, orang tidur kalau mimpi disiksa, itu merasakan sakit. Mimpi dikejar anjing. Oh bangun, ngos-ngosan, keringatan. Padahal dia tidak lari. Itu ibarat siksaan kubur yang jasadnya tidak disentuh tapi merasakan sakit. Itu yang banyak orang tidak pelajari di situ Pak. Jadi orang mengatakan tidak ada azab kubur itu karena tidak paham ilmu itu. Kemudian, ini intinya. Orang bermimpi bolak-balik ke Jakarta padahal dia cuma tidur 10 menit. Perjalanan singkat dia bisa ke Jakarta, dia bisa ke Makassar, melihat dirinya di Jakarta keliling, pulang padahal dia cuma tidurnya 10 menit. Bahkan biasa bermimpi di beberapa tempat. Nah lihat dirinya di Jakarta, kemudian bermimpi lagi, nah lihat dirinya ke Makassar, padahal tidurnya 10 menit. Kalau dia baru berjalan normal, tidak mungkin bisa sampai. Tapi karena ruhnya yang diperjalankan, maka dia bisa kemanapun. Tapi waktunya lama. Dia rasakan lama di sana, padahal dia cuma duduk atau dia cuma tidur 10 menit saja. Bagaimana? Waktu di alam mimpi yang begitu singkat, ketika ditarik ke alam lahiriah itu begitu lama. Begitulah ulama kita. Kenapa dia bisa mengatakan seperti Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale? Apa yang dia bilang? Saya ngaji kitab Al-Um 30 tahun sama Imam Syafi'i. Padahal dia tidak ketemu. Itu kalau orang pakai rasionya, itu dia bilang orang gila. Karena dia tidak pelajari alam hakikat. Oke, saya tarik ke modern supaya kita tidak bingung. Apalagi anak santri kita supaya tidak bingung. Kalau kita mau ke Makkah sekarang, mau ke Tanah Suci sekarang, atau mau ke Madinah sekarang, bisa. Saya kasih kunci. Kita bisa membagi 2 diri dalam satu waktu. Bagaimana ilmunya? Ambil HP Android, kemudian lakukan video call. Video call, nanti suara kita ada di Mekah. Kalau ada orang di Mekah, suara kita ada di Mekah, gambar ada di Mekah, padahal kita ada di sini. Tidak ada kabel di handphone, tidak ada kabel. Kenapa bisa kita ada di dalam situ? Padahal di sini hanya perangkatnya besi dan timah. Kenapa bisa masuk ke sini? Ini alam apa? HP ini kan masih alam dunia. Tapi kenapa kita bisa masuk ke situ? Kelihatan ada di Mekah, bisa bicara, didengarkan suaranya. Itu tadi yang dilakukan oleh mursyid kita ketika dia berjalan melarang orang yang ikut dengannya itu ngomong, dan ketika dia melihat sesuatu. Itu karena yang diperjalankan bukan alam lahiriah, tapi alam metafisika. Maka disitulah yang dipakai mursyid-mursyid tarekat.
dia bisa melihat sesuatu, dia bisa melintasi dengan waktu yang singkat, tapi dia bisa sampai dengan waktu yang sangat singkat. Kalau normal tidak bisa. Kalau orang naik pesawat ke Mekah mungkin butuh 9 jam, tapi kalau video call sepersekian detik dia bisa berada di situ. Itulah yang dipakai para sufi, karena nurnya dia miliki, kalbunya adalah transitornya, tapi ruh yang koneksi itu bisa berada di situ. Makanya jangan heran kalau ulama bisa tawaf di Mekah, di Ka'bah, padahal dia ada di sini. Ini saya belum bongkar Pak Bu, ini masih ada alamnya masuk ke dalam. Tapi kalau itu yang dibahas bahaya juga. Saya tidak sampai ke situ, tapi saya akan kasih tahu bahwa itulah alam yang dipakai para ulama-ulama sufi. Iya. Kenapa bisa koneksi? Makanya Allah itu kan tidak jauh. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu kan dekat. Tapi kapan dia jauh? Ketika kita tidak koneksi. HP juga begitu. Kadangkala HP-nya berdekatan, tapi karena jaringan tidak connect, itu tidak bisa nyambung. Walaupun HP-nya berdekatan. Tapi kalau HP berjauhan, koneksi jaringannya kuat, itu bisa. Ulama dulu seperti itu. Tapi hati harus dijaga, tidak boleh berbohong. Sekali bohong tertutup, maka dia itu lebih baik mati daripada bohong. Dan semua yang pengaruh ke duniawian pasti dia buang, tapi tidak meninggalkan dunia, tidak. Pengaruh ke duniawian dia tidak masukkan ke dalam kalbunya, sehingga ketika dia sholat tidak terganggu dengan kehidupan dunia. Kalau kita masuk semua kehidupan dunia, Allah yang keluar. Kencang-kencang Allahu Akbar, tidak bisa konek. Kenapa? Karena yang mengisi semua dunia. Nah, iya, ulama dulu dunianya, makanya ada istilahnya itu jamaah tablik. Dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Kemudian ini kan istilah-istilah, itu istilah tasawuf yang ditarik, cuma banyak yang memahami sederhana. Makanya ini masyarakat banyak, pondok pesantren kita luar biasa, santri-santri kita. Saya tadi kasih tahu Pak Kiai, sebaiknya seluruh santri itu mondok, jangan bolak-balik. Mestinya santri itu mondok, tapi pesantren itu bukan tempat untuk menjamin anak kita menjadi baik, tidak. Jadi pesantren itu bukan tempat sulap, tapi pesantren itu tempat mengajarkan tata cara hidupnya Nabi, mengajarkan akhlaknya Nabi. Kalau dia tidak bisa mengambil itu jangan salahkan. Jadi fungsinya guru itu hanya mengajarkan, bukan membuat anak itu pintar. Karena yang membuat pintar itu adalah urusan Allah. Makanya guru-guru di pesantren jangan pernah berharap santrinya mau pintar, jangan. Jadi aku mah Pak Guru ki aja tamelo ko macai anak-anak tak. Jangan mau kalau anak-anak kita jadi beriman, tidak. Karena yang mengurus itu urusannya Allah. Urusan kita cuma satu, ajarkan apa yang kau telah ketahui, baru serahkan kepada Allah hidayahnya. Itu aja kuncinya. Kenapa banyak guru stres? Karena dia mau bikin pintar muridnya. Nah kalau tidak pintar nih muridnya marah-marah nih. Nah kalau marah-marah pasti tidak ikhlas. Itu aja kuncinya kan. Jadi kuncinya guru, ajarkan apa yang kau miliki dan ikhlas doakan ke anak yang telah kau ajarkan agar diberi hidayah. Jangan pernah berharap anak kita mau pintar, jangan pernah berharap anak kita mau cerdas, anak kita mau beriman, tidak. Serahkan kepada Allah semua hidayahnya, nanti dia yang ngurus. Karena yang dilihat Allah bukan hasil tapi prosesnya. Ibu-ibu juga jadi masalah, bapak-bapak. Nanti kalau ada anaknya nakal baru dikasih masuk di pesantren, bikin ancaman lagi. Nakal kok gue bawa ke itu ke pondok. Ini jadi masalah juga. Iya, betako loh ikut lo pesantren ini. Baru anaknya dikasih masuk di pondok langsung mau jadi ulama. Wah, apa itu? Besi taisangan apa tama memang jadi ulawang, enggak bisa. Iya. Kalau besi karat dikasih masuk palingan dipoles. Kalau mobil rusak ronsokan dikasih masuk di bengkel harus dipukul, baru diamplas, baru didiko. Itu baru bagus. Kalau mobil ronsokan dikasih masuk dan tidak mau dipukul, jangan harap jadi bagus. Karena sudah penyok baru dikasih masuk. Apa artinya Bu? Kalau anak nakal dan tidak dipukul, tidak bisa lurus. Kan gitu. Tapi saya di pondok itu Pak bikin aturan ke anak-anak. Pokoknya jangan sentuh ketika anak itu melanggar. Jangan pukul. Kasih apa? Kasih sholat sunat taubat 50 rakaat. Gurunya saja tidak pernah sholat sunat taubat 50 rakaat. Itu kalau disuruh sholat 50 rakaat, orang tuanya mau protes, tidak bisa protes. Sholat sunat taubat 50 rakaat, sholat tarawih saja 20 rakaat, orang stres, apalagi 50 rakaat. Baru diancam santrinya, kalau melanggar lagi nanti sholat taubatnya cukup 70 rakaat. Takut itu. Jadi dia dapat pahala, taubatnya juga insya Allah.
Gitu. Jadi tidak disentuh. Anak-anak kita kan bahaya, kena ham semua. Dulu padahal perintah agama itu meminta untuk dipukul kalau sudah 10 tahun tidak sholat dipukul. Tapi kita kan tidak sentuh anak-anak karena kena ham. Ya makanya gitu, kasih hukuman sholat sunat taubat 50 rakaat. Baru istighfar 1000 kali. Oh sudah, insya Allah. Iya, orang tuanya dapat. Tapi bu, saya kasih tirakat. Setiap malam kirimi Fatihah anak-anak kita yang di pondok. Sebut ila ruh wa nafs wa jasad. Kemudian sebut namanya. Kirimkan 11 kali. Nanti khusus malam Jumat baca 41 kali. Khususkan ke anak. Insya Allah berkahnya. Yang kedua, saya kasih amalannya bu ya. Yang kedua, puasa Senin Kamis kalau mampu. Insya Allah itu tirakat supaya anak kita barakah ilmunya. Yang ketiga, kalau ada guru di sini yang kita senangi betul karena ilmunya, karena dia hebat, maka sedekahi dia setiap hari Jumat. Sedekah di masjid tapi niatkan pahalanya untuk gurunya itu. Maka ilmu itu, ilmu barakahnya akan pindah ke anak. Makanya Imam Syafi'i itu ketika ditanya bagaimana kau bisa menghafal semua kitab-kitab para gurumu, apa jawabannya? Karena saya mensedekahkan guruku setiap hari Jumat, yang saya kagumi itu saya sedekahkan sehingga ilmunya bisa saya ambil. Tas sumbangan ini tapi tanya untuk ini. Tanya kang pahalana lo ku guruna. Yang ada kiai di sini mengajar gurunya, itu yang kita sedekahkan. Karena masalah memang juga orang tuanya anak-anak banyak pak. Kita yang didik anak-anaknya, kita yang ajar setiap malam, bikin pintar, sekalinya sedekah ke orang lain. Bukan ke gurunya. Mestinya tuh kalau datang jenguk anak, tasidak tei guruna. Doakan, minta didoakan. Gurunya itu tidak mungkin minta. Jangan kini luar sedekah. Masa tahu mewai anak tak, alena pada cengnya anak tak, bimbing anak-anak tak untuk menjadi orang baik. Baru orang yang disedekahi. Coba pikirkan. Sama je pembimbing haji, dia yang selalu ajarkan doanya labbaik Allahumma labbaik. Sekalinya jemaah haji menyumbang ke orang. Stres pembimbing itu kan? Kenapa begitu? Saya kasih tahu. Ini pondok pesantren di sini di Bangko. Cahaya ini nurnya mursyid kita masih ada di sini. Tapi saya kasih tahu berapa harta yang kita wakafkan di pondok Pak Bu. Yang punya kebun nanas berapa pohon? Kalau 1000 pohon, sumbangkan 10 pohon khusus untuk pesantren. Bikin MOU dengan Allah. Ya Rob, ini kebunku, sekian ribu pohon nanas. Saya sisakan 100 pohon, saya wakafkan ke pondok. Tapi ya Rob, aku minta selamatkan tanaman ini. Insya Allah tidak setengah mati kita mengurus. Kenapa? Karena ada wakaf. Yang punya kebun sawit, ambil 1 baris, masukkan ke pondok. Ini yang banyak orang tidak gunakan, Pak. Masa kita punya tempat di sini mendidik anak-anak? Kita bilang gurunya besar pahalanya. Oh, tidak. Pimpinan pesantren besar pahalanya, tidak. Anak-anak yang belajar besar pahalanya, tidak. Siapa yang paling besar pahalanya? Yang mewakafkan hartanya di pondok, membangun asrama, membangun kelas. Kenapa? Pahala gurunya yang mengajar, pahala santri yang belajar, pahala pembina yang mendidik, dikumpul semua. Baru dikasih kepada orang yang mewakafkan hartanya untuk membangun asrama. Kenapa? Tidak mungkin ada anak belajar, tidak mungkin ada guru mengajar, tidak mungkin ada pengurus seandainya tidak ada tempat. Maka yang mewakafkan tempat belajar itu dikumpul semua pahala yang mengajar, sekaligus yang belajar baru diserahkan ke dia. Itulah kenapa orang yang bangun masjid itu dibangunkan istana di dalam surga, biar tidak sholat. Orang yang sedekah ke masjid itu kalau tidak sholat Pak, itu tetap ada rumahnya di surga, dijanji. Tidak mungkin Allah meninggalkan janjinya. Nabi sudah bilang, man bana masjidan fid dunya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun rumah Allah di muka bumi, maka dibangunkan istana di dalam surga. Pasti ada hotelnya di surga. Kalau sudah menyumbang ke masjid, biar tidak sholat, cuma tidak masuk. Iya pastilah. Makanya dikasih tahu dibangunkan istana, bukan dibilang masuk surga. Kan gitu. Sama juga orang yang sogok dengan orang menyogok, tidak berdosa itu. Coba cari. Adakah hadis yang mengatakan orang disogok dan menyogok berdosa? Tidak ada. Makanya kalau ada bupati menyogok, ada wali kota menyogok, ada camat menyogok, ada kepala desa menyogok, tidak berdosa. Yang ambil sogokan tidak berdosa juga. Hadisnya cuma bilang ar-rasi wal murtasi pinar. Yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Itu sih. Tidak berdosa.
Kalau berdosa kan bisa bertobat. Makanya disebut masuk neraka karena sudah ada kaplingnya. Ini penting ya. Makanya bu, yang punya kebun sisakan. Kalau 1000 pohon, ambil 10 pohon. Khusus diniatkan untuk pesantren wakaf. Wakafkan. Punya 100 pohon sawit, ambil 10 pohon atau 5 pohon, wakafkan. Semua hasilnya dikasih masuk di pondok. Pondok pesantren ini harus siapkan kaleng koin. Bikin kaleng koin, kasih ke orang yang mau mewakaf. Nanti dia isi di situ. Setiap 1 bulan kita jemput itu. Nanti itu menjadi wakaf dan itulah menjadi milik kita. Pesantren ini harus buka lelang wakaf di sini, Pak. Jangan mengharap bantuan pemerintah. Bikin lelang wakaf. Saya bangun pondok pesantren itu sama sekali tidak terima bantuan pemerintah. Kenapa? Bukan karena saya menolak, tidak. Tapi saya memang tidak berharap ke situ. Karena masih banyak pesantren yang butuh bantuan. Bagaimana caranya? Bikin kamar wakaf. Misalnya 1 kamar 33 juta. Ada orang dermawan mau menyumbang, tulis namanya di situ. Kamar ini diwakafkan oleh haji ini. Tulis semua. Jadi yang di pondok saya itu semua kamar ada namanya. Almarhum ini, almarhum ini. Setiap anak yang tidur menghafal di dalam situ setiap malam dia dapatkan pahalanya. Ketika dia meninggal itulah harta yang dimiliki selamanya. Tidak mungkin diambil oleh orang lain. Rumah yang kita tempati ketika anak mengambil itu sudah terputus. Dijual anak-anak kita sudah terputus. Tapi yang di pondok pesantren ini wakaf kita itu berjalan selamanya. Masa kita tidak bisa memasukkan uang? Dicicil saja bu, 5 juta setiap tahun. Kasih pembina pondok, dirikan asrama. Bikin di situ memang asrama wakaf. Jadi setiap 1 kamar berapa juta. Kita tinggal sedekahkan setiap. Kalau tidak ada uang ustaz, itu kebun tak itu yang saya bilang tadi. Ambil 10 pohon, semua penjualannya masukkan ke pondok sebagai wakaf. Itu luar biasa Pak Bu. Kenapa? Yang di rumah itu nambil orang. Nabi bilang ada di suamiku. Nabi iya suami tak nambil orang kalau mati ki. Gimana tidak nambil? Makanya emas jangan dikumpul-kumpul banyak. Nanti istri kedua yang ngambil itu. Banyak ibu-ibu di kampung saya begitu Pak. Emasnya sampai siku. Kalau sedekah 2.000 rupiah. Nah, tapi tidak ada di sini, tidak ada di sini. Ibu-ibu di sini dermawan semua insya Allah. Sabar semua kalau tidur. Ya bu, ya, iya. Jangan meninggal kecuali tidak ada wakaf. Rugi betul kita. Apa yang kita miliki Pak? Tidak ada. Hanya wakaf yang dimiliki selamanya. Kenapa ada pesantren begini dibangun mursyid kita tercinta, almarhum al-maghfurlah? Itu karena ingin melihat masyarakat masuk ke dalam surga. Ingin melihat masyarakatnya selamat. Kenapa ada dipotong sekian rupiah dulu katanya itu dipotong ketika ada penghasilan kebun dipotong sekian rupiah diambil. Itu supaya masyarakat itu selamat. Bu, mau masuk surga? Tidak melalui jalur sirat, tidak ditimbang amalnya. Mau? Ada caranya. Itu sedekah. Tapi ini kurang Pak. Ini jarang orang ceramahkan. Tingkatan sedekah itu ada 5. Yang pertama ada sedekah rahasia. Sedekah rahasia ini yang paling tinggi. Kalau ibu bapak punya penyakit seperti kanker, dokter sudah angkat tangan. Atau ada penyakit yang tidak bisa ditemukan oleh dokter, pakai jalur ini tadi, sedekah rahasia. Di dalam satu riwayat, Rasulullah menyampaikan bahwa ada orang nanti baru berjalan menuju kepada mahsyar, itu sudah dijemput oleh malaikat, dibawa ke ila rafiqil a'la, tidak dibawa ke mizanullah, tidak ditimbang amalnya. Apalagi lewat titian siratal mustaqim itu tidak. Karena baru berjalan menuju kepada mahsyar sudah dijemput. Siapa dia? Rasulullah mengatakan orang yang bersedekah tapi dia tidak tahu siapa yang disedekahi dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Ini penting saya sampaikan. Itu tidak dibawa kepada mahsyar, baru jalan menuju kepada mahsyar itu sudah dijemput, dibawa ke ila rafiqil a'la, di tempat yang sangat tinggi. Allah nyuruh malaikatnya, hai malaikat itu fulan bin fulan, ambilkan sebelum dia ke sana, bawa ke sini. Coba, itu hadis sahih. Bagaimana caranya? Ibu bapak tanya ke pembina di sini pondok, adakah anak yatim piatu di sini? Adakah anak fakir miskin di sini? Kalau mengatakan ada, kasih tahu nih. Nggak usah kasih tahu saya namanya, jangan perlihatkan saya fotonya, orangnya nggak usah ketemu dengan saya. Tapi anak itu juga jangan kasih tahu kalau saya yang membantunya. Itulah yang dimaksud Nabi, yang sedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, yang bersedekah pun, yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Jadi tahu mas sumbangnya dia ini sangi makadani karena sumbang,
tau isumbangi dek tau nisangi maka daniga sumbangi. Bayarkan kantingnya anak-anak kita itu tanpa memberitahunya bahwa saya yang membantu. Nanti ketika anak itu selesai sekolah di sini, kita ketemu di luar, kita tidak pernah tahu bahwa kita yang membantunya. Dia pun tidak pernah tahu kalau kita yang membantunya. Nanti orang seperti ini kata Nabi baru berjalan kepada mahsyar sudah dijemput oleh Allah, dibawa ke ila rafiqil a'la. Tapi kalau yang ngumpul anak yatim dijejer di atas panggung, baru dikasih amplop, baru disoting, itu masih di blender. Nggak langsung itu. Saya kasih tahu memang. Itu belum langsung itu. Makanya kalau mau rahasia pakai jalur itu. Datang ke pembina, tanyakan, ada anak yatim? Ada. Nggak usah kasih tahu saya namanya, nggak usah kasih tahu orangnya. Nanti saya bantu untuk bayarkan pembayarannya sampai selesai. Nggak usah ketemu dengan siapa. Yang kedua, manfaatnya apa? Ketika ibu kena penyakit, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru minta kepada Allah, puang talengak barakat na iya pakasiwe ku tapalapak kak polo ko masalah, itu langsung dicabut. Itulah yang disebut dengan bertawassul dengan amal soleh. Ini yang jarang orang miliki, Pak. Karena sedekah itu kan tingkatannya gitu, yang rahasia. Ada juga yang kedua, kalau tidak bisa pakai bayar begitu, tidak bisa pakai yang kedua. Bagaimana? Ada orang minta sumbangan, ambil uangnya, jangan lihat uang berapa. Buka, kalau ada orang minta sumbangan, kasih kunci tempat uang. Ini kunci laci, silakan ambil uang di sana. Bisa sedekah begitu, Bu? Hah? Ya kau nggak tahu milau sumbangan, talik bani kunci ngonro adita. Ini kunci tempat uang, pikir mau ambil, ada di situ di dalam. Atau kita kasih pin ATM. Bisa? Oh, enggak bisa. Kalau enggak bisa, pakai yang ketiga. Bagaimana caranya? Kalau ada orang minta sumbangan, buka laci, jangan lihat uang berapa, tutup mata, ambil 2-3 lembar, kemudian kasih ke orang yang minta itu tadi. Jangan lihat uang berapa. Itu hadis qudsi. Allah mengatakan, siapa hambaku memberikan kepadaku, dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Nah, bisa kira-kira? Makanya kalau lewat celengan, kumpul uang di saku. Ambil 1-2 lembar, masukkan ke celengan, jangan lihat uang berapa. Kalau kita kadang bolak-balik, ditarik uang 100, didorong lagi masuk. Nah, salah cabut. Nah, ini kan jadi masalah. Sedekahnya 2.000 rupiah, uangnya juga uang kusut, kasih masuk lana tukar gitu panitia. Nah, baru mintanya besar-besar. Ini penting saya wasiatkan. Sedekah itu menolak bala. Makanya sedekah itu pancingan. Biasa memancing, Bu toh? Biasa kita memancing. Biasa memancing orang di sini. Biasa. Kalau orang memancing itu nak kasih cacing di pancingan, itu cacing untuk ikan atau untuk kita? Untuk ikan. Kalau untuk ikan jangan pakai pancing, cacing saja dilempar. Coba pikir, itu cacing untuk kita atau untuk ikan? Bukan untuk ikan. Kalau untuk ikan tidak usah pakai pancing, cacing saja dilempar karena kita mau kasih makan ikan. Tapi kenapa pakai pancing? Itu namanya memancing, karena tidak bisa diambil kalau tidak pakai itu. Makanya sedekah tidak pernah untuk pondok, itu selalu untuk kita. Itulah yang dilakukan mursyid kita. Kadang meninggalkan sesuatu, ambil mini. Itu memang untuk masyarakat. Kenapa? Karena dia hanya memancing dalam kehidupannya. Begitu. Itu yang dipakai. Kan memancing begitu. Cacing itu bukan untuk ikan, untuk kita. Cuma dipancing baru bisa diambil. Kalau tidak mengerti saya rubah lagi. Pernah lihat mobil tangki? Mobil SPBU itu yang Pertamina punya. Berapa liter solar na bawa? 5.000 liter. Tapi kenapa sehingga di Pertamina isi solar? Nah, ada solar na bawa 5.000 liter. Kenapa? Kok bisa kehabisan solar? Nah, ada solar na bawa. Itu karena tidak ada selang dari tangki besar turun ke mesin. Artinya apa? Biar banyak rezekimu di lauhul mahfuz, kalau kau tidak buatkan jalur tidak akan turun. Makanya menyumbang 2.000 rupiah itu pipet. Rezekinya nyangkut-nyangkut. Ditiup tidak bisa lancar karena pipet. Kalau mau besar kasih 100.000, itu sudah selang. Lebih besar 1 juta. Makanya rezeki begitu, dibuatkan jalur. Iya, kalau 2.000 jalurnya ya putus-putus. Apalagi kalau bikin pantangannya rezeki. Oh, banyak. Apa pantangannya rezeki, Bu? Kancing baju dari atas ke bawah, itu pantangan rezeki itu. Mestinya kalau kancing baju itu dari bawah ke atas. Itu ilmu hikmah. Jangan menjadikan pakaian sebagai lap, sementara dipakai baru dijadikan lap. Biasa kacamata ditarik baru dikasih begini. HP juga kadang begitu, digosokkan begini. Itu menunda rezeki 40 hari.
Itu ada di kitabnya Imam Sarnuji. Yang ketiga, menggunakan pakaian robek. Baju, celana. Nah sekarang anak-anak muda celananya robek semua padahal baru. Bagaimana tidak bisa laku? Karena itu. Anak gadis tidak laku-laku karena pakaian robek. Apalagi perempuan pakai daster, ambil cangkir ada dabunya, nah tarik lagi dasternya, nah pakai lap. Oh itu menunda rezeki 40 hari itu. Bersandar di daun pintu, itu juga fatal gitu Pak. Membiarkan jendela terbuka sampai waktu maghrib. Menyapu di malam hari di dalam rumah, itu membuat malaikat rahmat itu keluar. Itu fatal itu. Pakaian yang sudah dipakai dijadikan sebagai lap, alasan mau dicuci. Biasanya kan begitu. Ada bajunya dia kasih masuk di tempat cucian, tapi karena ada lantainya basah, dia bilang itu bisa aja dulu kau pakai sebagai lap. Nah pakai sebagai lap, besoknya nak cuci, baru itu nak pakai cari rezeki. Oh jangan coba-coba, tidak akan berhasil itu. Itu kuncinya. Semua itu Pak Bu. Kan banyak itu, banyak sekali pantangan-pantangan itu Pak. Itu di kitabnya Imam Sarnuji itu. Ibu-ibu banyak pantangannya begitu. Nah kerjakan itu, apalagi menyimpan pakaian di dalam rumah sampai 3 malam digantung. Oh itu fatal itu. Dicabut keberkahan dalam rumah itu. Tempat jin, apalagi rumah batu yang di dalam kamar ada WC, bolak-baliklah jinnya masuk ke dalam kamar. Oh fatal semua itu. Di situ banyak penyakit. Makanya orang dulu itu WC-nya dibawa karena rumah kayu. Sekarang rumah batu, di dalam kamar ada WC. Nah itu WC tempatnya jin laki-laki sama perempuan. Makanya kalau kita mau masuk apa dibaca? Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. Yang fatalnya pintu WC-nya dibiarkan terbuka di dalam kamar, bolak-baliklah jin ke dalam kamar, maka dia kena penyakit yang fatal. Yang paling parah tidak makan bersama keluarga, anaknya makan di depan TV, bapaknya di kursi, istrinya di kamar. Dicabut berkah. Nah Nabi mengatakan siapa yang makan berjamaah Allah akan menurunkan berkah dan mengangkat penyakit. Makanya orang tua dulu itu kalau makan panggil semua anaknya sama cucunya sehingga dijauhkan dari penyakit. Sekarang tidak. Satu makan sambil nonton karton, bapaknya makan sambil main YouTube, istrinya main Facebook. Muncullah banyak penyakit yang dokter tidak bisa sembuhkan. Kan begitu Bu ya? Makanya kalau ada masalah Bu jangan kasih masuk di Facebook. Bikin status, aku menyesal. Apa menyesal? Baru bikin gambar lope-lope pecah. Ternyata kau begitu tidak seperti dulu lagi. Seandainya katanya kau tahu memang tidak bakalan padahal 5 cucunya. Nggak ada di sini. Ada. Jangan bikin status di Facebook. Tidak ada penyelesaian di Facebook. Kalau bilang ada penyelesaian Ustaz, mana? Tambah parah gitu. Bikin status, aku menyesal. Langsung ada duda di bawah. Sabar saya. Begitu Bu ya? Iya. Tidak ada penyelesaian. Coba kalau kita mau buktikan. Pulang nanti Bu bikin status. Mohon maaf sahabat FB, saya punya utang 300.000. Mendesak mau dibayar. Adakah yang bisa bantu? Baru di share. Pasti di bawah tidak ada yang minta nomor rekening. Apa yang dia bilang? Up. Itu sih. Bilang up. Apa gunanya up? Tidak ada. Itu tandanya Facebook tidak menyelesaikan masalah. Nah banyak orang sekarang itu di situ. Media. Jam berapa tidur Facebook Bu? Bu, Facebook tidurnya jam berapa? Tidak ada. 24 jam terbuka. Makanya kalau kita tidak tutup, komunikasi keluarga hilang. Ini yang sering saya sampaikan ke anak-anak saya. Nah, ketika saya di rumah, tinggalkan itu. Kita bicara, kita duduk, makan bersama. Jadikan momen ini mungkin adalah momen terakhir kita bersama. Ini yang kadang orang tidak syukuri. Ketika bersama suaminya sama anak-anaknya, tidak pernah bersama. Coba kita kumpulkan anak-anak kita, duduk makan bersama. Jadikan, katakan ke anak-anak kita, mungkin ini momen terakhir kita bersama makan bersama anak-anak. Ini yang tidak kita syukuri Pak. Kenapa banyak anak-anak tidak mau dinasihati? Karena dia hidup dengan Facebook, hidup dengan game. Orang tuanya nasihati marah-marah karena merasa terganggu. Sehingga banyak anak melupakan orang tua. Iya, jangan salahkan karena memang tidak ada ikatan emosional. Tidak sama orang tua dulu ngomong sama anaknya. Sekarang tidak ada yang ngomong. Bahkan suami istri. Oh kau ni ranjange, ma Facebook materu, tidak tahu di mak game. Ngantuk masing-masing tidur, tidak pernah baku ngomong padahal dia satu rumah. Itu yang terjadi sekarang. Apalagi kalau pejabat. Setiap hari di kantor, pulang ke rumah, makanya banyak perceraian terjadi. Hati-hati Bu, jaga suami tak baik-baik. Dulu itu orang cuma curi sandal, curi emas, sekarang banyak pencuri suami. Iya. Hanya saya ajarkan doa itu bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli.
Baca doa itu 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh. Supaya Allah yang menjaga anak-anak kita, harta kita, dan diri kita. Baca 7 kali aja itu, Bu. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Kalau mau tambah bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Itu diamalkan itu. Kalau tidak hafal, baca 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Ayat Al-Husni. Itu ayat itu luar biasa. Laqad ja'akum. Siapa yang membaca 7 kali di waktu maghrib, 7 kali di waktu subuh, itu dijaga betul itu, Pak. Bahkan dijauhkan dari musibah tiba-tiba. Kalau masih tidak bisa, kalau mau tidur baca basmalah 21 kali. Setiap di jari tangan itu ditutup Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu 10 di jari tangan, 10 di kaki, baru tekan di pusar 1 kali. Supaya kita tidak kena musibah, termasuk pencurian, kiriman santet, kemudian rumahnya juga tidak akan terbakar. Bahkan rumah itu tidak akan kena banjir, kecuali dia bikin rumah di pinggir sungai. Iya. Itu basmalah ditutup itu. Tapi kalau tidak bisa, saya ijazahkan ke santri-santri sekaligus ke pembina pondok pesantren ini. Saya ingin kasih tahu, ada 1 salawat jangan tinggalkan. Baca 1000 kali setiap hari. Setiap hari baca 1000. Itu salawat Jibril. Termasuk pondok pesantren Lirboyo itu saya dapat informasi beliau itu membangun pondok dengan salawat Jibril. Itu pula yang saya pakai. Bangun pondok pesantren tidak ada modal. Hanya pakai salawat Jibril. Tanah pun hanya ukuran 19 meter kali 8. Itu di tengah desa. Saya bangun mulai di situ. Saya bilang di sini saja bangun pondok biar ukuran ini, tapi bertambah kiri kanan. Bahkan ada tanah saya minta beli mahal, dia tidak mau jual. Saya hanya kirimi salawat Jibril. Alhamdulillah 2 bulan dikasih cuma-cuma diwakafkan. Saya mengatakan di sini barakahnya. Bangunan yang di dalam pondok saya tidak pernah bangun. Yang bangun itu orang lain. Itu pun saya bacakan dengan salawat Jibril. Di situ saya mengakui bahwa ada pondok pesantren 3 di Jawa itu yang punya lahan lebih 20 hektar itu hanya salawat Jibril. Tidak punya modal apa-apa. Dan itulah yang saya ambil dari mursyidnya itu. Makanya saya jasakan ke pembina, baca salawat Jibril 1000 kali setiap malam. Selain malam Jumat bisa dicicil. Sholat subuh 200, sholat duhur 200, sholat asar 200, sholat maghrib 200, sholat isya 200. Pas 1000. Tapi khusus malam Jumat jangan dicicil. Selesai sholat isya, sholat sunnah hajat 2 rakaat. Baru baca 1000 kali, baru dipakai berdoa. Jadi malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis tidak dipakai berdoa. Hanya dibaca 1000. Jangan berdoa. Nanti malam Jumat baru dipakai berdoa. Jadi dikumpul 1 pekan baru dipakai berdoa. Khusus di malam Jumat. Tapi baca 1000 kali. Ada tanah mau dijual tidak mau laku, bacakan itu. Ada rumah dibangun tidak mau jadi, bacakan itu. Ada masjid dibangun dan tersendak pembangunannya, bacakan itu. Rutinkan, imamnya disuruh bacakan. Insya Allah jalan itu. Kita bangun rumah tidak mau jadi-jadi, itu dipakai. Kalau pondok pesantren dirintis, pakai itu. Akan bertambah terus itu. Itu aja kuncinya. Kalau ada juga janda tidak mau laku-laku, baca juga itu. Iya, itu kuncinya. Salawat Jibril. Apa itu? Sallallahu ala Muhammad. Makanya bentuknya fi'il madhi, karena itu salawat ke nurnya Muhammad. Jadi kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari, karena jasadnya sudah dibuat. Nabi itu sudah dengan jasadnya. Tapi sebelum jasadnya Nabi, di alam rahasia itu masih nurun Muhammad. Maka salawat ke dia itu disebut salawat Jibril. Makanya ketika orang mahlul qiyam bacanya itu sallallahu ala Muhammad. Itu penutup yang terakhir tadi saya katakan, Bapak Ibu bikin wakaf di pesantren ini. Jangan meninggal kecuali ada wakafnya. Biar disisihkan uang Bu 10.000, 1.000 saja. Saya kasih tahu, saya di NU Sidrap itu punya koin NU itu gampang sekali Pak. 10.000 saja 1 jamaah. Kalau 1.000 kaleng kita kasih ke 1.000 jamaah, 1.000 kaleng 10.000 saja isinya, berarti sudah 10 juta kan per bulan. Ini yang orang tidak hitung Pak. Bayangkan, apalagi kalau 100.000, berarti sudah kena 100 juta. Coba, jadi 1 orang tua santri, kalau 1.000 santri atau 500 santri, kita bagikan kok kaleng 10.000 saja per bulan, itu sudah 10 juta. Coba, kalau 100.000 sisa uang belanja saja Bu, dari ke pasar belanja ada sisanya 2.000, masukkan ke kaleng, jangan dibuang. Uang koin 1.000 rupiah masukkan ke kaleng. Dalam jangka 1 bulan, kalau isinya misalnya 10.000, nah 1.000 orang kita kasih kaleng, berarti 10 juta. Itu bisa bikin asrama 1 kamar setiap. Kalau 1.000, nah 100.000 isinya, berarti 100 juta. Nggak butuh bantuan dari umat ke umat. Itu barakahnya itu. Iya.
Ini kan membayar anak-anak kita di sini. Tidak banyak sih bayarannya. Berapa? 400.000 tadi. Ya, kantinnya. Itu 400.000 kali berapa? Bagi 90 kali makan. Kan 30 hari. Nah 3 kali makan sehari. Berarti kan 90 kali makan. Coba kalau beli nasi kuning di luar. Coba. 400.000 bagi 90 berapa? Berapa? Hah? Berapa bu? Makanya jangan ingin makanannya anaknya bagus kalau di pondok. Kalau pembayarannya cuma 400.000. Ini kali 90. Kan begitu. Tapi insya Allah di pondok itu semua nikmat, semua lezat. Kenapa? Karena barakahnya. Iya, kalau ibu makan di dalam pondok, anaknya juga jangan dikasih pulang ke rumah. Kalau sakit, simpan saja di pondok. Mestinya pembina bikin kamar khusus, kamar untuk anak-anak kita, supaya ketika sakit jangan keluar. Karena kapan anak demam di pondok dikasih keluar, pasti 1 minggu itu sakit. Nanti kembali. Kenapa? Di pondok itu masih dijaga oleh malaikat, sehingga barakahnya itu masih kuat. Tapi ketika keluar dari pondok, lihat. Dan anak-anak pondok tidak mungkin pintar kelihatan. Tapi ketika keluar itu bisa berkompetisi. Kalau ada anak di pondok ini paling nakal, paling bodoh, coba bawa ke sekolah negeri, pasti ranking nanti itu kalau keluar. Kenapa? Karena di pondok ini 24 jam dilatih. Makanya saya tidak sepakat kalau ada santri kalong bolak-balik ke rumahnya, masuk ke pondok bikin masalah. Kenapa? Karena anak pondok itu seperti pakaian suci. Ketika ada yang lewat, pasti yang kotornya diambil, bukan yang bagusnya. Makanya begitu pengaruhnya. Makanya simpan anak-anak kita di pesantren. Jangan kasih pulang ke rumah, biarkan dia dididik di pesantren. Makanya orang maulid, ini penutupnya, orang maulid itu gantung telur. Itu dikasih tahu ke orang tua. Telur itu kalau telur bebek dibawa ke ayam, ayam yang ngerami tidak berubah jadi ayam, tapi dia akan ikuti ayam walaupun dia bebek. Apa artinya? Kalau ada anak tak kasih masuk di tempatnya kiai, biarkan kiai yang merami supaya sifatnya mengikuti kiai, bukan mengikuti orang luar. Makanya dipondokkan, bukan dikasih bolak-balik. Ya paham bu? Iya, simpan. Guru-guru jangan khawatir. Bilang tak banyak santri, tak usah khawatir santrinya. Jangan hitung santri. Biar 3, yang penting dia mau jadi ulama. Nah, cuma tirakatnya susah pak. Pimpinan pondok itu harus terakhir tidur. Karena kirimkan Fatihah semua dulu santrinya baru tidur. Itu iya. Itu tugasnya kiai. Makanya biasa ada kiai itu jarang pergi sholat berjamaah di sama santrinya karena dia tirakati dulu semua. Itu semua itu mengatakan waduh susah juga, memang begitulah. Makanya kalau tidak mau susah santrinya cukup sedikit. Ya, makanya saya terima santri itu cuma 23 supaya tirimi Fatihah mudah. Nah, itu kalau santrinya sampai kayak pondok pesantren Sidogiri itu kan 17.000 santrinya. Wah, stres itu kalau kita 17.000, tapi kalau ditirakati semua itu luar biasa. Makanya bantu kiai, bantu pimpinan pondok, bantu pembina, anak-anak kita kirimi Fatihah Bu, supaya anak-anak kita tenang di tempat ini. Kemudian saya tadi mengatakan ini penutup. Kalau tidak ada yang bisa kita ambil ceramahku dari awal sampai akhir, satu yang saya minta, jangan terputus dengan mursyid kita. Usahakan dalam setiap malam itu ada kiriman Fatihah khusus untuk beliau, supaya tetap hidup tersambung ke murid-muridnya. Yang kedua, kalau malam Jumat suruh anak-anak ziarah ke makamnya. Itu ziarah kubur itu malam Jumat, nanti jam 11 malam sampai menjelang subuh. Itu ziarah. Pernah ziarah begitu Bu? Jam 12 malam ke kuburan sendiri? Tidak pernah? Oh, makanya tidak ziarah. Itu cuma datang aja itu. Kalau mau ziarah malam Jumat datang sendiri jam 11 malam, nanti menjelang subuh baru pulang. Bisa baring dekat kuburan itu. Kirimkan Fatihah supaya terkoneksi. Nabi itu ziarah kubur tengah malam malam Jumat. Makanya pulang baru baca implementasi lu dengan Al-Insan. Itu. Pernah ziarah sendiri ke kubur malam Jumat? Oh, enggak pernah. Makanya Nabi mengatakan ziarah kubur itu menambah iman kalau datang ke kuburan sendiri malam Jumat. Kalau rombongan baru selfie, iya, enggak dapat itu. Itu makanya ziarah juga penting mengikuti, tapi berat ya. Berat, Pak. Karena di situ hakikatnya ziarah. Saya kira ini yang penting saya sampaikan karena masih ada acara selanjutnya. Mudah-mudahan ini menjadi barakah. Tapi wasiat saya, jangan meninggal Bu, kecuali ada wakafnya di pondok. Mulai tadi itu. Bikinkan kaleng, biar kaleng-kaleng kecil. Nanti kita menyumbat, nanti datang ke pondok, serahkan ke pondok pesantren. Kemudian yang punya kebun nanas, kalau 1000 pohon, ambil 10 pohon, memang niatkan untuk pesantren. Itulah yang kita miliki selamanya. Insya Allah itu pasti berkah untuk hidup kita. Saya mengatakan begini, orang yang bersama guru mursyid kita ini belajar, dan gurunya beliau, Kiai Haji Muhammad Tahir, itu dikenal dengan Bil Masyhuri Imam Lafeo. Imam Lafeo ini sudah meninggal puluhan tahun, tapi bisa beli semen untuk membangun masjidnya. Tukar sama beliau.
Di suatu ketika masjidnya sudah mulai hampir runtuh karena sudah lama, tapi ada orang yang mengantar semen satu mobil. Itu dari Bosowa. Jadi diantar ke Lapeo, tempat itu. Kemudian tidak ada orang yang mau terima karena sumbangannya itu terlalu besar dan tidak ada yang tahu siapa yang menyumbang. Dia takutnya kalau salah alamat. Tapi setelah orang yang mengantar semen ini masuk ke rumah salah satu warga dan melihat fotonya Kiai Haji Muhammad Tahir, langsung dia tunjuk bahwa yang membayar semen ini dan yang minta mengantar ke sini itu yang kali fotonya yang di sana. Diberitahulah bahwa orang itu sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dia mengatakan ini tulisan tangannya, ini tanda tangannya. Dia yang tanda tangani nota. Setelah dicocokkan dengan tulisan tangan beliau di kitabnya, itu persis sama. Makanya semen itu dikasih turun, tapi saya dapat informasi bahwa semen itu tidak dipakai bangun masjid karena habis diambil orang. Tapi ditukar. Ada yang ngambil 1 sak, dia ganti 10 sak. Ada yang ngambil 10 sak, dia ganti 100 sak. Sampai masjid itu jadi berkat semen itu tadi. Karena mengambil barakahnya. Yang ngaji bersama beliau di Guru Tepung Ngaji Saada, Guru Taki Haji Abdurrahman Ambodalle almarhum al-maghfurlah. Beliau juga adalah waliullah yang sangat masyhur. Itu pendiri Darud Dakwah wal Irsyad DDI Mangkoso. Jadi yang Kabalangan itu tadi, saya sedikit luruskan, Kabalangan itu di Pinrang. Jadi kalau yang di Mangkoso itu Darud Dakwah wal Irsyad, tapi dia buka cabang itu di DDI Kabalangan Pinrang. Ya, kalau Darud Dakwah wal Irsyad itu di Mangkoso baru. Jadi Kabalangan itu di Pinrang, Kabupaten Pinrang. Itu cabang yang beliau buka. Tapi beliau adalah salah satu ulama yang juga waliullah. Dan itu ngaji sama Guru Saada. Keramahnya beliau juga luar biasa. Makanya tidak heran kalau para wali-wali Allah termasuk mursyid kita tercinta ini punya karamah, itu hadiah. Saya pernah tanyakan, Bu, biasa waktu tenang, bagaimana cara dapat karamah supaya bisa diberi karamah? Saya diberitahu 2 hal. Yang pertama, kalau mendirikan pondok pesantren atau buka pengajian atau majelis, untuk dapat karamah salah satu jalurnya mesti ada salah satu muridmu yang jadi kiai. Kalau sudah ada muridnya jadi ulama, maka akan dihadiahkan karamah. Jadi kalau belum ada muridnya jadi ulama, itu belum bisa dikasih karamah itu. Karamah itu adalah hadiah. Jadi kalau nabi disebut mukjizat. Kalau wali disebut karamah. Kalau orang biasa disebut maunah. Kalau orang yang dibenci oleh Allah disebut istidraj. Pemberian yang dihinakan oleh Allah. Makanya Dajjal itu bukan karamah, tapi itu istidraj. Jadi hati-hati kalau ada orang diberi kelebihan tapi tidak ahli ibadah, tidak ahli zikir, melakukan maksiat terus tapi ada kelebihannya. Itu istidraj. Pemberian yang diberikan oleh Allah tapi semakin jauh dari Allah, bukan dekat. Hati-hati, banyak juga rezeki yang begitu. Ketika dia kita gunakan untuk kebaikan maka disebut rezeki. Tapi ketika tidak digunakan untuk kebaikan maka itu adalah istidraj. Hati-hati. Iya. Jadi jangan sampai kita lalai karena itu. Saya pakai campur bahasa Bugis bahasa Indonesia ya. Bisa Bu ya? Atau saya bahasa Bugis saja? Kalau saya bahasa Bugis banyak yang tidak tahu ini. Iya. Kemudian saya sampaikan bahwa Gurutta ternyata saya lihat autobiografi beliau mursyid kita ini, Wa Muhammad, itu luar biasa. Karena dia menyambung sanad mursyid dan sanad ilmu yang luar biasa. Menggabungkan dari Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo sekaligus belajar. Makanya ilmu memang begitu Pak. Ada kajian Islam, ini seperti yang saya sampaikan untuk santri-santri yang ada di sini. Ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu hukum-hukum agama, disebut ilmunya fikih. Ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya mazhab fikih ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya terbagi ada beberapa, cuma yang masyhur itu 4. Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya yang pertama itu adalah Abu Hanifah di Irak. Tahun 80 Hijrah, berarti 70 tahun meninggalnya Nabi baru lahir. Kemudian setelah itu ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Yang belakangan Imam Az-Zahiri, nanti masuk ke mazhab Syiah.
Nah, di sini berbicara tentang hukum. Kalau mau belajar sah tidaknya sholat, belajar sama ini 4 mazhab ini. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambal. Tapi itu untuk tahu sholat sah atau tidak. Untuk tahu wudu sah atau tidak. Tata cara sholat bagaimana, tata cara wudu bagaimana, yang membatalkan wudu bagaimana. Yang membahas itu adalah ilmu fikih. Ulamanya disebut fuqaha.